olah TKP pada Senin 27 Juli. Meski demikian, polisi menegaskan penyebab pasti kematian Sutrimo masih dalam proses penyelidikan. Dalam olah TKP tersebut, penyidik turut mengamankan sejumlah barang bukti dari dalam klinik, salah satunya adalah benda yang diduga berupa karpet atau tikar. Seluruh barang bukti kemudian dibawa ke Puslap 4 Polri untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sebelumnya, Sutrimo ditemukan meninggal dunia di klinik Morden Estetik pada Kamis 23 Juli lalu. Saat ditemukan, korban dalam kondisi mulut berbusa dan tubuhnya telah ditutupi kain berwarna biru bermotif bunga. Hingga kini penyebab kematian Sutrimo masih menjadi misteri. Polisi juga masih mendalami pesan terakhir korban sebelum meninggal dunia. Sementara itu beredar informasi yang menyebut bahwa Sutrimo merupakan kepala urusan rumah tangga atau Karumga di rumah dinas mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah. Namun kepolisian belum membenarkan informasi tersebut dan menyatakan identitas serta keterkaitan korban dengan Febri Adriansyah masih dalam tahap pendalaman. Pesawat tapi tinggal ya. Tim gabungan dari Puslap 4 Barreskrim Polri, Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan dan Polda Metro Jaya menggelar olah tempat kejadian perkara kedua atas kematian pria bernama Sutrimo di klinik Morden Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Senin 27 Juli. Olah TKP berlangsung selama sekitar 1 jam. Penyidik terlihat membawa 3 bungkusan coklat yang diduga barang bukti untuk kemudian dibawa ke Lab 4 dan diteliti. Sebelumnya, olah TKP pertama digelar pada Minggu 26 Juli malam. Selengkapnya akan dilaporkan jurnalis Tribun News Rekan Abdi Rianda. Silakan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih bisa saya laporkan terkait dengan perkembangan soal temuan adanya seorang pria bernama Sutrimo yang ditemukan tergelepak di klinik kecantikan bernama Morden di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada hari Kamis 23 Juli 2026 yang lalu. Memang saat ini pada hari Senin tanggal 27 Juli 2026 pihak kepolisian kembali melakukan olah TKP untuk mencari bukti-bukti terkait dengan penemuan Sutrimo yang memang tewas di kawasan Kebayoran Baru ini setelah dibawa ke Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring, Jakarta Selatan. Ya, memang dari tadi bisa dari dalam pantauan kami pihak kepolisian bersama dari Polres Metro Jakarta Selatan dan juga Puslap 4 Polri melakukan olah TKP kembali setelah memang pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2026 malam hari pihak kepolisian sudah melakukan olah TKP sebelumnya dan langsung memasangkan garis polisi di pagar klinik kecantikan bernama Morden ini. Memang sejauh ini pihak kepolisian masih terus mendalami dan juga barang bukti yang
yang didapat dari hasil olah TKP ini sudah dibawa ke Pusat Laboratorium Forensik atau Puslapor Polri untuk nantinya diuji, untuk nantinya menentukan apakah penyebab kematian dari seorang pria bernama Sutrimo yang memang ditemukan dengan kondisi mulut berbusa di klinik kecantikan Morden ini. Dan saat ini memang pihak kepolisian juga menghimbau kepada pihak keluarga jika memang ditemukan kejanggalan dari kematian Sutrimo untuk segera membuat laporan polisi untuk nantinya bisa ditindaklanjuti dan dilakukan penyelidikan lebih lanjut oleh pihak kepolisian. Lalu juga bisa saya sampaikan terkait tadi dari sejumlah dari olah TKP yang dilakukan, memang ada beberapa barang bukti yang dimasukkan ke dalam 4 paper bag yang memang masih belum diketahui barang buktinya apa aja. Namun tadi juga hasil wawancara kami dengan warga sekitar, memang banyak yang tidak mengetahui terkait dengan peristiwa ditemukannya jasad dari Sutrimo ini yang memang langsung dibawa ke Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring, Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2026 yang lalu. Lalu juga di dalam penelusuran kami memang kasus ini terungkap setelah memang adanya viral di media sosial yang menyebutkan jika Sutrimo ini merupakan kepala rumah tangga mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah, sehingga memang memunculkan perbincangan atau menjadi sorotan di media sosial, sehingga pihak kepolisian tuh langsung turun melakukan penyelidikan untuk melakukan pendalaman terkait dengan penyebab kematian dari Sutrimo itu sendiri. Begitu rekan, kembali ke studio. Lapornya juga nggak? Oke, terima kasih. Yang pertama kita menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya saudara S. Nah, Polda Metro Jaya itu mendapatkan informasi ini dari teman-teman media, dari informasi media online, adapun media sosial, termasuk media TV yang menyampaikan adanya dugaan ataupun berita meninggalnya seseorang yang dianggap tidak wajar. Nah, Polda Metro Jaya pasti akan mendalami informasi sekecil apapun, apalagi terkait tentang hilangnya nyawa seseorang. Apakah itu wajar atau tidak wajar? Ini masih didalami. Pasti nanti kami akan sampaikan kepada teman-teman sekalian update terkini. Tapi yang paling utama adalah kami berterima kasih ada informasi ini berawal dari teman-teman media ataupun penggiat-penggiat media sosial. Sekecil apapun informasi pasti akan didalami oleh Polda Metro Jaya, dan ini pasti harus ada profesionalitas, kehati-hatian. Kita tetap menjunjung azas praduga tak bersalah. Pak, dari olah TKP yang ditemukan apa aja, Pak? Masih didalami, makanya nanti kita melihat, karena selama ini beberapa waktu dari hari kemarin kita mendapatkan postingan-postingan foto, dokumen. Ini kan harus ada pendalaman. Kita juga memberi ruang kepada keluarga korban yang masih dalam kondisi berduka. Dan kita juga memberikan himbauan, apabila memang keluarga korban merasa ada kejanggalan terhadap meninggalnya saudara S, ini bisa membuat laporan kepada Polda Metro Jaya, dan ini lebih projustusianya lebih tepat, lebih enak untuk kita melakukan pendalaman. CCTV-nya udah disisir, Pak? Ya, kita kan sampaikan bahwa pihak keluarga masih berduka, jadi kita harus bisa memisahkan antara proses penegakan hukum dengan empati yang diterima oleh pihak keluarga. CCTV-nya, Pak, udah disisir, Pak? CCTV kan kalau kita melakukan penyisiran dan segala macam itu kan harus ada legalitas. Ketika ada laporan, apakah ada kemudian ekshumasi, Pak? Ada korban ekshumasi, Pak? Ya, makanya ekshumasi itu dilakukan nanti apabila untuk menentukan, kita mencari tahu akibat kematian seseorang. Nah, ini kan ada tahapan-tahapan. Kami akan menyampaikan pada teman-teman tahapan awal. Tadi ditanyakan, kita terima kasih ada informasi ini, tetapi ada tahapan selanjutnya. Nanti kami akan update kepada teman-teman. Itu ya? Ya belum, kan kita masih mendalami itu. Tapi kalau ekshumasi itu perlu persetujuan keluarga atau tidak? Kita melihat memang ada di dalam KUHP itu menentukan bahwa
seizin keluarga ataupun tidak diberi izin apabila kematian tersebut dianggap wajar atau tidak wajar. Maka tahapannya nanti itu udah tahap akhir, nanti akan dilakukan ekshumasi. Pak, ini kan ada jeda waktu dari hari Kamis kejadian ya Pak ya, terus kemudian pemeriksaan olah TKP kan hari kemarin ya Pak ya, maka itu juga berpengaruh terhadap kondisi TKP-nya Pak, ada kesulitan penyidik untuk mencari penyebab atau... Ya makanya apabila ini sudah memang dilakukan investigasi murni, bukan karena dasar informasi dan lain-lain, nah ini pasti ada teknik-teknik penyidikan yang tidak harus kami sampaikan kepada teman-teman media. Pusat Laboratorium Forensik Polri tidak menemukan adanya racun saat melakukan olah tempat kejadian perkara di Klinik Morden Estetik Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, di mana lokasi tersebut adalah TKP pria bernama Sutrimo ditemukan meninggal dunia. Hal itu disampaikan oleh Kasubnit Resmo Polres Metro Jakarta Selatan, Ibda Robi Pasha, usai olah TKP pada Senin 27 Juli. Meski demikian, polisi menegaskan penyebab pasti kematian Sutrimo masih dalam proses penyelidikan. Dalam olah TKP tersebut, penyidik turut mengamankan sejumlah barang bukti dari dalam klinik, salah satunya adalah benda yang diduga berupa karpet atau tikar. Seluruh barang bukti kemudian dibawa ke Puslap-4 Polri untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sebelumnya, Sutrimo ditemukan meninggal dunia di Klinik Morden Estetik pada Kamis 23 Juli lalu. Saat ditemukan, korban dalam kondisi mulut berbusa dan tubuhnya telah ditutupi kain berwarna biru bermotif bunga. Hingga kini penyebab kematian Sutrimo masih menjadi misteri. Polisi juga masih mendalami pesan terakhir korban sebelum meninggal dunia. Sementara itu beredar informasi yang menyebut bahwa Sutrimo merupakan kepala urusan rumah tangga atau Karumga di rumah dinas mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah. Namun kepolisian belum membenarkan informasi tersebut dan menyatakan identitas serta keterkaitan korban dengan Febri Adriansyah masih dalam tahap pendalaman. Tim gabungan dari Puslap-4 Barreskrim Polri, Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan, dan Polda Metro Jaya menggelar olah tempat kejadian perkara kedua atas kematian pria bernama Sutrimo di Klinik Morden Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Senin 27 Juli. Olah TKP berlangsung selama sekitar 1 jam. Penyidik terlihat membawa 3 bungkusan coklat yang diduga barang bukti untuk kemudian dibawa ke Lab 4 dan diteliti. Sebelumnya, olah TKP pertama digelar pada Minggu 26 Juli malam. Selengkapnya akan dilaporkan jurnalis Tribun News Rekan Abdi Rianda. Silakan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih. Bisa saya laporkan terkait dengan perkembangan soal temuan adanya seorang pria bernama Sutrimo yang ditemukan tergeletak di klinik kecantikan bernama Morden
di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada hari Kamis 23 Juli 2026 yang lalu. Memang saat ini pada hari Senin tanggal 27 Juli 2026 pihak kepolisian kembali melakukan olah TKP untuk mencari bukti-bukti terkait dengan penemuan Sutrimo yang memang tewas di kawasan Kebayoran Baru ini setelah dibawa ke Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring, Jakarta Selatan. Ya, memang dari tadi bisa dari dalam pantauan kami pihak kepolisian bersama dari Polres Metro Jakarta Selatan dan juga Puslapor Polri melakukan olah TKP kembali setelah memang dari pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2026 malam hari pihak kepolisian sudah melakukan olah TKP sebelumnya dan langsung memasangkan garis polisi di pagar klinik kecantikan bernama Morden ini. Memang sejauh ini pihak kepolisian masih terus mendalami dan juga barang bukti yang didapat dari hasil olah TKP ini sudah dibawa ke Pusat Laboratorium Forensik atau Puslapor Polri untuk nantinya diuji untuk nantinya menentukan apakah penyebab kematian dari seorang pria bernama Sutrimo yang memang ditemukan dengan kondisi mulut berbusa di klinik kecantikan Morden ini. Dan saat ini memang pihak kepolisian juga menghimbau kepada pihak keluarga jika memang ditemukan kejanggalan dari kematian Sutrimo untuk segera membuat laporan polisi untuk nantinya bisa ditindaklanjuti dan dilakukan penyelidikan lebih lanjut oleh pihak kepolisian. Lalu juga bisa saya sampaikan terkait tadi dari sejumlah dari olah TKP yang dilakukan memang ada beberapa barang bukti yang dimasukkan ke dalam 4 paper bag yang memang masih belum diketahui barang buktinya apa aja. Namun tadi juga hasil wawancara kami dengan warga sekitar memang banyak yang tidak mengetahui terkait dengan peristiwa ditemukannya jasad dari Sutrimo ini yang memang langsung dibawa ke Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring, Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2026 yang lalu. Lalu juga di dalam penelusuran kami memang kasus ini terungkap setelah memang adanya viral di media sosial yang menyebutkan jika Sutrimo ini merupakan kepala rumah tangga mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah, sehingga memang memunculkan perbincangan atau menjadi sorotan di media sosial sehingga pihak kepolisian tuh langsung turun melakukan penyelidikan untuk melakukan pendalaman terkait dengan penyebab kematian dari Sutrimo itu sendiri. Begitu rekan, kembali ke studio. Isi lapornya juga nggak? Oke, terima kasih. Yang pertama kita menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya saudara S. Nah, Polda Metro Jaya itu mendapatkan informasi ini dari teman-teman media, dari informasi media online, adapun media sosial, termasuk media TV yang menyampaikan adanya dugaan ataupun berita meninggalnya seseorang yang dianggap tidak wajar. Nah, Polda Metro Jaya pasti akan mendalami informasi sekecil apapun, apalagi terkait tentang hilangnya nyawa seseorang. Apakah itu wajar atau tidak wajar? Ini masih didalami. Pasti nanti kami akan sampaikan kepada teman-teman sekalian update terkini. Tapi yang paling utama adalah kami berterima kasih ada informasi ini berawal dari teman-teman media ataupun penggiat-penggiat media sosial. Sekecil apapun informasi pasti akan didalami oleh Polda Metro Jaya, dan ini pasti harus ada profesionalitas, kehati-hatian. Kita tetap menjunjung azas praduga tak bersalah. Pak, dari olah TKP yang ditemukan apa aja, Pak? Masih didalami, makanya nanti kita melihat, karena selama ini beberapa waktu dari hari kemarin kita mendapatkan postingan-postingan foto, dokumen. Ini kan harus ada pendalaman. Kita juga memberi ruang kepada keluarga korban yang masih dalam kondisi berduka. Dan kita juga memberikan himbauan, apabila memang keluarga korban merasa ada kejanggalan terhadap meninggalnya saudara S, ini bisa membuat laporan kepada Polda Metro Jaya, dan ini lebih pro justisianya
lebih tepat, lebih enak untuk kita melakukan pendalaman. Berarti sampai sekarang belum ada CCTV-nya laporan udah ya Pak? disisir Pak. Ya, kita kan sampaikan bahwa pihak keluarga masih berduka. Jadi kita harus bisa memisahkan antara proses penegakan hukum dengan empati yang diterima oleh pihak keluarga. CCTV-nya Pak udah disisir Pak. CCTV kan kalau kita melakukan penyisiran dan segala macam itu kan harus ada legalitas. Pak, ketika ada Betul. laporan, apakah ada kemudian ekshumasi Pak? Ada korban ekshumasi Pak? Ya, makanya ekshumasi itu dilakukan nanti apabila untuk menentukan kita mencari tahu akibat kematian seseorang. Nah, ini kan ada tahapan-tahapan. Kami akan menyampaikan pada teman-teman tahapan awal. Tadi ditanyakan, kita terima kasih ada informasi ini, tetapi ada tahapan selanjutnya. Nanti kami akan update kepada teman-teman. Itu ya? Ya belum, kan kita masih mendalami itu. Tapi kalau ekshumasi itu perlu persetujuan keluarga atau tidak? Kita melihat memang ada di dalam KUHP itu menentukan bahwa seizin keluarga ataupun tidak diberi izin apabila kematian tersebut dianggap wajar atau tidak wajar. Maka tahapannya nanti itu udah tahap akhir, nanti akan dilakukan ekshumasi. Pak, ini kan ada jeda waktu dari hari Kamis kejadian ya Pak ya, terus kemudian pemeriksaan olah TKP kan hari kemarin ya Pak ya, apakah itu juga berpengaruh terhadap kondisi TKP-nya Pak? Ada kesulitan penyidik untuk mencari penyebab atau... Ya makanya apabila ini sudah memang dilakukan investigasi murni, bukan karena dasar informasi dan lain-lain, nah ini pasti ada teknik-teknik penyidikan yang tidak harus kami sampaikan kepada teman-teman media. Pusat Laboratorium Forensik Polri tidak menemukan adanya racun saat melakukan olah tempat kejadian perkara di Klinik Morden Estetik Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, di mana lokasi tersebut adalah TKP pria bernama Sutrimo ditemukan meninggal dunia. Hal itu disampaikan oleh Kasubnit Resmo Polres Metro Jakarta Selatan, Ibda Robi Pasha, usai olah TKP pada Senin 27 Juli. Meski demikian, polisi menegaskan penyebab pasti kematian Sutrimo masih dalam proses penyelidikan. Dalam olah TKP tersebut, penyidik turut mengamankan sejumlah barang bukti dari dalam klinik, salah satunya adalah benda yang diduga berupa karpet atau tikar. Seluruh barang bukti kemudian dibawa ke Puslap 4 Polri untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sebelumnya, Sutrimo ditemukan meninggal dunia di Klinik Morden Estetik pada Kamis 23 Juli lalu. Saat ditemukan, korban dalam kondisi mulut berbusa dan tubuhnya telah ditutupi kain berwarna biru bermotif bunga. Hingga kini penyebab kematian Sutrimo masih menjadi misteri. Polisi juga masih mendalami pesan terakhir korban sebelum meninggal dunia. Sementara itu beredar informasi yang menyebut bahwa Sutrimo merupakan kepala urusan rumah tangga atau Karumga di rumah dinas mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah. Namun kepolisian belum membenarkan informasi tersebut dan menyatakan identitas serta keterkaitan korban dengan Febri Adriansyah masih dalam tahap pendalaman.
Tim gabungan dari Puslap 4 Barreskrim Polri, Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan dan Polda Metro Jaya menggelar olah tempat kejadian perkara kedua atas kematian pria bernama Sutrimo di Klinik Morden, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Senin 27 Juli. Olah TKP berlangsung selama sekitar 1 jam. Penyidik terlihat membawa 3 bungkusan coklat yang diduga barang bukti untuk kemudian dibawa ke Lab 4 dan diteliti. Sebelumnya, olah TKP pertama digelar pada Minggu 26 Juli malam. Selengkapnya akan dilaporkan jurnalis Tribun News Rekan Abdi Rianda. Silakan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih bisa saya laporkan terkait dengan perkembangan soal temuan adanya seorang pria bernama Sutrimo yang ditemukan tergeletak di klinik kecantikan bernama Morden di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada hari Kamis 23 Juli 2026 yang lalu. Memang saat ini pada hari Senin tanggal 27 Juli 2026 pihak kepolisian kembali melakukan olah TKP untuk mencari bukti-bukti terkait dengan penemuan Sutrimo yang memang tewas di kawasan Kebayoran Baru ini setelah dibawa ke Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring, Jakarta Selatan. Ya, memang dari tadi bisa dari dalam pantauan kami pihak kepolisian bersama dari Polres Metro Jakarta Selatan dan juga Puslap 4 Polri melakukan olah TKP kembali setelah memang pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2026 malam hari pihak kepolisian sudah melakukan olah TKP sebelumnya dan langsung memasangkan garis polisi di pagar klinik kecantikan bernama Morden ini. Memang sejauh ini pihak kepolisian masih terus mendalami dan juga barang bukti yang didapat dari hasil olah TKP ini sudah dibawa ke Pusat Laboratorium Forensik atau Puslap 4 Polri untuk nantinya diuji untuk nantinya menentukan apakah penyebab kematian dari seorang pria bernama Sutrimo yang memang ditemukan dengan kondisi mulut berbusa di klinik kecantikan Morden ini. Dan saat ini memang pihak kepolisian juga menghimbau kepada pihak keluarga jika memang ditemukan kejanggalan dari kematian Sutrimo untuk segera membuat laporan polisi untuk nantinya bisa ditindaklanjuti dan dilakukan penyelidikan lebih lanjut oleh pihak kepolisian. Lalu juga bisa saya sampaikan terkait tadi dari sejumlah dari olah TKP yang dilakukan memang ada beberapa barang bukti yang dimasukkan ke dalam 4 paper bag yang memang masih belum diketahui barang buktinya apa aja. Namun tadi juga hasil wawancara kami dengan warga sekitar memang banyak yang tidak mengetahui terkait dengan peristiwa ditemukannya jasad dari Sutrimo ini yang memang langsung dibawa ke Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring, Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2026 yang lalu. Lalu juga di dalam penelusuran kami memang kasus ini terungkap setelah memang adanya viral di media sosial yang menyebutkan jika Sutrimo ini merupakan kepala rumah tangga mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah, sehingga memang memunculkan perbincangan atau menjadi sorotan di media sosial sehingga pihak kepolisian tuh langsung turun melakukan penyelidikan untuk melakukan pendalaman terkait dengan penyebab kematian dari Sutrimo itu sendiri. Begitu rekan, kembali ke studio. Lapornya juga nggak? Oke, terima kasih. Yang pertama kita menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya saudara S. Nah, Polda Metro Jaya itu mendapatkan informasi ini dari teman-teman media, dari informasi media online, adapun media sosial, termasuk media TV yang menyampaikan adanya dugaan ataupun berita meninggalnya seseorang yang dianggap tidak wajar. Nah, Polda Metro Jaya pasti akan mendalami informasi sekecil apapun, apalagi terkait tentang hilangnya nyawa seseorang. Apakah itu wajar atau tidak wajar? Ini masih didalami. Pasti nanti kami akan sampaikan kepada teman-teman sekalian update terkini.
Tapi yang paling utama adalah kami berterima kasih ada informasi ini berawal dari teman-teman media ataupun penggiat-penggiat media sosial. Sekecil apapun informasi pasti akan didalami oleh Polda Metro Jaya, dan ini pasti harus ada profesionalitas, kehati-hatian. Kita tetap menjunjung azas praduga tak bersalah. Pak, dari olah TKP yang ditemukan apa aja, Pak? Masih didalamin, makanya nanti kita melihat, karena selama ini beberapa waktu dari hari kemarin kita mendapatkan postingan-postingan foto, dokumen. Ini kan harus ada pendalaman. Kita juga memberi ruang kepada keluarga korban yang masih dalam kondisi berduka. Dan kita juga memberikan himbauan, apabila memang keluarga korban merasa ada kejanggalan terhadap meninggalnya saudara S, ini bisa membuat laporan kepada Polda Metro Jaya. Dan ini lebih pro justice-nya lebih tepat, lebih enak untuk kita melakukan pendalaman. CCTV-nya udah disisir, Pak? Ya, kita kan sampaikan bahwa pihak keluarga masih berduka. Jadi kita harus bisa memisahkan antara proses penegakan hukum dengan empati yang diterima oleh pihak keluarga. CCTV-nya, Pak, udah disisir, Pak? CCTV kan kalau kita melakukan penyisiran dan segala macam itu kan harus ada legalitas. Pak, ketika ada Betul. laporan, apakah ada kemudian ekshumasi, Pak? Ada korban ekshumasi, Pak? Ya, makanya ekshumasi itu dilakukan nanti apabila untuk menentukan, kita mencari tahu akibat kematian seseorang. Nah, ini kan ada tahapan-tahapan. Kami akan menyampaikan pada teman-teman tahapan awal. Tadi ditanyakan, kita terima kasih ada informasi ini, tetapi ada tahapan selanjutnya. Nanti kami akan update kepada teman-teman. Itu ya? Ya belum, kan kita masih mendalami itu. Tapi kalau ekshumasi itu perlu persetujuan keluarga atau gimana? Kita melihat memang ada di dalam KUHP itu menentukan bahwa seizin keluarga ataupun tidak diberi izin apabila kematian tersebut dianggap wajar atau tidak wajar. Maka tahapannya nanti itu udah tahap akhir, nanti akan dilakukan ekshumasi. Pak, ini kan ada jeda waktu dari hari Kamis kejadian ya, Pak ya. Terus kemudian pemeriksaan olah TKP kan hari kemarin ya, Pak ya. Apakah itu juga berpengaruh terhadap kondisi TKP-nya, Pak? Ada kesulitan penyidik untuk mencari penyebab atau... Ya makanya apabila ini sudah memang dilakukan investigasi murni, bukan karena dasar informasi dan lain-lain, nah ini pasti ada teknik-teknik penyidikan yang tidak harus kami sampaikan kepada teman-teman media. Pusat Laboratorium Forensik Polri tidak menemukan adanya racun saat melakukan olah tempat kejadian perkara di Klinik Morden Estetik Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, di mana lokasi tersebut adalah TKP pria bernama Sutrimo ditemukan meninggal dunia. Hal itu disampaikan oleh Kasubnit Resmo Polres Metro Jakarta Selatan, Ibda Robi Pasha, usai olah TKP pada Senin 27 Juli. Meski demikian, polisi menegaskan penyebab pasti kematian Sutrimo masih dalam proses penyelidikan. Dalam olah TKP tersebut, penyidik turut mengamankan sejumlah barang bukti dari dalam klinik, salah satunya adalah benda yang diduga berupa karpet atau tikar. Seluruh barang bukti kemudian dibawa ke Puslap 4 Polri untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sebelumnya, Sutrimo ditemukan meninggal dunia di Klinik Morden Estetik pada Kamis 23 Juli lalu. Saat ditemukan, korban dalam kondisi mulut berbusa dan tubuhnya telah ditutupi kain berwarna biru bermotif bunga. Hingga kini penyebab kematian Sutrimo masih menjadi misteri. Polisi juga masih mendalami pesan terakhir korban sebelum meninggal dunia. Sementara itu beredar informasi yang menyebut bahwa Sutrimo merupakan kepala urusan rumah tangga atau Karumga di rumah dinas mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah. Namun kepolisian belum membenarkan informasi tersebut dan menyatakan identitas serta keterkaitan korban dengan Febri Adriansyah masih dalam tahap pendalaman.
pakai sini aja ya. Tim gabungan dari Puslap 4 Barreskrim Polri, Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan dan Polda Metro Jaya menggelar olah tempat kejadian perkara kedua atas kematian pria bernama Sutrimo di Klinik Morden, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Senin 27 Juli. Olah TKP berlangsung selama sekitar 1 jam. Penyidik terlihat membawa 3 bungkusan coklat yang diduga barang bukti untuk kemudian dibawa ke Lab 4 dan diteliti. Sebelumnya, olah TKP pertama digelar pada Minggu 26 Juli malam. Selengkapnya akan dilaporkan jurnalis Tribun News Rekan Abdi Rianda. Silakan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih. Bisa saya laporkan terkait dengan perkembangan soal temuan adanya seorang pria bernama Sutrimo yang ditemukan tergeletak di klinik kecantikan bernama Morden di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada hari Kamis 23 Juli 2026 yang lalu. Memang saat ini pada hari Senin tanggal 27 Juli 2026 pihak kepolisian kembali melakukan olah TKP untuk mencari bukti-bukti terkait dengan penemuan Sutrimo yang memang tewas di kawasan Kebayoran Baru ini setelah dibawa ke Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring, Jakarta Selatan. Ya, memang dari tadi bisa dari dalam pantauan kami pihak kepolisian bersama dari Polres Metro Jakarta Selatan dan juga Puslap 4 Polri melakukan olah TKP kembali setelah memang pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2026 malam hari pihak kepolisian sudah melakukan olah TKP sebelumnya dan langsung memasangkan garis polisi di pagar klinik kecantikan bernama Morden ini. Memang sejauh ini pihak kepolisian masih terus mendalami dan juga barang bukti yang didapat dari hasil olah TKP ini sudah dibawa ke Pusat Laboratorium Forensik atau Puslap 4 Polri untuk nantinya diuji untuk nantinya menentukan apakah penyebab kematian dari seorang pria bernama Sutrimo yang memang ditemukan dengan kondisi mulut berbusa di klinik kecantikan Morden ini. Dan saat ini memang pihak kepolisian juga menghimbau kepada pihak keluarga jika memang ditemukan kejanggalan dari kematian Sutrimo untuk segera membuat laporan polisi untuk nantinya bisa ditindaklanjuti dan dilakukan penyelidikan lebih lanjut oleh pihak kepolisian. Lalu juga bisa saya sampaikan terkait tadi dari sejumlah dari olah TKP yang dilakukan memang ada beberapa barang bukti yang dimasukkan ke dalam 4 paper bag yang memang masih belum diketahui barang buktinya apa aja. Namun tadi juga hasil wawancara kami dengan warga sekitar memang banyak yang tidak mengetahui terkait dengan peristiwa ditemukannya jasad dari Sutrimo ini yang memang langsung dibawa ke Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring, Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2026 yang lalu. Lalu juga di dalam penelusuran kami memang kasus ini terungkap setelah memang adanya viral di media sosial yang menyebutkan jika Sutrimo ini merupakan kepala rumah tangga mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah, sehingga memang memunculkan perbincangan atau menjadi sorotan di media sosial sehingga pihak kepolisian tuh langsung turun melakukan penyelidikan untuk melakukan pendalaman terkait dengan penyebab kematian dari Sutrimo itu sendiri. Begitu rekan, kembali ke studio. Lapornya juga nggak? Oke, terima kasih. Yang pertama kita menyampaikan bela sungkawa
atas meninggalnya saudara S. Nah, Polda Metro Jaya itu mendapatkan informasi ini dari teman-teman media, dari informasi media online, adapun media sosial, termasuk media TV yang menyampaikan adanya dugaan ataupun berita meninggalnya seseorang yang dianggap tidak wajar. Nah, Polda Metro Jaya pasti akan mendalami informasi sekecil apapun, apalagi terkait tentang hilangnya nyawa seseorang. Apakah itu wajar atau tidak wajar? Ini masih didalami. Pasti nanti kami akan sampaikan kepada teman-teman sekalian update terkini. Tapi yang paling utama adalah kami berterima kasih ada informasi ini berawal dari teman-teman media ataupun penggiat-penggiat media sosial. Sekecil apapun informasi pasti akan didalami oleh Polda Metro Jaya, dan ini pasti harus ada profesionalitas, kehati-hatian. Kita tetap menjunjung azas praduga tak bersalah. Pak, dari olah TKP yang ditemukan apa aja Pak? Masih didalami, makanya nanti kita melihat, karena selama ini beberapa waktu dari hari kemarin kita mendapatkan postingan-postingan foto, dokumen. Ini kan harus ada pendalaman. Kita juga memberi ruang kepada keluarga korban yang masih dalam kondisi berduka. Dan kita juga memberikan himbauan, apabila memang keluarga korban merasa ada kejanggalan terhadap meninggalnya saudara S, ini bisa membuat laporan kepada Polda Metro Jaya. Dan ini lebih pro justisianya lebih tepat, lebih enak untuk kita melakukan pendalaman. CCTV-nya udah disisir Pak? Ya, kita kan sampaikan bahwa pihak keluarga masih berduka. Jadi kita harus bisa memisahkan antara proses penegakan hukum dengan empati yang diterima oleh pihak keluarga. CCTV-nya Pak udah disisir Pak? CCTV kan kalau kita melakukan penyisiran dan segala macam itu kan harus ada legalitas. Ketika ada Betul. laporan, apakah ada kemudian ekshumasi Pak? Ada korban ekshumasi Pak? Ya, makanya ekshumasi itu dilakukan nanti apabila untuk menentukan, kita mencari tahu akibat kematian seseorang. Nah, ini kan ada tahapan-tahapan. Kami akan menyampaikan pada teman-teman tahapan awal. Tadi ditanyakan, kita terima kasih ada informasi ini, tetapi ada tahapan selanjutnya. Nanti kami akan update kepada teman-teman. Itu ya? Ya belum, kan kita masih mendalami itu. Tapi kalau ekshumasi itu perlu persetujuan keluarga atau gimana? Kita melihat memang ada di dalam KUHP itu menentukan bahwa seizin keluarga ataupun tidak diberi izin apabila kematian tersebut dianggap wajar atau tidak wajar. Maka tahapannya nanti itu udah tahap akhir, nanti akan dilakukan ekshumasi. Pak, ini kan ada jeda waktu dari hari Kamis kejadian ya Pak ya, terus kemudian pemeriksaan olah TKP kan hari kemarin ya Pak ya. Apakah itu juga berpengaruh terhadap kondisi TKP-nya Pak? Ada kesulitan penyidik untuk mencari penyebab atau? Ya makanya apabila ini sudah memang dilakukan investigasi murni, bukan karena dasar informasi dan lain-lain. Nah, ini pasti ada teknik-teknik penyidikan yang tidak harus kami sampaikan kepada teman-teman media. Pusat Laboratorium Forensik Polri tidak menemukan adanya racun saat melakukan olah tempat kejadian perkara di Klinik Morden Estetik Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, di mana lokasi tersebut adalah TKP pria bernama Sutrimo ditemukan meninggal dunia. Hal itu disampaikan oleh Kasubnit Resmo Polres Metro Jakarta Selatan, Ibda Robi Pasha, usai olah TKP pada Senin 27 Juli. Meski demikian, polisi menegaskan penyebab pasti kematian Sutrimo masih dalam proses penyelidikan. Dalam olah TKP tersebut, penyidik turut mengamankan sejumlah barang bukti dari dalam klinik, salah satunya adalah benda yang diduga berupa karpet atau tikar. Seluruh barang bukti kemudian dibawa ke Puslap 4 Polri untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sebelumnya, Sutrimo ditemukan meninggal dunia di Klinik Morden Estetik pada Kamis 23 Juli lalu. Saat ditemukan, korban dalam kondisi mulut berbusa dan tubuhnya telah ditutupi kain berwarna biru bermotif bunga. Hingga kini penyebab kematian Sutrimo masih menjadi misteri. Polisi juga masih mendalami pesan terakhir korban sebelum meninggal dunia.
Sementara itu beredar informasi yang menyebut bahwa Sutrimo merupakan kepala urusan rumah tangga atau Karumga di rumah dinas mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah. Namun kepolisian belum membenarkan informasi tersebut dan menyatakan identitas serta keterkaitan korban dengan Febri Adriansyah masih dalam tahap pendalaman. Tim gabungan dari Puslap 4 Barreskrim Polri, Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan dan Polda Metro Jaya menggelar olah tempat kejadian perkara kedua atas kematian pria bernama Sutrimo di Klinik Morden, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Senin 27 Juli. Olah TKP berlangsung selama sekitar 1 jam. Penyidik terlihat membawa 3 bungkusan coklat yang diduga barang bukti untuk kemudian dibawa ke Lab 4 dan diteliti. Sebelumnya, olah TKP pertama digelar pada Minggu 26 Juli malam. Selengkapnya akan dilaporkan jurnalis Tribun News Rekan Abdi Rianda. Silakan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih. Bisa saya laporkan terkait dengan perkembangan soal temuan adanya seorang pria bernama Sutrimo yang ditemukan tergeletak di klinik kecantikan bernama Morden di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada hari Kamis 23 Juli 2026 yang lalu. Memang saat ini pada hari Senin tanggal 27 Juli 2026 pihak kepolisian kembali melakukan olah TKP untuk mencari bukti-bukti terkait dengan penemuan Sutrimo yang memang tewas di kawasan Kebayoran Baru ini setelah dibawa ke Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Buring, Jakarta Selatan. Ya, memang dari tadi bisa dari dalam pantauan kami pihak kepolisian bersama dari Polres Metro Jakarta Selatan dan juga Puslap 4 Polri melakukan olah TKP kembali setelah memang dari pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2026 malam hari pihak kepolisian sudah melakukan olah TKP sebelumnya dan langsung memasangkan garis polisi di pagar klinik kecantikan bernama Morden ini. Memang sejauh ini pihak kepolisian masih terus mendalami dan juga barang bukti yang didapat dari hasil olah TKP ini sudah dibawa ke Pusat Laboratorium Forensik atau Puslap 4 Polri untuk nantinya diuji untuk nantinya menentukan apakah penyebab kematian dari seorang pria bernama Sutrimo yang memang ditemukan dengan kondisi mulut berbusa di klinik kecantikan Morden ini. Dan saat ini memang pihak kepolisian juga menghimbau kepada pihak keluarga jika memang ditemukan kejanggalan dari kematian Sutrimo untuk segera membuat laporan polisi untuk nantinya bisa ditindaklanjuti dan dilakukan penyelidikan lebih lanjut oleh pihak kepolisian.
Lalu juga bisa saya sampaikan terkait tadi dari sejumlah dari olah TKP yang dilakukan, memang ada beberapa barang bukti yang dimasukkan ke dalam 4 paper bag yang memang masih belum diketahui barang buktinya apa aja. Namun tadi juga hasil wawancara kami dengan warga sekitar, memang banyak yang tidak mengetahui terkait dengan peristiwa ditemukannya jasad dari Sutrimo ini, yang memang langsung dibawa ke rumah sakit Muhammadiyah Taman Puring, Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2026 yang lalu. Lalu juga di dalam penelusuran kami memang kasus ini terungkap setelah memang adanya viral di media sosial yang menyebutkan jika Sutrimo ini merupakan kepala rumah tangga mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah, sehingga memang memunculkan perbincangan atau menjadi sorotan di media sosial, sehingga pihak kepolisian tuh langsung turun melakukan penyelidikan untuk melakukan pendalaman terkait dengan penyebab kematian dari Sutrimo itu sendiri. Begitu rekan, kembali ke studio. Lapornya juga nggak? Oke, terima kasih. Yang pertama kita menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya saudara S. Nah, Polda Metro Jaya itu mendapatkan informasi ini dari teman-teman media, dari informasi media online, adapun media sosial, termasuk media TV yang menyampaikan adanya dugaan ataupun berita meninggalnya seseorang yang dianggap tidak wajar. Nah, Polda Metro Jaya pasti akan mendalami informasi sekecil apapun, apalagi terkait tentang hilangnya nyawa seseorang. Apakah itu wajar atau tidak wajar? Ini masih didalami. Pasti nanti kami akan sampaikan kepada teman-teman sekalian update terkini. Tapi yang paling utama adalah kami berterima kasih ada informasi ini berawal dari teman-teman media ataupun penggiat-penggiat media sosial. Sekecil apapun informasi pasti akan didalami oleh Polda Metro Jaya, dan ini pasti harus ada profesionalitas, kehati-hatian. Kita tetap menjunjung azas praduga tak bersalah. Pak, dari olah TKP yang ditemukan apa aja, Pak? Masih didalami, makanya nanti kita melihat, karena selama ini beberapa waktu dari hari kemarin kita mendapatkan postingan-postingan foto, dokumen. Ini kan harus ada pendalaman. Kita juga memberi ruang kepada keluarga korban yang masih dalam kondisi berduka. Dan kita juga memberikan himbauan, apabila memang keluarga korban merasa ada kejanggalan terhadap meninggalnya saudara S, ini bisa membuat laporan kepada Polda Metro Jaya, dan ini lebih pro justisianya lebih tepat, lebih enak untuk kita melakukan pendalaman. CCTV-nya udah disisir, Pak? Ya, kita kan sampaikan bahwa pihak keluarga masih berduka. Jadi kita harus bisa memisahkan antara proses penegakan hukum dengan empati yang diterima oleh pihak keluarga. CCTV-nya, Pak, udah disisir, Pak? CCTV kan kalau kita melakukan penyisiran dan segala macam itu kan harus ada legalitas. Ketika ada laporan, apakah ada kemungkinan ekshumasi, Pak, terhadap korban, ekshumasi, Pak? Ya, makanya ekshumasi itu dilakukan nanti apabila untuk menentukan, kita mencari tahu akibat kematian seseorang. Nah, ini kan ada tahapan-tahapan. Kami akan menyampaikan pada teman-teman tahapan awal. Tadi ditanyakan, kita terima kasih ada informasi ini, tetapi ada tahapan selanjutnya. Nanti kami akan update kepada teman-teman. Itu ya? Ya belum, kan kita masih mendalami itu. Tapi kalau ekshumasi itu perlu persetujuan keluarga atau tidak? Kita melihat memang ada di dalam KUHP itu menentukan bahwa seizin keluarga ataupun tidak diberi izin apabila kematian tersebut dianggap wajar atau tidak wajar. Maka tahapannya nanti itu udah tahap akhir, nanti akan dilakukan ekshumasi. Pak, ini kan ada jeda waktu dari hari Kamis kejadian ya, Pak ya. Terus kemudian pemeriksaan olah TKP kan hari kemarin ya, Pak ya. Apakah itu juga berpengaruh terhadap kondisi TKP-nya, Pak? Ada kesulitan penyidik untuk mencari penyebab atau? Ya, makanya apabila ini sudah memang dilakukan investigasi murni, bukan karena dasar informasi dan lain-lain. Nah, ini pasti ada teknik-teknik penyidikan yang tidak harus kami sampaikan kepada teman-teman media.
Pusat Laboratorium Forensik Polri tidak menemukan adanya racun saat melakukan olah tempat kejadian perkara di Klinik Morden Estetik Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, di mana lokasi tersebut adalah TKP pria bernama Sutrimo ditemukan meninggal dunia. Hal itu disampaikan oleh Kasubnit Resmo Polres Metro Jakarta Selatan, Ibda Robi Pasha, usai olah TKP pada Senin 27 Juli. Meski demikian, polisi menegaskan penyebab pasti kematian Sutrimo masih dalam proses penyelidikan. Dalam olah TKP tersebut, penyidik turut mengamankan sejumlah barang bukti dari dalam klinik, salah satunya adalah benda yang diduga berupa karpet atau tikar. Seluruh barang bukti kemudian dibawa ke Puslap 4 Polri untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sebelumnya, Sutrimo ditemukan meninggal dunia di Klinik Morden Estetik pada Kamis 23 Juli lalu. Saat ditemukan, korban dalam kondisi mulut berbusa dan tubuhnya telah ditutupi kain berwarna biru bermotif bunga. Hingga kini penyebab kematian Sutrimo masih menjadi misteri. Polisi juga masih mendalami pesan terakhir korban sebelum meninggal dunia. Sementara itu beredar informasi yang menyebut bahwa Sutrimo merupakan kepala urusan rumah tangga atau Karumga di rumah dinas mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah. Namun kepolisian belum membenarkan informasi tersebut dan menyatakan identitas serta keterkaitan korban dengan Febri Adriansyah masih dalam tahap pendalaman. Tim gabungan dari Puslap 4 Barreskrim Polri, Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan, dan Polda Metro Jaya menggelar olah tempat kejadian perkara kedua atas kematian pria bernama Sutrimo di Klinik Morden Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Senin 27 Juli. Olah TKP berlangsung selama sekitar 1 jam. Penyidik terlihat membawa 3 bungkusan coklat yang diduga barang bukti untuk kemudian dibawa ke Lab 4 dan diteliti. Sebelumnya, olah TKP pertama digelar pada Minggu 26 Juli malam. Selengkapnya akan dilaporkan jurnalis Tribun News Rekan Abdi Rianda. Silakan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih. Bisa saya laporkan terkait dengan perkembangan soal temuan adanya seorang pria bernama Sutrimo yang ditemukan tergeletak di klinik kecantikan bernama Morden di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada hari Kamis 23 Juli 2026 yang lalu. Memang saat ini pada hari Senin tanggal 27 Juli 2026 pihak kepolisian kembali melakukan olah TKP untuk mencari bukti-bukti terkait dengan penemuan Sutrimo yang memang tewas di kawasan Kebayoran Baru ini setelah dibawa ke Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring, Jakarta Selatan. Ya, memang dari tadi bisa dari dalam pantauan kami pihak kepolisian bersama dari Polres Metro Jakarta Selatan dan juga Puslap 4 Polri melakukan olah TKP kembali setelah memang pada hari Minggu tanggal 26
Juli 2026 malam hari pihak kepolisian sudah melakukan olah TKP sebelumnya dan langsung memasangkan garis polisi di pagar klinik kecantikan bernama Morden ini. Memang sejauh ini pihak kepolisian masih terus mendalami dan juga barang bukti yang didapat dari hasil olah TKP ini sudah dibawa ke Pusat Laboratorium Forensik atau Puslapor Polri untuk nantinya diuji untuk nantinya menentukan apakah penyebab kematian dari seorang pria bernama Sutrimo yang memang ditemukan dengan kondisi mulut berbusa di klinik kecantikan Morden ini. Dan saat ini memang pihak kepolisian juga menghimbau kepada pihak keluarga jika memang ditemukan kejanggalan dari kematian Sutrimo untuk segera membuat laporan polisi untuk nantinya bisa ditindaklanjuti dan dilakukan penyelidikan lebih lanjut oleh pihak kepolisian. Lalu juga bisa saya sampaikan terkait tadi dari sejumlah dari olah TKP yang dilakukan memang ada beberapa barang bukti yang dimasukkan ke dalam 4 paper bag yang memang masih belum diketahui barang buktinya apa aja. Namun tadi juga hasil wawancara kami dengan warga sekitar memang banyak yang tidak mengetahui terkait dengan peristiwa ditemukannya jasad dari Sutrimo ini yang memang langsung dibawa ke rumah sakit Muhammadiyah Taman Puring, Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2026 yang lalu. Lalu juga di dalam penelusuran kami memang kasus ini terungkap setelah memang adanya viral di media sosial yang menyebutkan jika Sutrimo ini merupakan kepala rumah tangga mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriaza, sehingga memang memunculkan perbincangan atau menjadi sorotan di media sosial sehingga pihak kepolisian tuh langsung turun melakukan penyelidikan untuk melakukan pendalaman terkait dengan penyebab kematian dari Sutrimo itu sendiri. Begitu rekan, kembali ke studio. Lapornya juga nggak? Oke, terima kasih. Yang pertama kita menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya saudara S. Nah, Polda Metro Jaya itu mendapatkan informasi ini dari teman-teman media, dari informasi media online, adapun media sosial, termasuk media TV yang menyampaikan adanya dugaan ataupun berita meninggalnya seseorang yang dianggap tidak wajar. Nah, Polda Metro Jaya pasti akan mendalami informasi sekecil apapun, apalagi terkait tentang hilangnya nyawa seseorang. Apakah itu wajar atau tidak wajar? Ini masih didalami. Pasti nanti kami akan sampaikan kepada teman-teman sekalian update terkini. Tapi yang paling utama adalah kami berterima kasih ada informasi ini berawal dari teman-teman media ataupun penggiat-penggiat media sosial. Sekecil apapun informasi pasti akan didalami oleh Polda Metro Jaya, dan ini pasti harus ada profesionalitas, kehati-hatian. Kita tetap menjunjung azas praduga tak bersalah. Pak, dari olah TKP yang ditemukan apa aja, Pak? Masih didalami, makanya nanti kita melihat, karena selama ini beberapa waktu dari hari kemarin kita mendapatkan postingan-postingan foto, dokumen. Ini kan harus ada pendalaman. Kita juga memberi ruang kepada keluarga korban yang masih dalam kondisi berduka. Dan kita juga memberikan himbauan, apabila memang keluarga korban merasa ada kejanggalan terhadap meninggalnya saudara S, ini bisa membuat laporan kepada Polda Metro Jaya, dan ini lebih pro justisianya lebih tepat, lebih enak untuk kita melakukan pendalaman. CCTV-nya udah disisir, Pak? Ya, kita kan sampaikan bahwa pihak keluarga masih berduka, jadi kita harus bisa memisahkan antara proses penegakan hukum dengan empati yang diterima oleh pihak keluarga. CCTV-nya, Pak, udah disisir, Pak? CCTV kan kalau kita melakukan penyisiran dan segala macam itu kan harus ada legalitas. Ketika ada laporan, apakah ada kemudian ekshumasi, Pak, terhadap korban, ekshumasi, Pak? Ya, makanya ekshumasi itu dilakukan nanti apabila untuk menentukan, kita mencari tahu akibat kematian seseorang. Nah, ini kan ada tahapan-tahapan. Kami akan menyampaikan pada teman-teman tahapan awal. Tadi ditanyakan, kita terima kasih ada informasi ini, tetapi ada tahapan selanjutnya. Nanti kami akan update kepada teman-teman. Itu ya.
Ya belum, kan kita masih mendalami itu. Nah, tapi kalau ekshumasi itu perlu persetujuan keluarga atau gimana? Kita melihat memang ada di dalam KUHP itu menentukan bahwa seizin keluarga ataupun tidak diberi izin apabila kematian tersebut dianggap wajar atau tidak wajar. Maka tahapannya nanti itu udah tahap akhir, nanti akan dilakukan ekshumasi. Pak, ini kan ada jangka jeda waktu dari hari Kamis kejadian ya Pak ya, terus kemudian pemeriksaan olah TKP kan hari kemarin ya Pak ya, apakah itu juga berpengaruh terhadap kondisi TKP-nya Pak? Ada kesulitan penyidik untuk mencari penyebab atau... Ya makanya apabila ini sudah memang dilakukan investigasi murni, bukan karena dasar informasi dan lain-lain, nah ini pasti ada teknik-teknik penyidikan yang tidak harus kami sampaikan kepada teman-teman media. Pusat Laboratorium Forensik Polri tidak menemukan adanya racun saat melakukan olah tempat kejadian perkara di Klinik Morden Estetik Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, di mana lokasi tersebut adalah TKP pria bernama Sutrimo ditemukan meninggal dunia. Hal itu disampaikan oleh Kasubnit Resmo Polres Metro Jakarta Selatan, Ibda Robi Pasha, usai olah TKP pada Senin 27 Juli. Meski demikian, polisi menegaskan penyebab pasti kematian Sutrimo masih dalam proses penyelidikan. Dalam olah TKP tersebut, penyidik turut mengamankan sejumlah barang bukti dari dalam klinik, salah satunya adalah benda yang diduga berupa karpet atau tikar. Seluruh barang bukti kemudian dibawa ke Puslap 4 Polri untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sebelumnya, Sutrimo ditemukan meninggal dunia di Klinik Morden Estetik pada Kamis 23 Juli lalu. Saat ditemukan, korban dalam kondisi mulut berbusa dan tubuhnya telah ditutupi kain berwarna biru bermotif bunga. Hingga kini penyebab kematian Sutrimo masih menjadi misteri. Polisi juga masih mendalami pesan terakhir korban sebelum meninggal dunia. Sementara itu beredar informasi yang menyebut bahwa Sutrimo merupakan kepala urusan rumah tangga atau Karumga di rumah dinas mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah. Namun kepolisian belum membenarkan informasi tersebut dan menyatakan identitas serta keterkaitan korban dengan Febri Adriansyah masih dalam tahap pendalaman. Tim gabungan dari Puslap 4 Barreskrim Polri, Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan, dan Polda Metro Jaya menggelar olah tempat kejadian perkara kedua atas kematian pria bernama Sutrimo di Klinik Morden Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Senin 27 Juli. Olah TKP berlangsung selama sekitar 1 jam. Penyidik terlihat membawa 3 bungkusan coklat yang diduga barang bukti untuk kemudian dibawa ke Lab 4 dan diteliti. Sebelumnya, olah TKP pertama digelar pada Minggu 26 Juli malam. Selengkapnya akan dilaporkan jurnalis Tribun News Rekan Abdi Rianda. Silakan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih bisa saya laporkan terkait dengan perkembangan soal temuan adanya seorang pria bernama Sutrimo
yang ditemukan tergeletak di klinik kecantikan bernama Morden di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada hari Kamis 23 Juli 2026 yang lalu. Memang saat ini pada hari Senin tanggal 27 Juli 2026 pihak kepolisian kembali melakukan olah TKP untuk mencari bukti-bukti terkait dengan penemuan Sutrimo yang memang tewas di kawasan Kebayoran Baru ini setelah dibawa ke Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring, Jakarta Selatan. Ya, memang dari tadi bisa dari dalam pantauan kami pihak kepolisian bersama dari Polres Metro Jakarta Selatan dan juga Puslapor Polri melakukan olah TKP kembali setelah memang pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2026 malam hari pihak kepolisian sudah melakukan olah TKP sebelumnya dan langsung memasangkan garis polisi di pagar klinik kecantikan bernama Morden ini. Memang sejauh ini pihak kepolisian masih terus mendalami dan juga barang bukti yang didapat dari hasil olah TKP ini sudah dibawa ke Pusat Laboratorium Forensik atau Puslapor Polri untuk nantinya diuji untuk nantinya menentukan apakah penyebab kematian dari seorang pria bernama Sutrimo yang memang ditemukan dengan kondisi mulut berbusa di klinik kecantikan Morden ini. Dan saat ini memang pihak kepolisian juga menghimbau kepada pihak keluarga jika memang ditemukan kejanggalan dari kematian Sutrimo untuk segera membuat laporan polisi untuk nantinya bisa ditindaklanjuti dan dilakukan penyelidikan lebih lanjut oleh pihak kepolisian. Lalu juga bisa saya sampaikan terkait tadi dari sejumlah dari olah TKP yang dilakukan memang ada beberapa barang bukti yang dimasukkan ke dalam 4 paper bag yang memang masih belum diketahui barang buktinya apa aja. Namun tadi juga hasil wawancara kami dengan warga sekitar memang banyak yang tidak mengetahui terkait dengan peristiwa ditemukannya jasad dari Sutrimo ini yang memang langsung dibawa ke Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring, Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2026 yang lalu. Lalu juga di dalam penelusuran kami memang kasus ini terungkap setelah memang adanya viral di media sosial yang menyebutkan jika Sutrimo ini merupakan kepala rumah tangga mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriaza, sehingga memang memunculkan perbincangan atau menjadi sorotan di media sosial sehingga pihak kepolisian tuh langsung turun melakukan penyelidikan untuk melakukan pendalaman terkait dengan penyebab kematian dari Sutrimo itu sendiri. Begitu rekan, kembali ke studio. Lapornya juga nggak? Oke, terima kasih. Yang pertama kita menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya saudara S. Nah, Polda Metro Jaya itu mendapatkan informasi ini dari teman-teman media, dari informasi media online, adapun media sosial, termasuk media TV yang menyampaikan adanya dugaan ataupun berita meninggalnya seseorang yang dianggap tidak wajar. Nah, Polda Metro Jaya pasti akan mendalami informasi sekecil apapun, apalagi terkait tentang hilangnya nyawa seseorang. Apakah itu wajar atau tidak wajar? Ini masih didalami. Pasti nanti kami akan sampaikan kepada teman-teman sekalian update terkini. Tapi yang paling utama adalah kami berterima kasih ada informasi ini berawal dari teman-teman media ataupun penggiat-penggiat media sosial. Sekecil apapun informasi pasti akan didalami oleh Polda Metro Jaya, dan ini pasti harus ada profesionalitas, kehati-hatian. Kita tetap menjunjung azas praduga tak bersalah. Pak, dari olah TKP yang ditemukan apa aja, Pak? Masih didalamin, makanya nanti kita melihat, karena selama ini beberapa waktu dari hari kemarin kita mendapatkan postingan-postingan foto, dokumen. Ini kan harus ada pendalaman. Kita juga memberi ruang kepada keluarga korban yang masih dalam kondisi berduka. Dan kita juga memberikan himbauan, apabila memang keluarga korban merasa
ada kejanggalan terhadap meninggalnya saudara S, ini bisa membuat laporan kepada Polda Metro Jaya, dan ini lebih pro justisianya lebih tepat, lebih enak untuk kita melakukan pendalaman. Berarti sampai sekarang belum ada CCTV-nya laporan udah ya Pak? disisir, Pak. Ya, kita kan sampaikan bahwa pihak keluarga masih berduka. Jadi kita harus bisa memisahkan antara proses penegakan hukum dengan empati yang diterima oleh pihak keluarga. CCTV-nya Pak udah disisir, Pak. CCTV kan kalau kita melakukan penyisiran dan segala macam itu kan harus ada legalitas. Pak, ketika ada Betul. laporan, apakah ada kemudian ekshumasi Pak terhadap korban, ekshumasi Pak? Ya, makanya ekshumasi itu dilakukan nanti apabila untuk menentukan, kita mencari tahu akibat kematian seseorang. Nah, ini kan ada tahapan-tahapan. Kami akan menyampaikan pada teman-teman tahapan awal. Tadi ditanyakan, kita terima kasih ada informasi ini, tetapi ada tahapan selanjutnya. Nanti kami akan update kepada teman-teman. Itu ya? Ya belum, kan kita masih mendalami itu. Nah, tapi kalau ekshumasi itu perlu persetujuan keluarga atau gimana? Kita melihat memang ada di dalam KUHP itu menentukan bahwa seizin keluarga ataupun tidak diberi izin apabila kematian tersebut dianggap wajar atau tidak wajar. Maka tahapannya nanti itu udah tahap akhir, nanti akan dilakukan ekshumasi. Pak, ini kan ada jangka jeda waktu dari hari Kamis kejadian ya Pak ya, terus kemudian pemeriksaan olah TKP kan hari kemarin ya Pak ya. Apakah itu juga berpengaruh terhadap kondisi TKP-nya Pak? Ada kesulitan penyidik untuk mencari penyebab atau... Ya makanya apabila ini sudah memang dilakukan investigasi murni, bukan karena dasar informasi dan lain-lain, nah ini pasti ada teknik-teknik penyidikan yang tidak harus kami sampaikan kepada teman-teman media. Pusat Laboratorium Forensik Polri tidak menemukan adanya racun saat melakukan olah tempat kejadian perkara di Klinik Morden Estetik Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, di mana lokasi tersebut adalah TKP pria bernama Sutrimo ditemukan meninggal dunia. Hal itu disampaikan oleh Kasubnit Resmo Polres Metro Jakarta Selatan, Ibda Robi Pasha, usai olah TKP pada Senin 27 Juli. Meski demikian, polisi menegaskan penyebab pasti kematian Sutrimo masih dalam proses penyelidikan. Dalam olah TKP tersebut, penyidik turut mengamankan sejumlah barang bukti dari dalam klinik, salah satunya adalah benda yang diduga berupa karpet atau tikar. Seluruh barang bukti kemudian dibawa ke Puslap-4 Polri untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sebelumnya, Sutrimo ditemukan meninggal dunia di Klinik Morden Estetik pada Kamis 23 Juli lalu. Saat ditemukan, korban dalam kondisi mulut berbusa dan tubuhnya telah ditutupi kain berwarna biru bermotif bunga. Hingga kini penyebab kematian Sutrimo masih menjadi misteri. Polisi juga masih mendalami pesan terakhir korban sebelum meninggal dunia. Sementara itu beredar informasi yang menyebut bahwa Sutrimo merupakan kepala urusan rumah tangga atau Karumga di rumah dinas mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah. Namun kepolisian belum membenarkan informasi tersebut dan menyatakan identitas serta keterkaitan korban dengan Febri Adriansyah masih dalam tahap pendalaman.
Tim gabungan dari Puslap 4 Barreskrim Polri, Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan dan Polda Metro Jaya menggelar olah tempat kejadian perkara kedua atas kematian pria bernama Sutrimo di Klinik Morden, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Senin 27 Juli. Olah TKP berlangsung selama sekitar 1 jam. Penyidik terlihat membawa 3 bungkusan coklat yang diduga barang bukti untuk kemudian dibawa ke Lab 4 dan diteliti. Sebelumnya, olah TKP pertama digelar pada Minggu 26 Juli malam. Selengkapnya akan dilaporkan jurnalis Tribun News Rekan Abdi Rianda. Silakan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih bisa saya laporkan terkait dengan perkembangan soal temuan adanya seorang pria bernama Sutrimo yang ditemukan tergelepak di klinik kecantikan bernama Morden di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada hari Kamis 23 Juli 2026 yang lalu. Memang saat ini pada hari Senin tanggal 27 Juli 2026 pihak kepolisian kembali melakukan olah TKP untuk mencari bukti-bukti terkait dengan penemuan Sutrimo yang memang tewas di kawasan Kebayoran Baru ini setelah dibawa ke Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring, Jakarta Selatan. Ya, memang dari tadi bisa dari dalam pantauan kami pihak kepolisian bersama dari Polres Metro Jakarta Selatan dan juga Puslap 4 Polri melakukan olah TKP kembali setelah memang pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2026 malam hari pihak kepolisian sudah melakukan olah TKP sebelumnya dan langsung memasangkan garis polisi di pagar klinik kecantikan bernama Morden ini. Memang sejauh ini pihak kepolisian masih terus mendalami dan juga barang bukti yang didapat dari hasil olah TKP ini sudah dibawa ke Pusat Laboratorium Forensik atau Puslap 4 Polri untuk nantinya diuji untuk nantinya menentukan apakah penyebab kematian dari seorang pria bernama Sutrimo yang memang ditemukan dengan kondisi mulut berbusa di klinik kecantikan Morden ini. Dan saat ini memang pihak kepolisian juga menghimbau kepada pihak keluarga jika memang ditemukan kejanggalan dari kematian Sutrimo untuk segera membuat laporan polisi untuk nantinya bisa ditindaklanjuti dan dilakukan penyelidikan lebih lanjut oleh pihak kepolisian. Lalu juga bisa saya sampaikan terkait tadi dari sejumlah dari olah TKP yang dilakukan memang ada beberapa barang bukti yang dimasukkan ke dalam 4 paper bag yang memang masih belum diketahui barang buktinya apa aja. Namun tadi juga hasil wawancara kami dengan warga sekitar memang banyak yang tidak mengetahui terkait dengan peristiwa ditemukannya jasad dari Sutrimo ini yang memang langsung dibawa ke Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring, Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2026 yang lalu. Lalu juga di dalam penelusuran kami memang kasus ini terungkap setelah memang adanya viral di media sosial yang menyebutkan jika Sutrimo ini merupakan kepala rumah tangga mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriaja, sehingga memang memunculkan perbincangan atau menjadi sorotan di media sosial sehingga pihak kepolisian tuh langsung turun melakukan penyelidikan untuk melakukan pendalaman terkait dengan penyebab kematian dari Sutrimo itu sendiri. Begitu rekan, kembali ke studio. Lapornya juga nggak? Oke, terima kasih. Yang pertama kita menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya saudara S. Nah, Polda Metro Jaya itu mendapatkan informasi ini dari teman-teman media, dari informasi media online, adapun media sosial, termasuk media TV yang menyampaikan adanya dugaan ataupun berita meninggalnya seseorang yang dianggap tidak wajar. Nah, Polda Metro Jaya pasti akan mendalami informasi sekecil apapun, apalagi terkait tentang hilangnya nyawa seseorang. Apakah itu wajar atau tidak wajar? Ini masih didalami. Pasti nanti kami akan sampaikan kepada teman-teman sekalian update terkini.
Tapi yang paling utama adalah kami berterima kasih ada informasi ini berawal dari teman-teman media ataupun penggiat-penggiat media sosial. Sekecil apapun informasi pasti akan didalami oleh Polda Metro Jaya, dan ini pasti harus ada profesionalitas, kehati-hatian. Kita tetap menjunjung azas praduga tak bersalah. Pak, dari olah TKP yang ditemukan apa aja, Pak? Masih didalamin, makanya nanti kita melihat, karena selama ini beberapa waktu dari hari kemarin kita mendapatkan postingan-postingan foto, dokumen. Ini kan harus ada pendalaman. Kita juga memberi ruang kepada keluarga korban yang masih dalam kondisi berduka. Dan kita juga memberikan himbauan, apabila memang keluarga korban merasa ada kejanggalan terhadap meninggalnya saudara S, ini bisa membuat laporan kepada Polda Metro Jaya. Dan ini lebih pro justisianya lebih tepat, lebih enak untuk kita melakukan pendalaman. CCTV-nya udah disisir, Pak? Ya, kita kan sampaikan bahwa pihak keluarga masih berduka. Jadi kita harus bisa memisahkan antara proses penegakan hukum dengan empati yang diterima oleh pihak keluarga. CCTV-nya, Pak, udah disisir, Pak? CCTV kan kalau kita melakukan penyisiran dan segala macam itu kan harus ada legalitas. Pak, ketika ada Betul. laporan, apakah ada kemudian ekshumasi, Pak? Ada korban ekshumasi, Pak? Ya, makanya ekshumasi itu dilakukan nanti apabila untuk menentukan, kita mencari tahu akibat kematian seseorang. Nah, ini kan ada tahapan-tahapan. Kami akan menyampaikan pada teman-teman tahapan awal. Tadi ditanyakan, kita terima kasih ada informasi ini, tetapi ada tahapan selanjutnya. Nanti kami akan update kepada teman-teman. Itu ya? Ya belum, kan kita masih mendalami itu. Tapi kalau ekshumasi itu perlu persetujuan keluarga atau gimana? Kita melihat memang ada di dalam KUHP itu menentukan bahwa seizin keluarga ataupun tidak diberi izin apabila kematian tersebut dianggap wajar atau tidak wajar. Maka tahapannya nanti itu udah tahap akhir, nanti akan dilakukan ekshumasi. Pak, ini kan ada jangka jeda waktu dari hari Kamis kejadian ya, Pak ya. Terus kemudian pemeriksaan olah TKP kan hari kemarin ya, Pak ya. Apakah itu juga berpengaruh terhadap kondisi TKP-nya, Pak? Ada kesulitan penyidik untuk mencari penyebab atau... Ya makanya apabila ini sudah memang dilakukan investigasi murni, bukan karena dasar informasi dan lain-lain, nah ini pasti ada teknik-teknik penyidikan yang tidak harus kami sampaikan kepada teman-teman media. Pusat Laboratorium Forensik Polri tidak menemukan adanya racun saat melakukan olah tempat kejadian perkara di Klinik Morden Estetik Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, di mana lokasi tersebut adalah TKP pria bernama Sutrimo ditemukan meninggal dunia. Hal itu disampaikan oleh Kasubnit Resmo Polres Metro Jakarta Selatan, Ibda Robi Pasha, usai olah TKP pada Senin 27 Juli. Meski demikian, polisi menegaskan penyebab pasti kematian Sutrimo masih dalam proses penyelidikan. Dalam olah TKP tersebut, penyidik turut mengamankan sejumlah barang bukti dari dalam klinik, salah satunya adalah benda yang diduga berupa karpet atau tikar. Seluruh barang bukti kemudian dibawa ke Puslap 4 Polri untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sebelumnya, Sutrimo ditemukan meninggal dunia di Klinik Morden Estetik pada Kamis 23 Juli lalu. Saat ditemukan, korban dalam kondisi mulut berbusa dan tubuhnya telah ditutupi kain berwarna biru bermotif bunga. Hingga kini penyebab kematian Sutrimo masih menjadi misteri. Polisi juga masih mendalami pesan terakhir korban sebelum meninggal dunia. Sementara itu beredar informasi yang menyebut bahwa Sutrimo merupakan kepala urusan rumah tangga atau Karumga di rumah dinas mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah. Namun kepolisian belum membenarkan informasi tersebut dan menyatakan identitas serta keterkaitan korban dengan Febri Adriansyah masih dalam tahap pendalaman.
Tim gabungan dari Puslap 4 Barreskrim Polri, Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan dan Polda Metro Jaya menggelar olah tempat kejadian perkara kedua atas kematian pria bernama Sutrimo di Klinik Morden, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Senin 27 Juli. Olah TKP berlangsung selama sekitar 1 jam. Penyidik terlihat membawa 3 bungkusan coklat yang diduga barang bukti untuk kemudian dibawa ke Lab 4 dan diteliti. Sebelumnya, olah TKP pertama digelar pada Minggu 26 Juli malam. Selengkapnya akan dilaporkan jurnalis Tribun News Rekan Abdi Rianda. Silakan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih bisa saya laporkan terkait dengan perkembangan soal temuan adanya seorang pria bernama Sutrimo yang ditemukan tergeletak di klinik kecantikan bernama Morden di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada hari Kamis 23 Juli 2026 yang lalu. Memang saat ini pada hari Senin tanggal 27 Juli 2026 pihak kepolisian kembali melakukan olah TKP untuk mencari bukti-bukti terkait dengan penemuan Sutrimo yang memang tewas di kawasan Kebayoran Baru ini setelah dibawa ke Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring, Jakarta Selatan. Ya, memang dari tadi bisa dari dalam pantauan kami pihak kepolisian bersama dari Polres Metro Jakarta Selatan dan juga Puslap 4 Polri melakukan olah TKP kembali setelah memang pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2026 malam hari pihak kepolisian sudah melakukan olah TKP sebelumnya dan langsung memasangkan garis polisi di pagar klinik kecantikan bernama Morden ini. Memang sejauh ini pihak kepolisian masih terus mendalami dan juga barang bukti yang didapat dari hasil olah TKP ini sudah dibawa ke Pusat Laboratorium Forensik atau Puslap 4 Polri untuk nantinya diuji untuk nantinya menentukan apakah penyebab kematian dari seorang pria bernama Sutrimo yang memang ditemukan dengan kondisi mulut berbusa di klinik kecantikan Morden ini. Dan saat ini memang pihak kepolisian juga menghimbau kepada pihak keluarga jika memang ditemukan kejanggalan dari kematian Sutrimo untuk segera membuat laporan polisi untuk nantinya bisa ditindaklanjuti dan dilakukan penyelidikan lebih lanjut oleh pihak kepolisian. Lalu juga bisa saya sampaikan terkait tadi dari sejumlah dari olah TKP yang dilakukan memang ada beberapa barang bukti yang dimasukkan ke dalam 4 paper bag yang memang masih belum diketahui barang buktinya apa aja. Namun tadi juga hasil wawancara kami dengan warga sekitar memang banyak yang tidak mengetahui terkait dengan peristiwa ditemukannya jasad dari Sutrimo ini yang memang langsung dibawa ke Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring, Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2026 yang lalu. Lalu juga di dalam penelusuran kami memang kasus ini terungkap setelah memang adanya viral di media sosial yang menyebutkan jika Sutrimo ini merupakan kepala rumah tangga mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah, sehingga memang memunculkan perbincangan atau menjadi sorotan di media sosial sehingga pihak kepolisian tuh langsung turun melakukan penyelidikan untuk melakukan pendalaman terkait dengan penyebab kematian dari Sutrimo itu sendiri. Begitu rekan, kembali ke studio. Lapornya juga nggak? Oke, terima kasih. Yang pertama kita menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya saudara S. Nah, Polda Metro Jaya itu mendapatkan informasi ini dari teman-teman media, dari informasi media online, adapun media sosial, termasuk media TV yang menyampaikan adanya dugaan ataupun berita meninggalnya seseorang yang dianggap tidak wajar. Nah, Polda Metro Jaya pasti akan mendalami informasi sekecil apapun, apalagi terkait tentang hilangnya nyawa seseorang. Apakah itu wajar atau tidak wajar? Ini masih didalami. Pasti nanti kami akan sampaikan kepada teman-teman sekalian update terkini.
Tapi yang paling utama adalah kami berterima kasih ada informasi ini berawal dari teman-teman media ataupun penggiat-penggiat media sosial. Sekecil apapun informasi pasti akan didalami oleh Polda Metro Jaya, dan ini pasti harus ada profesionalitas, kehati-hatian. Kita tetap menjunjung azas praduga tak bersalah. Pak, dari olah TKP yang ditemukan apa aja, Pak? Masih didalami, makanya nanti kita melihat, karena selama ini beberapa waktu dari hari kemarin kita mendapatkan postingan-postingan foto, dokumen. Ini kan harus ada pendalaman. Kita juga memberi ruang kepada keluarga korban yang masih dalam kondisi berduka. Dan kita juga memberikan himbauan, apabila memang keluarga korban merasa ada kejanggalan terhadap meninggalnya saudara S, ini bisa membuat laporan kepada Polda Metro Jaya. Dan ini lebih projustusianya lebih tepat, lebih enak untuk kita melakukan pendalaman. CCTV-nya udah disisir, Pak? Ya, kita kan sampaikan bahwa pihak keluarga masih berduka. Jadi kita harus bisa memisahkan antara proses penegakan hukum dengan empati yang diterima oleh pihak keluarga. CCTV-nya, Pak, udah disisir, Pak? CCTV kan kalau kita melakukan penyisiran dan segala macam itu kan harus ada legalitas. Pak, ketika ada Betul. laporan, apakah ada kemungkinan ekshumasi, Pak? Ada korban ekshumasi, Pak? Ya, makanya ekshumasi itu dilakukan nanti apabila untuk menentukan, kita mencari tahu akibat kematian seseorang. Nah, ini kan ada tahapan-tahapan. Kami akan menyampaikan pada teman-teman tahapan awal. Tadi ditanyakan, kita terima kasih ada informasi ini, tetapi ada tahapan selanjutnya. Nanti kami akan update kepada teman-teman. Itu ya? Ya belum, kan kita masih mendalami itu. Tapi kalau ekshumasi itu perlu persetujuan keluarga atau gimana? Kita melihat memang ada di dalam KUHP itu menentukan bahwa seizin keluarga ataupun tidak diberi izin apabila kematian tersebut dianggap wajar atau tidak wajar. Maka tahapannya nanti itu udah tahap akhir, nanti akan dilakukan ekshumasi. Pak, ini kan ada jangka jeda waktu dari hari Kamis kejadian ya, Pak ya. Terus kemudian pemeriksaan olah TKP kan hari kemarin ya, Pak ya. Maka itu juga berpengaruh terhadap kondisi TKP-nya, Pak. Ada kesulitan penyidik untuk mencari penyebab atau... Ya makanya apabila ini sudah memang dilakukan investigasi murni, bukan karena dasar informasi dan lain-lain, nah ini pasti ada teknik-teknik penyidikan yang tidak harus kami sampaikan kepada teman-teman media. Pusat Laboratorium Forensik Polri tidak menemukan adanya racun saat melakukan olah tempat kejadian perkara di Klinik Morden Estetik Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, di mana lokasi tersebut adalah TKP pria bernama Sutrimo ditemukan meninggal dunia. Hal itu disampaikan oleh Kasubnit Resmo Polres Metro Jakarta Selatan, Ibda Robi Pasha, usai olah TKP pada Senin 27 Juli. Meski demikian, polisi menegaskan penyebab pasti kematian Sutrimo masih dalam proses penyelidikan. Dalam olah TKP tersebut, penyidik turut mengamankan sejumlah barang bukti dari dalam klinik, salah satunya adalah benda yang diduga berupa karpet atau tikar. Seluruh barang bukti kemudian dibawa ke Puslap 4 Polri untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sebelumnya, Sutrimo ditemukan meninggal dunia di Klinik Morden Estetik pada Kamis 23 Juli lalu. Saat ditemukan, korban dalam kondisi mulut berbusa dan tubuhnya telah ditutupi kain berwarna biru bermotif bunga. Hingga kini penyebab kematian Sutrimo masih menjadi misteri. Polisi juga masih mendalami pesan terakhir korban sebelum meninggal dunia. Sementara itu beredar informasi yang menyebut bahwa Sutrimo merupakan kepala urusan rumah tangga atau Karumga di rumah dinas mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah. Namun kepolisian belum membenarkan informasi tersebut dan menyatakan identitas serta keterkaitan korban dengan Febri Adriansyah masih dalam tahap pendalaman.
Tim gabungan dari Puslap 4 Barreskrim Polri, Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan dan Polda Metro Jaya menggelar olah tempat kejadian perkara kedua atas kematian pria bernama Sutrimo di Klinik Morden, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Senin 27 Juli. Olah TKP berlangsung selama sekitar 1 jam. Penyidik terlihat membawa 3 bungkusan coklat yang diduga barang bukti untuk kemudian dibawa ke Lab 4 dan diteliti. Sebelumnya, olah TKP pertama digelar pada Minggu 26 Juli malam. Selengkapnya akan dilaporkan jurnalis Tribun News, Rekan Abdi Rianda. Silakan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih bisa saya laporkan terkait dengan perkembangan soal temuan adanya seorang pria bernama Sutrimo yang ditemukan tergeletak di klinik kecantikan bernama Morden di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada hari Kamis 23 Juli 2026 yang lalu. Memang saat ini pada hari Senin tanggal 27 Juli 2026 pihak kepolisian kembali melakukan olah TKP untuk mencari bukti-bukti terkait dengan penemuan Sutrimo yang memang tewas di kawasan Kebayoran Baru ini setelah dibawa ke Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring, Jakarta Selatan. Ya, memang dari tadi bisa dari dalam pantauan kami pihak kepolisian bersama dari Polres Metro Jakarta Selatan dan juga Puslap 4 Polri melakukan olah TKP kembali setelah memang pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2026 malam hari pihak kepolisian sudah melakukan olah TKP sebelumnya dan langsung memasangkan garis polisi di pagar klinik kecantikan bernama Morden ini. Memang sejauh ini pihak kepolisian masih terus mendalami dan juga barang bukti yang didapat dari hasil olah TKP ini sudah dibawa ke Pusat Laboratorium Forensik atau Puslap 4 Polri untuk nantinya diuji untuk nantinya menentukan apakah penyebab kematian dari seorang pria bernama Sutrimo yang memang ditemukan dengan kondisi mulut berbusa di klinik kecantikan Morden ini. Dan saat ini memang pihak kepolisian juga menghimbau kepada pihak keluarga jika memang ditemukan kejanggalan dari kematian Sutrimo untuk segera membuat laporan polisi untuk nantinya bisa ditindaklanjuti dan dilakukan penyelidikan lebih lanjut oleh pihak kepolisian. Lalu juga bisa saya sampaikan terkait tadi dari sejumlah dari olah TKP yang dilakukan memang ada beberapa barang bukti yang dimasukkan ke dalam 4 paper bag yang memang masih belum diketahui barang buktinya apa aja. Namun tadi juga hasil wawancara kami dengan warga sekitar memang banyak yang tidak mengetahui terkait dengan peristiwa ditemukannya jasad dari Sutrimo ini yang memang langsung dibawa ke Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring, Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2026 yang lalu. Lalu juga di dalam penelusuran kami memang kasus ini terungkap setelah memang adanya viral di media sosial yang menyebutkan jika Sutrimo ini merupakan kepala rumah tangga mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriaza, sehingga memang memunculkan perbincangan atau menjadi sorotan di media sosial sehingga pihak kepolisian tuh langsung turun melakukan penyelidikan untuk melakukan pendalaman terkait dengan penyebab kematian dari Sutrimo itu sendiri. Begitu rekan, kembali ke studio. Lapornya juga nggak? Oke, terima kasih. Yang pertama kita menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya saudara S. Nah, Polda Metro Jaya itu mendapatkan informasi ini dari teman-teman media, dari informasi media online, adapun media sosial, termasuk media TV yang menyampaikan adanya dugaan ataupun berita meninggalnya seseorang yang dianggap tidak wajar. Nah, Polda Metro Jaya pasti akan mendalami informasi sekecil apapun, apalagi terkait tentang hilangnya nyawa seseorang. Apakah itu wajar atau tidak wajar? Ini masih didalami. Pasti nanti kami akan sampaikan kepada teman-teman sekalian update terkini.
Tapi yang paling utama adalah kami berterima kasih ada informasi ini berawal dari teman-teman media ataupun penggiat-penggiat media sosial. Sekecil apapun informasi pasti akan didalami oleh Polda Metro Jaya, dan ini pasti harus ada profesionalitas, kehati-hatian. Kita tetap menjunjung azas praduga tak bersalah. Pak, dari olah TKP yang ditemukan apa aja, Pak? Masih didalami, makanya nanti kita melihat, karena selama ini beberapa waktu dari hari kemarin kita mendapatkan postingan-postingan foto, dokumen. Ini kan harus ada pendalaman. Kita juga memberi ruang kepada keluarga korban yang masih dalam kondisi berduka. Dan kita juga memberikan himbauan, apabila memang keluarga korban merasa ada kejanggalan terhadap meninggalnya saudara S, ini bisa membuat laporan kepada Polda Metro Jaya, dan ini lebih projustusianya lebih tepat, lebih enak untuk kita melakukan pendalaman. CCTV-nya udah disisir, Pak. Ya, kita kan sampaikan bahwa pihak keluarga masih berduka. Jadi kita harus bisa memisahkan antara proses penegakan hukum dengan empati yang diterima oleh pihak keluarga. CCTV-nya, Pak, udah disisir, Pak. CCTV kan kalau kita melakukan penyisiran dan segala macam itu kan harus ada legalitas. Pak, ketika ada Betul. laporan, apakah ada kemungkinan ekshumasi, Pak, terhadap korban ekshumasi, Pak? Ya, makanya ekshumasi itu dilakukan nanti apabila untuk menentukan, kita mencari tahu akibat kematian seseorang. Nah, ini kan ada tahapan-tahapan. Kami akan menyampaikan pada teman-teman tahapan awal. Tadi ditanyakan, kita terima kasih ada informasi ini, tetapi ada tahapan selanjutnya. Nanti kami akan update kepada teman-teman. Itu ya? Ya belum, kan kita masih mendalami itu. Tapi kalau ekshumasi itu perlu persetujuan keluarga atau gimana? Kita melihat memang ada di dalam KUHP itu menentukan bahwa seizin keluarga ataupun tidak diberi izin apabila kematian tersebut dianggap wajar atau tidak wajar. Maka tahapannya nanti itu udah tahap akhir, nanti akan dilakukan ekshumasi. Pak, ini kan ada jangka jeda waktu dari hari Kamis kejadian ya, Pak, ya. Terus kemudian pemeriksaan olah TKP kan hari kemarin ya, Pak, ya. Maka itu juga berpengaruh terhadap kondisi TKP-nya, Pak. Ada kesulitan penyidik untuk mencari penyebab atau... Ya makanya apabila ini sudah memang dilakukan investigasi murni, bukan karena dasar informasi dan lain-lain, nah ini pasti ada teknik-teknik penyidikan yang tidak harus kami sampaikan kepada teman-teman media. Pusat Laboratorium Forensik Polri tidak menemukan adanya racun saat melakukan olah tempat kejadian perkara di Klinik Morden Estetik Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, di mana lokasi tersebut adalah TKP pria bernama Sutrimo ditemukan meninggal dunia. Hal itu disampaikan oleh Kasubnit Resmo Polres Metro Jakarta Selatan, Ibda Robi Pasha, usai olah TKP pada Senin 27 Juli. Meski demikian, polisi menegaskan penyebab pasti kematian Sutrimo masih dalam proses penyelidikan. Dalam olah TKP tersebut, penyidik turut mengamankan sejumlah barang bukti dari dalam klinik, salah satunya adalah benda yang diduga berupa karpet atau tikar. Seluruh barang bukti kemudian dibawa ke Puslap 4 Polri untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sebelumnya, Sutrimo ditemukan meninggal dunia di Klinik Morden Estetik pada Kamis 23 Juli lalu. Saat ditemukan, korban dalam kondisi mulut berbusa dan tubuhnya telah ditutupi kain berwarna biru bermotif bunga. Hingga kini penyebab kematian Sutrimo masih menjadi misteri. Polisi juga masih mendalami pesan terakhir korban sebelum meninggal dunia. Sementara itu beredar informasi yang menyebut bahwa Sutrimo merupakan kepala urusan rumah tangga atau Karumga di rumah dinas mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah. Namun kepolisian belum membenarkan informasi tersebut dan menyatakan identitas serta keterkaitan korban dengan Febri Adriansyah masih dalam tahap pendalaman.
Tim gabungan dari Puslap 4 Barreskrim Polri, Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan dan Polda Metro Jaya menggelar olah tempat kejadian perkara kedua atas kematian pria bernama Sutrimo di Klinik Morden, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Senin 27 Juli. Olah TKP berlangsung selama sekitar 1 jam. Penyidik terlihat membawa 3 bungkusan coklat yang diduga barang bukti untuk kemudian dibawa ke Lab 4 dan diteliti. Sebelumnya, olah TKP pertama digelar pada Minggu 26 Juli malam. Selengkapnya akan dilaporkan jurnalis Tribun News Rekan Abdi Rianda. Silakan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih bisa saya laporkan terkait dengan perkembangan soal temuan adanya seorang pria bernama Sutrimo yang ditemukan tergelepak di klinik kecantikan bernama Morden di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada hari Kamis 23 Juli 2026 yang lalu. Memang saat ini pada hari Senin tanggal 27 Juli 2026 pihak kepolisian kembali melakukan olah TKP untuk mencari bukti-bukti terkait dengan penemuan Sutrimo yang memang tewas di kawasan Kebayoran Baru ini setelah dibawa ke Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring, Jakarta Selatan. Ya, memang dari tadi bisa dari dalam pantauan kami pihak kepolisian bersama dari Polres Metro Jakarta Selatan dan juga Puslap 4 Polri melakukan olah TKP kembali setelah memang pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2026 malam hari pihak kepolisian sudah melakukan olah TKP sebelumnya dan langsung memasangkan garis polisi di pagar klinik kecantikan bernama Morden ini. Memang sejauh ini pihak kepolisian masih terus mendalami dan juga barang bukti yang didapat dari hasil olah TKP ini sudah dibawa ke Pusat Laboratorium Forensik atau Puslap 4 Polri untuk nantinya diuji untuk nantinya menentukan apakah penyebab kematian dari seorang pria bernama Sutrimo yang memang ditemukan dengan kondisi mulut berbusa di klinik kecantikan Morden ini. Dan saat ini memang pihak kepolisian juga menghimbau kepada pihak keluarga jika memang ditemukan kejanggalan dari kematian Sutrimo untuk segera membuat laporan polisi untuk nantinya bisa ditindaklanjuti dan dilakukan penyelidikan lebih lanjut oleh pihak kepolisian. Lalu juga bisa saya sampaikan terkait tadi dari sejumlah dari olah TKP yang dilakukan memang ada beberapa barang bukti yang dimasukkan ke dalam 4 paper bag yang memang masih belum diketahui barang buktinya apa aja. Namun tadi juga hasil wawancara kami dengan warga sekitar memang banyak yang tidak mengetahui terkait dengan peristiwa ditemukannya jasad dari Sutrimo ini yang memang langsung dibawa ke Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring, Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2026 yang lalu. Lalu juga di dalam penelusuran kami memang kasus ini terungkap setelah memang adanya viral di media sosial yang menyebutkan jika Sutrimo ini merupakan kepala rumah tangga mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriaza, sehingga memang memunculkan perbincangan atau menjadi sorotan di media sosial sehingga pihak kepolisian tuh langsung turun melakukan penyelidikan untuk melakukan pendalaman terkait dengan penyebab kematian dari Sutrimo itu sendiri. Begitu rekan, kembali ke studio. Lapornya juga nggak? Oke, terima kasih. Yang pertama kita menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya saudara S. Nah, Polda Metro Jaya itu mendapatkan informasi ini dari teman-teman media, dari informasi media online, adapun media sosial, termasuk media TV yang menyampaikan adanya dugaan ataupun berita meninggalnya seseorang yang dianggap tidak wajar. Nah, Polda Metro Jaya pasti akan mendalami informasi sekecil apapun, apalagi terkait tentang hilangnya nyawa seseorang. Apakah itu wajar atau tidak wajar? Ini masih didalami. Pasti nanti kami akan sampaikan kepada teman-teman sekalian update terkini.
Tapi yang paling utama adalah kami berterima kasih ada informasi ini berawal dari teman-teman media ataupun penggiat-penggiat media sosial. Sekecil apapun informasi pasti akan didalami oleh Polda Metro Jaya, dan ini pasti harus ada profesionalitas, kehati-hatian. Kita tetap menjunjung azas praduga tak bersalah. Pak, dari olah TKP yang ditemukan apa aja, Pak? Masih didalamin, makanya nanti kita melihat, karena selama ini beberapa waktu dari hari kemarin kita mendapatkan postingan-postingan foto, dokumen. Ini kan harus ada pendalaman. Kita juga memberi ruang kepada keluarga korban yang masih dalam kondisi berduka. Dan kita juga memberikan himbauan, apabila memang keluarga korban merasa ada kejanggalan terhadap meninggalnya saudara S, ini bisa membuat laporan kepada Polda Metro Jaya. Dan ini lebih projustusianya lebih tepat, lebih enak untuk kita melakukan pendalaman. CCTV-nya udah disisir, Pak? Ya, kita kan sampaikan bahwa pihak keluarga masih berduka. Jadi kita harus bisa memisahkan antara proses penegakan hukum dengan empati yang diterima oleh pihak keluarga. CCTV-nya, Pak, udah disisir, Pak? CCTV kan kalau kita melakukan penyisiran dan segala macam itu kan harus ada legalitas. Pak, ketika ada Betul. laporan, apakah ada kemungkinan ekshumasi, Pak? Ada korban ekshumasi, Pak? Ya, makanya ekshumasi itu dilakukan nanti apabila untuk menentukan, kita mencari tahu akibat kematian seseorang. Nah, ini kan ada tahapan-tahapan. Kami akan menyampaikan pada teman-teman tahapan awal. Tadi ditanyakan, kita terima kasih ada informasi ini, tetapi ada tahapan selanjutnya. Nanti kami akan update kepada teman-teman. Itu ya? Ya belum, kan kita masih mendalami itu. Nah, tapi kalau ekshumasi itu perlu persetujuan keluarga atau gimana? Kita melihat memang ada di dalam KUHP itu menentukan bahwa seizin keluarga ataupun tidak diberi izin apabila kematian tersebut dianggap wajar atau tidak wajar. Maka tahapannya nanti itu udah tahap akhir, nanti akan dilakukan ekshumasi. Pak, ini kan ada jangka waktu dari hari Kamis kejadian ya, Pak ya. Terus kemudian pemeriksaan olah TKP kan hari kemarin ya, Pak ya. Maka itu juga berpengaruh terhadap kondisi TKP-nya, Pak. Ada kesulitan penyidik untuk mencari penyebab atau... Ya makanya apabila ini sudah memang dilakukan investigasi murni, bukan karena dasar informasi dan lain-lain, nah ini pasti ada teknik-teknik penyidikan yang tidak harus kami sampaikan kepada teman-teman media. Pusat Laboratorium Forensik Polri tidak menemukan adanya racun saat melakukan olah tempat kejadian perkara di Klinik Morden Estetik Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, di mana lokasi tersebut adalah TKP pria bernama Sutrimo ditemukan meninggal dunia. Hal itu disampaikan oleh Kasubnit Resmo Polres Metro Jakarta Selatan, Ibda Robi Pasha, usai olah TKP pada Senin 27 Juli. Meski demikian, polisi menegaskan penyebab pasti kematian Sutrimo masih dalam proses penyelidikan. Dalam olah TKP tersebut, penyidik turut mengamankan sejumlah barang bukti dari dalam klinik, salah satunya adalah benda yang diduga berupa karpet atau tikar. Seluruh barang bukti kemudian dibawa ke Puslap 4 Polri untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sebelumnya, Sutrimo ditemukan meninggal dunia di Klinik Morden Estetik pada Kamis 23 Juli lalu. Saat ditemukan, korban dalam kondisi mulut berbusa dan tubuhnya telah ditutupi kain berwarna biru bermotif bunga. Hingga kini penyebab kematian Sutrimo masih menjadi misteri. Polisi juga masih mendalami pesan terakhir korban sebelum meninggal dunia. Sementara itu beredar informasi yang menyebut bahwa Sutrimo merupakan kepala urusan rumah tangga atau Karumga di rumah dinas mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah. Namun kepolisian belum membenarkan informasi tersebut dan menyatakan identitas serta keterkaitan korban dengan Febri Adriansyah masih dalam tahap pendalaman.
Tim gabungan dari Puslap 4 Barreskrim Polri, Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan dan Polda Metro Jaya menggelar olah tempat kejadian perkara kedua atas kematian pria bernama Sutrimo di Klinik Morden, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Senin 27 Juli. Olah TKP berlangsung selama sekitar 1 jam. Penyidik terlihat membawa 3 bungkusan coklat yang diduga barang bukti untuk kemudian dibawa ke Lab 4 dan diteliti. Sebelumnya, olah TKP pertama digelar pada Minggu 26 Juli malam. Selengkapnya akan dilaporkan jurnalis Tribun News Rekan Abdi Rianda. Silakan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih bisa saya laporkan terkait dengan perkembangan soal temuan adanya seorang pria bernama Sutrimo yang ditemukan tergelepak di klinik kecantikan bernama Morden di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada hari Kamis 23 Juli 2026 yang lalu. Memang saat ini pada hari Senin tanggal 27 Juli 2026 pihak kepolisian kembali melakukan olah TKP untuk mencari bukti-bukti terkait dengan penemuan Sutrimo yang memang tewas di kawasan Kebayoran Baru ini setelah dibawa ke Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring, Jakarta Selatan. Ya, memang dari tadi bisa dari dalam pantauan kami pihak kepolisian bersama dari Polres Metro Jakarta Selatan dan juga Puslap 4 Polri melakukan olah TKP kembali setelah memang dari pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2026 malam hari pihak kepolisian sudah melakukan olah TKP sebelumnya dan langsung memasangkan garis polisi di pagar klinik kecantikan bernama Morden ini. Memang sejauh ini pihak kepolisian masih terus mendalami dan juga barang bukti yang didapat dari hasil olah TKP ini sudah dibawa ke Pusat Laboratorium Forensik atau Puslap 4 Polri untuk nantinya diuji untuk nantinya menentukan apakah penyebab kematian dari seorang pria bernama Sutrimo yang memang ditemukan dengan kondisi mulut berbusa di klinik kecantikan Morden ini. Dan saat ini memang pihak kepolisian juga menghimbau kepada pihak keluarga jika memang ditemukan kejanggalan dari kematian Sutrimo untuk segera membuat laporan polisi untuk nantinya bisa ditindaklanjuti dan dilakukan penyelidikan lebih lanjut oleh pihak kepolisian. Lalu juga bisa saya sampaikan terkait tadi dari sejumlah dari olah TKP yang dilakukan memang ada beberapa barang bukti yang dimasukkan ke dalam 4 paper bag yang memang masih belum diketahui barang buktinya apa aja. Namun tadi juga hasil wawancara kami dengan warga sekitar memang banyak yang tidak mengetahui terkait dengan peristiwa ditemukannya jasad dari Sutrimo ini yang memang langsung dibawa ke Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring, Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2026 yang lalu. Lalu juga di dalam penelusuran kami memang kasus ini terungkap setelah memang adanya viral di media sosial yang menyebutkan jika Sutrimo ini merupakan kepala rumah tangga mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriaja, sehingga memang memunculkan perbincangan atau menjadi sorotan di media sosial sehingga pihak kepolisian tuh langsung turun melakukan penyelidikan untuk melakukan pendalaman terkait dengan penyebab kematian dari Sutrimo itu sendiri. Begitu rekan, kembali ke studio. Lapornya juga nggak? Oke, terima kasih. Yang pertama kita menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya saudara S. Nah, Polda Metro Jaya itu mendapatkan informasi ini dari teman-teman media, dari informasi media online, adapun media sosial, termasuk media TV yang menyampaikan adanya dugaan ataupun berita meninggalnya seseorang yang dianggap tidak wajar. Nah, Polda Metro Jaya pasti akan mendalami informasi sekecil apapun, apalagi terkait tentang hilangnya nyawa seseorang. Apakah itu wajar atau tidak wajar? Ini masih didalami. Pasti nanti kami akan sampaikan kepada teman-teman sekalian update terkini.
Tapi yang paling utama adalah kami berterima kasih ada informasi ini berawal dari teman-teman media ataupun penggiat-penggiat media sosial. Sekecil apapun informasi pasti akan didalami oleh Polda Metro Jaya, dan ini pasti harus ada profesionalitas, kehati-hatian. Kita tetap menjunjung azas praduga tak bersalah. Pak, dari olah TKP yang ditemukan apa aja, Pak? Masih didalamin, makanya nanti kita melihat, karena selama ini beberapa waktu dari hari kemarin kita mendapatkan postingan-postingan foto, dokumen. Ini kan harus ada pendalaman. Kita juga memberi ruang kepada keluarga korban yang masih dalam kondisi berduka. Dan kita juga memberikan himbauan, apabila memang keluarga korban merasa ada kejanggalan terhadap meninggalnya saudara S, ini bisa membuat laporan kepada Polda Metro Jaya. Dan ini lebih projustusianya lebih tepat, lebih enak untuk kita melakukan pendalaman. CCTV-nya udah disisir, Pak? Ya, kita kan sampaikan bahwa pihak keluarga masih berduka. Jadi kita harus bisa memisahkan antara proses penegakan hukum dengan empati yang diterima oleh pihak keluarga. CCTV-nya, Pak, udah disisir, Pak? CCTV kan kalau kita melakukan penyisiran dan segala macam itu kan harus ada legalitas. Pak, ketika ada Betul. laporan, apakah ada kemungkinan ekshumasi, Pak? Ada korban ekshumasi, Pak? Ya, makanya ekshumasi itu dilakukan nanti apabila untuk menentukan, kita mencari tahu akibat kematian seseorang. Nah, ini kan ada tahapan-tahapan. Kami akan menyampaikan pada teman-teman tahapan awal. Tadi ditanyakan, kita terima kasih ada informasi ini, tetapi ada tahapan selanjutnya. Nanti kami akan update kepada teman-teman. Itu ya? Ya belum, kan kita masih mendalami itu. Tapi kalau ekshumasi itu perlu persetujuan keluarga atau gimana? Kita melihat memang ada di dalam KUHP itu menentukan bahwa seizin keluarga ataupun tidak diberi izin apabila kematian tersebut dianggap wajar atau tidak wajar. Maka tahapannya nanti itu udah tahap akhir, nanti akan dilakukan ekshumasi. Pak, ini kan ada jangka waktu dari hari Kamis kejadian ya, Pak ya. Terus kemudian pemeriksaan olah TKP kan hari kemarin ya, Pak ya. Maka itu juga berpengaruh terhadap kondisi TKP-nya, Pak. Ada kesulitan penyidik untuk mencari penyebab atau... Ya makanya apabila ini sudah memang dilakukan investigasi murni, bukan karena dasar informasi dan lain-lain, nah ini pasti ada teknik-teknik penyidikan yang tidak harus kami sampaikan kepada teman-teman media. Pusat Laboratorium Forensik Polri tidak menemukan adanya racun saat melakukan olah tempat kejadian perkara di Klinik Morden Estetik Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, di mana lokasi tersebut adalah TKP pria bernama Sutrimo ditemukan meninggal dunia. Hal itu disampaikan oleh Kasubnit Resmo Polres Metro Jakarta Selatan, Ibda Robi Pasha, usai olah TKP pada Senin 27 Juli. Meski demikian, polisi menegaskan penyebab pasti kematian Sutrimo masih dalam proses penyelidikan. Dalam olah TKP tersebut, penyidik turut mengamankan sejumlah barang bukti dari dalam klinik, salah satunya adalah benda yang diduga berupa karpet atau tikar. Seluruh barang bukti kemudian dibawa ke Puslap 4 Polri untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sebelumnya, Sutrimo ditemukan meninggal dunia di Klinik Morden Estetik pada Kamis 23 Juli lalu. Saat ditemukan, korban dalam kondisi mulut berbusa dan tubuhnya telah ditutupi kain berwarna biru bermotif bunga. Hingga kini penyebab kematian Sutrimo masih menjadi misteri. Polisi juga masih mendalami pesan terakhir korban sebelum meninggal dunia. Sementara itu beredar informasi yang menyebut bahwa Sutrimo merupakan kepala urusan rumah tangga atau Karumga di rumah dinas mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah. Namun kepolisian belum membenarkan informasi tersebut dan menyatakan identitas serta keterkaitan korban dengan Febri Adriansyah masih dalam tahap pendalaman.
Pesawat sampai sini aja ya. Tim gabungan dari Puslap 4 Barreskrim Polri, Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan dan Polda Metro Jaya menggelar olah tempat kejadian perkara kedua atas kematian pria bernama Sutrimo di Klinik Morden, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Senin 27 Juli. Olah TKP berlangsung selama sekitar 1 jam. Penyidik terlihat membawa 3 bungkusan coklat yang diduga barang bukti untuk kemudian dibawa ke Lab 4 dan diteliti. Sebelumnya, olah TKP pertama digelar pada Minggu 26 Juli malam. Selengkapnya akan dilaporkan jurnalis Tribun News Rekan Abdi Rianda. Silakan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih bisa saya laporkan terkait dengan perkembangan soal temuan adanya seorang pria bernama Sutrimo yang ditemukan tergelepak di klinik kecantikan bernama Morden di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada hari Kamis 23 Juli 2026 yang lalu. Memang saat ini pada hari Senin tanggal 27 Juli 2026 pihak kepolisian kembali melakukan olah TKP untuk mencari bukti-bukti terkait dengan penemuan Sutrimo yang memang tewas di kawasan Kebayoran Baru ini setelah dibawa ke Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring, Jakarta Selatan. Ya, memang dari tadi bisa dari dalam pantauan kami pihak kepolisian bersama dari Polres Metro Jakarta Selatan dan juga Puslap 4 Polri melakukan olah TKP kembali setelah memang dari pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2026 malam hari pihak kepolisian sudah melakukan olah TKP sebelumnya dan langsung memasangkan garis polisi di pagar klinik kecantikan bernama Morden ini. Memang sejauh ini pihak kepolisian masih terus mendalami dan juga barang bukti yang didapat dari hasil olah TKP ini sudah dibawa ke Pusat Laboratorium Forensik atau Puslap 4 Polri untuk nantinya diuji untuk nantinya menentukan apakah penyebab kematian dari seorang pria bernama Sutrimo yang memang ditemukan dengan kondisi mulut berbusa di klinik kecantikan Morden ini. Dan saat ini memang pihak kepolisian juga menghimbau kepada pihak keluarga jika memang ditemukan kejanggalan dari kematian Sutrimo untuk segera membuat laporan polisi untuk nantinya bisa ditindaklanjuti dan dilakukan penyelidikan lebih lanjut oleh pihak kepolisian. Lalu juga bisa saya sampaikan terkait tadi dari sejumlah dari olah TKP yang dilakukan memang ada beberapa barang bukti yang dimasukkan ke dalam 4 paper bag yang memang masih belum diketahui barang buktinya apa aja. Namun tadi juga hasil wawancara kami dengan warga sekitar memang banyak yang tidak mengetahui terkait dengan peristiwa ditemukannya jasad dari Sutrimo ini yang memang langsung dibawa ke Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring, Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2026 yang lalu. Lalu juga di dalam penelusuran kami memang kasus ini terungkap setelah memang adanya viral di media sosial yang menyebutkan jika Sutrimo ini merupakan kepala rumah tangga mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriaja, sehingga memang memunculkan perbincangan atau menjadi sorotan di media sosial sehingga pihak kepolisian tuh langsung turun melakukan penyelidikan untuk melakukan pendalaman terkait dengan penyebab kematian dari Sutrimo itu sendiri. Begitu rekan, kembali ke studio. Silap
lapornya juga nggak? Oke, terima kasih. Yang pertama kita menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya saudara S. Nah, Polda Metro Jaya itu mendapatkan informasi ini dari teman-teman media, dari informasi media online, adapun media sosial, termasuk media TV yang menyampaikan adanya dugaan ataupun berita meninggalnya seseorang yang dianggap tidak wajar. Nah, Polda Metro Jaya pasti akan mendalami informasi sekecil apapun, apalagi terkait tentang hilangnya nyawa seseorang. Apakah itu wajar atau tidak wajar? Ini masih didalami. Pasti nanti kami akan sampaikan kepada teman-teman sekalian update terkini. Tapi yang paling utama adalah kami berterima kasih ada informasi ini berawal dari teman-teman media ataupun penggiat-penggiat media sosial. Sekecil apapun informasi pasti akan didalami oleh Polda Metro Jaya, dan ini pasti harus ada profesionalitas, kehati-hatian. Kita tetap menjunjung azas praduga tak bersalah. Pak, dari olah TKP yang ditemukan apa aja, Pak? Masih didalami, makanya nanti kita melihat, karena selama ini beberapa waktu dari hari kemarin kita mendapatkan postingan-postingan foto, dokumen. Ini kan harus ada pendalaman. Kita juga memberi ruang kepada keluarga korban yang masih dalam kondisi berduka. Dan kita juga memberikan himbauan, apabila memang keluarga korban merasa ada kejanggalan terhadap meninggalnya saudara S, ini bisa membuat laporan kepada Polda Metro Jaya, dan ini lebih pro-justisianya lebih tepat, lebih enak untuk kita melakukan pendalaman. CCTV-nya udah disisir, Pak. Ya, kita kan sampaikan bahwa pihak keluarga masih berduka. Jadi kita harus bisa memisahkan antara proses penegakan hukum dengan empati yang diterima oleh pihak keluarga. CCTV-nya, Pak, udah disisir, Pak. CCTV kan kalau kita melakukan penyisiran dan segala macam itu kan harus ada legalitas. Pak, ketika ada Betul. laporan, apakah ada kemungkinan ekshumasi, Pak, terhadap korban, ekshumasi, Pak? Ya, makanya ekshumasi itu dilakukan nanti apabila untuk menentukan, kita mencari tahu akibat kematian seseorang. Nah, ini kan ada tahapan-tahapan. Kami akan menyampaikan pada teman-teman tahapan awal. Tadi ditanyakan, kita terima kasih ada informasi ini, tetapi ada tahapan selanjutnya. Nanti kami akan update kepada teman-teman. Itu ya? Ya belum, kan kita masih mendalami itu. Tapi kalau ekshumasi itu perlu persetujuan keluarga atau gimana? Kita melihat memang ada di dalam KUHP itu menentukan bahwa seizin keluarga ataupun tidak diberi izin apabila kematian tersebut dianggap wajar atau tidak wajar. Maka tahapannya nanti itu udah tahap akhir, nanti akan dilakukan ekshumasi. Pak, ini kan ada jangka waktu, jeda waktu dari hari Kamis kejadian ya, Pak, ya. Terus kemudian pemeriksaan olah TKP kan hari kemarin ya, Pak, ya. Apakah itu juga berpengaruh terhadap kondisi TKP-nya, Pak? Ada kesulitan penyidik untuk mencari penyebab atau... Ya makanya apabila ini sudah memang dilakukan investigasi murni, bukan karena dasar informasi dan lain-lain, nah ini pasti ada teknik-teknik penyidikan yang tidak harus kami sampaikan kepada teman-teman media. Pusat Laboratorium Forensik Polri tidak menemukan adanya racun saat melakukan olah tempat kejadian perkara di Klinik Morden Estetik Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, di mana lokasi tersebut adalah TKP pria bernama Sutrimo ditemukan meninggal dunia. Hal itu disampaikan oleh Kasubnit Resmo Polres Metro Jakarta Selatan, Ibda Robi Pasha, usai olah TKP pada Senin 27 Juli. Meski demikian, polisi menegaskan penyebab pasti kematian Sutrimo masih dalam proses penyelidikan. Dalam olah TKP tersebut, penyidik turut mengamankan sejumlah barang bukti dari dalam klinik, salah satunya adalah benda yang diduga berupa karpet atau tikar. Seluruh barang bukti kemudian dibawa ke Puslap 4 Polri untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sebelumnya, Sutrimo ditemukan meninggal dunia di Klinik Morden Estetik pada Kamis 23 Juli lalu. Saat ditemukan, korban dalam kondisi mulut berbusa dan tubuhnya telah ditutupi kain berwarna biru bermotif bunga. Hingga kini penyebab kematian Sutrimo masih menjadi misteri. Polisi juga masih mendalami pesan terakhir korban sebelum meninggal dunia.
Sementara itu beredar informasi yang menyebut bahwa Sutrimo merupakan kepala urusan rumah tangga atau Karumga di rumah dinas mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah. Namun kepolisian belum membenarkan informasi tersebut dan menyatakan identitas serta keterkaitan korban dengan Febri Adriansyah masih dalam tahap pendalaman. Tim gabungan dari Puslap 4 Barreskrim Polri, Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan dan Polda Metro Jaya menggelar olah tempat kejadian perkara kedua atas kematian pria bernama Sutrimo di Klinik Morden, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Senin 27 Juli. Olah TKP berlangsung selama sekitar 1 jam. Penyidik terlihat membawa 3 bungkusan coklat yang diduga barang bukti untuk kemudian dibawa ke Lab 4 dan diteliti. Sebelumnya, olah TKP pertama digelar pada Minggu 26 Juli malam. Selengkapnya akan dilaporkan jurnalis Tribun News Rekan Abdi Rianda. Silakan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih bisa saya laporkan terkait dengan perkembangan soal temuan adanya seorang pria bernama Sutrimo yang ditemukan tergeletak di klinik kecantikan bernama Morden di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada hari Kamis 23 Juli 2026 yang lalu. Memang saat ini pada hari Senin tanggal 27 Juli 2026 pihak kepolisian kembali melakukan olah TKP untuk mencari bukti-bukti terkait dengan penemuan Sutrimo yang memang tewas di kawasan Kebayoran Baru ini setelah dibawa ke Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring, Jakarta Selatan. Ya, memang dari tadi bisa dari dalam pantauan kami pihak kepolisian bersama dari Polres Metro Jakarta Selatan dan juga Puslap 4 Polri melakukan olah TKP kembali setelah memang dari pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2026 malam hari pihak kepolisian sudah melakukan olah TKP sebelumnya dan langsung memasangkan garis polisi di pagar klinik kecantikan bernama Morden ini. Memang sejauh ini pihak kepolisian masih terus mendalami dan juga barang bukti yang didapat dari hasil olah TKP ini sudah dibawa ke Pusat Laboratorium Forensik atau Puslap 4 Polri untuk nantinya diuji untuk nantinya menentukan apakah penyebab kematian dari seorang pria bernama Sutrimo yang memang ditemukan dengan kondisi mulut berbusa di klinik kecantikan Morden ini. Dan saat ini memang pihak kepolisian juga menghimbau kepada pihak keluarga jika memang ditemukan kejanggalan dari kematian Sutrimo untuk segera membuat laporan polisi untuk nantinya bisa ditindaklanjuti dan dilakukan penyelidikan lebih lanjut oleh pihak kepolisian.
Lalu juga bisa saya sampaikan terkait tadi dari sejumlah dari olah TKP yang dilakukan, memang ada beberapa barang bukti yang dimasukkan ke dalam 4 paper bag yang memang masih belum diketahui barang buktinya apa aja. Namun tadi juga hasil wawancara kami dengan warga sekitar, memang banyak yang tidak mengetahui terkait dengan peristiwa ditemukannya jasad dari Sutrimo ini, yang memang langsung dibawa ke Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring, Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2026 yang lalu. Lalu juga di dalam penelusuran kami memang kasus ini terungkap setelah memang adanya viral di media sosial yang menyebutkan jika Sutrimo ini merupakan kepala rumah tangga mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriaza, sehingga memang memunculkan perbincangan atau menjadi sorotan di media sosial, sehingga pihak kepolisian tuh langsung turun melakukan penyelidikan untuk melakukan pendalaman terkait dengan penyebab kematian dari Sutrimo itu sendiri. Begitu rekan, kembali ke studio. Lapornya juga nggak? Oke, terima kasih. Yang pertama kita menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya saudara S. Nah, Polda Metro Jaya itu mendapatkan informasi ini dari teman-teman media, dari informasi media online, adapun media sosial, termasuk media TV yang menyampaikan adanya dugaan ataupun berita meninggalnya seseorang yang dianggap tidak wajar. Nah, Polda Metro Jaya pasti akan mendalami informasi sekecil apapun, apalagi terkait tentang hilangnya nyawa seseorang. Apakah itu wajar atau tidak wajar? Ini masih didalami. Pasti nanti kami akan sampaikan kepada teman-teman sekalian update terkini. Tapi yang paling utama adalah kami berterima kasih ada informasi ini berawal dari teman-teman media ataupun penggiat-penggiat media sosial. Sekecil apapun informasi pasti akan didalami oleh Polda Metro Jaya, dan ini pasti harus ada profesionalitas, kehati-hatian. Kita tetap menjunjung azas praduga tak bersalah. Pak, dari olah TKP yang ditemukan apa aja, Pak? Masih didalami, makanya nanti kita melihat, karena selama ini beberapa waktu dari hari kemarin kita mendapatkan postingan-postingan foto, dokumen. Ini kan harus ada pendalaman. Kita juga memberi ruang kepada keluarga korban yang masih dalam kondisi berduka. Dan kita juga memberikan himbauan, apabila memang keluarga korban merasa ada kejanggalan terhadap meninggalnya saudara S, ini bisa membuat laporan kepada Polda Metro Jaya, dan ini lebih pro justicia-nya lebih tepat, lebih enak untuk kita melakukan pendalaman. CCTV-nya udah disisir, Pak? Ya, kita kan sampaikan bahwa pihak keluarga masih berduka. Jadi kita harus bisa memisahkan antara proses penegakan hukum dengan empati yang diterima oleh pihak keluarga. CCTV-nya, Pak, udah disisir, Pak? CCTV kan kalau kita melakukan penyisiran dan segala macam itu kan harus ada legalitas. Ketika ada Betul. laporan, apakah ada kemungkinan ekshumasi, Pak? Ada korban ekshumasi, Pak? Ya, makanya ekshumasi itu dilakukan nanti apabila untuk menentukan, kita mencari tahu akibat kematian seseorang. Nah, ini kan ada tahapan-tahapan. Kami akan menyampaikan pada teman-teman tahapan awal. Tadi ditanyakan, kita terima kasih ada informasi ini, tetapi ada tahapan selanjutnya. Nanti kami akan update kepada teman-teman. Itu ya? Ya belum, kan kita masih mendalami itu. Nah, tapi kalau ekshumasi itu perlu persetujuan keluarga atau gimana? Kita melihat memang ada di dalam KUHP itu menentukan bahwa seizin keluarga ataupun tidak diberi izin apabila kematian tersebut dianggap wajar atau tidak wajar. Maka tahapannya nanti itu udah tahap akhir, nanti akan dilakukan ekshumasi. Pak, ini kan ada jangka waktu dari hari Kamis kejadian ya, Pak ya. Terus kemudian pemeriksaan olah TKP kan hari kemarin ya, Pak ya. Apakah itu juga berpengaruh terhadap kondisi TKP-nya, Pak? Ada kesulitan penyidik untuk mencari penyebab atau... Ya makanya apabila ini sudah memang dilakukan investigasi murni, bukan karena dasar informasi dan lain-lain, nah ini pasti ada teknik-teknik penyidikan yang tidak harus kami sampaikan kepada teman-teman media.
Pusat Laboratorium Forensik Polri tidak menemukan adanya racun saat melakukan olah tempat kejadian perkara di Klinik Morden Estetik Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, di mana lokasi tersebut adalah TKP pria bernama Sutrimo ditemukan meninggal dunia. Hal itu disampaikan oleh Kasubnit Resmo Polres Metro Jakarta Selatan, Ibda Robi Pasha, usai olah TKP pada Senin 27 Juli. Meski demikian, polisi menegaskan penyebab pasti kematian Sutrimo masih dalam proses penyelidikan. Dalam olah TKP tersebut, penyidik turut mengamankan sejumlah barang bukti dari dalam klinik, salah satunya adalah benda yang diduga berupa karpet atau tikar. Seluruh barang bukti kemudian dibawa ke Puslap 4 Polri untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sebelumnya, Sutrimo ditemukan meninggal dunia di Klinik Morden Estetik pada Kamis 23 Juli lalu. Saat ditemukan, korban dalam kondisi mulut berbusa dan tubuhnya telah ditutupi kain berwarna biru bermotif bunga. Hingga kini penyebab kematian Sutrimo masih menjadi misteri. Polisi juga masih mendalami pesan terakhir korban sebelum meninggal dunia. Sementara itu beredar informasi yang menyebut bahwa Sutrimo merupakan kepala urusan rumah tangga atau Karumga di rumah dinas mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah. Namun kepolisian belum membenarkan informasi tersebut dan menyatakan identitas serta keterkaitan korban dengan Febri Adriansyah masih dalam tahap pendalaman. Tim gabungan dari Puslap 4 Barreskrim Polri, Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan, dan Polda Metro Jaya menggelar olah tempat kejadian perkara kedua atas kematian pria bernama Sutrimo di Klinik Morden Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Senin 27 Juli. Olah TKP berlangsung selama sekitar 1 jam. Penyidik terlihat membawa 3 bungkusan coklat yang diduga barang bukti untuk kemudian dibawa ke Lab 4 dan diteliti. Sebelumnya, olah TKP pertama digelar pada Minggu 26 Juli malam. Selengkapnya akan dilaporkan jurnalis Tribun News Rekan Abdi Rianda. Silakan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih bisa saya laporkan terkait dengan perkembangan soal temuan adanya seorang pria bernama Sutrimo yang ditemukan tergelepak di klinik kecantikan bernama Morden di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada hari Kamis 23 Juli 2026 yang lalu. Memang saat ini pada hari Senin tanggal 27 Juli 2026 pihak kepolisian kembali melakukan olah TKP untuk mencari bukti-bukti terkait dengan penemuan Sutrimo yang memang tewas di kawasan Kebayoran Baru ini setelah dibawa ke Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring, Jakarta Selatan. Ya, memang dari tadi bisa dari dalam pantauan kami pihak kepolisian bersama dari Polres Metro Jakarta Selatan dan juga Puslap 4 Polri melakukan olah TKP kembali setelah memang dari pada hari Minggu tanggal 26
Juli 2026 malam hari pihak kepolisian sudah melakukan olah TKP sebelumnya dan langsung memasangkan garis polisi di pagar klinik kecantikan bernama Morden ini. Memang sejauh ini pihak kepolisian masih terus mendalami dan juga barang bukti yang didapat dari hasil olah TKP ini sudah dibawa ke Pusat Laboratorium Forensik atau Puslapor Polri untuk nantinya diuji untuk nantinya menentukan apakah penyebab kematian dari seorang pria bernama Sutrimo yang memang ditemukan dengan kondisi mulut berbusa di klinik kecantikan Morden ini. Dan saat ini memang pihak kepolisian juga menghimbau kepada pihak keluarga jika memang ditemukan kejanggalan dari kematian Sutrimo untuk segera membuat laporan polisi untuk nantinya bisa ditindaklanjuti dan dilakukan penyelidikan lebih lanjut oleh pihak kepolisian. Lalu juga bisa saya sampaikan terkait tadi dari sejumlah dari olah TKP yang dilakukan memang ada beberapa barang bukti yang dimasukkan ke dalam 4 paper bag yang memang masih belum diketahui barang buktinya apa aja. Namun tadi juga hasil wawancara kami dengan warga sekitar memang banyak yang tidak mengetahui terkait dengan peristiwa ditemukannya jasad dari Sutrimo ini yang memang langsung dibawa ke rumah sakit Muhammadiyah Taman Puring, Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2026 yang lalu. Lalu juga di dalam penelusuran kami memang kasus ini terungkap setelah memang adanya viral di media sosial yang menyebutkan jika Sutrimo ini merupakan kepala rumah tangga mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriaza, sehingga memang memunculkan perbincangan atau menjadi sorotan di media sosial sehingga pihak kepolisian tuh langsung turun melakukan penyelidikan untuk melakukan pendalaman terkait dengan penyebab kematian dari Sutrimo itu sendiri. Begitu rekan, kembali ke studio. Lapornya juga nggak? Oke, terima kasih. Yang pertama kita menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya saudara S. Nah, Polda Metro Jaya itu mendapatkan informasi ini dari teman-teman media, dari informasi media online, adapun media sosial, termasuk media TV yang menyampaikan adanya dugaan ataupun berita meninggalnya seseorang yang dianggap tidak wajar. Nah, Polda Metro Jaya pasti akan mendalami informasi sekecil apapun, apalagi terkait tentang hilangnya nyawa seseorang. Apakah itu wajar atau tidak wajar? Ini masih didalami. Pasti nanti kami akan sampaikan kepada teman-teman sekalian update terkini. Tapi yang paling utama adalah kami berterima kasih ada informasi ini berawal dari teman-teman media ataupun penggiat-penggiat media sosial. Sekecil apapun informasi pasti akan didalami oleh Polda Metro Jaya, dan ini pasti harus ada profesionalitas, kehati-hatian. Kita tetap menjunjung azas praduga tak bersalah. Pak, dari olah TKP yang ditemukan apa aja, Pak? Masih didalamin, makanya nanti kita melihat, karena selama ini beberapa waktu dari hari kemarin kita mendapatkan postingan-postingan foto, dokumen. Ini kan harus ada pendalaman. Kita juga memberi ruang kepada keluarga korban yang masih dalam kondisi berduka. Dan kita juga memberikan himbauan, apabila memang keluarga korban merasa ada kejanggalan terhadap meninggalnya saudara S, ini bisa membuat laporan kepada Polda Metro Jaya, dan ini lebih pro justicia-nya lebih tepat, lebih enak untuk kita melakukan pendalaman. CCTV-nya udah disisir, Pak? Ya, kita kan sampaikan bahwa pihak keluarga masih berduka, jadi kita harus bisa memisahkan antara proses penegakan hukum dengan empati yang diterima oleh pihak keluarga. CCTV-nya, Pak, udah disisir, Pak? CCTV kan kalau kita melakukan penyisiran dan segala macam itu kan harus ada legalitas. Ketika ada Betul. laporan, apakah ada kemungkinan ekshumasi, Pak? Ada korban ekshumasi, Pak? Ya, makanya ekshumasi itu dilakukan nanti apabila untuk menentukan, kita mencari tahu akibat kematian seseorang. Nah, ini kan ada tahapan-tahapan. Kami akan menyampaikan pada teman-teman tahapan awal. Tadi ditanyakan, kita terima kasih ada informasi ini, tetapi ada tahapan selanjutnya. Nanti kami akan update kepada teman-teman. Itu ya.
Ya belum, kan kita masih mendalami itu. Nah, tapi kalau ekshumasi itu perlu persetujuan keluarga atau gimana? Kita melihat memang ada di dalam KUHP itu menentukan bahwa seizin keluarga ataupun tidak diberi izin apabila kematian tersebut dianggap wajar atau tidak wajar. Maka tahapannya nanti itu udah tahap akhir, nanti akan dilakukan ekshumasi. Pak, ini kan ada jangka waktu, jeda waktu dari hari Kamis kejadian ya Pak ya, terus kemudian pemeriksaan olah TKP kan hari kemarin ya Pak ya, maka itu juga berpengaruh terhadap kondisi TKP-nya Pak, ada kesulitan penyidik untuk mencari penyebab atau... Ya makanya apabila ini sudah memang dilakukan investigasi murni, bukan karena dasar informasi dan lain-lain, nah ini pasti ada teknik-teknik penyidikan yang tidak harus kami sampaikan kepada teman-teman media. Pusat Laboratorium Forensik Polri tidak menemukan adanya racun saat melakukan olah tempat kejadian perkara di Klinik Morden Estetik Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, di mana lokasi tersebut adalah TKP pria bernama Sutrimo ditemukan meninggal dunia. Hal itu disampaikan oleh Kasubnit Resmo Polres Metro Jakarta Selatan, Ibda Robi Pasha, usai olah TKP pada Senin 27 Juli. Meski demikian, polisi menegaskan penyebab pasti kematian Sutrimo masih dalam proses penyelidikan. Dalam olah TKP tersebut, penyidik turut mengamankan sejumlah barang bukti dari dalam klinik, salah satunya adalah benda yang diduga berupa karpet atau tikar. Seluruh barang bukti kemudian dibawa ke Puslap 4 Polri untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sebelumnya, Sutrimo ditemukan meninggal dunia di Klinik Morden Estetik pada Kamis 23 Juli lalu. Saat ditemukan, korban dalam kondisi mulut berbusa dan tubuhnya telah ditutupi kain berwarna biru bermotif bunga. Hingga kini penyebab kematian Sutrimo masih menjadi misteri. Polisi juga masih mendalami pesan terakhir korban sebelum meninggal dunia. Sementara itu beredar informasi yang menyebut bahwa Sutrimo merupakan kepala urusan rumah tangga atau Karumga di rumah dinas mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah. Namun kepolisian belum membenarkan informasi tersebut dan menyatakan identitas serta keterkaitan korban dengan Febri Adriansyah masih dalam tahap pendalaman. Tim gabungan dari Puslap 4 Barreskrim Polri, Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan, dan Polda Metro Jaya menggelar olah tempat kejadian perkara kedua atas kematian pria bernama Sutrimo di Klinik Morden Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Senin 27 Juli. Olah TKP berlangsung selama sekitar 1 jam. Penyidik terlihat membawa 3 bungkusan coklat yang diduga barang bukti untuk kemudian dibawa ke Lab 4 dan diteliti. Sebelumnya, olah TKP pertama digelar pada Minggu 26 Juli malam. Selengkapnya akan dilaporkan jurnalis Tribun News Rekan Abdi Rianda. Silakan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih bisa saya laporkan terkait dengan perkembangan soal temuan adanya
seorang pria bernama Sutrimo yang ditemukan tergeletak di klinik kecantikan bernama Morden di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada hari Kamis 23 Juli 2026 yang lalu. Memang saat ini pada hari Senin tanggal 27 Juli 2026 pihak kepolisian kembali melakukan olah TKP untuk mencari bukti-bukti terkait dengan penemuan Sutrimo yang memang tewas di kawasan Kebayoran Baru ini setelah dibawa ke Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring, Jakarta Selatan. Ya, memang dari tadi bisa dari dalam pantauan kami pihak kepolisian bersama dari Polres Metro Jakarta Selatan dan juga Puslapor Polri melakukan olah TKP kembali setelah memang dari pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2026 malam hari pihak kepolisian sudah melakukan olah TKP sebelumnya dan langsung memasangkan garis polisi di pagar klinik kecantikan bernama Morden ini. Memang sejauh ini pihak kepolisian masih terus mendalami dan juga barang bukti yang didapat dari hasil olah TKP ini sudah dibawa ke Pusat Laboratorium Forensik atau Puslapor Polri untuk nantinya diuji untuk nantinya menentukan apakah penyebab kematian dari seorang pria bernama Sutrimo yang memang ditemukan dengan kondisi mulut berbusa di klinik kecantikan Morden ini. Dan saat ini memang pihak kepolisian juga menghimbau kepada pihak keluarga jika memang ditemukan kejanggalan dari kematian Sutrimo untuk segera membuat laporan polisi untuk nantinya bisa ditindaklanjuti dan dilakukan penyelidikan lebih lanjut oleh pihak kepolisian. Lalu juga bisa saya sampaikan terkait tadi dari sejumlah dari olah TKP yang dilakukan memang ada beberapa barang bukti yang dimasukkan ke dalam 4 paper bag yang memang masih belum diketahui barang buktinya apa aja. Namun tadi juga hasil wawancara kami dengan warga sekitar memang banyak yang tidak mengetahui terkait dengan peristiwa ditemukannya jasad dari Sutrimo ini yang memang langsung dibawa ke Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring, Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2026 yang lalu. Lalu juga di dalam penelusuran kami memang kasus ini terungkap setelah memang adanya viral di media sosial yang menyebutkan jika Sutrimo ini merupakan kepala rumah tangga mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriaza, sehingga memang memunculkan perbincangan atau menjadi sorotan di media sosial sehingga pihak kepolisian tuh langsung turun melakukan penyelidikan untuk melakukan pendalaman terkait dengan penyebab kematian dari Sutrimo itu sendiri. Begitu rekan, kembali ke studio. Lapornya juga nggak? Oke, terima kasih. Yang pertama kita menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya saudara S. Nah, Polda Metro Jaya itu mendapatkan informasi ini dari teman-teman media, dari informasi media online, adapun media sosial, termasuk media TV yang menyampaikan adanya dugaan ataupun berita meninggalnya seseorang yang dianggap tidak wajar. Nah, Polda Metro Jaya pasti akan mendalami informasi sekecil apapun, apalagi terkait tentang hilangnya nyawa seseorang. Apakah itu wajar atau tidak wajar? Ini masih didalami. Pasti nanti kami akan sampaikan kepada teman-teman sekalian update terkini. Tapi yang paling utama adalah kami berterima kasih ada informasi ini berawal dari teman-teman media ataupun penggiat-penggiat media sosial. Sekecil apapun informasi pasti akan didalami oleh Polda Metro Jaya, dan ini pasti harus ada profesionalitas, kehati-hatian. Kita tetap menjunjung azas praduga tak bersalah. Pak, dari olah TKP yang ditemukan apa aja, Pak? Masih didalami, makanya nanti kita melihat, karena selama ini beberapa waktu dari hari kemarin kita mendapatkan postingan-postingan foto, dokumen. Ini kan harus ada pendalaman. Kita juga memberi ruang kepada keluarga korban yang masih dalam kondisi berduka. Dan kita juga memberikan himbauan
apabila memang keluarga korban merasa ada kejanggalan terhadap meninggalnya saudara S, ini bisa membuat laporan kepada Polda Metro Jaya, dan ini lebih pro justisianya lebih tepat, lebih enak untuk kita melakukan pendalaman. Berarti sampai sekarang belum ada CCTV-nya laporan udah ya, Pak? disisir, Pak. Ya, kita kan sampaikan bahwa pihak keluarga masih berduka. Jadi kita harus bisa memisahkan antara proses penegakan hukum dengan empati yang diterima oleh pihak keluarga. CCTV-nya Pak udah disisir, Pak. CCTV kan kalau kita melakukan penyisiran dan segala macam itu kan harus ada legalitas. Pak, ketika ada Betul. laporan, apakah ada kemungkinan ekshumasi, Pak? Ada korban ekshumasi, Pak? Ya, makanya ekshumasi itu dilakukan nanti apabila untuk menentukan, kita mencari tahu akibat kematian seseorang. Nah, ini kan ada tahapan-tahapan. Kami akan menyampaikan pada teman-teman tahapan awal. Tadi ditanyakan, kita terima kasih ada informasi ini, tetapi ada tahapan selanjutnya. Nanti kami akan update kepada teman-teman. Itu ya? Ya belum, kan kita masih mendalami itu. Nah, tapi kalau ekshumasi itu perlu persetujuan keluarga atau gimana? Kita melihat memang ada di dalam KUHP itu menentukan bahwa seizin keluarga ataupun tidak diberi izin apabila kematian tersebut dianggap wajar atau tidak wajar. Maka tahapannya nanti itu udah tahap akhir, nanti akan dilakukan ekshumasi. Pak, ini kan ada jangka waktu, jeda waktu dari hari Kamis kejadian ya, Pak ya. Terus kemudian pemeriksaan olah TKP kan hari kemarin ya, Pak ya. Apakah itu juga berpengaruh terhadap kondisi TKP-nya, Pak? Ada kesulitan penyidik untuk mencari penyebab atau... Ya makanya apabila ini sudah memang dilakukan investigasi murni, bukan karena dasar informasi dan lain-lain, nah ini pasti ada teknik-teknik penyidikan yang tidak harus kami sampaikan kepada teman-teman media. Pusat Laboratorium Forensik Polri tidak menemukan adanya racun saat melakukan olah tempat kejadian perkara di Klinik Morden Estetik Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, di mana lokasi tersebut adalah TKP pria bernama Sutrimo ditemukan meninggal dunia. Hal itu disampaikan oleh Kasubnit Resmo Polres Metro Jakarta Selatan, Ibda Robi Pasha, usai olah TKP pada Senin 27 Juli. Meski demikian, polisi menegaskan penyebab pasti kematian Sutrimo masih dalam proses penyelidikan. Dalam olah TKP tersebut, penyidik turut mengamankan sejumlah barang bukti dari dalam klinik, salah satunya adalah benda yang diduga berupa karpet atau tikar. Seluruh barang bukti kemudian dibawa ke Puslap 4 Polri untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sebelumnya, Sutrimo ditemukan meninggal dunia di Klinik Morden Estetik pada Kamis 23 Juli lalu. Saat ditemukan, korban dalam kondisi mulut berbusa dan tubuhnya telah ditutupi kain berwarna biru bermotif bunga. Hingga kini penyebab kematian Sutrimo masih menjadi misteri. Polisi juga masih mendalami pesan terakhir korban sebelum meninggal dunia. Sementara itu beredar informasi yang menyebut bahwa Sutrimo merupakan kepala urusan rumah tangga atau Karumga di rumah dinas mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah. Namun kepolisian belum membenarkan informasi tersebut dan menyatakan identitas serta keterkaitan korban dengan Febri Adriansyah masih dalam tahap pendalaman.
Tim gabungan dari Puslap 4 Barreskrim Polri, Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan dan Polda Metro Jaya menggelar olah tempat kejadian perkara kedua atas kematian pria bernama Sutrimo di Klinik Morden, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Senin 27 Juli. Olah TKP berlangsung selama sekitar 1 jam. Penyidik terlihat membawa 3 bungkusan coklat yang diduga barang bukti untuk kemudian dibawa ke Lab 4 dan diteliti. Sebelumnya, olah TKP pertama digelar pada Minggu 26 Juli malam. Selengkapnya akan dilaporkan jurnalis Tribun News Rekan Abdi Rianda. Silakan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih bisa saya laporkan terkait dengan perkembangan soal temuan adanya seorang pria bernama Sutrimo yang ditemukan tergeletak di klinik kecantikan bernama Morden di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada hari Kamis 23 Juli 2026 yang lalu. Memang saat ini pada hari Senin tanggal 27 Juli 2026 pihak kepolisian kembali melakukan olah TKP untuk mencari bukti-bukti terkait dengan penemuan Sutrimo yang memang tewas di kawasan Kebayoran Baru ini setelah dibawa ke Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring, Jakarta Selatan. Ya, memang dari tadi bisa dari dalam pantauan kami pihak kepolisian bersama dari Polres Metro Jakarta Selatan dan juga Puslap 4 Polri melakukan olah TKP kembali setelah memang dari pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2026 malam hari pihak kepolisian sudah melakukan olah TKP sebelumnya dan langsung memasangkan garis polisi di pagar klinik kecantikan bernama Morden ini. Memang sejauh ini pihak kepolisian masih terus mendalami dan juga barang bukti yang didapat dari hasil olah TKP ini sudah dibawa ke Pusat Laboratorium Forensik atau Puslap 4 Polri untuk nantinya diuji untuk nantinya menentukan apakah penyebab kematian dari seorang pria bernama Sutrimo yang memang ditemukan dengan kondisi mulut berbusa di klinik kecantikan Morden ini. Dan saat ini memang pihak kepolisian juga menghimbau kepada pihak keluarga jika memang ditemukan kejanggalan dari kematian Sutrimo untuk segera membuat laporan polisi untuk nantinya bisa ditindaklanjuti dan dilakukan penyelidikan lebih lanjut oleh pihak kepolisian. Lalu juga bisa saya sampaikan terkait tadi dari sejumlah dari olah TKP yang dilakukan memang ada beberapa barang bukti yang dimasukkan ke dalam 4 paper bag yang memang masih belum diketahui barang buktinya apa aja. Namun tadi juga hasil wawancara kami dengan warga sekitar memang banyak yang tidak mengetahui terkait dengan peristiwa ditemukannya jasad dari Sutrimo ini yang memang langsung dibawa ke Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring, Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2026 yang lalu. Lalu juga di dalam penelusuran kami memang kasus ini terungkap setelah memang adanya viral di media sosial yang menyebutkan jika Sutrimo ini merupakan kepala rumah tangga mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriaza, sehingga memang memunculkan perbincangan atau menjadi sorotan di media sosial sehingga pihak kepolisian tuh langsung turun melakukan penyelidikan untuk melakukan pendalaman terkait dengan penyebab kematian dari Sutrimo itu sendiri. Begitu rekan, kembali ke studio. Lapornya juga nggak? Oke, terima kasih. Yang pertama kita menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya saudara S. Nah, Polda Metro Jaya itu mendapatkan informasi ini dari teman-teman media, dari informasi media online, adapun media sosial, termasuk media TV yang menyampaikan adanya dugaan ataupun berita meninggalnya seseorang yang dianggap tidak wajar. Nah, Polda Metro Jaya pasti akan mendalami informasi sekecil apapun, apalagi terkait tentang hilangnya nyawa seseorang. Apakah itu wajar atau tidak wajar? Ini masih didalami. Pasti nanti kami akan sampaikan kepada teman-teman sekalian update terkini.
Tapi yang paling utama adalah kami berterima kasih ada informasi ini berawal dari teman-teman media ataupun penggiat-penggiat media sosial. Sekecil apapun informasi pasti akan didalami oleh Polda Metro Jaya, dan ini pasti harus ada profesionalitas, kehati-hatian. Kita tetap menjunjung azas praduga tak bersalah. Pak, dari olah TKP yang ditemukan apa aja, Pak? Masih didalami, makanya nanti kita melihat, karena selama ini beberapa waktu dari hari kemarin kita mendapatkan postingan-postingan foto, dokumen. Ini kan harus ada pendalaman. Kita juga memberi ruang kepada keluarga korban yang masih dalam kondisi berduka. Dan kita juga memberikan himbauan, apabila memang keluarga korban merasa ada kejanggalan terhadap meninggalnya saudara S, ini bisa membuat laporan kepada Polda Metro Jaya, dan ini lebih pro-justisianya lebih tepat, lebih enak untuk kita melakukan pendalaman. CCTV-nya udah disisir, Pak. Ya, kita kan sampaikan bahwa pihak keluarga masih berduka. Jadi kita harus bisa memisahkan antara proses penegakan hukum dengan empati yang diterima oleh pihak keluarga. CCTV-nya, Pak, udah disisir, Pak. CCTV kan kalau kita melakukan penyisiran dan segala macam itu kan harus ada legalitas. Pak, ketika ada Betul. laporan, apakah ada kemungkinan ekshumasi, Pak? Ada korban ekshumasi, Pak? Ya, makanya ekshumasi itu dilakukan nanti apabila untuk menentukan, kita mencari tahu akibat kematian seseorang. Nah, ini kan ada tahapan-tahapan. Kami akan menyampaikan pada teman-teman tahapan awal. Tadi ditanyakan, kita terima kasih ada informasi ini, tetapi ada tahapan selanjutnya. Nanti kami akan update kepada teman-teman. Itu ya? Ya belum, kan kita masih mendalami itu. Nah, tapi kalau ekshumasi itu perlu persetujuan keluarga atau gimana? Kita melihat memang ada di dalam KUHP itu menentukan bahwa seizin keluarga ataupun tidak diberi izin apabila kematian tersebut dianggap wajar atau tidak wajar. Maka tahapannya nanti itu udah tahap akhir, nanti akan dilakukan ekshumasi. Pak, ini kan ada jangka jeda waktu dari hari Kamis kejadian ya, Pak ya. Terus kemudian pemeriksaan olah TKP kan hari kemarin ya, Pak ya. Apakah itu juga berpengaruh terhadap kondisi TKP-nya, Pak? Ada kesulitan penyidik untuk mencari penyebab atau... Ya makanya apabila ini sudah memang dilakukan investigasi murni, bukan karena dasar informasi dan lain-lain, nah ini pasti ada teknik-teknik penyidikan yang tidak harus kami sampaikan kepada teman-teman media. Pusat Laboratorium Forensik Polri tidak menemukan adanya racun saat melakukan olah tempat kejadian perkara di Klinik Morden Estetik Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, di mana lokasi tersebut adalah TKP pria bernama Sutrimo ditemukan meninggal dunia. Hal itu disampaikan oleh Kasubnit Resmo Polres Metro Jakarta Selatan, Ibda Robi Pasha, usai olah TKP pada Senin 27 Juli. Meski demikian, polisi menegaskan penyebab pasti kematian Sutrimo masih dalam proses penyelidikan. Dalam olah TKP tersebut, penyidik turut mengamankan sejumlah barang bukti dari dalam klinik, salah satunya adalah benda yang diduga berupa karpet atau tikar. Seluruh barang bukti kemudian dibawa ke Puslap 4 Polri untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sebelumnya, Sutrimo ditemukan meninggal dunia di Klinik Morden Estetik pada Kamis 23 Juli lalu. Saat ditemukan, korban dalam kondisi mulut berbusa dan tubuhnya telah ditutupi kain berwarna biru bermotif bunga. Hingga kini penyebab kematian Sutrimo masih menjadi misteri. Polisi juga masih mendalami pesan terakhir korban sebelum meninggal dunia. Sementara itu beredar informasi yang menyebut bahwa Sutrimo merupakan kepala urusan rumah tangga atau Karumga di rumah dinas mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah. Namun kepolisian belum membenarkan informasi tersebut dan menyatakan identitas serta keterkaitan korban dengan Febri Adriansyah masih dalam tahap pendalaman.
Ketawa tapi sini aja ya. Tim gabungan dari Puslap 4 Barreskrim Polri, Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan dan Polda Metro Jaya menggelar olah tempat kejadian perkara kedua atas kematian pria bernama Sutrimo di Klinik Morden, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Senin 27 Juli. Olah TKP berlangsung selama sekitar 1 jam. Penyidik terlihat membawa 3 bungkusan coklat yang diduga barang bukti untuk kemudian dibawa ke Lab 4 dan diteliti. Sebelumnya, olah TKP pertama digelar pada Minggu 26 Juli malam. Selengkapnya akan dilaporkan jurnalis Tribun News Rekan Abdi Rianda. Silakan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih bisa saya laporkan terkait dengan perkembangan soal temuan adanya seorang pria bernama Sutrimo yang ditemukan tergeletak di klinik kecantikan bernama Morden di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada hari Kamis 23 Juli 2026 yang lalu. Memang saat ini pada hari Senin tanggal 27 Juli 2026 pihak kepolisian kembali melakukan olah TKP untuk mencari bukti-bukti terkait dengan penemuan Sutrimo yang memang tewas di kawasan Kebayoran Baru ini setelah dibawa ke Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring, Jakarta Selatan. Ya, memang dari tadi bisa dari dalam pantauan kami pihak kepolisian bersama dari Polres Metro Jakarta Selatan dan juga Puslap 4 Polri melakukan olah TKP kembali setelah memang dari pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2026 malam hari pihak kepolisian sudah melakukan olah TKP sebelumnya dan langsung memasangkan garis polisi di pagar klinik kecantikan bernama Morden ini. Memang sejauh ini pihak kepolisian masih terus mendalami dan juga barang bukti yang didapat dari hasil olah TKP ini sudah dibawa ke Pusat Laboratorium Forensik atau Puslap 4 Polri untuk nantinya diuji untuk nantinya menentukan apakah penyebab kematian dari seorang pria bernama Sutrimo yang memang ditemukan dengan kondisi mulut berbusa di klinik kecantikan Morden ini. Dan saat ini memang pihak kepolisian juga menghimbau kepada pihak keluarga jika memang ditemukan kejanggalan dari kematian Sutrimo untuk segera membuat laporan polisi untuk nantinya bisa ditindaklanjuti dan dilakukan penyelidikan lebih lanjut oleh pihak kepolisian. Lalu juga bisa saya sampaikan terkait tadi dari sejumlah dari olah TKP yang dilakukan memang ada beberapa barang bukti yang dimasukkan ke dalam 4 paper bag yang memang masih belum diketahui barang buktinya apa aja. Namun tadi juga hasil wawancara kami dengan warga sekitar memang banyak yang tidak mengetahui terkait dengan peristiwa ditemukannya jasad dari Sutrimo ini yang memang langsung dibawa ke Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring, Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2026 yang lalu. Lalu juga di dalam penelusuran kami memang kasus ini terungkap setelah memang adanya viral di media sosial yang menyebutkan jika Sutrimo ini merupakan kepala rumah tangga mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah, sehingga memang memunculkan perbincangan atau menjadi sorotan di media sosial sehingga pihak kepolisian tuh langsung turun melakukan penyelidikan untuk melakukan pendalaman terkait dengan penyebab kematian dari Sutrimo itu sendiri. Begitu rekan, kembali ke studio.
lapornya juga nggak? Oke, terima kasih. Yang pertama kita menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya saudara S. Nah, Polda Metro Jaya itu mendapatkan informasi ini dari teman-teman media, dari informasi media online, adapun media sosial, termasuk media TV yang menyampaikan adanya dugaan ataupun berita meninggalnya seseorang yang dianggap tidak wajar. Nah, Polda Metro Jaya pasti akan mendalami informasi sekecil apapun, apalagi terkait tentang hilangnya nyawa seseorang. Apakah itu wajar atau tidak wajar? Ini masih didalami. Pasti nanti kami akan sampaikan kepada teman-teman sekalian update terkini. Tapi yang paling utama adalah kami berterima kasih ada informasi ini berawal dari teman-teman media ataupun penggiat-penggiat media sosial. Sekecil apapun informasi pasti akan didalami oleh Polda Metro Jaya, dan ini pasti harus ada profesionalitas, kehati-hatian. Kita tetap menjunjung azas praduga tak bersalah. Pak, dari olah TKP yang ditemukan apa aja, Pak? Masih didalami, makanya nanti kita melihat, karena selama ini beberapa waktu dari hari kemarin kita mendapatkan postingan-postingan foto, dokumen. Ini kan harus ada pendalaman. Kita juga memberi ruang kepada keluarga korban yang masih dalam kondisi berduka. Dan kita juga memberikan himbauan, apabila memang keluarga korban merasa ada kejanggalan terhadap meninggalnya saudara S, ini bisa membuat laporan kepada Polda Metro Jaya. Dan ini lebih pro justisianya lebih tepat, lebih enak untuk kita melakukan pendalaman. CCTV-nya udah disisir, Pak. Ya, kita kan sampaikan bahwa pihak keluarga masih berduka. Jadi kita harus bisa memisahkan antara proses penegakan hukum dengan empati yang diterima oleh pihak keluarga. CCTV-nya, Pak, udah disisir, Pak. CCTV kan kalau kita melakukan penyisiran dan segala macam itu kan harus ada legalitas. Ketika ada Betul. laporan, apakah ada kemungkinan ekshumasi, Pak? Ada korban ekshumasi, Pak? Ya, makanya ekshumasi itu dilakukan nanti apabila untuk menentukan, kita mencari tahu akibat kematian seseorang. Nah, ini kan ada tahapan-tahapan. Kami akan menyampaikan pada teman-teman tahapan awal. Tadi ditanyakan, kita terima kasih ada informasi ini, tetapi ada tahapan selanjutnya. Nanti kami akan update kepada teman-teman. Itu ya? Ya belum, kan kita masih mendalami itu. Nah, tapi kalau ekshumasi itu perlu persetujuan keluarga atau gimana? Kita melihat memang ada di dalam KUHP itu menentukan bahwa seizin keluarga ataupun tidak diberi izin apabila kematian tersebut dianggap wajar atau tidak wajar. Maka tahapannya nanti itu udah tahap akhir, nanti akan dilakukan ekshumasi. Pak, ini kan ada jangka jeda waktu dari hari Kamis kejadian ya, Pak ya. Terus kemudian pemeriksaan olah TKP kan hari kemarin ya, Pak ya. Apakah itu juga berpengaruh terhadap kondisi TKP-nya, Pak? Ada kesulitan penyidik untuk mencari penyebab atau... Ya makanya apabila ini sudah memang dilakukan investigasi murni, bukan karena dasar informasi dan lain-lain, nah ini pasti ada teknik-teknik penyidikan yang tidak harus kami sampaikan kepada teman-teman media. Pusat Laboratorium Forensik Polri tidak menemukan adanya racun saat melakukan olah tempat kejadian perkara di Klinik Morden Estetik Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, di mana lokasi tersebut adalah TKP pria bernama Sutrimo ditemukan meninggal dunia. Hal itu disampaikan oleh Kasubnit Resmo Polres Metro Jakarta Selatan, Ibda Robi Pasha, usai olah TKP pada Senin 27 Juli. Meski demikian, polisi menegaskan penyebab pasti kematian Sutrimo masih dalam proses penyelidikan. Dalam olah TKP tersebut, penyidik turut mengamankan sejumlah barang bukti dari dalam klinik, salah satunya adalah benda yang diduga berupa karpet atau tikar. Seluruh barang bukti kemudian dibawa ke Puslap 4 Polri untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sebelumnya, Sutrimo ditemukan meninggal dunia di Klinik Morden Estetik pada Kamis 23 Juli lalu. Saat ditemukan, korban dalam kondisi mulut berbusa dan tubuhnya telah ditutupi kain berwarna biru bermotif bunga. Hingga kini penyebab kematian Sutrimo masih menjadi misteri. Polisi juga masih mendalami pesan terakhir korban sebelum meninggal dunia.
Sementara itu beredar informasi yang menyebut bahwa Sutrimo merupakan kepala urusan rumah tangga atau Karumga di rumah dinas mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah. Namun kepolisian belum membenarkan informasi tersebut dan menyatakan identitas serta keterkaitan korban dengan Febri Adriansyah masih dalam tahap pendalaman. Tim gabungan dari Puslap 4 Barreskrim Polri, Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan dan Polda Metro Jaya menggelar olah tempat kejadian perkara kedua atas kematian pria bernama Sutrimo di Klinik Morden Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Senin 27 Juli. Olah TKP berlangsung selama sekitar 1 jam. Penyidik terlihat membawa 3 bungkusan coklat yang diduga barang bukti untuk kemudian dibawa ke Lab 4 dan diteliti. Sebelumnya, olah TKP pertama digelar pada Minggu 26 Juli malam. Selengkapnya akan dilaporkan jurnalis Tribun News Rekan Abdi Rianda. Silakan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih bisa saya laporkan terkait dengan perkembangan soal temuan adanya seorang pria bernama Sutrimo yang ditemukan tergeletak di klinik kecantikan bernama Morden di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada hari Kamis 23 Juli 2026 yang lalu. Memang saat ini pada hari Senin tanggal 27 Juli 2026 pihak kepolisian kembali melakukan olah TKP untuk mencari bukti-bukti terkait dengan penemuan Sutrimo yang memang tewas di kawasan Kebayoran Baru ini setelah dibawa ke Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring, Jakarta Selatan. Ya, memang dari tadi bisa dari dalam pantauan kami pihak kepolisian bersama dari Polres Metro Jakarta Selatan dan juga Puslap 4 Polri melakukan olah TKP kembali setelah memang dari pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2026 malam hari pihak kepolisian sudah melakukan olah TKP sebelumnya dan langsung memasangkan garis polisi di pagar klinik kecantikan bernama Morden ini. Memang sejauh ini pihak kepolisian masih terus mendalami dan juga barang bukti yang didapat dari hasil olah TKP ini sudah dibawa ke Pusat Laboratorium Forensik atau Puslap 4 Polri untuk nantinya diuji untuk nantinya menentukan apakah penyebab kematian dari seorang pria bernama Sutrimo yang memang ditemukan dengan kondisi mulut berbusa di klinik kecantikan Morden ini. Dan saat ini memang pihak kepolisian juga menghimbau kepada pihak keluarga jika memang ditemukan kejanggalan dari kematian Sutrimo untuk segera membuat laporan polisi untuk nantinya bisa ditindaklanjuti dan dilakukan penyelidikan lebih lanjut oleh pihak kepolisian.
Lalu juga bisa saya sampaikan terkait tadi dari sejumlah dari olah TKP yang dilakukan, memang ada beberapa barang bukti yang dimasukkan ke dalam 4 paper bag yang memang masih belum diketahui barang buktinya apa aja. Namun tadi juga hasil wawancara kami dengan warga sekitar, memang banyak yang tidak mengetahui terkait dengan peristiwa ditemukannya jasad dari Sutrimo ini, yang memang langsung dibawa ke Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring, Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2026 yang lalu. Lalu juga di dalam penelusuran kami memang kasus ini terungkap setelah memang adanya viral di media sosial yang menyebutkan jika Sutrimo ini merupakan kepala rumah tangga mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah, sehingga memang memunculkan perbincangan atau menjadi sorotan di media sosial, sehingga pihak kepolisian tuh langsung turun melakukan penyelidikan untuk melakukan pendalaman terkait dengan penyebab kematian dari Sutrimo itu sendiri. Begitu rekan, kembali ke studio. Lapornya juga nggak? Oke, terima kasih. Yang pertama kita menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya saudara S. Nah, Polda Metro Jaya itu mendapatkan informasi ini dari teman-teman media, dari informasi media online, adapun media sosial, termasuk media TV yang menyampaikan adanya dugaan ataupun berita meninggalnya seseorang yang dianggap tidak wajar. Nah, Polda Metro Jaya pasti akan mendalami informasi sekecil apapun, apalagi terkait tentang hilangnya nyawa seseorang. Apakah itu wajar atau tidak wajar? Ini masih didalami. Pasti nanti kami akan sampaikan kepada teman-teman sekalian update terkini. Tapi yang paling utama adalah kami berterima kasih ada informasi ini berawal dari teman-teman media ataupun penggiat-penggiat media sosial. Sekecil apapun informasi pasti akan didalami oleh Polda Metro Jaya, dan ini pasti harus ada profesionalitas, kehati-hatian. Kita tetap menjunjung azas praduga tak bersalah. Pak, dari olah TKP yang ditemukan apa aja, Pak? Masih didalamin, makanya nanti kita melihat, karena selama ini beberapa waktu dari hari kemarin kita mendapatkan postingan-postingan foto, dokumen. Ini kan harus ada pendalaman. Kita juga memberi ruang kepada keluarga korban yang masih dalam kondisi berduka. Dan kita juga memberikan himbauan, apabila memang keluarga korban merasa ada kejanggalan terhadap meninggalnya saudara S, ini bisa membuat laporan kepada Polda Metro Jaya, dan ini lebih pro justicia-nya lebih tepat, lebih enak untuk kita melakukan pendalaman. CCTV-nya udah disisir, Pak? Ya, kita kan sampaikan bahwa pihak keluarga masih berduka. Jadi kita harus bisa memisahkan antara proses penegakan hukum dengan empati yang diterima oleh pihak keluarga. CCTV-nya, Pak, udah disisir, Pak? CCTV kan kalau kita melakukan penyisiran dan segala macam itu kan harus ada legalitas. Ketika ada Betul. laporan, apakah ada kemungkinan ekshumasi, Pak? Ada korban ekshumasi, Pak? Ya, makanya ekshumasi itu dilakukan nanti apabila untuk menentukan, kita mencari tahu akibat kematian seseorang. Nah, ini kan ada tahapan-tahapan. Kami akan menyampaikan pada teman-teman tahapan awal. Tadi ditanyakan, kita terima kasih ada informasi ini, tetapi ada tahapan selanjutnya. Nanti kami akan update kepada teman-teman. Itu ya? Ya belum, kan kita masih mendalami itu. Tapi kalau ekshumasi itu perlu persetujuan keluarga atau gimana? Kita melihat memang ada di dalam KUHP itu menentukan bahwa seizin keluarga ataupun tidak diberi izin apabila kematian tersebut dianggap wajar atau tidak wajar. Maka tahapannya nanti itu udah tahap akhir, nanti akan dilakukan ekshumasi. Pak, ini kan ada jangka waktu dari hari Kamis kejadian ya, Pak ya. Terus kemudian pemeriksaan olah TKP kan hari kemarin ya, Pak ya. Apakah itu juga berpengaruh terhadap kondisi TKP-nya, Pak? Ada kesulitan penyidik untuk mencari penyebab atau... Ya makanya apabila ini sudah memang dilakukan investigasi murni, bukan karena dasar informasi dan lain-lain, nah ini pasti ada teknik-teknik penyidikan yang tidak harus kami sampaikan kepada teman-teman media.
Pusat Laboratorium Forensik Polri tidak menemukan adanya racun saat melakukan olah tempat kejadian perkara di Klinik Morden Estetik Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, di mana lokasi tersebut adalah TKP pria bernama Sutrimo ditemukan meninggal dunia. Hal itu disampaikan oleh Kasubnit Resmo Polres Metro Jakarta Selatan, Ibda Robi Pasha, usai olah TKP pada Senin 27 Juli. Meski demikian, polisi menegaskan penyebab pasti kematian Sutrimo masih dalam proses penyelidikan. Dalam olah TKP tersebut, penyidik turut mengamankan sejumlah barang bukti dari dalam klinik, salah satunya adalah benda yang diduga berupa karpet atau tikar. Seluruh barang bukti kemudian dibawa ke Puslap 4 Polri untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sebelumnya, Sutrimo ditemukan meninggal dunia di Klinik Morden Estetik pada Kamis 23 Juli lalu. Saat ditemukan, korban dalam kondisi mulut berbusa dan tubuhnya telah ditutupi kain berwarna biru bermotif bunga. Hingga kini penyebab kematian Sutrimo masih menjadi misteri. Polisi juga masih mendalami pesan terakhir korban sebelum meninggal dunia. Sementara itu beredar informasi yang menyebut bahwa Sutrimo merupakan kepala urusan rumah tangga atau Karumga di rumah dinas mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah. Namun kepolisian belum membenarkan informasi tersebut dan menyatakan identitas serta keterkaitan korban dengan Febri Adriansyah masih dalam tahap pendalaman. Tim gabungan dari Puslap 4 Barreskrim Polri, Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan, dan Polda Metro Jaya menggelar olah tempat kejadian perkara kedua atas kematian pria bernama Sutrimo di Klinik Morden Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Senin 27 Juli. Olah TKP berlangsung selama sekitar 1 jam. Penyidik terlihat membawa 3 bungkusan coklat yang diduga barang bukti untuk kemudian dibawa ke Lab 4 dan diteliti. Sebelumnya, olah TKP pertama digelar pada Minggu 26 Juli malam. Selengkapnya akan dilaporkan jurnalis Tribun News, Rekan Abdi Rianda. Silakan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih bisa saya laporkan terkait dengan perkembangan soal temuan adanya seorang pria bernama Sutrimo yang ditemukan tergeletak di klinik kecantikan bernama Morden di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada hari Kamis 23 Juli 2026 yang lalu. Memang saat ini pada hari Senin tanggal 27 Juli 2026 pihak kepolisian kembali melakukan olah TKP untuk mencari bukti-bukti terkait dengan penemuan Sutrimo yang memang tewas di kawasan Kebayoran Baru ini setelah dibawa ke Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring, Jakarta Selatan. Ya, memang dari tadi bisa dari dalam pantauan kami pihak kepolisian bersama dari Polres Metro Jakarta Selatan dan juga Puslap 4 Polri melakukan olah TKP kembali setelah memang dari pada hari Minggu tanggal 26
Juli 2026 malam hari pihak kepolisian sudah melakukan olah TKP sebelumnya dan langsung memasangkan garis polisi di pagar klinik kecantikan bernama Morden ini. Memang sejauh ini pihak kepolisian masih terus mendalami dan juga barang bukti yang didapat dari hasil olah TKP ini sudah dibawa ke Pusat Laboratorium Forensik atau Puslapor Polri untuk nantinya diuji untuk nantinya menentukan apakah penyebab kematian dari seorang pria bernama Sutrimo yang memang ditemukan dengan kondisi mulut berbusa di klinik kecantikan Morden ini. Dan saat ini memang pihak kepolisian juga menghimbau kepada pihak keluarga jika memang ditemukan kejanggalan dari kematian Sutrimo untuk segera membuat laporan polisi untuk nantinya bisa ditindaklanjuti dan dilakukan penyelidikan lebih lanjut oleh pihak kepolisian. Lalu juga bisa saya sampaikan terkait tadi dari sejumlah dari olah TKP yang dilakukan memang ada beberapa barang bukti yang dimasukkan ke dalam 4 paper bag yang memang masih belum diketahui barang buktinya apa aja. Namun tadi juga hasil wawancara kami dengan warga sekitar memang banyak yang tidak mengetahui terkait dengan peristiwa ditemukannya jasad dari Sutrimo ini yang memang langsung dibawa ke Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring, Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2026 yang lalu. Lalu juga di dalam penelusuran kami memang kasus ini terungkap setelah memang adanya viral di media sosial yang menyebutkan jika Sutrimo ini merupakan kepala rumah tangga mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah, sehingga memang memunculkan perbincangan atau menjadi sorotan di media sosial sehingga pihak kepolisian tuh langsung turun melakukan penyelidikan untuk melakukan pendalaman terkait dengan penyebab kematian dari Sutrimo itu sendiri. Begitu rekan, kembali ke studio. Lapornya juga nggak? Oke, terima kasih. Yang pertama kita menyampaikan bela-sungkawa atas meninggalnya saudara S. Nah, Polda Metro Jaya itu mendapatkan informasi ini dari teman-teman media, dari informasi media online, adapun media sosial, termasuk media TV yang menyampaikan adanya dugaan ataupun berita meninggalnya seseorang yang dianggap tidak wajar. Nah, Polda Metro Jaya pasti akan mendalami informasi sekecil apapun, apalagi terkait tentang hilangnya nyawa seseorang. Apakah itu wajar atau tidak wajar? Ini masih didalami. Pasti nanti kami akan sampaikan kepada teman-teman sekalian update terkini. Tapi yang paling utama adalah kami berterima kasih ada informasi ini berawal dari teman-teman media ataupun penggiat-penggiat media sosial. Sekecil apapun informasi pasti akan didalami oleh Polda Metro Jaya, dan ini pasti harus ada profesionalitas, kehati-hatian. Kita tetap menjunjung azas praduga tak bersalah. Pak, dari olah TKP yang ditemukan apa aja, Pak? Masih didalami, makanya nanti kita melihat, karena selama ini beberapa waktu dari hari kemarin kita mendapatkan postingan-postingan foto, dokumen. Ini kan harus ada pendalaman. Kita juga memberi ruang kepada keluarga korban yang masih dalam kondisi berduka. Dan kita juga memberikan himbauan, apabila memang keluarga korban merasa ada kejanggalan terhadap meninggalnya saudara S, ini bisa membuat laporan kepada Polda Metro Jaya, dan ini lebih pro justicia-nya lebih tepat, lebih enak untuk kita melakukan pendalaman. CCTV-nya udah disisir, Pak? Ya, kita kan sampaikan bahwa pihak keluarga masih berduka, jadi kita harus bisa memisahkan antara proses penegakan hukum dengan empati yang diterima oleh pihak keluarga. CCTV-nya, Pak, udah disisir, Pak? CCTV kan kalau kita melakukan penyisiran dan segala macam itu kan harus ada legalitas. Ketika ada Betul. laporan, apakah ada kemungkinan ekshumasi, Pak? Ada korban ekshumasi, Pak? Ya, makanya ekshumasi itu dilakukan nanti apabila untuk menentukan, kita mencari tahu akibat kematian seseorang. Nah, ini kan ada tahapan-tahapan. Kami akan menyampaikan pada teman-teman tahapan awal. Tadi ditanyakan, kita terima kasih ada informasi ini, tetapi ada tahapan selanjutnya. Nanti kami akan update kepada teman-teman. Itu ya. Sudah ada
Ya belum, kan kita masih mendalami itu. Nah, tapi kalau ekshumasi itu perlu persetujuan keluarga atau gimana? Kita melihat memang ada di dalam KUHP itu menentukan bahwa seizin keluarga ataupun tidak diberi izin apabila kematian tersebut dianggap wajar atau tidak wajar. Maka tahapannya nanti itu udah tahap akhir, nanti akan dilakukan ekshumasi. Pak, ini kan ada jangka jeda waktu dari hari Kamis kejadian ya Pak ya, terus kemudian pemeriksaan olah TKP kan hari kemarin ya Pak ya, maka itu juga berpengaruh terhadap kondisi TKP-nya Pak. Ada kesulitan penyidik untuk mencari penyebab atau... Ya makanya apabila ini sudah memang dilakukan investigasi murni, bukan karena dasar informasi dan lain-lain, nah ini pasti ada teknik-teknik penyidikan yang tidak harus kami sampaikan kepada teman-teman media. Pusat Laboratorium Forensik Polri tidak menemukan adanya racun saat melakukan olah tempat kejadian perkara di Klinik Morden Estetik Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, di mana lokasi tersebut adalah TKP pria bernama Sutrimo ditemukan meninggal dunia. Hal itu disampaikan oleh Kasubnit Resmo Polres Metro Jakarta Selatan, Ibda Robi Pasha, usai olah TKP pada Senin 27 Juli. Meski demikian, polisi menegaskan penyebab pasti kematian Sutrimo masih dalam proses penyelidikan. Dalam olah TKP tersebut, penyidik turut mengamankan sejumlah barang bukti dari dalam klinik, salah satunya adalah benda yang diduga berupa karpet atau tikar. Seluruh barang bukti kemudian dibawa ke Puslap 4 Polri untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sebelumnya, Sutrimo ditemukan meninggal dunia di Klinik Morden Estetik pada Kamis 23 Juli lalu. Saat ditemukan, korban dalam kondisi mulut berbusa dan tubuhnya telah ditutupi kain berwarna biru bermotif bunga. Hingga kini penyebab kematian Sutrimo masih menjadi misteri. Polisi juga masih mendalami pesan terakhir korban sebelum meninggal dunia. Sementara itu beredar informasi yang menyebut bahwa Sutrimo merupakan kepala urusan rumah tangga atau Karumga di rumah dinas mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah. Namun kepolisian belum membenarkan informasi tersebut dan menyatakan identitas serta keterkaitan korban dengan Febri Adriansyah masih dalam tahap pendalaman. Tim gabungan dari Puslap 4 Barreskrim Polri, Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan, dan Polda Metro Jaya menggelar olah tempat kejadian perkara kedua atas kematian pria bernama Sutrimo di Klinik Morden Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Senin 27 Juli. Olah TKP berlangsung selama sekitar 1 jam. Penyidik terlihat membawa 3 bungkusan coklat yang diduga barang bukti untuk kemudian dibawa ke Lab 4 dan diteliti. Sebelumnya, olah TKP pertama digelar pada Minggu 26 Juli malam. Selengkapnya akan dilaporkan jurnalis Tribun News, Rekan Abdi Rianda. Silakan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih bisa saya laporkan terkait dengan perkembangan soal temuan adanya seorang pria bernama Sutrimo
yang ditemukan tergeletak di klinik kecantikan bernama Morden di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada hari Kamis 23 Juli 2026 yang lalu. Memang saat ini pada hari Senin tanggal 27 Juli 2026 pihak kepolisian kembali melakukan olah TKP untuk mencari bukti-bukti terkait dengan penemuan Sutrimo yang memang tewas di kawasan Kebayoran Baru ini setelah dibawa ke Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring, Jakarta Selatan. Ya, memang dari tadi bisa dari dalam pantauan kami pihak kepolisian bersama dari Polres Metro Jakarta Selatan dan juga Puslapor Polri melakukan olah TKP kembali setelah memang dari pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2026 malam hari pihak kepolisian sudah melakukan olah TKP sebelumnya dan langsung memasangkan garis polisi di pagar klinik kecantikan bernama Morden ini. Memang sejauh ini pihak kepolisian masih terus mendalami dan juga barang bukti yang didapat dari hasil olah TKP ini sudah dibawa ke Pusat Laboratorium Forensik atau Puslapor Polri untuk nantinya diuji untuk nantinya menentukan apakah penyebab kematian dari seorang pria bernama Sutrimo yang memang ditemukan dengan kondisi mulut berbusa di klinik kecantikan Morden ini. Dan saat ini memang pihak kepolisian juga menghimbau kepada pihak keluarga jika memang ditemukan kejanggalan dari kematian Sutrimo untuk segera membuat laporan polisi untuk nantinya bisa ditindaklanjuti dan dilakukan penyelidikan lebih lanjut oleh pihak kepolisian. Lalu juga bisa saya sampaikan terkait tadi dari sejumlah dari olah TKP yang dilakukan memang ada beberapa barang bukti yang dimasukkan ke dalam 4 paper bag yang memang masih belum diketahui barang buktinya apa aja. Namun tadi juga hasil wawancara kami dengan warga sekitar memang banyak yang tidak mengetahui terkait dengan peristiwa ditemukannya jasad dari Sutrimo ini yang memang langsung dibawa ke Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring, Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2026 yang lalu. Lalu juga di dalam penelusuran kami memang kasus ini terungkap setelah memang adanya viral di media sosial yang menyebutkan jika Sutrimo ini merupakan kepala rumah tangga mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah, sehingga memang memunculkan perbincangan atau menjadi sorotan di media sosial sehingga pihak kepolisian tuh langsung turun melakukan penyelidikan untuk melakukan pendalaman terkait dengan penyebab kematian dari Sutrimo itu sendiri. Begitu rekan, kembali ke studio. Lapornya juga nggak? Oke, terima kasih. Yang pertama kita menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya saudara S. Nah, Polda Metro Jaya itu mendapatkan informasi ini dari teman-teman media, dari informasi media online, adapun media sosial, termasuk media TV yang menyampaikan adanya dugaan ataupun berita meninggalnya seseorang yang dianggap tidak wajar. Nah, Polda Metro Jaya pasti akan mendalami informasi sekecil apapun, apalagi terkait tentang hilangnya nyawa seseorang. Apakah itu wajar atau tidak wajar? Ini masih didalami. Pasti nanti kami akan sampaikan kepada teman-teman sekalian update terkini. Tapi yang paling utama adalah kami berterima kasih ada informasi ini berawal dari teman-teman media ataupun penggiat-penggiat media sosial. Sekecil apapun informasi pasti akan didalami oleh Polda Metro Jaya, dan ini pasti harus ada profesionalitas, kehati-hatian. Kita tetap menjunjung azas praduga tak bersalah. Pak, dari olah TKP yang ditemukan apa aja, Pak? Masih didalami, makanya nanti kita melihat, karena selama ini beberapa waktu dari hari kemarin kita mendapatkan postingan-postingan foto, dokumen. Ini kan harus ada pendalaman. Kita juga memberi ruang kepada keluarga korban yang masih dalam kondisi berduka. Dan kita juga memberikan himbauan, apabila memang keluarga korban merasa
ada kejanggalan terhadap meninggalnya saudara S, ini bisa membuat laporan kepada Polda Metro Jaya, dan ini lebih pro justisianya lebih tepat, lebih enak untuk kita melakukan pendalaman. CCTV-nya udah disisir, Pak. Ya, kita kan sampaikan bahwa pihak keluarga masih berduka. Jadi kita harus bisa memisahkan antara proses penegakan hukum dengan empati yang diterima oleh pihak keluarga. CCTV-nya Pak udah disisir, Pak. CCTV kan kalau kita melakukan penyisiran dan segala macam itu kan harus ada legalitas. Ketika ada Betul. laporan, apakah ada kemungkinan ekshumasi, Pak? Ada korban ekshumasi, Pak? Ya, makanya ekshumasi itu dilakukan nanti apabila untuk menentukan, kita mencari tahu akibat kematian seseorang. Nah, ini kan ada tahapan-tahapan. Kami akan menyampaikan pada teman-teman tahapan awal. Tadi ditanyakan, kita terima kasih ada informasi ini, tetapi ada tahapan selanjutnya. Nanti kami akan update kepada teman-teman. Itu ya? Ya belum, kan kita masih mendalami itu. Tapi kalau ekshumasi itu perlu persetujuan keluarga atau gimana? Kita melihat memang ada di dalam KUHP itu menentukan bahwa seizin keluarga ataupun tidak diberi izin apabila kematian tersebut dianggap wajar atau tidak wajar. Maka tahapannya nanti itu udah tahap akhir, nanti akan dilakukan ekshumasi. Pak, ini kan ada jangka waktu dari hari Kamis kejadian ya Pak ya, terus kemudian pemeriksaan olah TKP kan hari kemarin ya Pak ya, maka itu juga berpengaruh terhadap kondisi TKP-nya Pak. Ada kesulitan penyidik untuk mencari penyebab atau... Ya makanya apabila ini sudah memang dilakukan investigasi murni, bukan karena dasar informasi dan lain-lain, nah ini pasti ada teknik-teknik penyidikan yang tidak harus kami sampaikan kepada teman-teman media. Pusat Laboratorium Forensik Polri tidak menemukan adanya racun saat melakukan olah tempat kejadian perkara di Klinik Morden Estetik Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, di mana lokasi tersebut adalah TKP pria bernama Sutrimo ditemukan meninggal dunia. Hal itu disampaikan oleh Kasubnit Resmo Polres Metro Jakarta Selatan, Ibda Robi Pasha, usai olah TKP pada Senin 27 Juli. Meski demikian, polisi menegaskan penyebab pasti kematian Sutrimo masih dalam proses penyelidikan. Dalam olah TKP tersebut, penyidik turut mengamankan sejumlah barang bukti dari dalam klinik, salah satunya adalah benda yang diduga berupa karpet atau tikar. Seluruh barang bukti kemudian dibawa ke Puslap 4 Polri untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sebelumnya, Sutrimo ditemukan meninggal dunia di Klinik Morden Estetik pada Kamis 23 Juli lalu. Saat ditemukan, korban dalam kondisi mulut berbusa dan tubuhnya telah ditutupi kain berwarna biru bermotif bunga. Hingga kini penyebab kematian Sutrimo masih menjadi misteri. Polisi juga masih mendalami pesan terakhir korban sebelum meninggal dunia. Sementara itu beredar informasi yang menyebut bahwa Sutrimo merupakan kepala urusan rumah tangga atau Karumga di rumah dinas mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah. Namun kepolisian belum membenarkan informasi tersebut dan menyatakan identitas serta keterkaitan korban dengan Febri Adriansyah masih dalam tahap pendalaman.
Tim gabungan dari Puslap 4 Barreskrim Polri, Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan, dan Polda Metro Jaya menggelar olah tempat kejadian perkara kedua atas kematian pria bernama Sutrimo di Klinik Morden, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Senin 27 Juli. Olah TKP berlangsung selama sekitar 1 jam. Penyidik terlihat membawa 3 bungkusan coklat yang diduga barang bukti untuk kemudian dibawa ke Lab 4 dan diteliti. Sebelumnya, olah TKP pertama digelar pada Minggu 26 Juli malam. Selengkapnya akan dilaporkan jurnalis Tribun News Rekan Abdi Rianda. Silakan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih bisa saya laporkan terkait dengan perkembangan soal temuan adanya seorang pria bernama Sutrimo yang ditemukan tergeletak di klinik kecantikan bernama Morden di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada hari Kamis 23 Juli 2026 yang lalu. Memang saat ini pada hari Senin tanggal 27 Juli 2026 pihak kepolisian kembali melakukan olah TKP untuk mencari bukti-bukti terkait dengan penemuan Sutrimo yang memang tewas di kawasan Kebayoran Baru ini setelah dibawa ke Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring, Jakarta Selatan. Ya, memang dari tadi bisa dari dalam pantauan kami pihak kepolisian bersama dari Polres Metro Jakarta Selatan dan juga Puslap 4 Polri melakukan olah TKP kembali setelah memang dari pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2026 malam hari pihak kepolisian sudah melakukan olah TKP sebelumnya dan langsung memasangkan garis polisi di pagar klinik kecantikan bernama Morden ini. Memang sejauh ini pihak kepolisian masih terus mendalami dan juga barang bukti yang didapat dari hasil olah TKP ini sudah dibawa ke Pusat Laboratorium Forensik atau Puslap 4 Polri untuk nantinya diuji untuk nantinya menentukan apakah penyebab kematian dari seorang pria bernama Sutrimo yang memang ditemukan dengan kondisi mulut berbusa di klinik kecantikan Morden ini. Dan saat ini memang pihak kepolisian juga menghimbau kepada pihak keluarga jika memang ditemukan kejanggalan dari kematian Sutrimo untuk segera membuat laporan polisi untuk nantinya bisa ditindaklanjuti dan dilakukan penyelidikan lebih lanjut oleh pihak kepolisian. Lalu juga bisa saya sampaikan terkait tadi dari sejumlah dari olah TKP yang dilakukan memang ada beberapa barang bukti yang dimasukkan ke dalam 4 paper bag yang memang masih belum diketahui barang buktinya apa aja. Namun tadi juga hasil wawancara kami dengan warga sekitar memang banyak yang tidak mengetahui terkait dengan peristiwa ditemukannya jasad dari Sutrimo ini yang memang langsung dibawa ke Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring, Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2026 yang lalu. Lalu juga di dalam penelusuran kami memang kasus ini terungkap setelah memang adanya viral di media sosial yang menyebutkan jika Sutrimo ini merupakan kepala rumah tangga mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriaza, sehingga memang memunculkan perbincangan atau menjadi sorotan di media sosial sehingga pihak kepolisian tuh langsung turun melakukan penyelidikan untuk melakukan pendalaman terkait dengan penyebab kematian dari Sutrimo itu sendiri. Begitu rekan, kembali ke studio. Lapornya juga nggak? Oke, terima kasih. Yang pertama kita menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya saudara S. Nah, Polda Metro Jaya itu mendapatkan informasi ini dari teman-teman media, dari informasi media online, adapun media sosial, termasuk media TV yang menyampaikan adanya dugaan ataupun berita meninggalnya seseorang yang dianggap tidak wajar. Nah, Polda Metro Jaya pasti akan mendalami informasi sekecil apapun, apalagi terkait tentang hilangnya nyawa seseorang. Apakah itu wajar atau tidak wajar? Ini masih didalami. Pasti nanti kami akan sampaikan kepada teman-teman sekalian update terkini.
Tapi yang paling utama adalah kami berterima kasih ada informasi ini berawal dari teman-teman media ataupun penggiat-penggiat media sosial. Sekecil apapun informasi pasti akan didalami oleh Polda Metro Jaya, dan ini pasti harus ada profesionalitas, kehati-hatian. Kita tetap menjunjung azas praduga tak bersalah. Pak, dari olah TKP yang ditemukan apa aja, Pak? Masih didalamin, makanya nanti kita melihat, karena selama ini beberapa waktu dari hari kemarin kita mendapatkan postingan-postingan foto, dokumen. Ini kan harus ada pendalaman. Kita juga memberi ruang kepada keluarga korban yang masih dalam kondisi berduka. Dan kita juga memberikan himbauan, apabila memang keluarga korban merasa ada kejanggalan terhadap meninggalnya saudara S, ini bisa membuat laporan kepada Polda Metro Jaya, dan ini lebih pro-justisianya lebih tepat, lebih enak untuk kita melakukan pendalaman. CCTV-nya udah disisir, Pak? Ya, kita kan sampaikan bahwa pihak keluarga masih berduka, jadi kita harus bisa memisahkan antara proses penegakan hukum dengan empati yang diterima oleh pihak keluarga. CCTV-nya, Pak, udah disisir, Pak? CCTV kan kalau kita melakukan penyisiran dan segala macam itu kan harus ada legalitas. Ketika ada Betul. laporan, apakah ada kemungkinan ekshumasi, Pak? Ada korban ekshumasi, Pak? Ya, makanya ekshumasi itu dilakukan nanti apabila untuk menentukan, kita mencari tahu akibat kematian seseorang. Nah, ini kan ada tahapan-tahapan. Kami akan menyampaikan pada teman-teman tahapan awal. Tadi ditanyakan, kita terima kasih ada informasi ini, tetapi ada tahapan selanjutnya. Nanti kami akan update kepada teman-teman. Itu ya? Ya belum, kan kita masih mendalami itu. Nah, tapi kalau ekshumasi itu perlu persetujuan keluarga atau gimana? Kita melihat memang ada di dalam KUHP itu menentukan bahwa seizin keluarga ataupun tidak diberi izin apabila kematian tersebut dianggap wajar atau tidak wajar. Maka tahapannya nanti itu udah tahap akhir, nanti akan dilakukan ekshumasi. Pak, ini kan ada jangka jeda waktu dari hari Kamis kejadian ya, Pak ya. Terus kemudian pemeriksaan olah TKP kan hari kemarin ya, Pak ya. Apakah itu juga berpengaruh terhadap kondisi TKP-nya, Pak? Ada kesulitan penyidik untuk mencari penyebab atau... Ya makanya apabila ini sudah memang dilakukan investigasi murni, bukan karena dasar informasi dan lain-lain, nah ini pasti ada teknik-teknik penyidikan yang tidak harus kami sampaikan kepada teman-teman media. Pusat Laboratorium Forensik Polri tidak menemukan adanya racun saat melakukan olah tempat kejadian perkara di Klinik Morden Estetik Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, di mana lokasi tersebut adalah TKP pria bernama Sutrimo ditemukan meninggal dunia. Hal itu disampaikan oleh Kasubnit Resmo Polres Metro Jakarta Selatan, Ibda Robi Pasha, usai olah TKP pada Senin 27 Juli. Meski demikian, polisi menegaskan penyebab pasti kematian Sutrimo masih dalam proses penyelidikan. Dalam olah TKP tersebut, penyidik turut mengamankan sejumlah barang bukti dari dalam klinik, salah satunya adalah benda yang diduga berupa karpet atau tikar. Seluruh barang bukti kemudian dibawa ke Puslap 4 Polri untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sebelumnya, Sutrimo ditemukan meninggal dunia di Klinik Morden Estetik pada Kamis 23 Juli lalu. Saat ditemukan, korban dalam kondisi mulut berbusa dan tubuhnya telah ditutupi kain berwarna biru bermotif bunga. Hingga kini penyebab kematian Sutrimo masih menjadi misteri. Polisi juga masih mendalami pesan terakhir korban sebelum meninggal dunia. Sementara itu beredar informasi yang menyebut bahwa Sutrimo merupakan kepala urusan rumah tangga atau Karumga di rumah dinas mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah. Namun kepolisian belum membenarkan informasi tersebut dan menyatakan identitas serta keterkaitan korban dengan Febri Adriansyah masih dalam tahap pendalaman.
Pertama sampai sini aja ya. Tim gabungan dari Puslap 4 Barreskrim Polri, Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan dan Polda Metro Jaya menggelar olah tempat kejadian perkara kedua atas kematian pria bernama Sutrimo di Klinik Morden Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Senin 27 Juli. Olah TKP berlangsung selama sekitar 1 jam. Penyidik terlihat membawa 3 bungkusan coklat yang diduga barang bukti untuk kemudian dibawa ke Lab 4 dan diteliti. Sebelumnya, olah TKP pertama digelar pada Minggu 26 Juli malam. Selengkapnya akan dilaporkan jurnalis Tribun News Rekan Abdi Rianda. Silakan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih bisa saya laporkan terkait dengan perkembangan soal temuan adanya seorang pria bernama Sutrimo yang ditemukan tergelepak di klinik kecantikan bernama Morden di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada hari Kamis 23 Juli 2026 yang lalu. Memang saat ini pada hari Senin tanggal 27 Juli 2026 pihak kepolisian kembali melakukan olah TKP untuk mencari bukti-bukti terkait dengan penemuan Sutrimo yang memang tewas di kawasan Kebayoran Baru ini setelah dibawa ke Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring, Jakarta Selatan. Ya, memang dari tadi bisa dari dalam pantauan kami pihak kepolisian bersama dari Polres Metro Jakarta Selatan dan juga Puslap 4 Polri melakukan olah TKP kembali setelah memang dari pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2026 malam hari pihak kepolisian sudah melakukan olah TKP sebelumnya dan langsung memasangkan garis polisi di pagar klinik kecantikan bernama Morden ini. Memang sejauh ini pihak kepolisian masih terus mendalami dan juga barang bukti yang didapat dari hasil olah TKP ini sudah dibawa ke Pusat Laboratorium Forensik atau Puslap 4 Polri untuk nantinya diuji untuk nantinya menentukan apakah penyebab kematian dari seorang pria bernama Sutrimo yang memang ditemukan dengan kondisi mulut berbusa di klinik kecantikan Morden ini. Dan saat ini memang pihak kepolisian juga menghimbau kepada pihak keluarga jika memang ditemukan kejanggalan dari kematian Sutrimo untuk segera membuat laporan polisi untuk nantinya bisa ditindaklanjuti dan dilakukan penyelidikan lebih lanjut oleh pihak kepolisian. Lalu juga bisa saya sampaikan terkait tadi dari sejumlah dari olah TKP yang dilakukan memang ada beberapa barang bukti yang dimasukkan ke dalam 4 paper bag yang memang masih belum diketahui barang buktinya apa aja. Namun tadi juga hasil wawancara kami dengan warga sekitar memang banyak yang tidak mengetahui terkait dengan peristiwa ditemukannya jasad dari Sutrimo ini yang memang langsung dibawa ke Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring, Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2026 yang lalu. Lalu juga di dalam penelusuran kami memang kasus ini terungkap setelah memang adanya viral di media sosial yang menyebutkan jika Sutrimo ini merupakan kepala rumah tangga mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriaza, sehingga memang memunculkan perbincangan atau menjadi sorotan di media sosial sehingga pihak kepolisian tuh langsung turun melakukan penyelidikan untuk melakukan pendalaman terkait dengan penyebab kematian dari Sutrimo itu sendiri. Begitu rekan, kembali ke studio.
lapornya juga nggak? Oke, terima kasih. Yang pertama kita menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya saudara S. Nah, Polda Metro Jaya itu mendapatkan informasi ini dari teman-teman media, dari informasi media online, adapun media sosial, termasuk media TV yang menyampaikan adanya dugaan ataupun berita meninggalnya seseorang yang dianggap tidak wajar. Nah, Polda Metro Jaya pasti akan mendalami informasi sekecil apapun, apalagi terkait tentang hilangnya nyawa seseorang. Apakah itu wajar atau tidak wajar? Ini masih didalami. Pasti nanti kami akan sampaikan kepada teman-teman sekalian update terkini. Tapi yang paling utama adalah kami berterima kasih ada informasi ini berawal dari teman-teman media ataupun penggiat-penggiat media sosial. Sekecil apapun informasi pasti akan didalami oleh Polda Metro Jaya, dan ini pasti harus ada profesionalitas, kehati-hatian. Kita tetap menjunjung azas praduga tak bersalah. Pak, dari olah TKP yang ditemukan apa aja, Pak? Masih didalamin, makanya nanti kita melihat, karena selama ini beberapa waktu dari hari kemarin kita mendapatkan postingan-postingan foto, dokumen. Ini kan harus ada pendalaman. Kita juga memberi ruang kepada keluarga korban yang masih dalam kondisi berduka. Dan kita juga memberikan himbauan, apabila memang keluarga korban merasa ada kejanggalan terhadap meninggalnya saudara S, ini bisa membuat laporan kepada Polda Metro Jaya. Dan ini lebih pro justisianya lebih tepat, lebih enak untuk kita melakukan pendalaman. CCTV-nya udah disisir, Pak? Ya, kita kan sampaikan bahwa pihak keluarga masih berduka. Jadi kita harus bisa memisahkan antara proses penegakan hukum dengan empati yang diterima oleh pihak keluarga. CCTV-nya, Pak, udah disisir, Pak? CCTV kan kalau kita melakukan penyisiran dan segala macam itu kan harus ada legalitas. Ketika ada Betul. laporan, apakah ada kemungkinan ekshumasi, Pak? Ada korban ekshumasi, Pak? Ya, makanya ekshumasi itu dilakukan nanti apabila untuk menentukan, kita mencari tahu akibat kematian seseorang. Nah, ini kan ada tahapan-tahapan. Kami akan menyampaikan pada teman-teman tahapan awal. Tadi ditanyakan, kita terima kasih ada informasi ini, tetapi ada tahapan selanjutnya. Nanti kami akan update kepada teman-teman. Itu ya? Ya belum, kan kita masih mendalami itu. Nah, tapi kalau ekshumasi itu perlu persetujuan keluarga atau gimana? Kita melihat memang ada di dalam KUHP itu menentukan bahwa seizin keluarga ataupun tidak diberi izin apabila kematian tersebut dianggap wajar atau tidak wajar. Maka tahapannya nanti itu sudah tahap akhir, nanti akan dilakukan ekshumasi. Pak, ini kan ada jangka waktu dari hari Kamis kejadian ya, Pak ya. Terus kemudian pemeriksaan olah TKP kan hari kemarin ya, Pak ya. Apakah itu juga berpengaruh terhadap kondisi TKP-nya, Pak? Ada kesulitan penyidik untuk mencari penyebab atau... Ya makanya apabila ini sudah memang dilakukan investigasi murni, bukan karena dasar informasi dan lain-lain, nah ini pasti ada teknik-teknik penyidikan yang tidak harus kami sampaikan kepada teman-teman media. Pusat Laboratorium Forensik Polri tidak menemukan adanya racun saat melakukan olah tempat kejadian perkara di Klinik Morden Estetik Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, di mana lokasi tersebut adalah TKP pria bernama Sutrimo ditemukan meninggal dunia. Hal itu disampaikan oleh Kasubnit Resmo Polres Metro Jakarta Selatan, Ibda Robi Pasha, usai olah TKP pada Senin 27 Juli. Meski demikian, polisi menegaskan penyebab pasti kematian Sutrimo masih dalam proses penyelidikan. Dalam olah TKP tersebut, penyidik turut mengamankan sejumlah barang bukti dari dalam klinik, salah satunya adalah benda yang diduga berupa karpet atau tikar. Seluruh barang bukti kemudian dibawa ke Puslap 4 Polri untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sebelumnya, Sutrimo ditemukan meninggal dunia di Klinik Morden Estetik pada Kamis 23 Juli lalu. Saat ditemukan, korban dalam kondisi mulut berbusa dan tubuhnya telah ditutupi kain berwarna biru bermotif bunga. Hingga kini penyebab kematian Sutrimo masih menjadi misteri. Polisi juga masih mendalami pesan terakhir korban sebelum meninggal dunia.
Sementara itu beredar informasi yang menyebut bahwa Sutrimo merupakan kepala urusan rumah tangga atau Karumga di rumah dinas mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah. Namun kepolisian belum membenarkan informasi tersebut dan menyatakan identitas serta keterkaitan korban dengan Febri Adriansyah masih dalam tahap pendalaman. Tim gabungan dari Puslap 4 Barreskrim Polri, Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan dan Polda Metro Jaya menggelar olah tempat kejadian perkara kedua atas kematian pria bernama Sutrimo di Klinik Morden Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Senin 27 Juli. Olah TKP berlangsung selama sekitar 1 jam. Penyidik terlihat membawa 3 bungkusan coklat yang diduga barang bukti untuk kemudian dibawa ke Lab 4 dan diteliti. Sebelumnya, olah TKP pertama digelar pada Minggu 26 Juli malam. Selengkapnya akan dilaporkan jurnalis Tribun News Rekan Abdi Rianda. Silakan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih bisa saya laporkan terkait dengan perkembangan soal temuan adanya seorang pria bernama Sutrimo yang ditemukan tergeletak di klinik kecantikan bernama Morden di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada hari Kamis 23 Juli 2026 yang lalu. Memang saat ini pada hari Senin tanggal 27 Juli 2026 pihak kepolisian kembali melakukan olah TKP untuk mencari bukti-bukti terkait dengan penemuan Sutrimo yang memang tewas di kawasan Kebayoran Baru ini setelah dibawa ke Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring, Jakarta Selatan. Ya, memang dari tadi bisa dari dalam pantauan kami pihak kepolisian bersama dari Polres Metro Jakarta Selatan dan juga Puslap 4 Polri melakukan olah TKP kembali setelah memang dari pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2026 malam hari pihak kepolisian sudah melakukan olah TKP sebelumnya dan langsung memasangkan garis polisi di pagar klinik kecantikan bernama Morden ini. Memang sejauh ini pihak kepolisian masih terus mendalami dan juga barang bukti yang didapat dari hasil olah TKP ini sudah dibawa ke Pusat Laboratorium Forensik atau Puslap 4 Polri untuk nantinya diuji untuk nantinya menentukan apakah penyebab kematian dari seorang pria bernama Sutrimo yang memang ditemukan dengan kondisi mulut berbusa di klinik kecantikan Morden ini. Dan saat ini memang pihak kepolisian juga menghimbau kepada pihak keluarga jika memang ditemukan kejanggalan dari kematian Sutrimo untuk segera membuat laporan polisi untuk nantinya bisa ditindaklanjuti dan dilakukan penyelidikan lebih lanjut oleh pihak kepolisian.
Lalu juga bisa saya sampaikan terkait tadi dari sejumlah dari olah TKP yang dilakukan, memang ada beberapa barang bukti yang dimasukkan ke dalam 4 paper bag yang memang masih belum diketahui barang buktinya apa aja. Namun tadi juga hasil wawancara kami dengan warga sekitar, memang banyak yang tidak mengetahui terkait dengan peristiwa ditemukannya jasad dari Sutrimo ini, yang memang langsung dibawa ke Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring, Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2026 yang lalu. Lalu juga di dalam penelusuran kami memang kasus ini terungkap setelah memang adanya viral di media sosial yang menyebutkan jika Sutrimo ini merupakan kepala rumah tangga mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah, sehingga memang memunculkan perbincangan atau menjadi sorotan di media sosial, sehingga pihak kepolisian tuh langsung turun melakukan penyelidikan untuk melakukan pendalaman terkait dengan penyebab kematian dari Sutrimo itu sendiri. Begitu rekan, kembali ke studio. Lapornya juga nggak? Oke, terima kasih. Yang pertama kita menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya saudara S. Nah, Polda Metro Jaya itu mendapatkan informasi ini dari teman-teman media, dari informasi media online, adapun media sosial, termasuk media TV yang menyampaikan adanya dugaan ataupun berita meninggalnya seseorang yang dianggap tidak wajar. Nah, Polda Metro Jaya pasti akan mendalami informasi sekecil apapun, apalagi terkait tentang hilangnya nyawa seseorang. Apakah itu wajar atau tidak wajar? Ini masih didalami. Pasti nanti kami akan sampaikan kepada teman-teman sekalian update terkini. Tapi yang paling utama adalah kami berterima kasih ada informasi ini berawal dari teman-teman media ataupun penggiat-penggiat media sosial. Sekecil apapun informasi pasti akan didalami oleh Polda Metro Jaya, dan ini pasti harus ada profesionalitas, kehati-hatian. Kita tetap menjunjung azas praduga tak bersalah. Pak, dari olah TKP yang ditemukan apa aja, Pak? Masih didalamin, makanya nanti kita melihat, karena selama ini beberapa waktu dari hari kemarin kita mendapatkan postingan-postingan foto, dokumen. Ini kan harus ada pendalaman. Kita juga memberi ruang kepada keluarga korban yang masih dalam kondisi berduka. Dan kita juga memberikan himbauan, apabila memang keluarga korban merasa ada kejanggalan terhadap meninggalnya saudara S, ini bisa membuat laporan kepada Polda Metro Jaya. Dan ini lebih pro justisianya lebih tepat, lebih enak untuk kita melakukan pendalaman. CCTV-nya udah disisir, Pak? Ya, kita kan sampaikan bahwa pihak keluarga masih berduka. Jadi kita harus bisa memisahkan antara proses penegakan hukum dengan empati yang diterima oleh pihak keluarga. CCTV-nya, Pak, udah disisir, Pak? CCTV kan kalau kita melakukan penyisiran dan segala macam itu kan harus ada legalitas. Ketika ada Betul. laporan, apakah ada kemungkinan ekshumasi, Pak? Ada korban ekshumasi, Pak? Ya, makanya ekshumasi itu dilakukan nanti apabila untuk menentukan, kita mencari tahu akibat kematian seseorang. Nah, ini kan ada tahapan-tahapan. Kami akan menyampaikan pada teman-teman tahapan awal. Tadi ditanyakan, kita terima kasih ada informasi ini, tetapi ada tahapan selanjutnya. Nanti kami akan update kepada teman-teman. Itu ya? Ya belum, kan kita masih mendalami itu. Tapi kalau ekshumasi itu perlu persetujuan keluarga atau gimana? Kita melihat memang ada di dalam KUHP itu menentukan bahwa seizin keluarga ataupun tidak diberi izin apabila kematian tersebut dianggap wajar atau tidak wajar. Maka tahapannya nanti itu sudah tahap akhir, nanti akan dilakukan ekshumasi. Pak, ini kan ada jangka waktu dari hari Kamis kejadian ya, Pak ya. Terus kemudian pemeriksaan olah TKP kan hari kemarin ya, Pak ya. Apakah itu juga berpengaruh terhadap kondisi TKP-nya, Pak? Ada kesulitan penyidik untuk mencari penyebab atau... Ya makanya apabila ini sudah memang dilakukan investigasi murni, bukan karena dasar informasi dan lain-lain, nah ini pasti ada teknik-teknik penyidikan yang tidak harus kami sampaikan kepada teman-teman media.
Pusat Laboratorium Forensik Polri tidak menemukan adanya racun saat melakukan olah tempat kejadian perkara di Klinik Morden Estetik Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, di mana lokasi tersebut adalah TKP pria bernama Sutrimo ditemukan meninggal dunia. Hal itu disampaikan oleh Kasubnit Resmo Polres Metro Jakarta Selatan, Ibda Robi Pasha, usai olah TKP pada Senin 27 Juli. Meski demikian, polisi menegaskan penyebab pasti kematian Sutrimo masih dalam proses penyelidikan. Dalam olah TKP tersebut, penyidik turut mengamankan sejumlah barang bukti dari dalam klinik, salah satunya adalah benda yang diduga berupa karpet atau tikar. Seluruh barang bukti kemudian dibawa ke Puslap 4 Polri untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sebelumnya, Sutrimo ditemukan meninggal dunia di Klinik Morden Estetik pada Kamis 23 Juli lalu. Saat ditemukan, korban dalam kondisi mulut berbusa dan tubuhnya telah ditutupi kain berwarna biru bermotif bunga. Hingga kini penyebab kematian Sutrimo masih menjadi misteri. Polisi juga masih mendalami pesan terakhir korban sebelum meninggal dunia. Sementara itu beredar informasi yang menyebut bahwa Sutrimo merupakan kepala urusan rumah tangga atau Karumga di rumah dinas mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah. Namun kepolisian belum membenarkan informasi tersebut dan menyatakan identitas serta keterkaitan korban dengan Febri Adriansyah masih dalam tahap pendalaman. Tim gabungan dari Puslap 4 Barreskrim Polri, Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan, dan Polda Metro Jaya menggelar olah tempat kejadian perkara kedua atas kematian pria bernama Sutrimo di Klinik Morden Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Senin 27 Juli. Olah TKP berlangsung selama sekitar 1 jam. Penyidik terlihat membawa 3 bungkusan coklat yang diduga barang bukti untuk kemudian dibawa ke Lab 4 dan diteliti. Sebelumnya, olah TKP pertama digelar pada Minggu 26 Juli malam. Selengkapnya akan dilaporkan jurnalis Tribun News Rekan Abdi Rianda. Silakan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih bisa saya laporkan terkait dengan perkembangan soal temuan adanya seorang pria bernama Sutrimo yang ditemukan tergeletak di klinik kecantikan bernama Morden di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada hari Kamis 23 Juli 2026 yang lalu. Memang saat ini pada hari Senin tanggal 27 Juli 2026 pihak kepolisian kembali melakukan olah TKP untuk mencari bukti-bukti terkait dengan penemuan Sutrimo yang memang tewas di kawasan Kebayoran Baru ini setelah dibawa ke Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring, Jakarta Selatan. Ya, memang dari tadi bisa dari dalam pantauan kami pihak kepolisian bersama dari Polres Metro Jakarta Selatan dan juga Puslap 4 Polri melakukan olah TKP kembali setelah memang dari pada hari Minggu tanggal 26
Juli 2026 malam hari pihak kepolisian sudah melakukan olah TKP sebelumnya dan langsung memasangkan garis polisi di pagar klinik kecantikan bernama Morden ini. Memang sejauh ini pihak kepolisian masih terus mendalami dan juga barang bukti yang didapat dari hasil olah TKP ini sudah dibawa ke Pusat Laboratorium Forensik atau Puslapor Polri untuk nantinya diuji untuk nantinya menentukan apakah penyebab kematian dari seorang pria bernama Sutrimo yang memang ditemukan dengan kondisi mulut berbusa di klinik kecantikan Morden ini. Dan saat ini memang pihak kepolisian juga menghimbau kepada pihak keluarga jika memang ditemukan kejanggalan dari kematian Sutrimo untuk segera membuat laporan polisi untuk nantinya bisa ditindaklanjuti dan dilakukan penyelidikan lebih lanjut oleh pihak kepolisian. Lalu juga bisa saya sampaikan terkait tadi dari sejumlah dari olah TKP yang dilakukan memang ada beberapa barang bukti yang dimasukkan ke dalam 4 paper bag yang memang masih belum diketahui barang buktinya apa aja. Namun tadi juga hasil wawancara kami dengan warga sekitar memang banyak yang tidak mengetahui terkait dengan peristiwa ditemukannya jasad dari Sutrimo ini yang memang langsung dibawa ke Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring, Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2026 yang lalu. Lalu juga di dalam penelusuran kami memang kasus ini terungkap setelah memang adanya viral di media sosial yang menyebutkan jika Sutrimo ini merupakan kepala rumah tangga mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah, sehingga memang memunculkan perbincangan atau menjadi sorotan di media sosial sehingga pihak kepolisian tuh langsung turun melakukan penyelidikan untuk melakukan pendalaman terkait dengan penyebab kematian dari Sutrimo itu sendiri. Begitu rekan, kembali ke studio. Lapornya juga nggak? Oke, terima kasih. Yang pertama kita menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya saudara S. Nah, Polda Metro Jaya itu mendapatkan informasi ini dari teman-teman media, dari informasi media online, adapun media sosial, termasuk media TV yang menyampaikan adanya dugaan ataupun berita meninggalnya seseorang yang dianggap tidak wajar. Nah, Polda Metro Jaya pasti akan mendalami informasi sekecil apapun, apalagi terkait tentang hilangnya nyawa seseorang. Apakah itu wajar atau tidak wajar? Ini masih didalami. Pasti nanti kami akan sampaikan kepada teman-teman sekalian update terkini. Tapi yang paling utama adalah kami berterima kasih ada informasi ini berawal dari teman-teman media ataupun penggiat-penggiat media sosial. Sekecil apapun informasi pasti akan didalami oleh Polda Metro Jaya, dan ini pasti harus ada profesionalitas, kehati-hatian. Kita tetap menjunjung azas praduga tak bersalah. Pak, dari olah TKP yang ditemukan apa aja, Pak? Masih didalamin, makanya nanti kita melihat, karena selama ini beberapa waktu dari hari kemarin kita mendapatkan postingan-postingan foto, dokumen. Ini kan harus ada pendalaman. Kita juga memberi ruang kepada keluarga korban yang masih dalam kondisi berduka. Dan kita juga memberikan himbauan, apabila memang keluarga korban merasa ada kejanggalan terhadap meninggalnya saudara S, ini bisa membuat laporan kepada Polda Metro Jaya, dan ini lebih pro-justisianya lebih tepat, lebih enak untuk kita melakukan pendalaman. CCTV-nya udah disisir, Pak? Ya, kita kan sampaikan bahwa pihak keluarga masih berduka, jadi kita harus bisa memisahkan antara proses penegakan hukum dengan empati yang diterima oleh pihak keluarga. CCTV-nya, Pak, udah disisir, Pak? CCTV kan kalau kita melakukan penyisiran dan segala macam itu kan harus ada legalitas. Ketika ada Betul. laporan, apakah ada kemungkinan ekshumasi, Pak? Ada korban ekshumasi, Pak? Ya, makanya ekshumasi itu dilakukan nanti apabila untuk menentukan, kita mencari tahu akibat kematian seseorang. Nah, ini kan ada tahapan-tahapan. Kami akan menyampaikan pada teman-teman tahapan awal. Tadi ditanyakan, kita terima kasih ada informasi ini, tetapi ada tahapan selanjutnya. Nanti kami akan update kepada teman-teman. Itu ya. Sudah ada
Ya belum, kan kita masih mendalami itu. Nah, tapi kalau ekshumasi itu perlu ke persetujuan keluarga atau gimana? Kita melihat memang ada di dalam KUHP itu menentukan bahwa seizin keluarga ataupun tidak diberi izin apabila kematian tersebut dianggap wajar atau tidak wajar. Maka tahapannya nanti itu udah tahap akhir, nanti akan dilakukan ekshumasi. Pak, ini kan ada jangka jeda waktu dari hari Kamis kejadian ya Pak ya, terus kemudian pemeriksaan olah TKP kan hari kemarin ya Pak ya, maka itu juga berpengaruh terhadap kondisi TKP-nya Pak. Ada kesulitan penyidik untuk mencari penyebab atau... Ya makanya apabila ini sudah memang dilakukan investigasi murni, bukan karena dasar informasi dan lain-lain, nah ini pasti ada teknik-teknik penyidikan yang tidak harus kami sampaikan kepada teman-teman media. Pusat Laboratorium Forensik Polri tidak menemukan adanya racun saat melakukan olah tempat kejadian perkara di Klinik Morden Estetik Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, di mana lokasi tersebut adalah TKP pria bernama Sutrimo ditemukan meninggal dunia. Hal itu disampaikan oleh Kasubnit Resmo Polres Metro Jakarta Selatan, Ibda Robi Pasha, usai olah TKP pada Senin 27 Juli. Meski demikian, polisi menegaskan penyebab pasti kematian Sutrimo masih dalam proses penyelidikan. Dalam olah TKP tersebut, penyidik turut mengamankan sejumlah barang bukti dari dalam klinik, salah satunya adalah benda yang diduga berupa karpet atau tikar. Seluruh barang bukti kemudian dibawa ke Puslap 4 Polri untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sebelumnya, Sutrimo ditemukan meninggal dunia di Klinik Morden Estetik pada Kamis 23 Juli lalu. Saat ditemukan, korban dalam kondisi mulut berbusa dan tubuhnya telah ditutupi kain berwarna biru bermotif bunga. Hingga kini penyebab kematian Sutrimo masih menjadi misteri. Polisi juga masih mendalami pesan terakhir korban sebelum meninggal dunia. Sementara itu beredar informasi yang menyebut bahwa Sutrimo merupakan kepala urusan rumah tangga atau Karumga di rumah dinas mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah. Namun kepolisian belum membenarkan informasi tersebut dan menyatakan identitas serta keterkaitan korban dengan Febri Adriansyah masih dalam tahap pendalaman. Tim gabungan dari Puslap 4 Barreskrim Polri, Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan, dan Polda Metro Jaya menggelar olah tempat kejadian perkara kedua atas kematian pria bernama Sutrimo di Klinik Morden Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Senin 27 Juli. Olah TKP berlangsung selama sekitar 1 jam. Penyidik terlihat membawa 3 bungkusan coklat yang diduga barang bukti untuk kemudian dibawa ke Lab 4 dan diteliti. Sebelumnya, olah TKP pertama digelar pada Minggu 26 Juli malam. Selengkapnya akan dilaporkan jurnalis Tribun News Rekan Abdi Rianda. Silakan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih bisa saya laporkan terkait dengan perkembangan soal temuan adanya
seorang pria bernama Sutrimo yang ditemukan tergeletak di klinik kecantikan bernama Morden di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada hari Kamis 23 Juli 2026 yang lalu. Memang saat ini pada hari Senin tanggal 27 Juli 2026 pihak kepolisian kembali melakukan olah TKP untuk mencari bukti-bukti terkait dengan penemuan Sutrimo yang memang tewas di kawasan Kebayoran Baru ini setelah dibawa ke Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring, Jakarta Selatan. Ya, memang dari tadi bisa dari dalam pantauan kami pihak kepolisian bersama dari Polres Metro Jakarta Selatan dan juga Puslapor Polri melakukan olah TKP kembali setelah memang dari pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2026 malam hari pihak kepolisian sudah melakukan olah TKP sebelumnya dan langsung memasangkan garis polisi di pagar klinik kecantikan bernama Morden ini. Memang sejauh ini pihak kepolisian masih terus mendalami dan juga barang bukti yang didapat dari hasil olah TKP ini sudah dibawa ke Pusat Laboratorium Forensik atau Puslapor Polri untuk nantinya diuji untuk nantinya menentukan apakah penyebab kematian dari seorang pria bernama Sutrimo yang memang ditemukan dengan kondisi mulut berbusa di klinik kecantikan Morden ini. Dan saat ini memang pihak kepolisian juga menghimbau kepada pihak keluarga jika memang ditemukan kejanggalan dari kematian Sutrimo untuk segera membuat laporan polisi untuk nantinya bisa ditindaklanjuti dan dilakukan penyelidikan lebih lanjut oleh pihak kepolisian. Lalu juga bisa saya sampaikan terkait tadi dari sejumlah dari olah TKP yang dilakukan memang ada beberapa barang bukti yang dimasukkan ke dalam 4 paper bag yang memang masih belum diketahui barang buktinya apa aja. Namun tadi juga hasil wawancara kami dengan warga sekitar memang banyak yang tidak mengetahui terkait dengan peristiwa ditemukannya jasad dari Sutrimo ini yang memang langsung dibawa ke Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring, Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2026 yang lalu. Lalu juga di dalam penelusuran kami memang kasus ini terungkap setelah memang adanya viral di media sosial yang menyebutkan jika Sutrimo ini merupakan kepala rumah tangga mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah, sehingga memang memunculkan perbincangan atau menjadi sorotan di media sosial sehingga pihak kepolisian tuh langsung turun melakukan penyelidikan untuk melakukan pendalaman terkait dengan penyebab kematian dari Sutrimo itu sendiri. Begitu rekan, kembali ke studio. Lapornya juga nggak? Oke, terima kasih. Yang pertama kita menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya saudara S. Nah, Polda Metro Jaya itu mendapatkan informasi ini dari teman-teman media, dari informasi media online, adapun media sosial, termasuk media TV yang menyampaikan adanya dugaan ataupun berita meninggalnya seseorang yang dianggap tidak wajar. Nah, Polda Metro Jaya pasti akan mendalami informasi sekecil apapun, apalagi terkait tentang hilangnya nyawa seseorang. Apakah itu wajar atau tidak wajar? Ini masih didalami. Pasti nanti kami akan sampaikan kepada teman-teman sekalian update terkini. Tapi yang paling utama adalah kami berterima kasih ada informasi ini berawal dari teman-teman media ataupun penggiat-penggiat media sosial. Sekecil apapun informasi pasti akan didalami oleh Polda Metro Jaya, dan ini pasti harus ada profesionalitas, kehati-hatian. Kita tetap menjunjung azas praduga tak bersalah. Pak, dari olah TKP yang ditemukan apa aja, Pak? Masih didalamin, makanya nanti kita melihat, karena selama ini beberapa waktu dari hari kemarin kita mendapatkan postingan-postingan foto, dokumen. Ini kan harus ada pendalaman. Kita juga memberi ruang kepada keluarga korban yang masih dalam kondisi berduka, dan kita juga memberikan himbauan
apabila memang keluarga korban merasa ada kejanggalan terhadap meninggalnya saudara S, ini bisa membuat laporan kepada Polda Metro Jaya, dan ini lebih pro-justusianya lebih tepat, lebih enak untuk kita melakukan pendalaman. CCTV-nya udah disisir, Pak. Ya, kita kan sampaikan bahwa pihak keluarga masih berduka. Jadi kita harus bisa memisahkan antara proses penegakan hukum dengan empati yang diterima oleh pihak keluarga. CCTV-nya Pak udah disisir, Pak. CCTV kan kalau kita melakukan penyisiran dan segala macam itu kan harus ada legalitas. Ketika ada Betul. laporan, apakah ada kemungkinan ekshumasi, Pak? Ada korban ekshumasi, Pak? Ya, makanya ekshumasi itu dilakukan nanti apabila untuk menentukan, kita mencari tahu akibat kematian seseorang. Nah, ini kan ada tahapan-tahapan. Kami akan menyampaikan pada teman-teman tahapan awal. Tadi ditanyakan, kita terima kasih ada informasi ini, tetapi ada tahapan selanjutnya. Nanti kami akan update kepada teman-teman. Itu ya? Ya belum, kan kita masih mendalami itu. Tapi kalau ekshumasi itu perlu ke persetujuan keluarga atau gimana? Kita melihat memang ada di dalam KUHP itu menentukan bahwa seizin keluarga ataupun tidak diberi izin apabila kematian tersebut dianggap wajar atau tidak wajar. Maka tahapannya nanti itu sudah tahap akhir, nanti akan dilakukan ekshumasi. Pak, ini kan ada jangka waktu dari hari Kamis kejadian ya Pak ya, terus kemudian pemeriksaan olah TKP kan hari kemarin ya Pak ya, apakah itu juga berpengaruh terhadap kondisi TKP-nya Pak? Ada kesulitan penyidik untuk mencari penyebab atau... Ya makanya apabila ini sudah memang dilakukan investigasi murni, bukan karena dasar informasi dan lain-lain, nah ini pasti ada teknik-teknik penyidikan yang tidak harus kami sampaikan kepada teman-teman media. Pusat Laboratorium Forensik Polri tidak menemukan adanya racun saat melakukan olah tempat kejadian perkara di Klinik Morden Estetik Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, di mana lokasi tersebut adalah TKP pria bernama Sutrimo ditemukan meninggal dunia. Hal itu disampaikan oleh Kasubnit Resmo Polres Metro Jakarta Selatan, Ibda Robi Pasha, usai olah TKP pada Senin 27 Juli. Meski demikian, polisi menegaskan penyebab pasti kematian Sutrimo masih dalam proses penyelidikan. Dalam olah TKP tersebut, penyidik turut mengamankan sejumlah barang bukti dari dalam klinik, salah satunya adalah benda yang diduga berupa karpet atau tikar. Seluruh barang bukti kemudian dibawa ke Puslap 4 Polri untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sebelumnya, Sutrimo ditemukan meninggal dunia di Klinik Morden Estetik pada Kamis 23 Juli lalu. Saat ditemukan, korban dalam kondisi mulut berbusa dan tubuhnya telah ditutupi kain berwarna biru bermotif bunga. Hingga kini penyebab kematian Sutrimo masih menjadi misteri. Polisi juga masih mendalami pesan terakhir korban sebelum meninggal dunia. Sementara itu beredar informasi yang menyebut bahwa Sutrimo merupakan kepala urusan rumah tangga atau Karumga di rumah dinas mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah. Namun kepolisian belum membenarkan informasi tersebut dan menyatakan identitas serta keterkaitan korban dengan Febri Adriansyah masih dalam tahap pendalaman.
Tim gabungan dari Puslap 4 Barreskrim Polri, Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan dan Polda Metro Jaya menggelar olah tempat kejadian perkara kedua atas kematian pria bernama Sutrimo di Klinik Morden, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Senin 27 Juli. Olah TKP berlangsung selama sekitar 1 jam. Penyidik terlihat membawa 3 bungkusan coklat yang diduga barang bukti untuk kemudian dibawa ke Lab 4 dan diteliti. Sebelumnya, olah TKP pertama digelar pada Minggu 26 Juli malam. Selengkapnya akan dilaporkan jurnalis Tribun News Rekan Abdi Rianda. Silakan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih bisa saya laporkan terkait dengan perkembangan soal temuan adanya seorang pria bernama Sutrimo yang ditemukan tergelepak di klinik kecantikan bernama Morden di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada hari Kamis 23 Juli 2026 yang lalu. Memang saat ini pada hari Senin tanggal 27 Juli 2026 pihak kepolisian kembali melakukan olah TKP untuk mencari bukti-bukti terkait dengan penemuan Sutrimo yang memang tewas di kawasan Kebayoran Baru ini setelah dibawa ke Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring, Jakarta Selatan. Ya, memang dari tadi bisa dari dalam pantauan kami pihak kepolisian bersama dari Polres Metro Jakarta Selatan dan juga Puslap 4 Polri melakukan olah TKP kembali setelah memang dari pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2026 malam hari pihak kepolisian sudah melakukan olah TKP sebelumnya dan langsung memasangkan garis polisi di pagar klinik kecantikan bernama Morden ini. Memang sejauh ini pihak kepolisian masih terus mendalami dan juga barang bukti yang didapat dari hasil olah TKP ini sudah dibawa ke Pusat Laboratorium Forensik atau Puslap 4 Polri untuk nantinya diuji untuk nantinya menentukan apakah penyebab kematian dari seorang pria bernama Sutrimo yang memang ditemukan dengan kondisi mulut berbusa di klinik kecantikan Morden ini. Dan saat ini memang pihak kepolisian juga menghimbau kepada pihak keluarga jika memang ditemukan kejanggalan dari kematian Sutrimo untuk segera membuat laporan polisi untuk nantinya bisa ditindaklanjuti dan dilakukan penyelidikan lebih lanjut oleh pihak kepolisian. Lalu juga bisa saya sampaikan terkait tadi dari sejumlah dari olah TKP yang dilakukan memang ada beberapa barang bukti yang dimasukkan ke dalam 4 paper bag yang memang masih belum diketahui barang buktinya apa aja. Namun tadi juga hasil wawancara kami dengan warga sekitar memang banyak yang tidak mengetahui terkait dengan peristiwa ditemukannya jasad dari Sutrimo ini yang memang langsung dibawa ke Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring, Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2026 yang lalu. Lalu juga di dalam penelusuran kami memang kasus ini terungkap setelah memang adanya viral di media sosial yang menyebutkan jika Sutrimo ini merupakan kepala rumah tangga mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah, sehingga memang memunculkan perbincangan atau menjadi sorotan di media sosial sehingga pihak kepolisian tuh langsung turun melakukan penyelidikan untuk melakukan pendalaman terkait dengan penyebab kematian dari Sutrimo itu sendiri. Begitu rekan, kembali ke studio. Lapornya juga nggak? Oke, terima kasih. Yang pertama kita menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya saudara S. Nah, Polda Metro Jaya itu mendapatkan informasi ini dari teman-teman media, dari informasi media online, adapun media sosial, termasuk media TV yang menyampaikan adanya dugaan ataupun berita meninggalnya seseorang yang dianggap tidak wajar. Nah, Polda Metro Jaya pasti akan mendalami informasi sekecil apapun, apalagi terkait tentang hilangnya nyawa seseorang. Apakah itu wajar atau tidak wajar? Ini masih didalami. Pasti nanti kami akan sampaikan kepada teman-teman sekalian update terkini.
Tapi yang paling utama adalah kami berterima kasih ada informasi ini berawal dari teman-teman media ataupun penggiat-penggiat media sosial. Sekecil apapun informasi pasti akan didalami oleh Polda Metro Jaya, dan ini pasti harus ada profesionalitas, kehati-hatian. Kita tetap menjunjung azas praduga tak bersalah. Pak, dari olah TKP yang ditemukan apa aja, Pak? Masih didalamin, makanya nanti kita melihat, karena selama ini beberapa waktu dari hari kemarin kita mendapatkan postingan-postingan foto, dokumen. Ini kan harus ada pendalaman. Kita juga memberi ruang kepada keluarga korban yang masih dalam kondisi berduka. Dan kita juga memberikan himbauan, apabila memang keluarga korban merasa ada kejanggalan terhadap meninggalnya saudara S, ini bisa membuat laporan kepada Polda Metro Jaya. Dan ini lebih pro justisianya lebih tepat, lebih enak untuk kita melakukan pendalaman. CCTV-nya udah disisir, Pak? Ya, kita kan sampaikan bahwa pihak keluarga masih berduka. Jadi kita harus bisa memisahkan antara proses penegakan hukum dengan empati yang diterima oleh pihak keluarga. CCTV-nya, Pak, udah disisir, Pak? CCTV kan kalau kita melakukan penyisiran dan segala macam itu kan harus ada legalitas. Ketika ada Betul. laporan, apakah ada kemungkinan ekshumasi, Pak? Ada korban ekshumasi, Pak? Ya, makanya ekshumasi itu dilakukan nanti apabila untuk menentukan, kita mencari tahu akibat kematian seseorang. Nah, ini kan ada tahapan-tahapan. Kami akan menyampaikan pada teman-teman tahapan awal. Tadi ditanyakan, kita terima kasih ada informasi ini, tetapi ada tahapan selanjutnya. Nanti kami akan update kepada teman-teman. Itu ya? Ya belum, kan kita masih mendalami itu. Tapi kalau ekshumasi itu perlu persetujuan keluarga atau gimana? Kita melihat memang ada di dalam KUHP itu menentukan bahwa seizin keluarga ataupun tidak diberi izin apabila kematian tersebut dianggap wajar atau tidak wajar. Maka tahapannya nanti itu sudah tahap akhir, nanti akan dilakukan ekshumasi. Pak, ini kan ada jangka waktu dari hari Kamis kejadian ya, Pak ya. Terus kemudian pemeriksaan olah TKP kan hari kemarin ya, Pak ya. Apakah itu juga berpengaruh terhadap kondisi TKP-nya, Pak? Ada kesulitan penyidik untuk mencari penyebab atau... Ya makanya apabila ini sudah memang dilakukan investigasi murni, bukan karena dasar informasi dan lain-lain, nah ini pasti ada teknik-teknik penyidikan yang tidak harus kami sampaikan kepada teman-teman media. Pusat Laboratorium Forensik Polri tidak menemukan adanya racun saat melakukan olah tempat kejadian perkara di Klinik Morden Estetik Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, di mana lokasi tersebut adalah TKP pria bernama Sutrimo ditemukan meninggal dunia. Hal itu disampaikan oleh Kasubnit Resmo Polres Metro Jakarta Selatan, Ibda Robi Pasha, usai olah TKP pada Senin 27 Juli. Meski demikian, polisi menegaskan penyebab pasti kematian Sutrimo masih dalam proses penyelidikan. Dalam olah TKP tersebut, penyidik turut mengamankan sejumlah barang bukti dari dalam klinik, salah satunya adalah benda yang diduga berupa karpet atau tikar. Seluruh barang bukti kemudian dibawa ke Puslap 4 Polri untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sebelumnya, Sutrimo ditemukan meninggal dunia di Klinik Morden Estetik pada Kamis 23 Juli lalu. Saat ditemukan, korban dalam kondisi mulut berbusa dan tubuhnya telah ditutupi kain berwarna biru bermotif bunga. Hingga kini penyebab kematian Sutrimo masih menjadi misteri. Polisi juga masih mendalami pesan terakhir korban sebelum meninggal dunia. Sementara itu beredar informasi yang menyebut bahwa Sutrimo merupakan kepala urusan rumah tangga atau Karumga di rumah dinas mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah. Namun kepolisian belum membenarkan informasi tersebut dan menyatakan identitas serta keterkaitan korban dengan Febri Adriansyah masih dalam tahap pendalaman.
Pesawat sampai sini aja ya. Tim gabungan dari Puslap 4 Barreskrim Polri, Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan dan Polda Metro Jaya menggelar olah tempat kejadian perkara kedua atas kematian pria bernama Sutrimo di Klinik Morden, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Senin 27 Juli. Olah TKP berlangsung selama sekitar 1 jam. Penyidik terlihat membawa 3 bungkusan coklat yang diduga barang bukti untuk kemudian dibawa ke Lab 4 dan diteliti. Sebelumnya, olah TKP pertama digelar pada Minggu 26 Juli malam. Selengkapnya akan dilaporkan jurnalis Tribun News Rekan Abdi Rianda. Silakan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih. Bisa saya laporkan terkait dengan perkembangan soal temuan adanya seorang pria bernama Sutrimo yang ditemukan tergelepak di klinik kecantikan bernama Morden di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada hari Kamis 23 Juli 2026 yang lalu. Memang saat ini pada hari Senin tanggal 27 Juli 2026 pihak kepolisian kembali melakukan olah TKP untuk mencari bukti-bukti terkait dengan penemuan Sutrimo yang memang tewas di kawasan Kebayoran Baru ini setelah dibawa ke Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring, Jakarta Selatan. Ya, memang dari tadi bisa dari dalam pantauan kami pihak kepolisian bersama dari Polres Metro Jakarta Selatan dan juga Puslap 4 Polri melakukan olah TKP kembali setelah memang pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2026 malam hari pihak kepolisian sudah melakukan olah TKP sebelumnya dan langsung memasangkan garis polisi di pagar klinik kecantikan bernama Morden ini. Memang sejauh ini pihak kepolisian masih terus mendalami dan juga barang bukti yang didapat dari hasil olah TKP ini sudah dibawa ke Pusat Laboratorium Forensik atau Puslap 4 Polri untuk nantinya diuji untuk nantinya menentukan apakah penyebab kematian dari seorang pria bernama Sutrimo yang memang ditemukan dengan kondisi mulut berbusa di klinik kecantikan Morden ini. Dan saat ini memang pihak kepolisian juga menghimbau kepada pihak keluarga jika memang ditemukan kejanggalan dari kematian Sutrimo untuk segera membuat laporan polisi untuk nantinya bisa ditindaklanjuti dan dilakukan penyelidikan lebih lanjut oleh pihak kepolisian. Lalu juga bisa saya sampaikan terkait tadi dari sejumlah dari olah TKP yang dilakukan memang ada beberapa barang bukti yang dimasukkan ke dalam 4 paper bag yang memang masih belum diketahui barang buktinya apa aja. Namun tadi juga hasil wawancara kami dengan warga sekitar memang banyak yang tidak mengetahui terkait dengan peristiwa ditemukannya jasad dari Sutrimo ini yang memang langsung dibawa ke Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring, Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2026 yang lalu. Lalu juga di dalam penelusuran kami memang kasus ini terungkap setelah memang adanya viral di media sosial yang menyebutkan jika Sutrimo ini merupakan kepala rumah tangga mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah, sehingga memang memunculkan perbincangan atau menjadi sorotan di media sosial sehingga pihak kepolisian tuh langsung turun melakukan penyelidikan untuk melakukan pendalaman terkait dengan penyebab kematian dari Sutrimo itu sendiri. Begitu rekan, kembali ke studio.
sore juga nggak? Oke, terima kasih. Yang pertama kita menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya saudara S. Nah, Polda Metro Jaya itu mendapatkan informasi ini dari teman-teman media, dari informasi media online, adapun media sosial, termasuk media TV yang menyampaikan adanya dugaan ataupun berita meninggalnya seseorang yang dianggap tidak wajar. Nah, Polda Metro Jaya pasti akan mendalami informasi sekecil apapun, apalagi terkait tentang hilangnya nyawa seseorang. Apakah itu wajar atau tidak wajar? Ini masih didalami. Pasti nanti kami akan sampaikan kepada teman-teman sekalian update terkini. Tapi yang paling utama adalah kami berterima kasih ada informasi ini berawal dari teman-teman media ataupun penggiat-penggiat media sosial. Sekecil apapun informasi pasti akan didalami oleh Polda Metro Jaya, dan ini pasti harus ada profesionalitas, kehati-hatian. Kita tetap menjunjung azas praduga tak bersalah. Pak, dari olah TKP yang ditemukan apa aja, Pak? Masih didalami, makanya nanti kita melihat, karena selama ini beberapa waktu dari hari kemarin kita mendapatkan postingan-postingan foto, dokumen. Ini kan harus ada pendalaman. Kita juga memberi ruang kepada keluarga korban yang masih dalam kondisi berduka. Dan kita juga memberikan himbauan, apabila memang keluarga korban merasa ada kejanggalan terhadap meninggalnya saudara S, ini bisa membuat laporan kepada Polda Metro Jaya, dan ini lebih pro justisianya lebih tepat, lebih enak untuk kita melakukan pendalaman. CCTV-nya udah disisir, Pak? Ya, kita kan sampaikan bahwa pihak keluarga masih berduka, jadi kita harus bisa memisahkan antara proses penegakan hukum dengan empati yang diterima oleh pihak keluarga. CCTV-nya, Pak, udah disisir, Pak? CCTV kan kalau kita melakukan penyisiran dan segala macam itu kan harus ada legalitas. Pak, ketika ada Betul. laporan, apakah ada kemudian ekshumasi, Pak, terhadap korban, ekshumasi, Pak? Ya, makanya ekshumasi itu dilakukan nanti apabila untuk menentukan, kita mencari tahu akibat kematian seseorang. Nah, ini kan ada tahapan-tahapan. Kami akan menyampaikan pada teman-teman tahapan awal. Tadi ditanyakan, kita terima kasih ada informasi ini, tetapi ada tahapan selanjutnya. Nanti kami akan update kepada teman-teman. Itu ya? Ya belum, kan kita masih mendalami itu. Tapi kalau ekshumasi itu perlu persetujuan keluarga atau gimana? Kita melihat memang ada di dalam KUHP itu menentukan bahwa seizin keluarga ataupun tidak diberi izin apabila kematian tersebut dianggap wajar atau tidak wajar. Maka tahapannya nanti itu udah tahap akhir, nanti akan dilakukan ekshumasi. Pak, ini kan ada jeda waktu dari hari Kamis kejadian ya, Pak, ya. Terus kemudian pemeriksaan olah TKP kan hari kemarin ya, Pak, ya. Apakah itu juga berpengaruh terhadap kondisi TKP-nya, Pak? Ada kesulitan penyidik untuk mencari penyebab atau... Ya makanya apabila ini sudah memang dilakukan investigasi murni, bukan karena dasar informasi dan lain-lain, nah ini pasti ada teknik-teknik penyidikan yang tidak harus kami sampaikan kepada teman-teman media. Pusat Laboratorium Forensik Polri tidak menemukan adanya racun saat melakukan olah tempat kejadian perkara di Klinik Morden Estetik Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, di mana lokasi tersebut adalah TKP pria bernama Sutrimo ditemukan meninggal dunia. Hal itu disampaikan oleh Kasubnit Resmo Polres Metro Jakarta Selatan, Ibda Robi Pasha, usai olah TKP pada Senin 27 Juli. Meski demikian, polisi menegaskan penyebab pasti kematian Sutrimo masih dalam proses penyelidikan. Dalam olah TKP tersebut, penyidik turut mengamankan sejumlah barang bukti dari dalam klinik, salah satunya adalah benda yang diduga berupa karpet atau tikar. Seluruh barang bukti kemudian dibawa ke Puslap 4 Polri untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sebelumnya, Sutrimo ditemukan meninggal dunia di Klinik Morden Estetik pada Kamis 23 Juli lalu. Saat ditemukan, korban dalam kondisi mulut berbusa dan tubuhnya telah ditutupi kain berwarna biru bermotif bunga. Hingga kini penyebab kematian Sutrimo masih menjadi misteri. Polisi juga masih mendalami pesan terakhir korban sebelum meninggal dunia.
Sementara itu beredar informasi yang menyebut bahwa Sutrimo merupakan kepala urusan rumah tangga atau Karumga di rumah dinas mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah. Namun kepolisian belum membenarkan informasi tersebut dan menyatakan identitas serta keterkaitan korban dengan Febri Adriansyah masih dalam tahap pendalaman. Pertama sampai sini aja ya. Tim gabungan dari Puslap 4 Barreskrim Polri, Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan dan Polda Metro Jaya menggelar olah tempat kejadian perkara kedua atas kematian pria bernama Sutrimo di Klinik Morden, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Senin 27 Juli. Olah TKP berlangsung selama sekitar 1 jam. Penyidik terlihat membawa 3 bungkusan coklat yang diduga barang bukti untuk kemudian dibawa ke Lab 4 dan diteliti. Sebelumnya, olah TKP pertama digelar pada Minggu 26 Juli malam. Selengkapnya akan dilaporkan jurnalis Tribun News Rekan Abdi Rianda. Silakan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih. Bisa saya laporkan terkait dengan perkembangan soal temuan adanya seorang pria bernama Sutrimo yang ditemukan tergeletak di klinik kecantikan bernama Morden di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada hari Kamis 23 Juli 2026 yang lalu. Memang saat ini pada hari Senin tanggal 27 Juli 2026 pihak kepolisian kembali melakukan olah TKP untuk mencari bukti-bukti terkait dengan penemuan Sutrimo yang memang tewas di kawasan Kebayoran Baru ini setelah dibawa ke Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Buring, Jakarta Selatan. Ya, memang dari tadi bisa dari dalam pantauan kami pihak kepolisian bersama dari Polres Metro Jakarta Selatan dan juga Puslap 4 Polri melakukan olah TKP kembali setelah memang pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2026 malam hari pihak kepolisian sudah melakukan olah TKP sebelumnya dan langsung memasangkan garis polisi di pagar klinik kecantikan bernama Morden ini. Memang sejauh ini pihak kepolisian masih terus mendalami dan juga barang bukti yang didapat dari hasil olah TKP ini sudah dibawa ke Pusat Laboratorium Forensik atau Puslap 4 Polri untuk nantinya diuji untuk nantinya menentukan apakah penyebab kematian dari seorang pria bernama Sutrimo yang memang ditemukan dengan kondisi mulut berbusa di klinik kecantikan Morden ini. Dan saat ini memang pihak kepolisian juga menghimbau kepada pihak keluarga jika memang ditemukan kejanggalan dari kematian Sutrimo untuk segera membuat laporan polisi untuk nantinya bisa ditindaklanjuti dan dilakukan penyelidikan lebih lanjut oleh pihak kepolisian.
Lalu juga bisa saya sampaikan terkait tadi dari sejumlah dari olah TKP yang dilakukan, memang ada beberapa barang bukti yang dimasukkan ke dalam 4 paper bag yang memang masih belum diketahui barang buktinya apa aja. Namun tadi juga hasil wawancara kami dengan warga sekitar, memang banyak yang tidak mengetahui terkait dengan peristiwa ditemukannya jasad dari Sutrimo ini, yang memang langsung dibawa ke Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring, Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2026 yang lalu. Lalu juga di dalam penelusuran kami memang kasus ini terungkap setelah memang adanya viral di media sosial yang menyebutkan jika Sutrimo ini merupakan kepala rumah tangga mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah, sehingga memang memunculkan perbincangan atau menjadi sorotan di media sosial, sehingga pihak kepolisian tuh langsung turun melakukan penyelidikan untuk melakukan pendalaman terkait dengan penyebab kematian dari Sutrimo itu sendiri. Begitu rekan, kembali ke studio. Lapornya juga nggak? Oke, terima kasih. Yang pertama kita menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya saudara S. Nah, Polda Metro Jaya itu mendapatkan informasi ini dari teman-teman media, dari informasi media online, adapun media sosial, termasuk media TV yang menyampaikan adanya dugaan ataupun berita meninggalnya seseorang yang dianggap tidak wajar. Nah, Polda Metro Jaya pasti akan mendalami informasi sekecil apapun, apalagi terkait tentang hilangnya nyawa seseorang. Apakah itu wajar atau tidak wajar? Ini masih didalami. Pasti nanti kami akan sampaikan kepada teman-teman sekalian update terkini. Tapi yang paling utama adalah kami berterima kasih ada informasi ini berawal dari teman-teman media ataupun penggiat-penggiat media sosial. Sekecil apapun informasi pasti akan didalami oleh Polda Metro Jaya, dan ini pasti harus ada profesionalitas, kehati-hatian. Kita tetap menjunjung azas praduga tak bersalah. Pak, dari olah TKP yang ditemukan apa aja, Pak? Masih didalami, makanya nanti kita melihat, karena selama ini beberapa waktu dari hari kemarin kita mendapatkan postingan-postingan foto, dokumen. Ini kan harus ada pendalaman. Kita juga memberi ruang kepada keluarga korban yang masih dalam kondisi berduka. Dan kita juga memberikan himbauan, apabila memang keluarga korban merasa ada kejanggalan terhadap meninggalnya saudara S, ini bisa membuat laporan kepada Polda Metro Jaya. Dan ini lebih pro justisianya lebih tepat, lebih enak untuk kita melakukan pendalaman. CCTV-nya udah disisir, Pak? Ya, kita kan sampaikan bahwa pihak keluarga masih berduka. Jadi kita harus bisa memisahkan antara proses penegakan hukum dengan empati yang diterima oleh pihak keluarga. CCTV-nya, Pak, udah disisir, Pak? CCTV kan kalau kita melakukan penyisiran dan segala macam itu kan harus ada legalitas. Pak, ketika ada Betul. laporan, apakah ada kemungkinan ekshumasi, Pak? Ada korban ekshumasi, Pak? Ya, makanya ekshumasi itu dilakukan nanti apabila untuk menentukan, kita mencari tahu akibat kematian seseorang. Nah, ini kan ada tahapan-tahapan. Kami akan menyampaikan pada teman-teman tahapan awal. Tadi ditanyakan, kita terima kasih ada informasi ini, tetapi ada tahapan selanjutnya. Nanti kami akan update kepada teman-teman. Itu ya? Ya belum, kan kita masih mendalami itu. Tapi kalau ekshumasi itu perlu persetujuan keluarga atau gimana? Kita melihat memang ada di dalam KUHP itu menentukan bahwa seizin keluarga ataupun tidak diberi izin apabila kematian tersebut dianggap wajar atau tidak wajar. Maka tahapannya nanti itu udah tahap akhir, nanti akan dilakukan ekshumasi. Pak, ini kan ada jeda waktu dari hari Kamis kejadian ya, Pak ya. Terus kemudian pemeriksaan olah TKP kan hari kemarin ya, Pak ya. Apakah itu juga berpengaruh terhadap kondisi TKP-nya, Pak? Ada kesulitan penyidik untuk mencari penyebab atau... Ya makanya apabila ini sudah memang dilakukan investigasi murni, bukan karena dasar informasi dan lain-lain. Nah, ini pasti ada teknik-teknik penyidikan yang tidak harus kami sampaikan kepada teman-teman media.
Pusat Laboratorium Forensik Polri tidak menemukan adanya racun saat melakukan olah tempat kejadian perkara di Klinik Morden Estetik Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, di mana lokasi tersebut adalah TKP pria bernama Sutrimo ditemukan meninggal dunia. Hal itu disampaikan oleh Kasubnit Resmo Polres Metro Jakarta Selatan, Ibda Robi Pasha, usai olah TKP pada Senin 27 Juli. Meski demikian, polisi menegaskan penyebab pasti kematian Sutrimo masih dalam proses penyelidikan. Dalam olah TKP tersebut, penyidik turut mengamankan sejumlah barang bukti dari dalam klinik, salah satunya adalah benda yang diduga berupa karpet atau tikar. Seluruh barang bukti kemudian dibawa ke Puslap 4 Polri untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sebelumnya, Sutrimo ditemukan meninggal dunia di Klinik Morden Estetik pada Kamis 23 Juli lalu. Saat ditemukan, korban dalam kondisi mulut berbusa dan tubuhnya telah ditutupi kain berwarna biru bermotif bunga. Hingga kini penyebab kematian Sutrimo masih menjadi misteri. Polisi juga masih mendalami pesan terakhir korban sebelum meninggal dunia. Sementara itu beredar informasi yang menyebut bahwa Sutrimo merupakan kepala urusan rumah tangga atau Karumga di rumah dinas mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah. Namun kepolisian belum membenarkan informasi tersebut dan menyatakan identitas serta keterkaitan korban dengan Febri Adriansyah masih dalam tahap pendalaman. Tim gabungan dari Puslap 4 Barreskrim Polri, Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan, dan Polda Metro Jaya menggelar olah tempat kejadian perkara kedua atas kematian pria bernama Sutrimo di Klinik Morden Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Senin 27 Juli. Olah TKP berlangsung selama sekitar 1 jam. Penyidik terlihat membawa 3 bungkusan coklat yang diduga barang bukti untuk kemudian dibawa ke Lab 4 dan diteliti. Sebelumnya, olah TKP pertama digelar pada Minggu 26 Juli malam. Selengkapnya akan dilaporkan jurnalis Tribun News Rekan Abdi Rianda. Silakan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih. Bisa saya laporkan terkait dengan perkembangan soal temuan adanya seorang pria bernama Sutrimo yang ditemukan tergeletak di klinik kecantikan bernama Morden di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada hari Kamis 23 Juli 2026 yang lalu. Memang saat ini pada hari Senin tanggal 27 Juli 2026 pihak kepolisian kembali melakukan olah TKP untuk mencari bukti-bukti terkait dengan penemuan Sutrimo yang memang tewas di kawasan Kebayoran Baru ini setelah dibawa ke Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Buring, Jakarta Selatan. Ya, memang dari tadi bisa dari dalam pantauan kami pihak kepolisian bersama dari Polres Metro Jakarta Selatan dan juga Puslap 4 Polri melakukan olah TKP kembali setelah memang dari pada hari Minggu tanggal 26
Juli 2026 malam hari pihak kepolisian sudah melakukan olah TKP sebelumnya dan langsung memasangkan garis polisi di pagar klinik kecantikan bernama Morden ini. Memang sejauh ini pihak kepolisian masih terus mendalami dan juga barang bukti yang didapat dari hasil olah TKP ini sudah dibawa ke Pusat Laboratorium Forensik atau Puslapor Polri untuk nantinya diuji untuk nantinya menentukan apakah penyebab kematian dari seorang pria bernama Sutrimo yang memang ditemukan dengan kondisi mulut berbusa di klinik kecantikan Morden ini. Dan saat ini memang pihak kepolisian juga menghimbau kepada pihak keluarga jika memang ditemukan kejanggalan dari kematian Sutrimo untuk segera membuat laporan polisi untuk nantinya bisa ditindaklanjuti dan dilakukan penyelidikan lebih lanjut oleh pihak kepolisian. Lalu juga bisa saya sampaikan terkait tadi dari sejumlah dari olah TKP yang dilakukan memang ada beberapa barang bukti yang dimasukkan ke dalam 4 paper bag yang memang masih belum diketahui barang buktinya apa aja. Namun tadi juga hasil wawancara kami dengan warga sekitar memang banyak yang tidak mengetahui terkait dengan peristiwa ditemukannya jasad dari Sutrimo ini yang memang langsung dibawa ke rumah sakit Muhammadiyah Taman Puring, Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2026 yang lalu. Lalu juga di dalam penelusuran kami memang kasus ini terungkap setelah memang adanya viral di media sosial yang menyebutkan jika Sutrimo ini merupakan kepala rumah tangga mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah, sehingga memang memunculkan perbincangan atau menjadi sorotan di media sosial sehingga pihak kepolisian tuh langsung turun melakukan penyelidikan untuk melakukan pendalaman terkait dengan penyebab kematian dari Sutrimo itu sendiri. Begitu rekan, kembali ke studio. Lapornya juga nggak? Oke, terima kasih. Yang pertama kita menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya saudara S. Nah, Polda Metro Jaya itu mendapatkan informasi ini dari teman-teman media, dari informasi media online, adapun media sosial, termasuk media TV yang menyampaikan adanya dugaan ataupun berita meninggalnya seseorang yang dianggap tidak wajar. Nah, Polda Metro Jaya pasti akan mendalami informasi sekecil apapun, apalagi terkait tentang hilangnya nyawa seseorang. Apakah itu wajar atau tidak wajar? Ini masih didalami. Pasti nanti kami akan sampaikan kepada teman-teman sekalian update terkini. Tapi yang paling utama adalah kami berterima kasih ada informasi ini berawal dari teman-teman media ataupun penggiat-penggiat media sosial. Sekecil apapun informasi pasti akan didalami oleh Polda Metro Jaya, dan ini pasti harus ada profesionalitas, kehati-hatian. Kita tetap menjunjung azas praduga tak bersalah. Pak, dari olah TKP yang ditemukan apa aja, Pak? Masih didalami, makanya nanti kita melihat, karena selama ini beberapa waktu dari hari kemarin kita mendapatkan postingan-postingan foto, dokumen. Ini kan harus ada pendalaman. Kita juga memberi ruang kepada keluarga korban yang masih dalam kondisi berduka. Dan kita juga memberikan himbauan, apabila memang keluarga korban merasa ada kejanggalan terhadap meninggalnya saudara S, ini bisa membuat laporan kepada Polda Metro Jaya, dan ini lebih pro-justisianya lebih tepat, lebih enak untuk kita melakukan pendalaman. CCTV-nya udah disisir, Pak? Ya, kita kan sampaikan bahwa pihak keluarga masih berduka, jadi kita harus bisa memisahkan antara proses penegakan hukum dengan empati yang diterima oleh pihak keluarga. CCTV-nya, Pak, udah disisir, Pak? CCTV kan kalau kita melakukan penyisiran dan segala macam itu kan harus ada legalitas. Ketika ada laporan, apakah ada kemudian ekshumasi, Pak? Ada korban ekshumasi, Pak? Ya, makanya ekshumasi itu dilakukan nanti apabila untuk menentukan, kita mencari tahu akibat kematian seseorang. Nah, ini kan ada tahapan-tahapan. Kami akan menyampaikan pada teman-teman tahapan awal. Tadi ditanyakan, kita terima kasih ada informasi ini, tetapi ada tahapan selanjutnya. Nanti kami akan update kepada teman-teman. Itu ya.
Ya belum, kan kita masih mendalami itu. Tapi kalau ekshumasi itu perlu persetujuan keluarga atau gimana? Kita melihat memang ada di dalam KUHP itu menentukan bahwa seizin keluarga ataupun tidak diberi izin apabila kematian tersebut dianggap wajar atau tidak wajar. Maka tahapannya nanti itu udah tahap akhir, nanti akan dilakukan ekshumasi. Pak, ini kan ada jangka jeda waktu dari hari Kamis kejadian ya Pak ya, terus kemudian pemeriksaan olah TKP kan hari kemarin ya Pak ya, maka itu juga berpengaruh terhadap kondisi TKP-nya Pak, ada kesulitan penyidik untuk mencari penyebab atau... Ya makanya apabila ini sudah memang dilakukan investigasi murni, bukan karena dasar informasi dan lain-lain, nah ini pasti ada teknik-teknik penyidikan yang tidak harus kami sampaikan kepada teman-teman media. Pusat Laboratorium Forensik Polri tidak menemukan adanya racun saat melakukan olah tempat kejadian perkara di Klinik Morden Estetik Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, di mana lokasi tersebut adalah TKP pria bernama Sutrimo ditemukan meninggal dunia. Hal itu disampaikan oleh Kasubnit Resmo Polres Metro Jakarta Selatan, Ibda Robi Pasha, usai olah TKP pada Senin 27 Juli. Meski demikian, polisi menegaskan penyebab pasti kematian Sutrimo masih dalam proses penyelidikan. Dalam olah TKP tersebut, penyidik turut mengamankan sejumlah barang bukti dari dalam klinik, salah satunya adalah benda yang diduga berupa karpet atau tikar. Seluruh barang bukti kemudian dibawa ke Puslap 4 Polri untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sebelumnya, Sutrimo ditemukan meninggal dunia di Klinik Morden Estetik pada Kamis 23 Juli lalu. Saat ditemukan, korban dalam kondisi mulut berbusa dan tubuhnya telah ditutupi kain berwarna biru bermotif bunga. Hingga kini penyebab kematian Sutrimo masih menjadi misteri. Polisi juga masih mendalami pesan terakhir korban sebelum meninggal dunia. Sementara itu beredar informasi yang menyebut bahwa Sutrimo merupakan kepala urusan rumah tangga atau Karumga di rumah dinas mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah. Namun kepolisian belum membenarkan informasi tersebut dan menyatakan identitas serta keterkaitan korban dengan Febri Adriansyah masih dalam tahap pendalaman. Tim gabungan dari Puslap 4 Barreskrim Polri, Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan, dan Polda Metro Jaya menggelar olah tempat kejadian perkara kedua atas kematian pria bernama Sutrimo di Klinik Morden Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Senin 27 Juli. Olah TKP berlangsung selama sekitar 1 jam. Penyidik terlihat membawa 3 bungkusan coklat yang diduga barang bukti untuk kemudian dibawa ke Lab 4 dan diteliti. Sebelumnya, olah TKP pertama digelar pada Minggu 26 Juli malam. Selengkapnya akan dilaporkan jurnalis Tribun News Rekan Abdi Rianda. Silakan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih bisa saya laporkan terkait dengan perkembangan soal temuan adanya
seorang pria bernama Sutrimo yang ditemukan tergeletak di klinik kecantikan bernama Morden di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada hari Kamis 23 Juli 2026 yang lalu. Memang saat ini pada hari Senin tanggal 27 Juli 2026 pihak kepolisian kembali melakukan olah TKP untuk mencari bukti-bukti terkait dengan penemuan Sutrimo yang memang tewas di kawasan Kebayoran Baru ini setelah dibawa ke Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring, Jakarta Selatan. Ya, memang dari tadi bisa dari dalam pantauan kami pihak kepolisian bersama dari Polres Metro Jakarta Selatan dan juga Puslapor Polri melakukan olah TKP kembali setelah memang dari pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2026 malam hari pihak kepolisian sudah melakukan olah TKP sebelumnya dan langsung memasangkan garis polisi di pagar klinik kecantikan bernama Morden ini. Memang sejauh ini pihak kepolisian masih terus mendalami dan juga barang bukti yang didapat dari hasil olah TKP ini sudah dibawa ke Pusat Laboratorium Forensik atau Puslapor Polri untuk nantinya diuji untuk nantinya menentukan apakah penyebab kematian dari seorang pria bernama Sutrimo yang memang ditemukan dengan kondisi mulut berbusa di klinik kecantikan Morden ini. Dan saat ini memang pihak kepolisian juga menghimbau kepada pihak keluarga jika memang ditemukan kejanggalan dari kematian Sutrimo untuk segera membuat laporan polisi untuk nantinya bisa ditindaklanjuti dan dilakukan penyelidikan lebih lanjut oleh pihak kepolisian. Lalu juga bisa saya sampaikan terkait tadi dari sejumlah dari olah TKP yang dilakukan memang ada beberapa barang bukti yang dimasukkan ke dalam 4 paper bag yang memang masih belum diketahui barang buktinya apa aja. Namun tadi juga hasil wawancara kami dengan warga sekitar memang banyak yang tidak mengetahui terkait dengan peristiwa ditemukannya jasad dari Sutrimo ini yang memang langsung dibawa ke Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring, Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2026 yang lalu. Lalu juga di dalam penelusuran kami memang kasus ini terungkap setelah memang adanya viral di media sosial yang menyebutkan jika Sutrimo ini merupakan kepala rumah tangga mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah, sehingga memang memunculkan perbincangan atau menjadi sorotan di media sosial sehingga pihak kepolisian tuh langsung turun melakukan penyelidikan untuk melakukan pendalaman terkait dengan penyebab kematian dari Sutrimo itu sendiri. Begitu rekan, kembali ke studio. Lapornya juga nggak? Oke, terima kasih. Yang pertama kita menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya saudara S. Nah, Polda Metro Jaya itu mendapatkan informasi ini dari teman-teman media, dari informasi media online, adapun media sosial, termasuk media TV yang menyampaikan adanya dugaan ataupun berita meninggalnya seseorang yang dianggap tidak wajar. Nah, Polda Metro Jaya pasti akan mendalami informasi sekecil apapun, apalagi terkait tentang hilangnya nyawa seseorang. Apakah itu wajar atau tidak wajar? Ini masih didalami. Pasti nanti kami akan sampaikan kepada teman-teman sekalian update terkini. Tapi yang paling utama adalah kami berterima kasih ada informasi ini berawal dari teman-teman media ataupun penggiat-penggiat media sosial. Sekecil apapun informasi pasti akan didalami oleh Polda Metro Jaya, dan ini pasti harus ada profesionalitas, kehati-hatian. Kita tetap menjunjung azas praduga tak bersalah. Pak, dari olah TKP yang ditemukan apa aja, Pak? Masih didalami, makanya nanti kita melihat, karena selama ini beberapa waktu dari hari kemarin kita mendapatkan postingan-postingan foto, dokumen. Ini kan harus ada pendalaman. Kita juga memberi ruang kepada keluarga korban yang masih dalam kondisi berduka. Dan kita juga memberikan himbauan
apabila memang keluarga korban merasa ada kejanggalan terhadap meninggalnya saudara S, ini bisa membuat laporan kepada Polda Metro Jaya, dan ini lebih projustusianya lebih tepat, lebih enak untuk kita melakukan pendalaman. Sampai sekarang belum ada CCTV-nya laporan udah ya, disisir, Pak. Ya, kita kan sampaikan bahwa pihak keluarga masih berduka. Jadi kita harus bisa memisahkan antara proses penegakan hukum dengan empati yang diterima oleh pihak keluarga. CCTV-nya Pak udah disisir, Pak. CCTV kan kalau kita melakukan penyisiran dan segala macam itu kan harus ada legalitas. Ketika ada Betul. laporan, apakah ada kemungkinan ekshumasi Pak terhadap korban, ekshumasi Pak? Ya, makanya ekshumasi itu dilakukan nanti apabila untuk menentukan, kita mencari tahu akibat kematian seseorang. Nah, ini kan ada tahapan-tahapan. Kami akan menyampaikan pada teman-teman tahapan awal. Tadi ditanyakan, kita terima kasih ada informasi ini, tetapi ada tahapan selanjutnya. Nanti kami akan update kepada teman-teman. Itu ya? Ya belum, kan kita masih mendalami itu. Tapi kalau ekshumasi itu perlu persetujuan keluarga atau gimana? Kita melihat memang ada di dalam KUHP itu menentukan bahwa seizin keluarga ataupun tidak diberi izin apabila kematian tersebut dianggap wajar atau tidak wajar. Maka tahapannya nanti itu udah tahap akhir, nanti akan dilakukan ekshumasi. Pak, ini kan ada jangka jeda waktu dari hari Kamis kejadian ya Pak ya, terus kemudian pemeriksaan olah TKP kan hari kemarin ya Pak ya. Apakah itu juga berpengaruh terhadap kondisi TKP-nya Pak? Ada kesulitan penyidik untuk mencari penyebab atau... Ya makanya apabila ini sudah memang dilakukan investigasi murni, bukan karena dasar informasi dan lain-lain, nah ini pasti ada teknik-teknik penyidikan yang tidak harus kami sampaikan kepada teman-teman media. Pusat Laboratorium Forensik Polri tidak menemukan adanya racun saat melakukan olah tempat kejadian perkara di Klinik Morden Estetik Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, di mana lokasi tersebut adalah TKP pria bernama Sutrimo ditemukan meninggal dunia. Hal itu disampaikan oleh Kasubnit Resmo Polres Metro Jakarta Selatan, Ibda Robi Pasha, usai olah TKP pada Senin 27 Juli. Meski demikian, polisi menegaskan penyebab pasti kematian Sutrimo masih dalam proses penyelidikan. Dalam olah TKP tersebut, penyidik turut mengamankan sejumlah barang bukti dari dalam klinik, salah satunya adalah benda yang diduga berupa karpet atau tikar. Seluruh barang bukti kemudian dibawa ke Puslap 4 Polri untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sebelumnya, Sutrimo ditemukan meninggal dunia di Klinik Morden Estetik pada Kamis 23 Juli lalu. Saat ditemukan, korban dalam kondisi mulut berbusa dan tubuhnya telah ditutupi kain berwarna biru bermotif bunga. Hingga kini penyebab kematian Sutrimo masih menjadi misteri. Polisi juga masih mendalami pesan terakhir korban sebelum meninggal dunia. Sementara itu beredar informasi yang menyebut bahwa Sutrimo merupakan kepala urusan rumah tangga atau Karumga di rumah dinas mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah. Namun kepolisian belum membenarkan informasi tersebut dan menyatakan identitas serta keterkaitan korban dengan Febri Adriansyah masih dalam tahap pendalaman.
Tim gabungan dari Puslap 4 Barreskrim Polri, Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan dan Polda Metro Jaya menggelar olah tempat kejadian perkara kedua atas kematian pria bernama Sutrimo di Klinik Morden, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Senin 27 Juli. Olah TKP berlangsung selama sekitar 1 jam. Penyidik terlihat membawa 3 bungkusan coklat yang diduga barang bukti untuk kemudian dibawa ke Lab 4 dan diteliti. Sebelumnya, olah TKP pertama digelar pada Minggu 26 Juli malam. Selengkapnya akan dilaporkan jurnalis Tribun News Rekan Abdi Rianda. Silakan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih bisa saya laporkan terkait dengan perkembangan soal temuan adanya seorang pria bernama Sutrimo yang ditemukan tergelepak di klinik kecantikan bernama Morden di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada hari Kamis 23 Juli 2026 yang lalu. Memang saat ini pada hari Senin tanggal 27 Juli 2026 pihak kepolisian kembali melakukan olah TKP untuk mencari bukti-bukti terkait dengan penemuan Sutrimo yang memang tewas di kawasan Kebayoran Baru ini setelah dibawa ke Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring, Jakarta Selatan. Ya, memang dari tadi bisa dari dalam pantauan kami pihak kepolisian bersama dari Polres Metro Jakarta Selatan dan juga Puslap 4 Polri melakukan olah TKP kembali setelah memang pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2026 malam hari pihak kepolisian sudah melakukan olah TKP sebelumnya dan langsung memasangkan garis polisi di pagar klinik kecantikan bernama Morden ini. Memang sejauh ini pihak kepolisian masih terus mendalami dan juga barang bukti yang didapat dari hasil olah TKP ini sudah dibawa ke Pusat Laboratorium Forensik atau Puslap 4 Polri untuk nantinya diuji untuk nantinya menentukan apakah penyebab kematian dari seorang pria bernama Sutrimo yang memang ditemukan dengan kondisi mulut berbusa di klinik kecantikan Morden ini. Dan saat ini memang pihak kepolisian juga menghimbau kepada pihak keluarga jika memang ditemukan kejanggalan dari kematian Sutrimo untuk segera membuat laporan polisi untuk nantinya bisa ditindaklanjuti dan dilakukan penyelidikan lebih lanjut oleh pihak kepolisian. Lalu juga bisa saya sampaikan terkait tadi dari sejumlah dari olah TKP yang dilakukan memang ada beberapa barang bukti yang dimasukkan ke dalam 4 paper bag yang memang masih belum diketahui barang buktinya apa aja. Namun tadi juga hasil wawancara kami dengan warga sekitar memang banyak yang tidak mengetahui terkait dengan peristiwa ditemukannya jasad dari Sutrimo ini yang memang langsung dibawa ke Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring, Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2026 yang lalu. Lalu juga di dalam penelusuran kami memang kasus ini terungkap setelah memang adanya viral di media sosial yang menyebutkan jika Sutrimo ini merupakan kepala rumah tangga mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriaza, sehingga memang memunculkan perbincangan atau menjadi sorotan di media sosial sehingga pihak kepolisian tuh langsung turun melakukan penyelidikan untuk melakukan pendalaman terkait dengan penyebab kematian dari Sutrimo itu sendiri. Begitu rekan, kembali ke studio. Lapornya juga nggak? Oke, terima kasih. Yang pertama kita menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya saudara S. Nah, Polda Metro Jaya itu mendapatkan informasi ini dari teman-teman media, dari informasi media online, adapun media sosial, termasuk media TV yang menyampaikan adanya dugaan ataupun berita meninggalnya seseorang yang dianggap tidak wajar. Nah, Polda Metro Jaya pasti akan mendalami informasi sekecil apapun, apalagi terkait tentang hilangnya nyawa seseorang. Apakah itu wajar atau tidak wajar? Ini masih didalami. Pasti nanti kami akan sampaikan kepada teman-teman sekalian update terkini.
Tapi yang paling utama adalah kami berterima kasih ada informasi ini berawal dari teman-teman media ataupun penggiat-penggiat media sosial. Sekecil apapun informasi pasti akan didalami oleh Polda Metro Jaya, dan ini pasti harus ada profesionalitas, kehati-hatian, kita tetap menjunjung azas praduga tak bersalah. Pak, dari olah TKP yang ditemukan apa aja, Pak? Masih didalami, makanya nanti kita melihat, karena selama ini beberapa waktu dari hari kemarin kita mendapatkan postingan-postingan foto, dokumen. Ini kan harus ada pendalaman. Kita juga memberi ruang kepada keluarga korban yang masih dalam kondisi berduka. Dan kita juga memberikan himbauan, apabila memang keluarga korban merasa ada kejanggalan terhadap meninggalnya saudara S, ini bisa membuat laporan kepada Polda Metro Jaya, dan ini lebih projustusianya lebih tepat, lebih enak untuk kita melakukan pendalaman. CCTV-nya udah disisir, Pak? Ya, kita kan sampaikan bahwa pihak keluarga masih berduka, jadi kita harus bisa memisahkan antara proses penegakan hukum dengan empati yang diterima oleh pihak keluarga. CCTV-nya, Pak, udah disisir, Pak? CCTV kan kalau kita melakukan penyisiran dan segala macam itu kan harus ada legalitas. Pak, ketika ada Betul. laporan, apakah ada kemudian ekshumasi, Pak? Ada korban ekshumasi, Pak? Ya, makanya ekshumasi itu dilakukan nanti apabila untuk menentukan, kita mencari tahu akibat kematian seseorang. Nah, ini kan ada tahapan-tahapan. Kami akan menyampaikan pada teman-teman tahapan awal. Tadi ditanyakan, kita terima kasih ada informasi ini, tetapi ada tahapan selanjutnya. Nanti kami akan update kepada teman-teman. Itu ya? Ya belum, kan kita masih mendalami itu. Tapi kalau ekshumasi itu perlu persetujuan keluarga atau gimana? Kita melihat memang ada di dalam KUHP itu menentukan bahwa seizin keluarga ataupun tidak diberi izin apabila kematian tersebut dianggap wajar atau tidak wajar. Maka tahapannya nanti itu udah tahap akhir, nanti akan dilakukan ekshumasi. Pak, ini kan ada jeda waktu dari hari Kamis kejadian ya, Pak ya. Terus kemudian pemeriksaan olah TKP kan hari kemarin ya, Pak ya. Apakah itu juga berpengaruh terhadap kondisi TKP-nya, Pak? Ada kesulitan penyidik untuk mencari penyebab atau... Ya makanya apabila ini sudah memang dilakukan investigasi murni, bukan karena dasar informasi dan lain-lain, nah ini pasti ada teknik-teknik penyidikan yang tidak harus kami sampaikan kepada teman-teman media. Pusat Laboratorium Forensik Polri tidak menemukan adanya racun saat melakukan olah tempat kejadian perkara di Klinik Morden Estetik Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, di mana lokasi tersebut adalah TKP pria bernama Sutrimo ditemukan meninggal dunia. Hal itu disampaikan oleh Kasubnit Resmo Polres Metro Jakarta Selatan, Ibda Robi Pasha, usai olah TKP pada Senin 27 Juli. Meski demikian, polisi menegaskan penyebab pasti kematian Sutrimo masih dalam proses penyelidikan. Dalam olah TKP tersebut, penyidik turut mengamankan sejumlah barang bukti dari dalam klinik, salah satunya adalah benda yang diduga berupa karpet atau tikar. Seluruh barang bukti kemudian dibawa ke Puslap 4 Polri untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sebelumnya, Sutrimo ditemukan meninggal dunia di Klinik Morden Estetik pada Kamis 23 Juli lalu. Saat ditemukan, korban dalam kondisi mulut berbusa dan tubuhnya telah ditutupi kain berwarna biru bermotif bunga. Hingga kini penyebab kematian Sutrimo masih menjadi misteri. Polisi juga masih mendalami pesan terakhir korban sebelum meninggal dunia. Sementara itu beredar informasi yang menyebut bahwa Sutrimo merupakan kepala urusan rumah tangga atau Karumga di rumah dinas mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah. Namun kepolisian belum membenarkan informasi tersebut dan menyatakan identitas serta keterkaitan korban dengan Febri Adriansyah masih dalam tahap pendalaman.
gabungan dari Puslap 4 Barreskrim Polri, Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan dan Polda Metro Jaya menggelar olah tempat kejadian perkara kedua atas kematian pria bernama Sutrimo di Klinik Morden, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Senin 27 Juli. Olah TKP berlangsung selama sekitar 1 jam. Penyidik terlihat membawa 3 bungkusan coklat yang diduga barang bukti untuk kemudian dibawa ke Lab 4 dan diteliti. Sebelumnya, olah TKP pertama digelar pada Minggu 26 Juli malam. Selengkapnya akan dilaporkan jurnalis Tribun News Rekan Abdi Rianda. Silakan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih bisa saya laporkan terkait dengan perkembangan soal temuan adanya seorang pria bernama Sutrimo yang ditemukan tergeletak di klinik kecantikan bernama Morden di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada hari Kamis 23 Juli 2026 yang lalu. Memang saat ini pada hari Senin tanggal 27 Juli 2026 pihak kepolisian kembali melakukan olah TKP untuk mencari bukti-bukti terkait dengan penemuan Sutrimo yang memang tewas di kawasan Kebayoran Baru ini setelah dibawa ke Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring, Jakarta Selatan. Ya, memang dari tadi bisa dari dalam pantauan kami pihak kepolisian bersama dari Polres Metro Jakarta Selatan dan juga Puslap 4 Polri melakukan olah TKP kembali setelah memang pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2026 malam hari pihak kepolisian sudah melakukan olah TKP sebelumnya dan langsung memasangkan garis polisi di pagar klinik kecantikan bernama Morden ini. Memang sejauh ini pihak kepolisian masih terus mendalami dan juga barang bukti yang didapat dari hasil olah TKP ini sudah dibawa ke Pusat Laboratorium Forensik atau Puslap 4 Polri untuk nantinya diuji untuk nantinya menentukan apakah penyebab kematian dari seorang pria bernama Sutrimo yang memang ditemukan dengan kondisi mulut berbusa di klinik kecantikan Morden ini. Dan saat ini memang pihak kepolisian juga menghimbau kepada pihak keluarga jika memang ditemukan kejanggalan dari kematian Sutrimo untuk segera membuat laporan polisi untuk nantinya bisa ditindaklanjuti dan dilakukan penyelidikan lebih lanjut oleh pihak kepolisian. Lalu juga bisa saya sampaikan terkait tadi dari sejumlah dari olah TKP yang dilakukan memang ada beberapa barang bukti yang dimasukkan ke dalam 4 paper bag yang memang masih belum diketahui barang buktinya apa aja. Namun tadi juga hasil wawancara kami dengan warga sekitar memang banyak yang tidak mengetahui terkait dengan peristiwa ditemukannya jasad dari Sutrimo ini yang memang langsung dibawa ke Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring, Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2026 yang lalu. Lalu juga di dalam penelusuran kami memang kasus ini terungkap setelah memang adanya viral di media sosial yang menyebutkan jika Sutrimo ini merupakan kepala rumah tangga mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriaja, sehingga memang memunculkan perbincangan atau menjadi sorotan di media sosial sehingga pihak kepolisian tuh langsung turun melakukan penyelidikan untuk melakukan pendalaman terkait dengan penyebab kematian dari Sutrimo itu sendiri. Begitu rekan, kembali ke studio. Lapornya juga nggak? Oke, terima kasih. Yang pertama kita menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya saudara S. Nah, Polda Metro Jaya itu mendapatkan informasi ini dari teman-teman media, dari informasi media online, adapun media sosial, termasuk media TV yang menyampaikan adanya dugaan ataupun berita meninggalnya seseorang yang dianggap tidak wajar. Nah, Polda Metro Jaya pasti akan mendalami informasi sekecil apapun, apalagi terkait tentang hilangnya nyawa seseorang. Apakah itu wajar atau tidak wajar? Ini masih didalami. Pasti nanti kami akan sampaikan kepada teman-teman sekalian update terkini.
Tapi yang paling utama adalah kami berterima kasih ada informasi ini berawal dari teman-teman media ataupun penggiat-penggiat media sosial. Sekecil apapun informasi pasti akan didalami oleh Polda Metro Jaya, dan ini pasti harus ada profesionalitas, kehati-hatian, kita tetap menjunjung azas praduga tak bersalah. Pak, dari olah TKP yang ditemukan apa aja, Pak? Masih didalami, makanya nanti kita melihat, karena selama ini beberapa waktu dari hari kemarin kita mendapatkan postingan-postingan foto, dokumen. Ini kan harus ada pendalaman. Kita juga memberi ruang kepada keluarga korban yang masih dalam kondisi berduka. Dan kita juga memberikan himbauan, apabila memang keluarga korban merasa ada kejanggalan terhadap meninggalnya saudara S, ini bisa membuat laporan kepada Polda Metro Jaya. Dan ini lebih pro justisianya lebih tepat, lebih enak untuk kita melakukan pendalaman. CCTV-nya udah disisir, Pak? Ya, kita kan sampaikan bahwa pihak keluarga masih berduka. Jadi kita harus bisa memisahkan antara proses penegakan hukum dengan empati yang diterima oleh pihak keluarga. CCTV-nya, Pak, udah disisir, Pak? CCTV kan kalau kita melakukan penyisiran dan segala macam itu kan harus ada legalitas. Pak, ketika ada Betul. laporan, apakah ada kemudian ekshumasi, Pak, terhadap korban, ekshumasi, Pak? Ya, makanya ekshumasi itu dilakukan nanti apabila untuk menentukan, kita mencari tahu akibat kematian seseorang. Nah, ini kan ada tahapan-tahapan. Kami akan menyampaikan pada teman-teman tahapan awal. Tadi ditanyakan, kita terima kasih ada informasi ini, tetapi ada tahapan selanjutnya. Nanti kami akan update kepada teman-teman. Itu ya? Ya belum, kan kita masih mendalami itu. Nah, tapi kalau ekshumasi itu perlu persetujuan keluarga atau gimana? Kita melihat memang ada di dalam KUHP itu menentukan bahwa seizin keluarga ataupun tidak diberi izin apabila kematian tersebut dianggap wajar atau tidak wajar. Maka tahapannya nanti itu udah tahap akhir, nanti akan dilakukan ekshumasi. Pak, ini kan ada jangka waktu dari hari Kamis kejadian ya, Pak, ya. Terus kemudian pemeriksaan olah TKP kan hari kemarin ya, Pak, ya. Apakah itu juga berpengaruh terhadap kondisi TKP-nya, Pak? Ada kesulitan penyidik untuk mencari penyebab atau... Ya makanya apabila ini sudah memang dilakukan investigasi murni, bukan karena dasar informasi dan lain-lain, nah ini pasti ada teknik-teknik penyidikan yang tidak harus kami sampaikan kepada teman-teman media. Pusat Laboratorium Forensik Polri tidak menemukan adanya racun saat melakukan olah tempat kejadian perkara di Klinik Morden Estetik Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, di mana lokasi tersebut adalah TKP pria bernama Sutrimo ditemukan meninggal dunia. Hal itu disampaikan oleh Kasubnit Resmo Polres Metro Jakarta Selatan, Ibda Robi Pasha, usai olah TKP pada Senin 27 Juli. Meski demikian, polisi menegaskan penyebab pasti kematian Sutrimo masih dalam proses penyelidikan. Dalam olah TKP tersebut, penyidik turut mengamankan sejumlah barang bukti dari dalam klinik, salah satunya adalah benda yang diduga berupa karpet atau tikar. Seluruh barang bukti kemudian dibawa ke Puslap 4 Polri untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sebelumnya, Sutrimo ditemukan meninggal dunia di Klinik Morden Estetik pada Kamis 23 Juli lalu. Saat ditemukan, korban dalam kondisi mulut berbusa dan tubuhnya telah ditutupi kain berwarna biru bermotif bunga. Hingga kini penyebab kematian Sutrimo masih menjadi misteri. Polisi juga masih mendalami pesan terakhir korban sebelum meninggal dunia. Sementara itu beredar informasi yang menyebut bahwa Sutrimo merupakan kepala urusan rumah tangga atau Karumga di rumah dinas mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah. Namun kepolisian belum membenarkan informasi tersebut dan menyatakan identitas serta keterkaitan korban dengan Febri Adriansyah masih dalam tahap pendalaman.
Tim gabungan dari Puslap 4 Barreskrim Polri, Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan dan Polda Metro Jaya menggelar olah tempat kejadian perkara kedua atas kematian pria bernama Sutrimo di Klinik Morden, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Senin 27 Juli. Olah TKP berlangsung selama sekitar 1 jam. Penyidik terlihat membawa 3 bungkusan coklat yang diduga barang bukti untuk kemudian dibawa ke Lab 4 dan diteliti. Sebelumnya, olah TKP pertama digelar pada Minggu 26 Juli malam. Selengkapnya akan dilaporkan jurnalis Tribun News Rekan Abdi Rianda. Silakan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih bisa saya laporkan terkait dengan perkembangan soal temuan adanya seorang pria bernama Sutrimo yang ditemukan tergeletak di klinik kecantikan bernama Morden di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada hari Kamis 23 Juli 2026 yang lalu. Memang saat ini pada hari Senin tanggal 27 Juli 2026 pihak kepolisian kembali melakukan olah TKP untuk mencari bukti-bukti terkait dengan penemuan Sutrimo yang memang tewas di kawasan Kebayoran Baru ini setelah dibawa ke Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring, Jakarta Selatan. Ya, memang dari tadi bisa dari dalam pantauan kami pihak kepolisian bersama dari Polres Metro Jakarta Selatan dan juga Puslap 4 Polri melakukan olah TKP kembali setelah memang pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2026 malam hari pihak kepolisian sudah melakukan olah TKP sebelumnya dan langsung memasangkan garis polisi di pagar klinik kecantikan bernama Morden ini. Memang sejauh ini pihak kepolisian masih terus mendalami dan juga barang bukti yang didapat dari hasil olah TKP ini sudah dibawa ke Pusat Laboratorium Forensik atau Puslap 4 Polri untuk nantinya diuji untuk nantinya menentukan apakah penyebab kematian dari seorang pria bernama Sutrimo yang memang ditemukan dengan kondisi mulut berbusa di klinik kecantikan Morden ini. Dan saat ini memang pihak kepolisian juga menghimbau kepada pihak keluarga jika memang ditemukan kejanggalan dari kematian Sutrimo untuk segera membuat laporan polisi untuk nantinya bisa ditindaklanjuti dan dilakukan penyelidikan lebih lanjut oleh pihak kepolisian. Lalu juga bisa saya sampaikan terkait tadi dari sejumlah dari olah TKP yang dilakukan memang ada beberapa barang bukti yang dimasukkan ke dalam 4 paper bag yang memang masih belum diketahui barang buktinya apa aja. Namun tadi juga hasil wawancara kami dengan warga sekitar memang banyak yang tidak mengetahui terkait dengan peristiwa ditemukannya jasad dari Sutrimo ini yang memang langsung dibawa ke Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring, Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2026 yang lalu. Lalu juga di dalam penelusuran kami memang kasus ini terungkap setelah memang adanya viral di media sosial yang menyebutkan jika Sutrimo ini merupakan kepala rumah tangga mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriaja, sehingga memang memunculkan perbincangan atau menjadi sorotan di media sosial sehingga pihak kepolisian tuh langsung turun melakukan penyelidikan untuk melakukan pendalaman terkait dengan penyebab kematian dari Sutrimo itu sendiri. Begitu rekan, kembali ke studio. Lapornya juga nggak? Oke, terima kasih. Yang pertama kita menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya saudara S. Nah, Polda Metro Jaya itu mendapatkan informasi ini dari teman-teman media, dari informasi media online, adapun media sosial, termasuk media TV yang menyampaikan adanya dugaan ataupun berita meninggalnya seseorang yang dianggap tidak wajar. Nah, Polda Metro Jaya pasti akan mendalami informasi sekecil apapun, apalagi terkait tentang hilangnya nyawa seseorang. Apakah itu wajar atau tidak wajar? Ini masih didalami. Pasti nanti kami akan sampaikan kepada teman-teman sekalian update terkini.
Tapi yang paling utama adalah kami berterima kasih ada informasi ini berawal dari teman-teman media ataupun penggiat-penggiat media sosial. Sekecil apapun informasi pasti akan didalami oleh Polda Metro Jaya, dan ini pasti harus ada profesionalitas, kehati-hatian, kita tetap menjunjung azas praduga tak bersalah. Pak, dari olah TKP yang ditemukan apa aja, Pak? Masih didalamin, makanya nanti kita melihat, karena selama ini beberapa waktu dari hari kemarin kita mendapatkan postingan-postingan foto, dokumen. Ini kan harus ada pendalaman. Kita juga memberi ruang kepada keluarga korban yang masih dalam kondisi berduka. Dan kita juga memberikan himbauan, apabila memang keluarga korban merasa ada kejanggalan terhadap meninggalnya saudara S, ini bisa membuat laporan kepada Polda Metro Jaya, dan ini lebih pro justisianya lebih tepat, lebih enak untuk kita melakukan pendalaman. CCTV-nya udah disisir, Pak? Ya, kita kan sampaikan bahwa pihak keluarga masih berduka, jadi kita harus bisa memisahkan antara proses penegakan hukum dengan empati yang diterima oleh pihak keluarga. CCTV-nya, Pak, udah disisir, Pak? CCTV kan kalau kita melakukan penyisiran dan segala macam itu kan harus ada legalitas. Ketika ada Betul. laporan, apakah ada kemudian ekshumasi, Pak, terhadap korban, ekshumasi, Pak? Ya, makanya ekshumasi itu dilakukan nanti apabila untuk menentukan, kita mencari tahu akibat kematian seseorang. Nah, ini kan ada tahapan-tahapan. Kami akan menyampaikan pada teman-teman tahapan awal. Tadi ditanyakan, kita terima kasih ada informasi ini, tetapi ada tahapan selanjutnya. Nanti kami akan update kepada teman-teman. Itu ya? Ya belum, kan kita masih mendalami itu. Tapi kalau ekshumasi itu perlu persetujuan keluarga atau gimana? Kita melihat memang ada di dalam KUHP itu menentukan bahwa seizin keluarga ataupun tidak diberi izin apabila kematian tersebut dianggap wajar atau tidak wajar. Maka tahapannya nanti itu udah tahap akhir, nanti akan dilakukan ekshumasi. Pak, ini kan ada jangka jeda waktu dari hari Kamis kejadian ya, Pak, ya. Terus kemudian pemeriksaan olah TKP kan hari kemarin ya, Pak, ya. Apakah itu juga berpengaruh terhadap kondisi TKP-nya, Pak? Ada kesulitan penyidik untuk mencari penyebab atau... Ya makanya apabila ini sudah memang dilakukan investigasi murni, bukan karena dasar informasi dan lain-lain, nah ini pasti ada teknik-teknik penyidikan yang tidak harus kami sampaikan kepada teman-teman media. Pusat Laboratorium Forensik Polri tidak menemukan adanya racun saat melakukan olah tempat kejadian perkara di Klinik Morden Estetik Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, di mana lokasi tersebut adalah TKP pria bernama Sutrimo ditemukan meninggal dunia. Hal itu disampaikan oleh Kasubnit Resmo Polres Metro Jakarta Selatan, Ibda Robi Pasha, usai olah TKP pada Senin 27 Juli. Meski demikian, polisi menegaskan penyebab pasti kematian Sutrimo masih dalam proses penyelidikan. Dalam olah TKP tersebut, penyidik turut mengamankan sejumlah barang bukti dari dalam klinik, salah satunya adalah benda yang diduga berupa karpet atau tikar. Seluruh barang bukti kemudian dibawa ke Puslap-4 Polri untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sebelumnya, Sutrimo ditemukan meninggal dunia di Klinik Morden Estetik pada Kamis 23 Juli lalu. Saat ditemukan, korban dalam kondisi mulut berbusa dan tubuhnya telah ditutupi kain berwarna biru bermotif bunga. Hingga kini penyebab kematian Sutrimo masih menjadi misteri. Polisi juga masih mendalami pesan terakhir korban sebelum meninggal dunia. Sementara itu beredar informasi yang menyebut bahwa Sutrimo merupakan kepala urusan rumah tangga atau Karumga di rumah dinas mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah. Namun kepolisian belum membenarkan informasi tersebut dan menyatakan identitas serta keterkaitan korban dengan Febri Adriansyah masih dalam tahap pendalaman.
gabungan dari Puslap 4 Barreskrim Polri, Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan, dan Polda Metro Jaya menggelar olah tempat kejadian perkara kedua atas kematian pria bernama Sutrimo di Klinik Morden, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Senin 27 Juli. Olah TKP berlangsung selama sekitar 1 jam. Penyidik terlihat membawa 3 bungkusan coklat yang diduga barang bukti untuk kemudian dibawa ke Lab 4 dan diteliti. Sebelumnya, olah TKP pertama digelar pada Minggu 26 Juli malam. Selengkapnya akan dilaporkan jurnalis Tribun News Rekan Abdi Rianda. Silakan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih bisa saya laporkan terkait dengan perkembangan soal temuan adanya seorang pria bernama Sutrimo yang ditemukan tergelepak di klinik kecantikan bernama Morden di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada hari Kamis 23 Juli 2026 yang lalu. Memang saat ini pada hari Senin tanggal 27 Juli 2026 pihak kepolisian kembali melakukan olah TKP untuk mencari bukti-bukti terkait dengan penemuan Sutrimo yang memang tewas di kawasan Kebayoran Baru ini setelah dibawa ke Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring, Jakarta Selatan. Ya, memang dari tadi bisa dari dalam pantauan kami pihak kepolisian bersama dari Polres Metro Jakarta Selatan dan juga Puslap 4 Polri melakukan olah TKP kembali setelah memang dari pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2026 malam hari pihak kepolisian sudah melakukan olah TKP sebelumnya dan langsung memasangkan garis polisi di pagar klinik kecantikan bernama Morden ini. Memang sejauh ini pihak kepolisian masih terus mendalami dan juga barang bukti yang didapat dari hasil olah TKP ini sudah dibawa ke Pusat Laboratorium Forensik atau Puslap 4 Polri untuk nantinya diuji untuk nantinya menentukan apakah penyebab kematian dari seorang pria bernama Sutrimo yang memang ditemukan dengan kondisi mulut berbusa di klinik kecantikan Morden ini. Dan saat ini memang pihak kepolisian juga menghimbau kepada pihak keluarga jika memang ditemukan kejanggalan dari kematian Sutrimo untuk segera membuat laporan polisi untuk nantinya bisa ditindaklanjuti dan dilakukan penyelidikan lebih lanjut oleh pihak kepolisian. Lalu juga bisa saya sampaikan terkait tadi dari sejumlah dari olah TKP yang dilakukan memang ada beberapa barang bukti yang dimasukkan ke dalam 4 paper bag yang memang masih belum diketahui barang buktinya apa aja. Namun tadi juga hasil wawancara kami dengan warga sekitar memang banyak yang tidak mengetahui terkait dengan peristiwa ditemukannya jasad dari Sutrimo ini yang memang langsung dibawa ke Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring, Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2026 yang lalu. Lalu juga di dalam penelusuran kami memang kasus ini terungkap setelah memang adanya viral di media sosial yang menyebutkan jika Sutrimo ini merupakan kepala rumah tangga mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriaza, sehingga memang memunculkan perbincangan atau menjadi sorotan di media sosial sehingga pihak kepolisian tuh langsung turun melakukan penyelidikan untuk melakukan pendalaman terkait dengan penyebab kematian dari Sutrimo itu sendiri. Begitu rekan, kembali ke studio. Lapornya juga nggak? Oke, terima kasih. Yang pertama kita menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya saudara S. Nah, Polda Metro Jaya itu mendapatkan informasi ini dari teman-teman media, dari informasi media online, adapun media sosial, termasuk media TV yang menyampaikan adanya dugaan ataupun berita meninggalnya seseorang yang dianggap tidak wajar. Nah, Polda Metro Jaya pasti akan mendalami informasi sekecil apapun, apalagi terkait tentang hilangnya nyawa seseorang. Apakah itu wajar atau tidak wajar? Ini masih didalami. Pasti nanti kami akan sampaikan kepada teman-teman sekalian update terkini.
Tapi yang paling utama adalah kami berterima kasih ada informasi ini berawal dari teman-teman media ataupun penggiat-penggiat media sosial. Sekecil apapun informasi pasti akan didalami oleh Polda Metro Jaya, dan ini pasti harus ada profesionalitas, kehati-hatian. Kita tetap menjunjung azas praduga tak bersalah. Pak, dari olah TKP yang ditemukan apa aja, Pak? Masih didalamin, makanya nanti kita melihat, karena selama ini beberapa waktu dari hari kemarin kita mendapatkan postingan-postingan foto, dokumen. Ini kan harus ada pendalaman. Kita juga memberi ruang kepada keluarga korban yang masih dalam kondisi berduka. Dan kita juga memberikan himbauan, apabila memang keluarga korban merasa ada kejanggalan terhadap meninggalnya saudara S, ini bisa membuat laporan kepada Polda Metro Jaya. Dan ini lebih projustusianya lebih tepat, lebih enak untuk kita melakukan pendalaman. CCTV-nya udah disisir, Pak? Ya, kita kan sampaikan bahwa pihak keluarga masih berduka. Jadi kita harus bisa memisahkan antara proses penegakan hukum dengan empati yang diterima oleh pihak keluarga. CCTV-nya, Pak, udah disisir, Pak? CCTV kan kalau kita melakukan penyisiran dan segala macam itu kan harus ada legalitas. Pak, ketika ada Betul. laporan, apakah ada kemungkinan ekshumasi, Pak, terhadap korban ekshumasi, Pak? Ya, makanya ekshumasi itu dilakukan nanti apabila untuk menentukan, kita mencari tahu akibat kematian seseorang. Nah, ini kan ada tahapan-tahapan. Kami akan menyampaikan pada teman-teman tahapan awal. Tadi ditanyakan, kita terima kasih ada informasi ini, tetapi ada tahapan selanjutnya. Nanti kami akan update kepada teman-teman. Itu ya? Ya belum, kan kita masih mendalami itu. Nah, tapi kalau ekshumasi itu perlu persetujuan keluarga atau gimana? Kita melihat memang ada di dalam KUHP itu menentukan bahwa seizin keluarga ataupun tidak diberi izin apabila kematian tersebut dianggap wajar atau tidak wajar. Maka tahapannya nanti itu udah tahap akhir, nanti akan dilakukan ekshumasi. Pak, ini kan ada jangka jeda waktu dari hari Kamis kejadian ya, Pak, ya. Terus kemudian pemeriksaan olah TKP kan hari kemarin ya, Pak, ya. Apakah itu juga berpengaruh terhadap kondisi TKP-nya, Pak? Ada kesulitan penyidik untuk mencari penyebab atau... Ya makanya apabila ini sudah memang dilakukan investigasi murni, bukan karena dasar informasi dan lain-lain, nah ini pasti ada teknik-teknik penyidikan yang tidak harus kami sampaikan kepada teman-teman media. Pusat Laboratorium Forensik Polri tidak menemukan adanya racun saat melakukan olah tempat kejadian perkara di Klinik Morden Estetik Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, di mana lokasi tersebut adalah TKP pria bernama Sutrimo ditemukan meninggal dunia. Hal itu disampaikan oleh Kasubnit Resmo Polres Metro Jakarta Selatan, Ibda Robi Pasha, usai olah TKP pada Senin 27 Juli. Meski demikian, polisi menegaskan penyebab pasti kematian Sutrimo masih dalam proses penyelidikan. Dalam olah TKP tersebut, penyidik turut mengamankan sejumlah barang bukti dari dalam klinik, salah satunya adalah benda yang diduga berupa karpet atau tikar. Seluruh barang bukti kemudian dibawa ke Puslap 4 Polri untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sebelumnya, Sutrimo ditemukan meninggal dunia di Klinik Morden Estetik pada Kamis 23 Juli lalu. Saat ditemukan, korban dalam kondisi mulut berbusa dan tubuhnya telah ditutupi kain berwarna biru bermotif bunga. Hingga kini penyebab kematian Sutrimo masih menjadi misteri. Polisi juga masih mendalami pesan terakhir korban sebelum meninggal dunia. Sementara itu beredar informasi yang menyebut bahwa Sutrimo merupakan kepala urusan rumah tangga atau Karumga di rumah dinas mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah. Namun kepolisian belum membenarkan informasi tersebut dan menyatakan identitas serta keterkaitan korban dengan Febri Adriansyah masih dalam tahap pendalaman.
gabungan dari Puslap 4 Barreskrim Polri, Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan, dan Polda Metro Jaya menggelar olah tempat kejadian perkara kedua atas kematian pria bernama Sutrimo di Klinik Morden, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Senin 27 Juli. Olah TKP berlangsung selama sekitar 1 jam. Penyidik terlihat membawa 3 bungkusan coklat yang diduga barang bukti untuk kemudian dibawa ke Lab 4 dan diteliti. Sebelumnya, olah TKP pertama digelar pada Minggu 26 Juli malam. Selengkapnya akan dilaporkan jurnalis Tribun News Rekan Abdi Rianda. Silakan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih bisa saya laporkan terkait dengan perkembangan soal temuan adanya seorang pria bernama Sutrimo yang ditemukan tergelepak di klinik kecantikan bernama Morden di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada hari Kamis 23 Juli 2026 yang lalu. Memang saat ini pada hari Senin tanggal 27 Juli 2026 pihak kepolisian kembali melakukan olah TKP untuk mencari bukti-bukti terkait dengan penemuan Sutrimo yang memang tewas di kawasan Kebayoran Baru ini setelah dibawa ke Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring, Jakarta Selatan. Ya, memang dari tadi bisa dari dalam pantauan kami pihak kepolisian bersama dari Polres Metro Jakarta Selatan dan juga Puslap 4 Polri melakukan olah TKP kembali setelah memang dari pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2026 malam hari pihak kepolisian sudah melakukan olah TKP sebelumnya dan langsung memasangkan garis polisi di pagar klinik kecantikan bernama Morden ini. Memang sejauh ini pihak kepolisian masih terus mendalami dan juga barang bukti yang didapat dari hasil olah TKP ini sudah dibawa ke Pusat Laboratorium Forensik atau Puslap 4 Polri untuk nantinya diuji untuk nantinya menentukan apakah penyebab kematian dari seorang pria bernama Sutrimo yang memang ditemukan dengan kondisi mulut berbusa di klinik kecantikan Morden ini. Dan saat ini memang pihak kepolisian juga menghimbau kepada pihak keluarga jika memang ditemukan kejanggalan dari kematian Sutrimo untuk segera membuat laporan polisi untuk nantinya bisa ditindaklanjuti dan dilakukan penyelidikan lebih lanjut oleh pihak kepolisian. Lalu juga bisa saya sampaikan terkait tadi dari sejumlah dari olah TKP yang dilakukan memang ada beberapa barang bukti yang dimasukkan ke dalam 4 paper bag yang memang masih belum diketahui barang buktinya apa aja. Namun tadi juga hasil wawancara kami dengan warga sekitar memang banyak yang tidak mengetahui terkait dengan peristiwa ditemukannya jasad dari Sutrimo ini yang memang langsung dibawa ke Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring, Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2026 yang lalu. Lalu juga di dalam penelusuran kami memang kasus ini terungkap setelah memang adanya viral di media sosial yang menyebutkan jika Sutrimo ini merupakan kepala rumah tangga mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriaza, sehingga memang memunculkan perbincangan atau menjadi sorotan di media sosial sehingga pihak kepolisian tuh langsung turun melakukan penyelidikan untuk melakukan pendalaman terkait dengan penyebab kematian dari Sutrimo itu sendiri. Begitu rekan, kembali ke studio. Lapornya juga nggak? Oke, terima kasih. Yang pertama kita menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya saudara S. Nah, Polda Metro Jaya itu mendapatkan informasi ini dari teman-teman media, dari informasi media online, adapun media sosial, termasuk media TV yang menyampaikan adanya dugaan ataupun berita meninggalnya seseorang yang dianggap tidak wajar. Nah, Polda Metro Jaya pasti akan mendalami informasi sekecil apapun, apalagi terkait tentang hilangnya nyawa seseorang. Apakah itu wajar atau tidak wajar? Ini masih didalami. Pasti nanti kami akan sampaikan kepada teman-teman sekalian update terkini.
Tapi yang paling utama adalah kami berterima kasih ada informasi ini berawal dari teman-teman media ataupun penggiat-penggiat media sosial. Sekecil apapun informasi pasti akan didalami oleh Polda Metro Jaya, dan ini pasti harus ada profesionalitas, kehati-hatian. Kita tetap menjunjung azas praduga tak bersalah. Pak, dari olah TKP yang ditemukan apa aja, Pak? Masih didalami, makanya nanti kita melihat, karena selama ini beberapa waktu dari hari kemarin kita mendapatkan postingan-postingan foto, dokumen. Ini kan harus ada pendalaman. Kita juga memberi ruang kepada keluarga korban yang masih dalam kondisi berduka. Dan kita juga memberikan himbauan, apabila memang keluarga korban merasa ada kejanggalan terhadap meninggalnya saudara S, ini bisa membuat laporan kepada Polda Metro Jaya. Dan ini lebih projustusianya lebih tepat, lebih enak untuk kita melakukan pendalaman. CCTV-nya udah disisir, Pak? Ya, kita kan sampaikan bahwa pihak keluarga masih berduka. Jadi kita harus bisa memisahkan antara proses penegakan hukum dengan empati yang diterima oleh pihak keluarga. CCTV-nya, Pak, udah disisir, Pak? CCTV kan kalau kita melakukan penyisiran dan segala macam itu kan harus ada legalitas. Pak, ketika ada Betul. laporan, apakah ada kemungkinan ekshumasi, Pak? Ada korban ekshumasi, Pak? Ya, makanya ekshumasi itu dilakukan nanti apabila untuk menentukan, kita mencari tahu akibat kematian seseorang. Nah, ini kan ada tahapan-tahapan. Kami akan menyampaikan pada teman-teman tahapan awal. Tadi ditanyakan, kita terima kasih ada informasi ini, tetapi ada tahapan selanjutnya. Nanti kami akan update kepada teman-teman. Itu ya? Ya belum, kan kita masih mendalami itu. Tapi kalau ekshumasi itu perlu persetujuan keluarga atau gimana? Kita melihat memang ada di dalam KUHP itu menentukan bahwa seizin keluarga ataupun tidak diberi izin apabila kematian tersebut dianggap wajar atau tidak wajar. Maka tahapannya nanti itu udah tahap akhir, nanti akan dilakukan ekshumasi. Pak, ini kan ada jangka jeda waktu dari hari Kamis kejadian ya, Pak ya. Terus kemudian pemeriksaan olah TKP kan hari kemarin ya, Pak ya. Maka itu juga berpengaruh terhadap kondisi TKP-nya, Pak. Ada kesulitan penyidik untuk mencari penyebab atau... Ya makanya apabila ini sudah memang dilakukan investigasi murni, bukan karena dasar informasi dan lain-lain, nah ini pasti ada teknik-teknik penyidikan yang tidak harus kami sampaikan kepada teman-teman media. Pusat Laboratorium Forensik Polri tidak menemukan adanya racun saat melakukan olah tempat kejadian perkara di Klinik Morden Estetik Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, di mana lokasi tersebut adalah TKP pria bernama Sutrimo ditemukan meninggal dunia. Hal itu disampaikan oleh Kasubnit Resmo Polres Metro Jakarta Selatan, Ibda Robi Pasha, usai olah TKP pada Senin 27 Juli. Meski demikian, polisi menegaskan penyebab pasti kematian Sutrimo masih dalam proses penyelidikan. Dalam olah TKP tersebut, penyidik turut mengamankan sejumlah barang bukti dari dalam klinik, salah satunya adalah benda yang diduga berupa karpet atau tikar. Seluruh barang bukti kemudian dibawa ke Puslap 4 Polri untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sebelumnya, Sutrimo ditemukan meninggal dunia di Klinik Morden Estetik pada Kamis 23 Juli lalu. Saat ditemukan, korban dalam kondisi mulut berbusa dan tubuhnya telah ditutupi kain berwarna biru bermotif bunga. Hingga kini penyebab kematian Sutrimo masih menjadi misteri. Polisi juga masih mendalami pesan terakhir korban sebelum meninggal dunia. Sementara itu beredar informasi yang menyebut bahwa Sutrimo merupakan kepala urusan rumah tangga atau Karumga di rumah dinas mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah. Namun kepolisian belum membenarkan informasi tersebut dan menyatakan identitas serta keterkaitan korban dengan Febri Adriansyah masih dalam tahap pendalaman.
Tim gabungan dari Puslap 4 Barreskrim Polri, Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan dan Polda Metro Jaya menggelar olah tempat kejadian perkara kedua atas kematian pria bernama Sutrimo di Klinik Morden, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Senin 27 Juli. Olah TKP berlangsung selama sekitar 1 jam. Penyidik terlihat membawa 3 bungkusan coklat yang diduga barang bukti untuk kemudian dibawa ke Lab 4 dan diteliti. Sebelumnya, olah TKP pertama digelar pada Minggu 26 Juli malam. Selengkapnya akan dilaporkan jurnalis Tribun News, Rekan Abdi Rianda. Silakan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih bisa saya laporkan terkait dengan perkembangan soal temuan adanya seorang pria bernama Sutrimo yang ditemukan tergeletak di klinik kecantikan bernama Morden di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada hari Kamis 23 Juli 2026 yang lalu. Memang saat ini pada hari Senin tanggal 27 Juli 2026 pihak kepolisian kembali melakukan olah TKP untuk mencari bukti-bukti terkait dengan penemuan Sutrimo yang memang tewas di kawasan Kebayoran Baru ini setelah dibawa ke Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring, Jakarta Selatan. Ya, memang dari tadi bisa dari dalam pantauan kami pihak kepolisian bersama dari Polres Metro Jakarta Selatan dan juga Puslap 4 Polri melakukan olah TKP kembali setelah memang pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2026 malam hari pihak kepolisian sudah melakukan olah TKP sebelumnya dan langsung memasangkan garis polisi di pagar klinik kecantikan bernama Morden ini. Memang sejauh ini pihak kepolisian masih terus mendalami dan juga barang bukti yang didapat dari hasil olah TKP ini sudah dibawa ke Pusat Laboratorium Forensik atau Puslap 4 Polri untuk nantinya diuji untuk nantinya menentukan apakah penyebab kematian dari seorang pria bernama Sutrimo yang memang ditemukan dengan kondisi mulut berbusa di klinik kecantikan Morden ini. Dan saat ini memang pihak kepolisian juga menghimbau kepada pihak keluarga jika memang ditemukan kejanggalan dari kematian Sutrimo untuk segera membuat laporan polisi untuk nantinya bisa ditindaklanjuti dan dilakukan penyelidikan lebih lanjut oleh pihak kepolisian. Lalu juga bisa saya sampaikan terkait tadi dari sejumlah dari olah TKP yang dilakukan memang ada beberapa barang bukti yang dimasukkan ke dalam 4 paper bag yang memang masih belum diketahui barang buktinya apa aja. Namun tadi juga hasil wawancara kami dengan warga sekitar memang banyak yang tidak mengetahui terkait dengan peristiwa ditemukannya jasad dari Sutrimo ini yang memang langsung dibawa ke Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring, Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2026 yang lalu. Lalu juga di dalam penelusuran kami memang kasus ini terungkap setelah memang adanya viral di media sosial yang menyebutkan jika Sutrimo ini merupakan kepala rumah tangga mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriaza, sehingga memang memunculkan perbincangan atau menjadi sorotan di media sosial sehingga pihak kepolisian tuh langsung turun melakukan penyelidikan untuk melakukan pendalaman terkait dengan penyebab kematian dari Sutrimo itu sendiri. Begitu rekan, kembali ke studio. Lapornya juga nggak? Oke, terima kasih. Yang pertama kita menyampaikan bela-sungkawa atas meninggalnya saudara S. Nah, Polda Metro Jaya itu mendapatkan informasi ini dari teman-teman media, dari informasi media online, adapun media sosial, termasuk media TV yang menyampaikan adanya dugaan ataupun berita meninggalnya seseorang yang dianggap tidak wajar. Nah, Polda Metro Jaya pasti akan mendalami informasi sekecil apapun, apalagi terkait tentang hilangnya nyawa seseorang. Apakah itu wajar atau tidak wajar? Ini masih didalami. Pasti nanti kami akan sampaikan kepada teman-teman sekalian update terkini.
Tapi yang paling utama adalah kami berterima kasih ada informasi ini berawal dari teman-teman media ataupun penggiat-penggiat media sosial. Sekecil apapun informasi pasti akan didalami oleh Polda Metro Jaya, dan ini pasti harus ada profesionalitas, kehati-hatian. Kita tetap menjunjung azas praduga tak bersalah. Pak, dari olah TKP yang ditemukan apa aja, Pak? Masih didalami, makanya nanti kita melihat, karena selama ini beberapa waktu dari hari kemarin kita mendapatkan postingan-postingan foto, dokumen. Ini kan harus ada pendalaman. Kita juga memberi ruang kepada keluarga korban yang masih dalam kondisi berduka. Dan kita juga memberikan himbauan, apabila memang keluarga korban merasa ada kejanggalan terhadap meninggalnya saudara S, ini bisa membuat laporan kepada Polda Metro Jaya, dan ini lebih projustusianya lebih tepat, lebih enak untuk kita melakukan pendalaman. CCTV-nya udah disisir, Pak? Ya, kita kan sampaikan bahwa pihak keluarga masih berduka, jadi kita harus bisa memisahkan antara proses penegakan hukum dengan empati yang diterima oleh pihak keluarga. CCTV-nya, Pak, udah disisir, Pak? CCTV kan kalau kita melakukan penyisiran dan segala macam itu kan harus ada legalitas. Pak, ketika ada Betul. laporan, apakah ada kemungkinan ekshumasi, Pak? Ada korban ekshumasi, Pak? Ya, makanya ekshumasi itu dilakukan nanti apabila untuk menentukan, kita mencari tahu akibat kematian seseorang. Nah, ini kan ada tahapan-tahapan. Kami akan menyampaikan pada teman-teman tahapan awal. Tadi ditanyakan, kita terima kasih ada informasi ini, tetapi ada tahapan selanjutnya. Nanti kami akan update kepada teman-teman. Itu ya? Ya belum, kan kita masih mendalami itu. Nah, tapi kalau ekshumasi itu perlu persetujuan keluarga atau gimana? Kita melihat memang ada di dalam KUHP itu menentukan bahwa seizin keluarga ataupun tidak diberi izin apabila kematian tersebut dianggap wajar atau tidak wajar. Maka tahapannya nanti itu udah tahap akhir, nanti akan dilakukan ekshumasi. Pak, ini kan ada jangka jeda waktu dari hari Kamis kejadian ya, Pak ya. Terus kemudian pemeriksaan olah TKP kan hari kemarin ya, Pak ya. Maka itu juga berpengaruh terhadap kondisi TKP-nya, Pak. Ada kesulitan penyidik untuk mencari penyebab atau... Ya makanya apabila ini sudah memang dilakukan investigasi murni, bukan karena dasar informasi dan lain-lain, nah ini pasti ada teknik-teknik penyidikan yang tidak harus kami sampaikan kepada teman-teman media. Pusat Laboratorium Forensik Polri tidak menemukan adanya racun saat melakukan olah tempat kejadian perkara di Klinik Morden Estetik Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, di mana lokasi tersebut adalah TKP pria bernama Sutrimo ditemukan meninggal dunia. Hal itu disampaikan oleh Kasubnit Resmo Polres Metro Jakarta Selatan, Ibda Robi Pasha, usai olah TKP pada Senin 27 Juli. Meski demikian, polisi menegaskan penyebab pasti kematian Sutrimo masih dalam proses penyelidikan. Dalam olah TKP tersebut, penyidik turut mengamankan sejumlah barang bukti dari dalam klinik, salah satunya adalah benda yang diduga berupa karpet atau tikar. Seluruh barang bukti kemudian dibawa ke Puslap 4 Polri untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sebelumnya, Sutrimo ditemukan meninggal dunia di Klinik Morden Estetik pada Kamis 23 Juli lalu. Saat ditemukan, korban dalam kondisi mulut berbusa dan tubuhnya telah ditutupi kain berwarna biru bermotif bunga. Hingga kini penyebab kematian Sutrimo masih menjadi misteri. Polisi juga masih mendalami pesan terakhir korban sebelum meninggal dunia. Sementara itu beredar informasi yang menyebut bahwa Sutrimo merupakan kepala urusan rumah tangga atau Karumga di rumah dinas mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah. Namun kepolisian belum membenarkan informasi tersebut dan menyatakan identitas serta keterkaitan korban dengan Febri Adriansyah masih dalam tahap pendalaman.
Tim gabungan dari Puslap 4 Barreskrim Polri, Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan dan Polda Metro Jaya menggelar olah tempat kejadian perkara kedua atas kematian pria bernama Sutrimo di Klinik Morden, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Senin 27 Juli. Olah TKP berlangsung selama sekitar 1 jam. Penyidik terlihat membawa 3 bungkusan coklat yang diduga barang bukti untuk kemudian dibawa ke Lab 4 dan diteliti. Sebelumnya, olah TKP pertama digelar pada Minggu 26 Juli malam. Selengkapnya akan dilaporkan jurnalis Tribun News Rekan Abdi Rianda. Silakan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih bisa saya laporkan terkait dengan perkembangan soal temuan adanya seorang pria bernama Sutrimo yang ditemukan tergelepak di klinik kecantikan bernama Morden di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada hari Kamis 23 Juli 2026 yang lalu. Memang saat ini pada hari Senin tanggal 27 Juli 2026 pihak kepolisian kembali melakukan olah TKP untuk mencari bukti-bukti terkait dengan penemuan Sutrimo yang memang tewas di kawasan Kebayoran Baru ini setelah dibawa ke Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring, Jakarta Selatan. Ya, memang dari tadi bisa dari dalam pantauan kami pihak kepolisian bersama dari Polres Metro Jakarta Selatan dan juga Puslap 4 Polri melakukan olah TKP kembali setelah memang pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2026 malam hari pihak kepolisian sudah melakukan olah TKP sebelumnya dan langsung memasangkan garis polisi di pagar klinik kecantikan bernama Morden ini. Memang sejauh ini pihak kepolisian masih terus mendalami dan juga barang bukti yang didapat dari hasil olah TKP ini sudah dibawa ke Pusat Laboratorium Forensik atau Puslap 4 Polri untuk nantinya diuji untuk nantinya menentukan apakah penyebab kematian dari seorang pria bernama Sutrimo yang memang ditemukan dengan kondisi mulut berbusa di klinik kecantikan Morden ini. Dan saat ini memang pihak kepolisian juga menghimbau kepada pihak keluarga jika memang ditemukan kejanggalan dari kematian Sutrimo untuk segera membuat laporan polisi untuk nantinya bisa ditindaklanjuti dan dilakukan penyelidikan lebih lanjut oleh pihak kepolisian. Lalu juga bisa saya sampaikan terkait tadi dari sejumlah dari olah TKP yang dilakukan memang ada beberapa barang bukti yang dimasukkan ke dalam 4 paper bag yang memang masih belum diketahui barang buktinya apa aja. Namun tadi juga hasil wawancara kami dengan warga sekitar memang banyak yang tidak mengetahui terkait dengan peristiwa ditemukannya jasad dari Sutrimo ini yang memang langsung dibawa ke Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring, Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2026 yang lalu. Lalu juga di dalam penelusuran kami memang kasus ini terungkap setelah memang adanya viral di media sosial yang menyebutkan jika Sutrimo ini merupakan kepala rumah tangga mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriaza, sehingga memang memunculkan perbincangan atau menjadi sorotan di media sosial sehingga pihak kepolisian tuh langsung turun melakukan penyelidikan untuk melakukan pendalaman terkait dengan penyebab kematian dari Sutrimo itu sendiri. Begitu rekan, kembali ke studio. Lapornya juga nggak? Oke, terima kasih. Yang pertama kita menyampaikan bela-sungkawa atas meninggalnya saudara S. Nah, Polda Metro Jaya itu mendapatkan informasi ini dari teman-teman media, dari informasi media online, adapun media sosial, termasuk media TV yang menyampaikan adanya dugaan ataupun berita meninggalnya seseorang yang dianggap tidak wajar. Nah, Polda Metro Jaya pasti akan mendalami informasi sekecil apapun, apalagi terkait tentang hilangnya nyawa seseorang. Apakah itu wajar atau tidak wajar? Ini masih didalami. Pasti nanti kami akan sampaikan kepada teman-teman sekalian update terkini.
Tapi yang paling utama adalah kami berterima kasih ada informasi ini berawal dari teman-teman media ataupun penggiat-penggiat media sosial. Sekecil apapun informasi pasti akan didalami oleh Polda Metro Jaya, dan ini pasti harus ada profesionalitas, kehati-hatian. Kita tetap menjunjung azas praduga tak bersalah. Pak, dari olah TKP yang ditemukan apa aja, Pak? Masih didalamin, makanya nanti kita melihat, karena selama ini beberapa waktu dari hari kemarin kita mendapatkan postingan-postingan foto, dokumen. Ini kan harus ada pendalaman. Kita juga memberi ruang kepada keluarga korban yang masih dalam kondisi berduka. Dan kita juga memberikan himbauan, apabila memang keluarga korban merasa ada kejanggalan terhadap meninggalnya saudara S, ini bisa membuat laporan kepada Polda Metro Jaya. Dan ini lebih projustusianya lebih tepat, lebih enak untuk kita melakukan pendalaman. CCTV-nya udah disisir, Pak? Ya, kita kan sampaikan bahwa pihak keluarga masih berduka. Jadi kita harus bisa memisahkan antara proses penegakan hukum dengan empati yang diterima oleh pihak keluarga. CCTV-nya, Pak, udah disisir, Pak? CCTV kan kalau kita melakukan penyisiran dan segala macam itu kan harus ada legalitas. Ketika ada Betul. laporan, apakah ada kemungkinan ekshumasi, Pak? Ada korban ekshumasi, Pak? Ya, makanya ekshumasi itu dilakukan nanti apabila untuk menentukan, kita mencari tahu akibat kematian seseorang. Nah, ini kan ada tahapan-tahapan. Kami akan menyampaikan pada teman-teman tahapan awal. Tadi ditanyakan, kita terima kasih ada informasi ini, tetapi ada tahapan selanjutnya. Nanti kami akan update kepada teman-teman. Itu ya? Ya belum, kan kita masih mendalami itu. Tapi kalau ekshumasi itu perlu persetujuan keluarga atau gimana? Kita melihat memang ada di dalam KUHP itu menentukan bahwa seizin keluarga ataupun tidak diberi izin apabila kematian tersebut dianggap wajar atau tidak wajar. Maka tahapannya nanti itu udah tahap akhir, nanti akan dilakukan ekshumasi. Pak, ini kan ada jangka jeda waktu dari hari Kamis kejadian ya, Pak ya. Terus kemudian pemeriksaan olah TKP kan hari kemarin ya, Pak ya. Maka itu juga berpengaruh terhadap kondisi TKP-nya, Pak. Ada kesulitan penyidik untuk mencari penyebab atau... Ya makanya apabila ini sudah memang dilakukan investigasi murni, bukan karena dasar informasi dan lain-lain, nah ini pasti ada teknik-teknik penyidikan yang tidak harus kami sampaikan kepada teman-teman media. Pusat Laboratorium Forensik Polri tidak menemukan adanya racun saat melakukan olah tempat kejadian perkara di Klinik Morden Estetik Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, di mana lokasi tersebut adalah TKP pria bernama Sutrimo ditemukan meninggal dunia. Hal itu disampaikan oleh Kasubnit Resmo Polres Metro Jakarta Selatan, Ibda Robi Pasha, usai olah TKP pada Senin 27 Juli. Meski demikian, polisi menegaskan penyebab pasti kematian Sutrimo masih dalam proses penyelidikan. Dalam olah TKP tersebut, penyidik turut mengamankan sejumlah barang bukti dari dalam klinik, salah satunya adalah benda yang diduga berupa karpet atau tikar. Seluruh barang bukti kemudian dibawa ke Puslap 4 Polri untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sebelumnya, Sutrimo ditemukan meninggal dunia di Klinik Morden Estetik pada Kamis 23 Juli lalu. Saat ditemukan, korban dalam kondisi mulut berbusa dan tubuhnya telah ditutupi kain berwarna biru bermotif bunga. Hingga kini penyebab kematian Sutrimo masih menjadi misteri. Polisi juga masih mendalami pesan terakhir korban sebelum meninggal dunia. Sementara itu beredar informasi yang menyebut bahwa Sutrimo merupakan kepala urusan rumah tangga atau Karumga di rumah dinas mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah. Namun kepolisian belum membenarkan informasi tersebut dan menyatakan identitas serta keterkaitan korban dengan Febri Adriansyah masih dalam tahap pendalaman.
gabungan dari Puslap 4 Barreskrim Polri, Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan dan Polda Metro Jaya menggelar olah tempat kejadian perkara kedua atas kematian pria bernama Sutrimo di Klinik Morden, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Senin 27 Juli. Olah TKP berlangsung selama sekitar 1 jam. Penyidik terlihat membawa 3 bungkusan coklat yang diduga barang bukti untuk kemudian dibawa ke Lab 4 dan diteliti. Sebelumnya, olah TKP pertama digelar pada Minggu 26 Juli malam. Selengkapnya akan dilaporkan jurnalis Tribun News Rekan Abdi Rianda. Silakan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih bisa saya laporkan terkait dengan perkembangan soal temuan adanya seorang pria bernama Sutrimo yang ditemukan tergelepak di klinik kecantikan bernama Morden di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada hari Kamis 23 Juli 2026 yang lalu. Memang saat ini pada hari Senin tanggal 27 Juli 2026 pihak kepolisian kembali melakukan olah TKP untuk mencari bukti-bukti terkait dengan penemuan Sutrimo yang memang tewas di kawasan Kebayoran Baru ini setelah dibawa ke Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring, Jakarta Selatan. Ya, memang dari tadi bisa dari dalam pantauan kami pihak kepolisian bersama dari Polres Metro Jakarta Selatan dan juga Puslap 4 Polri melakukan olah TKP kembali setelah memang dari pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2026 malam hari pihak kepolisian sudah melakukan olah TKP sebelumnya dan langsung memasangkan garis polisi di pagar klinik kecantikan bernama Morden ini. Memang sejauh ini pihak kepolisian masih terus mendalami dan juga barang bukti yang didapat dari hasil olah TKP ini sudah dibawa ke Pusat Laboratorium Forensik atau Puslap 4 Polri untuk nantinya diuji untuk nantinya menentukan apakah penyebab kematian dari seorang pria bernama Sutrimo yang memang ditemukan dengan kondisi mulut berbusa di klinik kecantikan Morden ini. Dan saat ini memang pihak kepolisian juga menghimbau kepada pihak keluarga jika memang ditemukan kejanggalan dari kematian Sutrimo untuk segera membuat laporan polisi untuk nantinya bisa ditindaklanjuti dan dilakukan penyelidikan lebih lanjut oleh pihak kepolisian. Lalu juga bisa saya sampaikan terkait tadi dari sejumlah dari olah TKP yang dilakukan memang ada beberapa barang bukti yang dimasukkan ke dalam 4 paper bag yang memang masih belum diketahui barang buktinya apa aja. Namun tadi juga hasil wawancara kami dengan warga sekitar memang banyak yang tidak mengetahui terkait dengan peristiwa ditemukannya jasad dari Sutrimo ini yang memang langsung dibawa ke Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring, Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2026 yang lalu. Lalu juga di dalam penelusuran kami memang kasus ini terungkap setelah memang adanya viral di media sosial yang menyebutkan jika Sutrimo ini merupakan kepala rumah tangga mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriaza, sehingga memang memunculkan perbincangan atau menjadi sorotan di media sosial sehingga pihak kepolisian tuh langsung turun melakukan penyelidikan untuk melakukan pendalaman terkait dengan penyebab kematian dari Sutrimo itu sendiri. Begitu rekan, kembali ke studio. Lapornya juga nggak? Oke, terima kasih. Yang pertama kita menyampaikan bela-sungkawa atas meninggalnya saudara S. Nah, Polda Metro Jaya itu mendapatkan informasi ini dari teman-teman media, dari informasi media online, adapun media sosial, termasuk media TV yang menyampaikan adanya dugaan ataupun berita meninggalnya seseorang yang dianggap tidak wajar. Nah, Polda Metro Jaya pasti akan mendalami informasi sekecil apapun, apalagi terkait tentang hilangnya nyawa seseorang. Apakah itu wajar atau tidak wajar? Ini masih didalami. Pasti nanti kami akan sampaikan kepada teman-teman sekalian update terkini.
Tapi yang paling utama adalah kami berterima kasih ada informasi ini berawal dari teman-teman media ataupun penggiat-penggiat media sosial. Sekecil apapun informasi pasti akan didalami oleh Polda Metro Jaya, dan ini pasti harus ada profesionalitas, kehati-hatian. Kita tetap menjunjung azas praduga tak bersalah. Pak, dari olah TKP yang ditemukan apa aja, Pak? Masih didalami, makanya nanti kita melihat, karena selama ini beberapa waktu dari hari kemarin kita mendapatkan postingan-postingan foto, dokumen. Ini kan harus ada pendalaman. Kita juga memberi ruang kepada keluarga korban yang masih dalam kondisi berduka. Dan kita juga memberikan himbauan, apabila memang keluarga korban merasa ada kejanggalan terhadap meninggalnya saudara S, ini bisa membuat laporan kepada Polda Metro Jaya. Dan ini lebih projustusianya lebih tepat, lebih enak untuk kita melakukan pendalaman. CCTV-nya udah disisir, Pak? Ya, kita kan sampaikan bahwa pihak keluarga masih berduka. Jadi kita harus bisa memisahkan antara proses penegakan hukum dengan empati yang diterima oleh pihak keluarga. CCTV-nya, Pak, udah disisir, Pak? CCTV kan kalau kita melakukan penyisiran dan segala macam itu kan harus ada legalitas. Pak, ketika ada Betul. laporan, apakah ada kemungkinan ekshumasi, Pak? Ada korban ekshumasi, Pak? Ya, makanya ekshumasi itu dilakukan nanti apabila untuk menentukan, kita mencari tahu akibat kematian seseorang. Nah, ini kan ada tahapan-tahapan. Kami akan menyampaikan pada teman-teman tahapan awal. Tadi ditanyakan, kita terima kasih ada informasi ini, tetapi ada tahapan selanjutnya. Nanti kami akan update kepada teman-teman. Itu ya? Ya belum, kan kita masih mendalami itu. Nah, tapi kalau ekshumasi itu perlu persetujuan keluarga atau gimana? Kita melihat memang ada di dalam KUHP itu menentukan bahwa seizin keluarga ataupun tidak diberi izin apabila kematian tersebut dianggap wajar atau tidak wajar. Maka tahapannya nanti itu udah tahap akhir, nanti akan dilakukan ekshumasi. Pak, ini kan ada jangka waktu dari hari Kamis kejadian ya, Pak ya. Terus kemudian pemeriksaan olah TKP kan hari kemarin ya, Pak ya. Maka itu juga berpengaruh terhadap kondisi TKP-nya, Pak. Ada kesulitan penyidik untuk mencari penyebab atau... Ya makanya apabila ini sudah memang dilakukan investigasi murni, bukan karena dasar informasi dan lain-lain, nah ini pasti ada teknik-teknik penyidikan yang tidak harus kami sampaikan kepada teman-teman media. Pusat Laboratorium Forensik Polri tidak menemukan adanya racun saat melakukan olah tempat kejadian perkara di Klinik Morden Estetik Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, di mana lokasi tersebut adalah TKP pria bernama Sutrimo ditemukan meninggal dunia. Hal itu disampaikan oleh Kasubnit Resmo Polres Metro Jakarta Selatan, Ibda Robi Pasha, usai olah TKP pada Senin 27 Juli. Meski demikian, polisi menegaskan penyebab pasti kematian Sutrimo masih dalam proses penyelidikan. Dalam olah TKP tersebut, penyidik turut mengamankan sejumlah barang bukti dari dalam klinik, salah satunya adalah benda yang diduga berupa karpet atau tikar. Seluruh barang bukti kemudian dibawa ke Puslap 4 Polri untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sebelumnya, Sutrimo ditemukan meninggal dunia di Klinik Morden Estetik pada Kamis 23 Juli lalu. Saat ditemukan, korban dalam kondisi mulut berbusa dan tubuhnya telah ditutupi kain berwarna biru bermotif bunga. Hingga kini penyebab kematian Sutrimo masih menjadi misteri. Polisi juga masih mendalami pesan terakhir korban sebelum meninggal dunia. Sementara itu beredar informasi yang menyebut bahwa Sutrimo merupakan kepala urusan rumah tangga atau Karumga di rumah dinas mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah. Namun kepolisian belum membenarkan informasi tersebut dan menyatakan identitas serta keterkaitan korban dengan Febri Adriansyah masih dalam tahap pendalaman.
Tim gabungan dari Puslap 4 Barreskrim Polri, Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan dan Polda Metro Jaya menggelar olah tempat kejadian perkara kedua atas kematian pria bernama Sutrimo di Klinik Morden, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Senin 27 Juli. Olah TKP berlangsung selama sekitar 1 jam. Penyidik terlihat membawa 3 bungkusan coklat yang diduga barang bukti untuk kemudian dibawa ke Lab 4 dan diteliti. Sebelumnya, olah TKP pertama digelar pada Minggu 26 Juli malam. Selengkapnya akan dilaporkan jurnalis Tribun News Rekan Abdi Rianda. Silakan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih bisa saya laporkan terkait dengan perkembangan soal temuan adanya seorang pria bernama Sutrimo yang ditemukan tergelepak di klinik kecantikan bernama Morden di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada hari Kamis 23 Juli 2026 yang lalu. Memang saat ini pada hari Senin tanggal 27 Juli 2026 pihak kepolisian kembali melakukan olah TKP untuk mencari bukti-bukti terkait dengan penemuan Sutrimo yang memang tewas di kawasan Kebayoran Baru ini setelah dibawa ke Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring, Jakarta Selatan. Ya, memang dari tadi bisa dari dalam pantauan kami pihak kepolisian bersama dari Polres Metro Jakarta Selatan dan juga Puslap 4 Polri melakukan olah TKP kembali setelah memang dari pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2026 malam hari pihak kepolisian sudah melakukan olah TKP sebelumnya dan langsung memasangkan garis polisi di pagar klinik kecantikan bernama Morden ini. Memang sejauh ini pihak kepolisian masih terus mendalami dan juga barang bukti yang didapat dari hasil olah TKP ini sudah dibawa ke Pusat Laboratorium Forensik atau Puslap 4 Polri untuk nantinya diuji untuk nantinya menentukan apakah penyebab kematian dari seorang pria bernama Sutrimo yang memang ditemukan dengan kondisi mulut berbusa di klinik kecantikan Morden ini. Dan saat ini memang pihak kepolisian juga menghimbau kepada pihak keluarga jika memang ditemukan kejanggalan dari kematian Sutrimo untuk segera membuat laporan polisi untuk nantinya bisa ditindaklanjuti dan dilakukan penyelidikan lebih lanjut oleh pihak kepolisian. Lalu juga bisa saya sampaikan terkait tadi dari sejumlah dari olah TKP yang dilakukan memang ada beberapa barang bukti yang dimasukkan ke dalam 4 paper bag yang memang masih belum diketahui barang buktinya apa aja. Namun tadi juga hasil wawancara kami dengan warga sekitar memang banyak yang tidak mengetahui terkait dengan peristiwa ditemukannya jasad dari Sutrimo ini yang memang langsung dibawa ke Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring, Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2026 yang lalu. Lalu juga di dalam penelusuran kami memang kasus ini terungkap setelah memang adanya viral di media sosial yang menyebutkan jika Sutrimo ini merupakan kepala rumah tangga mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriaza, sehingga memang memunculkan perbincangan atau menjadi sorotan di media sosial sehingga pihak kepolisian tuh langsung turun melakukan penyelidikan untuk melakukan pendalaman terkait dengan penyebab kematian dari Sutrimo itu sendiri. Begitu rekan, kembali ke studio. Lapornya juga nggak? Oke, terima kasih. Yang pertama kita menyampaikan bela-sungkawa atas meninggalnya saudara S. Nah, Polda Metro Jaya itu mendapatkan informasi ini dari teman-teman media, dari informasi media online, adapun media sosial, termasuk media TV yang menyampaikan adanya dugaan ataupun berita meninggalnya seseorang yang dianggap tidak wajar. Nah, Polda Metro Jaya pasti akan mendalami informasi sekecil apapun, apalagi terkait tentang hilangnya nyawa seseorang. Apakah itu wajar atau tidak wajar? Ini masih didalami. Pasti nanti kami akan sampaikan kepada teman-teman sekalian update terkini.
Tapi yang paling utama adalah kami berterima kasih ada informasi ini berawal dari teman-teman media ataupun penggiat-penggiat media sosial. Sekecil apapun informasi pasti akan didalami oleh Polda Metro Jaya, dan ini pasti harus ada profesionalitas, kehati-hatian. Kita tetap menjunjung azas praduga tak bersalah. Pak, dari olah TKP yang ditemukan apa aja, Pak? Masih didalami, makanya nanti kita melihat, karena selama ini beberapa waktu dari hari kemarin kita mendapatkan postingan-postingan foto, dokumen. Ini kan harus ada pendalaman. Kita juga memberi ruang kepada keluarga korban yang masih dalam kondisi berduka. Dan kita juga memberikan himbauan, apabila memang keluarga korban merasa ada kejanggalan terhadap meninggalnya saudara S, ini bisa membuat laporan kepada Polda Metro Jaya. Dan ini lebih projustusianya lebih tepat, lebih enak untuk kita melakukan pendalaman. CCTV-nya udah disisir, Pak? Ya, kita kan sampaikan bahwa pihak keluarga masih berduka. Jadi kita harus bisa memisahkan antara proses penegakan hukum dengan empati yang diterima oleh pihak keluarga. CCTV-nya, Pak, udah disisir, Pak? CCTV kan kalau kita melakukan penyisiran dan segala macam itu kan harus ada legalitas. Pak, ketika ada Betul. laporan, apakah ada kemungkinan ekshumasi, Pak? Ada korban ekshumasi, Pak? Ya, makanya ekshumasi itu dilakukan nanti apabila untuk menentukan, kita mencari tahu akibat kematian seseorang. Nah, ini kan ada tahapan-tahapan. Kami akan menyampaikan pada teman-teman tahapan awal. Tadi ditanyakan, kita terima kasih ada informasi ini, tetapi ada tahapan selanjutnya. Nanti kami akan update kepada teman-teman. Itu ya? Ya belum, kan kita masih mendalami itu. Nah, tapi kalau ekshumasi itu perlu persetujuan keluarga atau gimana? Kita melihat memang ada di dalam KUHP itu menentukan bahwa seizin keluarga ataupun tidak diberi izin apabila kematian tersebut dianggap wajar atau tidak wajar. Maka tahapannya nanti itu udah tahap akhir, nanti akan dilakukan ekshumasi. Pak, ini kan ada jangka waktu dari hari Kamis kejadian ya, Pak, ya. Terus kemudian pemeriksaan olah TKP kan hari kemarin ya, Pak, ya. Maka itu juga berpengaruh terhadap kondisi TKP-nya, Pak. Ada kesulitan penyidik untuk mencari penyebab atau... Ya makanya apabila ini sudah memang dilakukan investigasi murni, bukan karena dasar informasi dan lain-lain, nah ini pasti ada teknik-teknik penyidikan yang tidak harus kami sampaikan kepada teman-teman media. Pusat Laboratorium Forensik Polri tidak menemukan adanya racun saat melakukan olah tempat kejadian perkara di Klinik Morden Estetik Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, di mana lokasi tersebut adalah TKP pria bernama Sutrimo ditemukan meninggal dunia. Hal itu disampaikan oleh Kasubnit Resmo Polres Metro Jakarta Selatan, Ibda Robi Pasha, usai olah TKP pada Senin 27 Juli. Meski demikian, polisi menegaskan penyebab pasti kematian Sutrimo masih dalam proses penyelidikan. Dalam olah TKP tersebut, penyidik turut mengamankan sejumlah barang bukti dari dalam klinik, salah satunya adalah benda yang diduga berupa karpet atau tikar. Seluruh barang bukti kemudian dibawa ke Puslap 4 Polri untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sebelumnya, Sutrimo ditemukan meninggal dunia di Klinik Morden Estetik pada Kamis 23 Juli lalu. Saat ditemukan, korban dalam kondisi mulut berbusa dan tubuhnya telah ditutupi kain berwarna biru bermotif bunga. Hingga kini penyebab kematian Sutrimo masih menjadi misteri. Polisi juga masih mendalami pesan terakhir korban sebelum meninggal dunia. Sementara itu beredar informasi yang menyebut bahwa Sutrimo merupakan kepala urusan rumah tangga atau Karumga di rumah dinas mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah. Namun kepolisian belum membenarkan informasi tersebut dan menyatakan identitas serta keterkaitan korban dengan Febri Adriansyah masih dalam tahap pendalaman.
gabungan dari Puslap 4 Barreskrim Polri, Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan dan Polda Metro Jaya menggelar olah tempat kejadian perkara kedua atas kematian pria bernama Sutrimo di Klinik Morden, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Senin 27 Juli. Olah TKP berlangsung selama sekitar 1 jam. Penyidik terlihat membawa 3 bungkusan coklat yang diduga barang bukti untuk kemudian dibawa ke Lab 4 dan diteliti. Sebelumnya, olah TKP pertama digelar pada Minggu 26 Juli malam. Selengkapnya akan dilaporkan jurnalis Tribun News Rekan Abdi Rianda. Silakan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih bisa saya laporkan terkait dengan perkembangan soal temuan adanya seorang pria bernama Sutrimo yang ditemukan tergeletak di klinik kecantikan bernama Morden di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada hari Kamis 23 Juli 2026 yang lalu. Memang saat ini pada hari Senin tanggal 27 Juli 2026 pihak kepolisian kembali melakukan olah TKP untuk mencari bukti-bukti terkait dengan penemuan Sutrimo yang memang tewas di kawasan Kebayoran Baru ini setelah dibawa ke Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring, Jakarta Selatan. Ya, memang dari tadi bisa dari dalam pantauan kami pihak kepolisian bersama dari Polres Metro Jakarta Selatan dan juga Puslap 4 Polri melakukan olah TKP kembali setelah memang dari pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2026 malam hari pihak kepolisian sudah melakukan olah TKP sebelumnya dan langsung memasangkan garis polisi di pagar klinik kecantikan bernama Morden ini. Memang sejauh ini pihak kepolisian masih terus mendalami dan juga barang bukti yang didapat dari hasil olah TKP ini sudah dibawa ke Pusat Laboratorium Forensik atau Puslap 4 Polri untuk nantinya diuji untuk nantinya menentukan apakah penyebab kematian dari seorang pria bernama Sutrimo yang memang ditemukan dengan kondisi mulut berbusa di klinik kecantikan Morden ini. Dan saat ini memang pihak kepolisian juga menghimbau kepada pihak keluarga jika memang ditemukan kejanggalan dari kematian Sutrimo untuk segera membuat laporan polisi untuk nantinya bisa ditindaklanjuti dan dilakukan penyelidikan lebih lanjut oleh pihak kepolisian. Lalu juga bisa saya sampaikan terkait tadi dari sejumlah dari olah TKP yang dilakukan memang ada beberapa barang bukti yang dimasukkan ke dalam 4 paper bag yang memang masih belum diketahui barang buktinya apa aja. Namun tadi juga hasil wawancara kami dengan warga sekitar memang banyak yang tidak mengetahui terkait dengan peristiwa ditemukannya jasad dari Sutrimo ini yang memang langsung dibawa ke Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring, Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2026 yang lalu. Lalu juga di dalam penelusuran kami memang kasus ini terungkap setelah memang adanya viral di media sosial yang menyebutkan jika Sutrimo ini merupakan kepala rumah tangga mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriaza, sehingga memang memunculkan perbincangan atau menjadi sorotan di media sosial sehingga pihak kepolisian tuh langsung turun melakukan penyelidikan untuk melakukan pendalaman terkait dengan penyebab kematian dari Sutrimo itu sendiri. Begitu rekan, kembali ke studio. Lapornya juga nggak? Oke, terima kasih. Yang pertama kita menyampaikan bela-sungkawa atas meninggalnya saudara S. Nah, Polda Metro Jaya itu mendapatkan informasi ini dari teman-teman media, dari informasi media online, adapun media sosial, termasuk media TV yang menyampaikan adanya dugaan ataupun berita meninggalnya seseorang yang dianggap tidak wajar. Nah, Polda Metro Jaya pasti akan mendalami informasi sekecil apapun, apalagi terkait tentang hilangnya nyawa seseorang. Apakah itu wajar atau tidak wajar? Ini masih didalami. Pasti nanti kami akan sampaikan kepada teman-teman sekalian update terkini.
Tapi yang paling utama adalah kami berterima kasih ada informasi ini berawal dari teman-teman media ataupun penggiat-penggiat media sosial. Sekecil apapun informasi pasti akan didalami oleh Polda Metro Jaya, dan ini pasti harus ada profesionalitas, kehati-hatian. Kita tetap menjunjung azas praduga tak bersalah. Pak, dari olah TKP yang ditemukan apa aja, Pak? Masih didalamin, makanya nanti kita melihat, karena selama ini beberapa waktu dari hari kemarin kita mendapatkan postingan-postingan foto, dokumen. Ini kan harus ada pendalaman. Kita juga memberi ruang kepada keluarga korban yang masih dalam kondisi berduka. Dan kita juga memberikan himbauan, apabila memang keluarga korban merasa ada kejanggalan terhadap meninggalnya saudara S, ini bisa membuat laporan kepada Polda Metro Jaya. Dan ini lebih projustusianya lebih tepat, lebih enak untuk kita melakukan pendalaman. CCTV-nya udah disisir, Pak? Ya, kita kan sampaikan bahwa pihak keluarga masih berduka. Jadi kita harus bisa memisahkan antara proses penegakan hukum dengan empati yang diterima oleh pihak keluarga. CCTV-nya, Pak, udah disisir, Pak? CCTV kan kalau kita melakukan penyisiran dan segala macam itu kan harus ada legalitas. Pak, ketika ada Betul. laporan, apakah ada kemungkinan ekshumasi, Pak? Ada korban ekshumasi, Pak? Ya, makanya ekshumasi itu dilakukan nanti apabila untuk menentukan, kita mencari tahu akibat kematian seseorang. Nah, ini kan ada tahapan-tahapan. Kami akan menyampaikan pada teman-teman tahapan awal. Tadi ditanyakan, kita terima kasih ada informasi ini, tetapi ada tahapan selanjutnya. Nanti kami akan update kepada teman-teman. Itu ya? Ya belum, kan kita masih mendalami itu. Nah, tapi kalau ekshumasi itu perlu persetujuan keluarga atau gimana? Kita melihat memang ada di dalam KUHP itu menentukan bahwa seizin keluarga ataupun tidak diberi izin apabila kematian tersebut dianggap wajar atau tidak wajar. Maka tahapannya nanti itu udah tahap akhir, nanti akan dilakukan ekshumasi. Pak, ini kan ada jangka waktu dari hari Kamis kejadian ya, Pak ya. Terus kemudian pemeriksaan olah TKP kan hari kemarin ya, Pak ya. Apakah itu juga berpengaruh terhadap kondisi TKP-nya, Pak? Ada kesulitan penyidik untuk mencari penyebab atau... Ya makanya apabila ini sudah memang dilakukan investigasi murni, bukan karena dasar informasi dan lain-lain, nah ini pasti ada teknik-teknik penyidikan yang tidak harus kami sampaikan kepada teman-teman media. Pusat Laboratorium Forensik Polri tidak menemukan adanya racun saat melakukan olah tempat kejadian perkara di Klinik Morden Estetik Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, di mana lokasi tersebut adalah TKP pria bernama Sutrimo ditemukan meninggal dunia. Hal itu disampaikan oleh Kasubnit Resmo Polres Metro Jakarta Selatan, Ibda Robi Pasha, usai olah TKP pada Senin 27 Juli. Meski demikian, polisi menegaskan penyebab pasti kematian Sutrimo masih dalam proses penyelidikan. Dalam olah TKP tersebut, penyidik turut mengamankan sejumlah barang bukti dari dalam klinik, salah satunya adalah benda yang diduga berupa karpet atau tikar. Seluruh barang bukti kemudian dibawa ke Puslap 4 Polri untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sebelumnya, Sutrimo ditemukan meninggal dunia di Klinik Morden Estetik pada Kamis 23 Juli lalu. Saat ditemukan, korban dalam kondisi mulut berbusa dan tubuhnya telah ditutupi kain berwarna biru bermotif bunga. Hingga kini penyebab kematian Sutrimo masih menjadi misteri. Polisi juga masih mendalami pesan terakhir korban sebelum meninggal dunia. Sementara itu beredar informasi yang menyebut bahwa Sutrimo merupakan kepala urusan rumah tangga atau Karumga di rumah dinas mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah. Namun kepolisian belum membenarkan informasi tersebut dan menyatakan identitas serta keterkaitan korban dengan Febri Adriansyah masih dalam tahap pendalaman.
gabungan dari Puslap 4 Barreskrim Polri, Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan dan Polda Metro Jaya menggelar olah tempat kejadian perkara kedua atas kematian pria bernama Sutrimo di Klinik Morden, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Senin 27 Juli. Olah TKP berlangsung selama sekitar 1 jam. Penyidik terlihat membawa 3 bungkusan coklat yang diduga barang bukti untuk kemudian dibawa ke Lab 4 dan diteliti. Sebelumnya, olah TKP pertama digelar pada Minggu 26 Juli malam. Selengkapnya akan dilaporkan jurnalis Tribun News Rekan Abdi Rianda. Silakan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih bisa saya laporkan terkait dengan perkembangan soal temuan adanya seorang pria bernama Sutrimo yang ditemukan tergelepak di klinik kecantikan bernama Morden di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada hari Kamis 23 Juli 2026 yang lalu. Memang saat ini pada hari Senin tanggal 27 Juli 2026 pihak kepolisian kembali melakukan olah TKP untuk mencari bukti-bukti terkait dengan penemuan Sutrimo yang memang tewas di kawasan Kebayoran Baru ini setelah dibawa ke Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring, Jakarta Selatan. Ya, memang dari tadi bisa dari dalam pantauan kami pihak kepolisian bersama dari Polres Metro Jakarta Selatan dan juga Puslap 4 Polri melakukan olah TKP kembali setelah memang dari pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2026 malam hari pihak kepolisian sudah melakukan olah TKP sebelumnya dan langsung memasangkan garis polisi di pagar klinik kecantikan bernama Morden ini. Memang sejauh ini pihak kepolisian masih terus mendalami dan juga barang bukti yang didapat dari hasil olah TKP ini sudah dibawa ke Pusat Laboratorium Forensik atau Puslap 4 Polri untuk nantinya diuji untuk nantinya menentukan apakah penyebab kematian dari seorang pria bernama Sutrimo yang memang ditemukan dengan kondisi mulut berbusa di klinik kecantikan Morden ini. Dan saat ini memang pihak kepolisian juga menghimbau kepada pihak keluarga jika memang ditemukan kejanggalan dari kematian Sutrimo untuk segera membuat laporan polisi untuk nantinya bisa ditindaklanjuti dan dilakukan penyelidikan lebih lanjut oleh pihak kepolisian. Lalu juga bisa saya sampaikan terkait tadi dari sejumlah dari olah TKP yang dilakukan memang ada beberapa barang bukti yang dimasukkan ke dalam 4 paper bag yang memang masih belum diketahui barang buktinya apa aja. Namun tadi juga hasil wawancara kami dengan warga sekitar memang banyak yang tidak mengetahui terkait dengan peristiwa ditemukannya jasad dari Sutrimo ini yang memang langsung dibawa ke Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring, Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2026 yang lalu. Lalu juga di dalam penelusuran kami memang kasus ini terungkap setelah memang adanya viral di media sosial yang menyebutkan jika Sutrimo ini merupakan kepala rumah tangga mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriaza, sehingga memang memunculkan perbincangan atau menjadi sorotan di media sosial sehingga pihak kepolisian tuh langsung turun melakukan penyelidikan untuk melakukan pendalaman terkait dengan penyebab kematian dari Sutrimo itu sendiri. Begitu rekan, kembali ke studio. Lapornya juga nggak? Oke, terima kasih. Yang pertama kita menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya saudara S. Nah, Polda Metro Jaya itu mendapatkan informasi ini dari teman-teman media, dari informasi media online, adapun media sosial, termasuk media TV yang menyampaikan adanya dugaan ataupun berita meninggalnya seseorang yang dianggap tidak wajar. Nah, Polda Metro Jaya pasti akan mendalami informasi sekecil apapun, apalagi terkait tentang hilangnya nyawa seseorang. Apakah itu wajar atau tidak wajar? Ini masih didalami. Pasti nanti kami akan sampaikan kepada teman-teman sekalian update terkini.
Tapi yang paling utama adalah kami berterima kasih ada informasi ini berawal dari teman-teman media ataupun penggiat-penggiat media sosial. Sekecil apapun informasi pasti akan didalami oleh Polda Metro Jaya, dan ini pasti harus ada profesionalitas, kehati-hatian. Kita tetap menjunjung azas praduga tak bersalah. Pak, dari olah TKP yang ditemukan apa aja, Pak? Masih didalamin, makanya nanti kita melihat, karena selama ini beberapa waktu dari hari kemarin kita mendapatkan postingan-postingan foto, dokumen. Ini kan harus ada pendalaman. Kita juga memberi ruang kepada keluarga korban yang masih dalam kondisi berduka. Dan kita juga memberikan himbauan, apabila memang keluarga korban merasa ada kejanggalan terhadap meninggalnya saudara S, ini bisa membuat laporan kepada Polda Metro Jaya, dan ini lebih pro-justisianya lebih tepat, lebih enak untuk kita melakukan pendalaman. CCTV-nya udah disisir, Pak? Ya, kita kan sampaikan bahwa pihak keluarga masih berduka, jadi kita harus bisa memisahkan antara proses penegakan hukum dengan empati yang diterima oleh pihak keluarga. CCTV-nya, Pak, udah disisir, Pak? CCTV kan kalau kita melakukan penyisiran dan segala macam itu kan harus ada legalitas. Pak, ketika ada Betul. laporan, apakah ada kemungkinan ekshumasi, Pak? Ada korban ekshumasi, Pak? Ya, makanya ekshumasi itu dilakukan nanti apabila untuk menentukan, kita mencari tahu akibat kematian seseorang. Nah, ini kan ada tahapan-tahapan. Kami akan menyampaikan pada teman-teman tahapan awal. Tadi ditanyakan, kita terima kasih ada informasi ini, tetapi ada tahapan selanjutnya. Nanti kami akan update kepada teman-teman. Itu ya? Ya belum, kan kita masih mendalami itu. Nah, tapi kalau ekshumasi itu perlu persetujuan keluarga atau gimana? Kita melihat memang ada di dalam KUHP itu menentukan bahwa seizin keluarga ataupun tidak diberi izin apabila kematian tersebut dianggap wajar atau tidak wajar. Maka tahapannya nanti itu udah tahap akhir, nanti akan dilakukan ekshumasi. Pak, ini kan ada jangka jeda waktu dari hari Kamis kejadian ya, Pak ya. Terus kemudian pemeriksaan olah TKP kan hari kemarin ya, Pak ya. Apakah itu juga berpengaruh terhadap kondisi TKP-nya, Pak? Ada kesulitan penyidik untuk mencari penyebab atau... Ya makanya apabila ini sudah memang dilakukan investigasi murni, bukan karena dasar informasi dan lain-lain, nah ini pasti ada teknik-teknik penyidikan yang tidak harus kami sampaikan kepada teman-teman media. Pusat Laboratorium Forensik Polri tidak menemukan adanya racun saat melakukan olah tempat kejadian perkara di Klinik Morden Estetik Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, di mana lokasi tersebut adalah TKP pria bernama Sutrimo ditemukan meninggal dunia. Hal itu disampaikan oleh Kasubnit Resmo Polres Metro Jakarta Selatan, Ibda Robi Pasha, usai olah TKP pada Senin 27 Juli. Meski demikian, polisi menegaskan penyebab pasti kematian Sutrimo masih dalam proses penyelidikan. Dalam olah TKP tersebut, penyidik turut mengamankan sejumlah barang bukti dari dalam klinik, salah satunya adalah benda yang diduga berupa karpet atau tikar. Seluruh barang bukti kemudian dibawa ke Puslap 4 Polri untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sebelumnya, Sutrimo ditemukan meninggal dunia di Klinik Morden Estetik pada Kamis 23 Juli lalu. Saat ditemukan, korban dalam kondisi mulut berbusa dan tubuhnya telah ditutupi kain berwarna biru bermotif bunga. Hingga kini penyebab kematian Sutrimo masih menjadi misteri. Polisi juga masih mendalami pesan terakhir korban sebelum meninggal dunia. Sementara itu beredar informasi yang menyebut bahwa Sutrimo merupakan kepala urusan rumah tangga atau Karumga di rumah dinas mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah. Namun kepolisian belum membenarkan informasi tersebut dan menyatakan identitas serta keterkaitan korban dengan Febri Adriansyah masih dalam tahap pendalaman.
Tim gabungan dari Puslap 4 Barreskrim Polri, Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan dan Polda Metro Jaya menggelar olah tempat kejadian perkara kedua atas kematian pria bernama Sutrimo di Klinik Morden, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Senin 27 Juli. Olah TKP berlangsung selama sekitar 1 jam. Penyidik terlihat membawa 3 bungkusan coklat yang diduga barang bukti untuk kemudian dibawa ke Lab 4 dan diteliti. Sebelumnya, olah TKP pertama digelar pada Minggu 26 Juli malam. Selengkapnya akan dilaporkan jurnalis Tribun News Rekan Abdi Rianda. Silakan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih bisa saya laporkan terkait dengan perkembangan soal temuan adanya seorang pria bernama Sutrimo yang ditemukan tergelepak di klinik kecantikan bernama Morden di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada hari Kamis 23 Juli 2026 yang lalu. Memang saat ini pada hari Senin tanggal 27 Juli 2026 pihak kepolisian kembali melakukan olah TKP untuk mencari bukti-bukti terkait dengan penemuan Sutrimo yang memang tewas di kawasan Kebayoran Baru ini setelah dibawa ke Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring, Jakarta Selatan. Ya, memang dari tadi bisa dari dalam pantauan kami pihak kepolisian bersama dari Polres Metro Jakarta Selatan dan juga Puslap 4 Polri melakukan olah TKP kembali setelah memang dari pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2026 malam hari pihak kepolisian sudah melakukan olah TKP sebelumnya dan langsung memasangkan garis polisi di pagar klinik kecantikan bernama Morden ini. Memang sejauh ini pihak kepolisian masih terus mendalami dan juga barang bukti yang didapat dari hasil olah TKP ini sudah dibawa ke Pusat Laboratorium Forensik atau Puslap 4 Polri untuk nantinya diuji untuk nantinya menentukan apakah penyebab kematian dari seorang pria bernama Sutrimo yang memang ditemukan dengan kondisi mulut berbusa di klinik kecantikan Morden ini. Dan saat ini memang pihak kepolisian juga menghimbau kepada pihak keluarga jika memang ditemukan kejanggalan dari kematian Sutrimo untuk segera membuat laporan polisi untuk nantinya bisa ditindaklanjuti dan dilakukan penyelidikan lebih lanjut oleh pihak kepolisian. Lalu juga bisa saya sampaikan terkait tadi dari sejumlah dari olah TKP yang dilakukan memang ada beberapa barang bukti yang dimasukkan ke dalam 4 paper bag yang memang masih belum diketahui barang buktinya apa aja. Namun tadi juga hasil wawancara kami dengan warga sekitar memang banyak yang tidak mengetahui terkait dengan peristiwa ditemukannya jasad dari Sutrimo ini yang memang langsung dibawa ke Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring, Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2026 yang lalu. Lalu juga di dalam penelusuran kami memang kasus ini terungkap setelah memang adanya viral di media sosial yang menyebutkan jika Sutrimo ini merupakan kepala rumah tangga mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriaza, sehingga memang memunculkan perbincangan atau menjadi sorotan di media sosial sehingga pihak kepolisian tuh langsung turun melakukan penyelidikan untuk melakukan pendalaman terkait dengan penyebab kematian dari Sutrimo itu sendiri. Begitu rekan, kembali ke studio. Lapornya juga nggak? Oke, terima kasih. Yang pertama kita menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya saudara S. Nah, Polda Metro Jaya itu mendapatkan informasi ini dari teman-teman media, dari informasi media online, adapun media sosial, termasuk media TV yang menyampaikan adanya dugaan ataupun berita meninggalnya seseorang yang dianggap tidak wajar. Nah, Polda Metro Jaya pasti akan mendalami informasi sekecil apapun, apalagi terkait tentang hilangnya nyawa seseorang. Apakah itu wajar atau tidak wajar? Ini masih didalami. Pasti nanti kami akan sampaikan kepada teman-teman sekalian update terkini.
Tapi yang paling utama adalah kami berterima kasih ada informasi ini berawal dari teman-teman media ataupun penggiat-penggiat media sosial. Sekecil apapun informasi pasti akan didalami oleh Polda Metro Jaya, dan ini pasti harus ada profesionalitas, kehati-hatian. Kita tetap menjunjung azas praduga tak bersalah. Pak, dari olah TKP yang ditemukan apa aja, Pak? Masih didalami, makanya nanti kita melihat, karena selama ini beberapa waktu dari hari kemarin kita mendapatkan postingan-postingan foto, dokumen. Ini kan harus ada pendalaman. Kita juga memberi ruang kepada keluarga korban yang masih dalam kondisi berduka. Dan kita juga memberikan himbauan, apabila memang keluarga korban merasa ada kejanggalan terhadap meninggalnya saudara S, ini bisa membuat laporan kepada Polda Metro Jaya, dan ini lebih pro-justisianya lebih tepat, lebih enak untuk kita melakukan pendalaman. CCTV-nya udah disisir, Pak. Ya, kita kan sampaikan bahwa pihak keluarga masih berduka. Jadi kita harus bisa memisahkan antara proses penegakan hukum dengan empati yang diterima oleh pihak keluarga. CCTV-nya, Pak, udah disisir, Pak. CCTV kan kalau kita melakukan penyisiran dan segala macam itu kan harus ada legalitas. Pak, ketika ada Betul. laporan, apakah ada kemungkinan ekshumasi, Pak? Ada korban ekshumasi, Pak? Ya, makanya ekshumasi itu dilakukan nanti apabila untuk menentukan, kita mencari tahu akibat kematian seseorang. Nah, ini kan ada tahapan-tahapan. Kami akan menyampaikan pada teman-teman tahapan awal. Tadi ditanyakan, kita terima kasih ada informasi ini, tetapi ada tahapan selanjutnya. Nanti kami akan update kepada teman-teman. Itu ya? Ya belum, kan kita masih mendalami itu. Nah, tapi kalau ekshumasi itu perlu persetujuan keluarga atau gimana? Kita melihat memang ada di dalam KUHP itu menentukan bahwa seizin keluarga ataupun tidak diberi izin apabila kematian tersebut dianggap wajar atau tidak wajar. Maka tahapannya nanti itu udah tahap akhir, nanti akan dilakukan ekshumasi. Pak, ini kan ada jangka jeda waktu dari hari Kamis kejadian ya, Pak ya. Terus kemudian pemeriksaan olah TKP kan hari kemarin ya, Pak ya. Apakah itu juga berpengaruh terhadap kondisi TKP-nya, Pak? Ada kesulitan penyidik untuk mencari penyebab atau... Ya makanya apabila ini sudah memang dilakukan investigasi murni, bukan karena dasar informasi dan lain-lain, nah ini pasti ada teknik-teknik penyidikan yang tidak harus kami sampaikan kepada teman-teman media. Pusat Laboratorium Forensik Polri tidak menemukan adanya racun saat melakukan olah tempat kejadian perkara di Klinik Morden Estetik Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, di mana lokasi tersebut adalah TKP pria bernama Sutrimo ditemukan meninggal dunia. Hal itu disampaikan oleh Kasubnit Resmo Polres Metro Jakarta Selatan, Ibda Robi Pasha, usai olah TKP pada Senin 27 Juli. Meski demikian, polisi menegaskan penyebab pasti kematian Sutrimo masih dalam proses penyelidikan. Dalam olah TKP tersebut, penyidik turut mengamankan sejumlah barang bukti dari dalam klinik, salah satunya adalah benda yang diduga berupa karpet atau tikar. Seluruh barang bukti kemudian dibawa ke Puslap 4 Polri untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sebelumnya, Sutrimo ditemukan meninggal dunia di Klinik Morden Estetik pada Kamis 23 Juli lalu. Saat ditemukan, korban dalam kondisi mulut berbusa dan tubuhnya telah ditutupi kain berwarna biru bermotif bunga. Hingga kini penyebab kematian Sutrimo masih menjadi misteri. Polisi juga masih mendalami pesan terakhir korban sebelum meninggal dunia. Sementara itu beredar informasi yang menyebut bahwa Sutrimo merupakan kepala urusan rumah tangga atau Karumga di rumah dinas mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah. Namun kepolisian belum membenarkan informasi tersebut dan menyatakan identitas serta keterkaitan korban dengan Febri Adriansyah masih dalam tahap pendalaman.
gabungan dari Puslap 4 Barreskrim Polri, Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan dan Polda Metro Jaya menggelar olah tempat kejadian perkara kedua atas kematian pria bernama Sutrimo di Klinik Morden, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Senin 27 Juli. Olah TKP berlangsung selama sekitar 1 jam. Penyidik terlihat membawa 3 bungkusan coklat yang diduga barang bukti untuk kemudian dibawa ke Lab 4 dan diteliti. Sebelumnya, olah TKP pertama digelar pada Minggu 26 Juli malam. Selengkapnya akan dilaporkan jurnalis Tribun News Rekan Abdi Rianda. Silakan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih bisa saya laporkan terkait dengan perkembangan soal temuan adanya seorang pria bernama Sutrimo yang ditemukan tergeletak di klinik kecantikan bernama Morden di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada hari Kamis 23 Juli 2026 yang lalu. Memang saat ini pada hari Senin tanggal 27 Juli 2026 pihak kepolisian kembali melakukan olah TKP untuk mencari bukti-bukti terkait dengan penemuan Sutrimo yang memang tewas di kawasan Kebayoran Baru ini setelah dibawa ke Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring, Jakarta Selatan. Ya, memang dari tadi bisa dari dalam pantauan kami pihak kepolisian bersama dari Polres Metro Jakarta Selatan dan juga Puslap 4 Polri melakukan olah TKP kembali setelah memang dari pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2026 malam hari pihak kepolisian sudah melakukan olah TKP sebelumnya dan langsung memasangkan garis polisi di pagar klinik kecantikan bernama Morden ini. Memang sejauh ini pihak kepolisian masih terus mendalami dan juga barang bukti yang didapat dari hasil olah TKP ini sudah dibawa ke Pusat Laboratorium Forensik atau Puslap 4 Polri untuk nantinya diuji untuk nantinya menentukan apakah penyebab kematian dari seorang pria bernama Sutrimo yang memang ditemukan dengan kondisi mulut berbusa di klinik kecantikan Morden ini. Dan saat ini memang pihak kepolisian juga menghimbau kepada pihak keluarga jika memang ditemukan kejanggalan dari kematian Sutrimo untuk segera membuat laporan polisi untuk nantinya bisa ditindaklanjuti dan dilakukan penyelidikan lebih lanjut oleh pihak kepolisian. Lalu juga bisa saya sampaikan terkait tadi dari sejumlah dari olah TKP yang dilakukan memang ada beberapa barang bukti yang dimasukkan ke dalam 4 paper bag yang memang masih belum diketahui barang buktinya apa aja. Namun tadi juga hasil wawancara kami dengan warga sekitar memang banyak yang tidak mengetahui terkait dengan peristiwa ditemukannya jasad dari Sutrimo ini yang memang langsung dibawa ke Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring, Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2026 yang lalu. Lalu juga di dalam penelusuran kami memang kasus ini terungkap setelah memang adanya viral di media sosial yang menyebutkan jika Sutrimo ini merupakan kepala rumah tangga mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah, sehingga memang memunculkan perbincangan atau menjadi sorotan di media sosial sehingga pihak kepolisian tuh langsung turun melakukan penyelidikan untuk melakukan pendalaman terkait dengan penyebab kematian dari Sutrimo itu sendiri. Begitu rekan, kembali ke studio. Lapornya juga nggak? Oke, terima kasih. Yang pertama kita menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya saudara S. Nah, Polda Metro Jaya itu mendapatkan informasi ini dari teman-teman media, dari informasi media online, adapun media sosial, termasuk media TV yang menyampaikan adanya dugaan ataupun berita meninggalnya seseorang yang dianggap tidak wajar. Nah, Polda Metro Jaya pasti akan mendalami informasi sekecil apapun, apalagi terkait tentang hilangnya nyawa seseorang. Apakah itu wajar atau tidak wajar? Ini masih didalami. Pasti nanti kami akan sampaikan kepada teman-teman sekalian update terkini.
Tapi yang paling utama adalah kami berterima kasih ada informasi ini berawal dari teman-teman media ataupun penggiat-penggiat media sosial. Sekecil apapun informasi pasti akan didalami oleh Polda Metro Jaya, dan ini pasti harus ada profesionalitas, kehati-hatian. Kita tetap menjunjung azas praduga tak bersalah. Pak, dari olah TKP yang ditemukan apa aja, Pak? Masih didalamin, makanya nanti kita melihat, karena selama ini beberapa waktu dari hari kemarin kita mendapatkan postingan-postingan foto, dokumen. Ini kan harus ada pendalaman. Kita juga memberi ruang kepada keluarga korban yang masih dalam kondisi berduka. Dan kita juga memberikan himbauan, apabila memang keluarga korban merasa ada kejanggalan terhadap meninggalnya saudara S, ini bisa membuat laporan kepada Polda Metro Jaya, dan ini lebih pro-justisianya lebih tepat, lebih enak untuk kita melakukan pendalaman. CCTV-nya udah disisir, Pak. Ya, kita kan sampaikan bahwa pihak keluarga masih berduka. Jadi kita harus bisa memisahkan antara proses penegakan hukum dengan empati yang diterima oleh pihak keluarga. CCTV-nya, Pak, udah disisir, Pak. CCTV kan kalau kita melakukan penyisiran dan segala macam itu kan harus ada legalitas. Ketika ada Betul. laporan, apakah ada kemungkinan ekshumasi, Pak? Ada korban ekshumasi, Pak? Ya, makanya ekshumasi itu dilakukan nanti apabila untuk menentukan, kita mencari tahu akibat kematian seseorang. Nah, ini kan ada tahapan-tahapan. Kami akan menyampaikan pada teman-teman tahapan awal. Tadi ditanyakan, kita terima kasih ada informasi ini, tetapi ada tahapan selanjutnya. Nanti kami akan update kepada teman-teman. Itu ya? Ya belum, kan kita masih mendalami itu. Tapi kalau ekshumasi itu perlu persetujuan keluarga atau gimana? Kita melihat memang ada di dalam KUHP itu menentukan bahwa seizin keluarga ataupun tidak diberi izin apabila kematian tersebut dianggap wajar atau tidak wajar. Maka tahapannya nanti itu udah tahap akhir, nanti akan dilakukan ekshumasi. Pak, ini kan ada jangka jeda waktu dari hari Kamis kejadian ya, Pak ya. Terus kemudian pemeriksaan olah TKP kan hari kemarin ya, Pak ya. Apakah itu juga berpengaruh terhadap kondisi TKP-nya, Pak? Ada kesulitan penyidik untuk mencari penyebab atau... Ya makanya apabila ini sudah memang dilakukan investigasi murni, bukan karena dasar informasi dan lain-lain, nah ini pasti ada teknik-teknik penyidikan yang tidak harus kami sampaikan kepada teman-teman media. Pusat Laboratorium Forensik Polri tidak menemukan adanya racun saat melakukan olah tempat kejadian perkara di Klinik Morden Estetik Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, di mana lokasi tersebut adalah TKP pria bernama Sutrimo ditemukan meninggal dunia. Hal itu disampaikan oleh Kasubnit Resmo Polres Metro Jakarta Selatan, Ibda Robi Pasha, usai olah TKP pada Senin 27 Juli. Meski demikian, polisi menegaskan penyebab pasti kematian Sutrimo masih dalam proses penyelidikan. Dalam olah TKP tersebut, penyidik turut mengamankan sejumlah barang bukti dari dalam klinik, salah satunya adalah benda yang diduga berupa karpet atau tikar. Seluruh barang bukti kemudian dibawa ke Puslap 4 Polri untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sebelumnya, Sutrimo ditemukan meninggal dunia di Klinik Morden Estetik pada Kamis 23 Juli lalu. Saat ditemukan, korban dalam kondisi mulut berbusa dan tubuhnya telah ditutupi kain berwarna biru bermotif bunga. Hingga kini penyebab kematian Sutrimo masih menjadi misteri. Polisi juga masih mendalami pesan terakhir korban sebelum meninggal dunia. Sementara itu beredar informasi yang menyebut bahwa Sutrimo merupakan kepala urusan rumah tangga atau Karumga di rumah dinas mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah. Namun kepolisian belum membenarkan informasi tersebut dan menyatakan identitas serta keterkaitan korban dengan Febri Adriansyah masih dalam tahap pendalaman.
gabungan dari Puslap 4 Barreskrim Polri, Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan dan Polda Metro Jaya menggelar olah tempat kejadian perkara kedua atas kematian pria bernama Sutrimo di Klinik Morden, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Senin 27 Juli. Olah TKP berlangsung selama sekitar 1 jam. Penyidik terlihat membawa 3 bungkusan coklat yang diduga barang bukti untuk kemudian dibawa ke Lab 4 dan diteliti. Sebelumnya, olah TKP pertama digelar pada Minggu 26 Juli malam. Selengkapnya akan dilaporkan jurnalis Tribun News Rekan Abdi Rianda. Silakan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih bisa saya laporkan terkait dengan perkembangan soal temuan adanya seorang pria bernama Sutrimo yang ditemukan tergeletak di klinik kecantikan bernama Morden di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada hari Kamis 23 Juli 2026 yang lalu. Memang saat ini pada hari Senin tanggal 27 Juli 2026 pihak kepolisian kembali melakukan olah TKP untuk mencari bukti-bukti terkait dengan penemuan Sutrimo yang memang tewas di kawasan Kebayoran Baru ini setelah dibawa ke Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring, Jakarta Selatan. Ya, memang dari tadi bisa dari dalam pantauan kami pihak kepolisian bersama dari Polres Metro Jakarta Selatan dan juga Puslap 4 Polri melakukan olah TKP kembali setelah memang dari pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2026 malam hari pihak kepolisian sudah melakukan olah TKP sebelumnya dan langsung memasangkan garis polisi di pagar klinik kecantikan bernama Morden ini. Memang sejauh ini pihak kepolisian masih terus mendalami dan juga barang bukti yang didapat dari hasil olah TKP ini sudah dibawa ke Pusat Laboratorium Forensik atau Puslap 4 Polri untuk nantinya diuji untuk nantinya menentukan apakah penyebab kematian dari seorang pria bernama Sutrimo yang memang ditemukan dengan kondisi mulut berbusa di klinik kecantikan Morden ini. Dan saat ini memang pihak kepolisian juga menghimbau kepada pihak keluarga jika memang ditemukan kejanggalan dari kematian Sutrimo untuk segera membuat laporan polisi untuk nantinya bisa ditindaklanjuti dan dilakukan penyelidikan lebih lanjut oleh pihak kepolisian. Lalu juga bisa saya sampaikan terkait tadi dari sejumlah dari olah TKP yang dilakukan memang ada beberapa barang bukti yang dimasukkan ke dalam 4 paper bag yang memang masih belum diketahui barang buktinya apa aja. Namun tadi juga hasil wawancara kami dengan warga sekitar memang banyak yang tidak mengetahui terkait dengan peristiwa ditemukannya jasad dari Sutrimo ini yang memang langsung dibawa ke Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring, Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2026 yang lalu. Lalu juga di dalam penelusuran kami memang kasus ini terungkap setelah memang adanya viral di media sosial yang menyebutkan jika Sutrimo ini merupakan kepala rumah tangga mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah, sehingga memang memunculkan perbincangan atau menjadi sorotan di media sosial sehingga pihak kepolisian tuh langsung turun melakukan penyelidikan untuk melakukan pendalaman terkait dengan penyebab kematian dari Sutrimo itu sendiri. Begitu rekan, kembali ke studio. Lapornya juga nggak? Oke, terima kasih. Yang pertama kita menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya saudara S. Nah, Polda Metro Jaya itu mendapatkan informasi ini dari teman-teman media, dari informasi media online, adapun media sosial, termasuk media TV yang menyampaikan adanya dugaan ataupun berita meninggalnya seseorang yang dianggap tidak wajar. Nah, Polda Metro Jaya pasti akan mendalami informasi sekecil apapun, apalagi terkait tentang hilangnya nyawa seseorang. Apakah itu wajar atau tidak wajar? Ini masih didalami. Pasti nanti kami akan sampaikan kepada teman-teman sekalian update terkini.
Tapi yang paling utama adalah kami berterima kasih ada informasi ini berawal dari teman-teman media ataupun penggiat-penggiat media sosial. Sekecil apapun informasi pasti akan didalami oleh Polda Metro Jaya, dan ini pasti harus ada profesionalitas, kehati-hatian. Kita tetap menjunjung azas praduga tak bersalah. Pak, dari olah TKP yang ditemukan apa aja, Pak? Masih didalamin, makanya nanti kita melihat, karena selama ini beberapa waktu dari hari kemarin kita mendapatkan postingan-postingan foto, dokumen. Ini kan harus ada pendalaman. Kita juga memberi ruang kepada keluarga korban yang masih dalam kondisi berduka. Dan kita juga memberikan himbauan, apabila memang keluarga korban merasa ada kejanggalan terhadap meninggalnya saudara S, ini bisa membuat laporan kepada Polda Metro Jaya, dan ini lebih pro-justisianya lebih tepat, lebih enak untuk kita melakukan pendalaman. CCTV-nya udah disisir, Pak? Ya, kita kan sampaikan bahwa pihak keluarga masih berduka. Jadi kita harus bisa memisahkan antara proses penegakan hukum dengan empati yang diterima oleh pihak keluarga. CCTV-nya, Pak, udah disisir, Pak? CCTV kan kalau kita melakukan penyisiran dan segala macam itu kan harus ada legalitas. Ketika ada Betul. laporan, apakah ada kemungkinan ekshumasi, Pak? Ada korban ekshumasi, Pak? Ya, makanya ekshumasi itu dilakukan nanti apabila untuk menentukan, kita mencari tahu akibat kematian seseorang. Nah, ini kan ada tahapan-tahapan. Kami akan menyampaikan pada teman-teman tahapan awal. Tadi ditanyakan, kita terima kasih ada informasi ini, tetapi ada tahapan selanjutnya. Nanti kami akan update kepada teman-teman. Itu ya? Ya belum, kan kita masih mendalami itu. Tapi kalau ekshumasi itu perlu persetujuan keluarga atau gimana? Kita melihat memang ada di dalam KUHP itu menentukan bahwa seizin keluarga ataupun tidak diberi izin apabila kematian tersebut dianggap wajar atau tidak wajar. Maka tahapannya nanti itu udah tahap akhir, nanti akan dilakukan ekshumasi. Pak, ini kan ada jangka jeda waktu dari hari Kamis kejadian ya, Pak ya. Terus kemudian pemeriksaan olah TKP kan hari kemarin ya, Pak ya. Apakah itu juga berpengaruh terhadap kondisi TKP-nya, Pak? Ada kesulitan penyidik untuk mencari penyebab atau... Ya makanya apabila ini sudah memang dilakukan investigasi murni, bukan karena dasar informasi dan lain-lain, nah ini pasti ada teknik-teknik penyidikan yang tidak harus kami sampaikan kepada teman-teman media. Pusat Laboratorium Forensik Polri tidak menemukan adanya racun saat melakukan olah tempat kejadian perkara di Klinik Morden Estetik Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, di mana lokasi tersebut adalah TKP pria bernama Sutrimo ditemukan meninggal dunia. Hal itu disampaikan oleh Kasubnit Resmo Polres Metro Jakarta Selatan, Ibda Robi Pasha, usai olah TKP pada Senin 27 Juli. Meski demikian, polisi menegaskan penyebab pasti kematian Sutrimo masih dalam proses penyelidikan. Dalam olah TKP tersebut, penyidik turut mengamankan sejumlah barang bukti dari dalam klinik, salah satunya adalah benda yang diduga berupa karpet atau tikar. Seluruh barang bukti kemudian dibawa ke Puslap 4 Polri untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sebelumnya, Sutrimo ditemukan meninggal dunia di Klinik Morden Estetik pada Kamis 23 Juli lalu. Saat ditemukan, korban dalam kondisi mulut berbusa dan tubuhnya telah ditutupi kain berwarna biru bermotif bunga. Hingga kini penyebab kematian Sutrimo masih menjadi misteri. Polisi juga masih mendalami pesan terakhir korban sebelum meninggal dunia. Sementara itu beredar informasi yang menyebut bahwa Sutrimo merupakan kepala urusan rumah tangga atau Karumga di rumah dinas mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah. Namun kepolisian belum membenarkan informasi tersebut dan menyatakan identitas serta keterkaitan korban dengan Febri Adriansyah masih dalam tahap pendalaman.
Tim gabungan dari Puslap 4 Barreskrim Polri, Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan dan Polda Metro Jaya menggelar olah tempat kejadian perkara kedua atas kematian pria bernama Sutrimo di Klinik Morden, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Senin 27 Juli. Olah TKP berlangsung selama sekitar 1 jam. Penyidik terlihat membawa 3 bungkusan coklat yang diduga barang bukti untuk kemudian dibawa ke Lab 4 dan diteliti. Sebelumnya, olah TKP pertama digelar pada Minggu 26 Juli malam. Selengkapnya akan dilaporkan jurnalis Tribun News Rekan Abdi Rianda. Silakan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih bisa saya laporkan terkait dengan perkembangan soal temuan adanya seorang pria bernama Sutrimo yang ditemukan tergeletak di klinik kecantikan bernama Morden di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada hari Kamis 23 Juli 2026 yang lalu. Memang saat ini pada hari Senin tanggal 27 Juli 2026 pihak kepolisian kembali melakukan olah TKP untuk mencari bukti-bukti terkait dengan penemuan Sutrimo yang memang tewas di kawasan Kebayoran Baru ini setelah dibawa ke Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring, Jakarta Selatan. Ya, memang dari tadi bisa dari dalam pantauan kami pihak kepolisian bersama dari Polres Metro Jakarta Selatan dan juga Puslap 4 Polri melakukan olah TKP kembali setelah memang dari pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2026 malam hari pihak kepolisian sudah melakukan olah TKP sebelumnya dan langsung memasangkan garis polisi di pagar klinik kecantikan bernama Morden ini. Memang sejauh ini pihak kepolisian masih terus mendalami dan juga barang bukti yang didapat dari hasil olah TKP ini sudah dibawa ke Pusat Laboratorium Forensik atau Puslap 4 Polri untuk nantinya diuji untuk nantinya menentukan apakah penyebab kematian dari seorang pria bernama Sutrimo yang memang ditemukan dengan kondisi mulut berbusa di klinik kecantikan Morden ini. Dan saat ini memang pihak kepolisian juga menghimbau kepada pihak keluarga jika memang ditemukan kejanggalan dari kematian Sutrimo untuk segera membuat laporan polisi untuk nantinya bisa ditindaklanjuti dan dilakukan penyelidikan lebih lanjut oleh pihak kepolisian. Lalu juga bisa saya sampaikan terkait tadi dari sejumlah dari olah TKP yang dilakukan memang ada beberapa barang bukti yang dimasukkan ke dalam 4 paper bag yang memang masih belum diketahui barang buktinya apa aja. Namun tadi juga hasil wawancara kami dengan warga sekitar memang banyak yang tidak mengetahui terkait dengan peristiwa ditemukannya jasad dari Sutrimo ini yang memang langsung dibawa ke Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring, Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2026 yang lalu. Lalu juga di dalam penelusuran kami memang kasus ini terungkap setelah memang adanya viral di media sosial yang menyebutkan jika Sutrimo ini merupakan kepala rumah tangga mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriaza, sehingga memang memunculkan perbincangan atau menjadi sorotan di media sosial sehingga pihak kepolisian tuh langsung turun melakukan penyelidikan untuk melakukan pendalaman terkait dengan penyebab kematian dari Sutrimo itu sendiri. Begitu rekan, kembali ke studio. Lapornya juga nggak? Oke, terima kasih. Yang pertama kita menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya saudara S. Nah, Polda Metro Jaya itu mendapatkan informasi ini dari teman-teman media, dari informasi media online, adapun media sosial, termasuk media TV yang menyampaikan adanya dugaan ataupun berita meninggalnya seseorang yang dianggap tidak wajar. Nah, Polda Metro Jaya pasti akan mendalami informasi sekecil apapun, apalagi terkait tentang hilangnya nyawa seseorang. Apakah itu wajar atau tidak wajar? Ini masih didalami. Pasti nanti kami akan sampaikan kepada teman-teman sekalian update terkini.
Tapi yang paling utama adalah kami berterima kasih ada informasi ini berawal dari teman-teman media ataupun penggiat-penggiat media sosial. Sekecil apapun informasi pasti akan didalami oleh Polda Metro Jaya, dan ini pasti harus ada profesionalitas, kehati-hatian. Kita tetap menjunjung azas praduga tak bersalah. Pak, dari olah TKP yang ditemukan apa aja, Pak? Masih didalamin, makanya nanti kita melihat, karena selama ini beberapa waktu dari hari kemarin kita mendapatkan postingan-postingan foto, dokumen. Ini kan harus ada pendalaman. Kita juga memberi ruang kepada keluarga korban yang masih dalam kondisi berduka. Dan kita juga memberikan himbauan, apabila memang keluarga korban merasa ada kejanggalan terhadap meninggalnya saudara S, ini bisa membuat laporan kepada Polda Metro Jaya. Dan ini lebih pro justisianya lebih tepat, lebih enak untuk kita melakukan pendalaman. CCTV-nya udah disisir, Pak? Ya, kita kan sampaikan bahwa pihak keluarga masih berduka. Jadi kita harus bisa memisahkan antara proses penegakan hukum dengan empati yang diterima oleh pihak keluarga. CCTV-nya, Pak, udah disisir, Pak? CCTV kan kalau kita melakukan penyisiran dan segala macam itu kan harus ada legalitas. Pak, ketika ada Betul. laporan, apakah ada kemungkinan ekshumasi, Pak? Ada korban ekshumasi, Pak? Ya, makanya ekshumasi itu dilakukan nanti apabila untuk menentukan, kita mencari tahu akibat kematian seseorang. Nah, ini kan ada tahapan-tahapan. Kami akan menyampaikan pada teman-teman tahapan awal. Tadi ditanyakan, kita terima kasih ada informasi ini, tetapi ada tahapan selanjutnya. Nanti kami akan update kepada teman-teman. Itu ya? Ya belum, kan kita masih mendalami itu. Nah, tapi kalau ekshumasi itu perlu persetujuan keluarga atau gimana? Kita melihat memang ada di dalam KUHP itu menentukan bahwa seizin keluarga ataupun tidak diberi izin apabila kematian tersebut dianggap wajar atau tidak wajar. Maka tahapannya nanti itu udah tahap akhir, nanti akan dilakukan ekshumasi. Pak, ini kan ada jangka jeda waktu dari hari Kamis kejadian ya, Pak ya. Terus kemudian pemeriksaan olah TKP kan hari kemarin ya, Pak ya. Apakah itu juga berpengaruh terhadap kondisi TKP-nya, Pak? Ada kesulitan penyidik untuk mencari penyebab atau... Ya makanya apabila ini sudah memang dilakukan investigasi murni, bukan karena dasar informasi dan lain-lain, nah ini pasti ada teknik-teknik penyidikan yang tidak harus kami sampaikan kepada teman-teman media. Pusat Laboratorium Forensik Polri tidak menemukan adanya racun saat melakukan olah tempat kejadian perkara di Klinik Morden Estetik Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, di mana lokasi tersebut adalah TKP pria bernama Sutrimo ditemukan meninggal dunia. Hal itu disampaikan oleh Kasubnit Resmo Polres Metro Jakarta Selatan, Ibda Robi Pasha, usai olah TKP pada Senin 27 Juli. Meski demikian, polisi menegaskan penyebab pasti kematian Sutrimo masih dalam proses penyelidikan. Dalam olah TKP tersebut, penyidik turut mengamankan sejumlah barang bukti dari dalam klinik, salah satunya adalah benda yang diduga berupa karpet atau tikar. Seluruh barang bukti kemudian dibawa ke Puslap 4 Polri untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sebelumnya, Sutrimo ditemukan meninggal dunia di Klinik Morden Estetik pada Kamis 23 Juli lalu. Saat ditemukan, korban dalam kondisi mulut berbusa dan tubuhnya telah ditutupi kain berwarna biru bermotif bunga. Hingga kini penyebab kematian Sutrimo masih menjadi misteri. Polisi juga masih mendalami pesan terakhir korban sebelum meninggal dunia. Sementara itu beredar informasi yang menyebut bahwa Sutrimo merupakan kepala urusan rumah tangga atau Karumga di rumah dinas mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah. Namun kepolisian belum membenarkan informasi tersebut dan menyatakan identitas serta keterkaitan korban dengan Febri Adriansyah masih dalam tahap pendalaman.
Tim gabungan dari Puslap 4 Barreskrim Polri, Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan dan Polda Metro Jaya menggelar olah tempat kejadian perkara kedua atas kematian pria bernama Sutrimo di Klinik Morden Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Senin 27 Juli. Olah TKP berlangsung selama sekitar 1 jam. Penyidik terlihat membawa 3 bungkusan coklat yang diduga barang bukti untuk kemudian dibawa ke Lab 4 dan diteliti. Sebelumnya, olah TKP pertama digelar pada Minggu 26 Juli malam. Selengkapnya akan dilaporkan jurnalis Tribun News Rekan Abdi Rianda. Silakan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih bisa saya laporkan terkait dengan perkembangan soal temuan adanya seorang pria bernama Sutrimo yang ditemukan tergeletak di klinik kecantikan bernama Morden di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada hari Kamis 23 Juli 2026 yang lalu. Memang saat ini pada hari Senin tanggal 27 Juli 2026 pihak kepolisian kembali melakukan olah TKP untuk mencari bukti-bukti terkait dengan penemuan Sutrimo yang memang tewas di kawasan Kebayoran Baru ini setelah dibawa ke Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring, Jakarta Selatan. Ya, memang dari tadi bisa dari dalam pantauan kami pihak kepolisian bersama dari Polres Metro Jakarta Selatan dan juga Puslap 4 Polri melakukan olah TKP kembali setelah memang dari pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2026 malam hari pihak kepolisian sudah melakukan olah TKP sebelumnya dan langsung memasangkan garis polisi di pagar klinik kecantikan bernama Morden ini. Memang sejauh ini pihak kepolisian masih terus mendalami dan juga barang bukti yang didapat dari hasil olah TKP ini sudah dibawa ke Pusat Laboratorium Forensik atau Puslap 4 Polri untuk nantinya diuji untuk nantinya menentukan apakah penyebab kematian dari seorang pria bernama Sutrimo yang memang ditemukan dengan kondisi mulut berbusa di klinik kecantikan Morden ini. Dan saat ini memang pihak kepolisian juga menghimbau kepada pihak keluarga jika memang ditemukan kejanggalan dari kematian Sutrimo untuk segera membuat laporan polisi untuk nantinya bisa ditindaklanjuti dan dilakukan penyelidikan lebih lanjut oleh pihak kepolisian. Lalu juga bisa saya sampaikan terkait tadi dari sejumlah dari olah TKP yang dilakukan memang ada beberapa barang bukti yang dimasukkan ke dalam 4 paper bag yang memang masih belum diketahui barang buktinya apa aja. Namun tadi juga hasil wawancara kami dengan warga sekitar memang banyak yang tidak mengetahui terkait dengan peristiwa ditemukannya jasad dari Sutrimo ini yang memang langsung dibawa ke Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring, Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2026 yang lalu. Lalu juga di dalam penelusuran kami memang kasus ini terungkap setelah memang adanya viral di media sosial yang menyebutkan jika Sutrimo ini merupakan kepala rumah tangga mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriaza, sehingga memang memunculkan perbincangan atau menjadi sorotan di media sosial sehingga pihak kepolisian tuh langsung turun melakukan penyelidikan untuk melakukan pendalaman terkait dengan penyebab kematian dari Sutrimo itu sendiri. Begitu rekan, kembali ke studio. Lapornya juga nggak? Oke, terima kasih. Yang pertama kita menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya saudara S.
Nah, Polda Metro Jaya itu mendapatkan informasi ini dari teman-teman media, dari informasi media online, adapun media sosial, termasuk media TV yang menyampaikan adanya dugaan ataupun berita meninggalnya seseorang yang dianggap tidak wajar. Nah, Polda Metro Jaya pasti akan mendalami informasi sekecil apapun, apalagi terkait tentang hilangnya nyawa seseorang. Apakah itu wajar atau tidak wajar? Ini masih didalami. Pasti nanti kami akan sampaikan kepada teman-teman sekalian update terkini. Tapi yang paling utama adalah kami berterima kasih ada informasi ini berawal dari teman-teman media ataupun penggiat-penggiat media sosial. Sekecil apapun informasi pasti akan didalami oleh Polda Metro Jaya, dan ini pasti harus ada profesionalitas, kehati-hatian. Kita tetap menjunjung azas praduga tak bersalah. Pak, dari olah TKP yang ditemukan apa aja, Pak? Masih didalami, makanya nanti kita melihat, karena selama ini beberapa waktu dari hari kemarin kita mendapatkan postingan-postingan foto, dokumen. Ini kan harus ada pendalaman. Kita juga memberi ruang kepada keluarga korban yang masih dalam kondisi berduka. Dan kita juga memberikan himbauan, apabila memang keluarga korban merasa ada kejanggalan terhadap meninggalnya saudara S, ini bisa membuat laporan kepada Polda Metro Jaya, dan ini lebih pro justisianya lebih tepat, lebih enak untuk kita melakukan pendalaman. CCTV-nya udah disisir, Pak? Ya, kita kan sampaikan bahwa pihak keluarga masih berduka, jadi kita harus bisa memisahkan antara proses penegakan hukum dengan empati yang diterima oleh pihak keluarga. CCTV-nya, Pak, udah disisir, Pak? CCTV kan kalau kita melakukan penyisiran dan segala macam itu kan harus ada legalitas. Ketika ada Betul. laporan, apakah ada kemungkinan ekshumasi, Pak? Ada korban ekshumasi, Pak? Ya, makanya ekshumasi itu dilakukan nanti apabila untuk menentukan, kita mencari tahu akibat kematian seseorang. Nah, ini kan ada tahapan-tahapan. Kami akan menyampaikan pada teman-teman tahapan awal. Tadi ditanyakan, kita terima kasih ada informasi ini, tetapi ada tahapan selanjutnya. Nanti kami akan update kepada teman-teman. Itu ya? Ya belum, kan kita masih mendalami itu. Tapi kalau ekshumasi itu perlu persetujuan keluarga atau gimana? Kita melihat memang ada di dalam KUHP itu menentukan bahwa seizin keluarga ataupun tidak diberi izin apabila kematian tersebut dianggap wajar atau tidak wajar. Maka tahapannya nanti itu udah tahap akhir, nanti akan dilakukan ekshumasi. Pak, ini kan ada jangka jeda waktu dari hari Kamis kejadian ya, Pak ya. Terus kemudian pemeriksaan olah TKP kan hari kemarin ya, Pak ya. Apakah itu juga berpengaruh terhadap kondisi TKP-nya, Pak? Ada kesulitan penyidik untuk mencari penyebab atau... Ya makanya apabila ini sudah memang dilakukan investigasi murni, bukan karena dasar informasi dan lain-lain, nah ini pasti ada teknik-teknik penyidikan yang tidak harus kami sampaikan kepada teman-teman media. Pusat Laboratorium Forensik Polri tidak menemukan adanya racun saat melakukan olah tempat kejadian perkara di Klinik Morden Estetik Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, di mana lokasi tersebut adalah TKP pria bernama Sutrimo ditemukan meninggal dunia. Hal itu disampaikan oleh Kasubnit Resmo Polres Metro Jakarta Selatan, Ibda Robi Pasha, usai olah TKP pada Senin 27 Juli. Meski demikian, polisi menegaskan penyebab pasti kematian Sutrimo masih dalam proses penyelidikan. Dalam olah TKP tersebut, penyidik turut mengamankan sejumlah barang bukti dari dalam klinik, salah satunya adalah benda yang diduga berupa karpet atau tikar. Seluruh barang bukti kemudian dibawa ke Puslap 4 Polri untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sebelumnya, Sutrimo ditemukan meninggal dunia di Klinik Morden Estetik pada Kamis 23 Juli lalu. Saat ditemukan, korban dalam kondisi mulut berbusa dan tubuhnya telah ditutupi kain berwarna biru bermotif bunga. Hingga kini penyebab kematian Sutrimo masih menjadi misteri. Polisi juga masih mendalami pesan terakhir korban sebelum meninggal dunia.
Sementara itu beredar informasi yang menyebut bahwa Sutrimo merupakan kepala urusan rumah tangga atau Karumga di rumah dinas mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah. Namun kepolisian belum membenarkan informasi tersebut dan menyatakan identitas serta keterkaitan korban dengan Febri Adriansyah masih dalam tahap pendalaman. Tim gabungan dari Puslap 4 Barreskrim Polri, Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan dan Polda Metro Jaya menggelar olah tempat kejadian perkara kedua atas kematian pria bernama Sutrimo di Klinik Morden Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Senin 27 Juli. Olah TKP berlangsung selama sekitar 1 jam. Penyidik terlihat membawa 3 bungkusan coklat yang diduga barang bukti untuk kemudian dibawa ke Lab 4 dan diteliti. Sebelumnya, olah TKP pertama digelar pada Minggu 26 Juli malam. Selengkapnya akan dilaporkan jurnalis Tribun News, Rekan Abdi Rianda. Silakan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih bisa saya laporkan terkait dengan perkembangan soal temuan adanya seorang pria bernama Sutrimo yang ditemukan tergeletak di klinik kecantikan bernama Morden di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada hari Kamis 23 Juli 2026 yang lalu. Memang saat ini pada hari Senin tanggal 27 Juli 2026 pihak kepolisian kembali melakukan olah TKP untuk mencari bukti-bukti terkait dengan penemuan Sutrimo yang memang tewas di kawasan Kebayoran Baru ini setelah dibawa ke Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring, Jakarta Selatan. Ya, memang dari tadi bisa dari dalam pantauan kami pihak kepolisian bersama dari Polres Metro Jakarta Selatan dan juga Puslap 4 Polri melakukan olah TKP kembali setelah memang dari pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2026 malam hari pihak kepolisian sudah melakukan olah TKP sebelumnya dan langsung memasangkan garis polisi di pagar klinik kecantikan bernama Morden ini. Memang sejauh ini pihak kepolisian masih terus mendalami dan juga barang bukti yang didapat dari hasil olah TKP ini sudah dibawa ke Pusat Laboratorium Forensik atau Puslap 4 Polri untuk nantinya diuji untuk nantinya menentukan apakah penyebab kematian dari seorang pria bernama Sutrimo yang memang ditemukan dengan kondisi mulut berbusa di klinik kecantikan Morden ini. Dan saat ini memang pihak kepolisian juga menghimbau kepada pihak keluarga jika memang ditemukan kejanggalan dari kematian Sutrimo untuk segera membuat laporan polisi untuk nantinya bisa ditindaklanjuti dan dilakukan penyelidikan lebih lanjut oleh pihak kepolisian.
Lalu juga bisa saya sampaikan terkait tadi dari sejumlah dari olah TKP yang dilakukan, memang ada beberapa barang bukti yang dimasukkan ke dalam 4 paper bag yang memang masih belum diketahui barang buktinya apa aja. Namun tadi juga hasil wawancara kami dengan warga sekitar, memang banyak yang tidak mengetahui terkait dengan peristiwa ditemukannya jasad dari Sutrimo ini, yang memang langsung dibawa ke Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring, Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2026 yang lalu. Lalu juga di dalam penelusuran kami memang kasus ini terungkap setelah memang adanya viral di media sosial yang menyebutkan jika Sutrimo ini merupakan kepala rumah tangga mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriaza, sehingga memang memunculkan perbincangan atau menjadi sorotan di media sosial, sehingga pihak kepolisian tuh langsung turun melakukan penyelidikan untuk melakukan pendalaman terkait dengan penyebab kematian dari Sutrimo itu sendiri. Begitu rekan, kembali ke studio. Lapornya juga nggak? Oke, terima kasih. Yang pertama kita menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya saudara S. Nah, Polda Metro Jaya itu mendapatkan informasi ini dari teman-teman media, dari informasi media online, adapun media sosial, termasuk media TV yang menyampaikan adanya dugaan ataupun berita meninggalnya seseorang yang dianggap tidak wajar. Nah, Polda Metro Jaya pasti akan mendalami informasi sekecil apapun, apalagi terkait tentang hilangnya nyawa seseorang. Apakah itu wajar atau tidak wajar? Ini masih didalami. Pasti nanti kami akan sampaikan kepada teman-teman sekalian update terkini. Tapi yang paling utama adalah kami berterima kasih ada informasi ini berawal dari teman-teman media ataupun penggiat-penggiat media sosial. Sekecil apapun informasi pasti akan didalami oleh Polda Metro Jaya, dan ini pasti harus ada profesionalitas, kehati-hatian. Kita tetap menjunjung azas praduga tak bersalah. Pak, dari olah TKP yang ditemukan apa aja, Pak? Masih didalami, makanya nanti kita melihat, karena selama ini beberapa waktu dari hari kemarin kita mendapatkan postingan-postingan foto, dokumen. Ini kan harus ada pendalaman. Kita juga memberi ruang kepada keluarga korban yang masih dalam kondisi berduka. Dan kita juga memberikan himbauan, apabila memang keluarga korban merasa ada kejanggalan terhadap meninggalnya saudara S, ini bisa membuat laporan kepada Polda Metro Jaya. Dan ini lebih pro justicia-nya lebih tepat, lebih enak untuk kita melakukan pendalaman. CCTV-nya udah disisir, Pak? Ya, kita kan sampaikan bahwa pihak keluarga masih berduka. Jadi kita harus bisa memisahkan antara proses penegakan hukum dengan empati yang diterima oleh pihak keluarga. CCTV-nya, Pak, udah disisir, Pak? CCTV kan kalau kita melakukan penyisiran dan segala macam itu kan harus ada legalitas. Ketika ada Betul. laporan, apakah ada kemungkinan ekshumasi, Pak? Ada korban ekshumasi, Pak? Ya, makanya ekshumasi itu dilakukan nanti apabila untuk menentukan, kita mencari tahu akibat kematian seseorang. Nah, ini kan ada tahapan-tahapan. Kami akan menyampaikan pada teman-teman tahapan awal. Tadi ditanyakan, kita terima kasih ada informasi ini, tetapi ada tahapan selanjutnya. Nanti kami akan update kepada teman-teman. Itu ya? Ya belum, kan kita masih mendalami itu. Tapi kalau ekshumasi itu perlu persetujuan keluarga atau gimana? Kita melihat memang ada di dalam KUHP itu menentukan bahwa seizin keluarga ataupun tidak diberi izin apabila kematian tersebut dianggap wajar atau tidak wajar. Maka tahapannya nanti itu udah tahap akhir, nanti akan dilakukan ekshumasi. Pak, ini kan ada jangka waktu dari hari Kamis kejadian ya, Pak ya. Terus kemudian pemeriksaan olah TKP kan hari kemarin ya, Pak ya. Apakah itu juga berpengaruh terhadap kondisi TKP-nya, Pak? Ada kesulitan penyidik untuk mencari penyebab atau... Ya makanya apabila ini sudah memang dilakukan investigasi murni, bukan karena dasar informasi dan lain-lain, nah ini pasti ada teknik-teknik penyidikan yang tidak harus kami sampaikan kepada teman-teman media.
Pusat Laboratorium Forensik Polri tidak menemukan adanya racun saat melakukan olah tempat kejadian perkara di Klinik Morden Estetik Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, di mana lokasi tersebut adalah TKP pria bernama Sutrimo ditemukan meninggal dunia. Hal itu disampaikan oleh Kasubnit Resmo Polres Metro Jakarta Selatan, Ibda Robi Pasha, usai olah TKP pada Senin 27 Juli. Meski demikian, polisi menegaskan penyebab pasti kematian Sutrimo masih dalam proses penyelidikan. Dalam olah TKP tersebut, penyidik turut mengamankan sejumlah barang bukti dari dalam klinik, salah satunya adalah benda yang diduga berupa karpet atau tikar. Seluruh barang bukti kemudian dibawa ke Puslap 4 Polri untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sebelumnya, Sutrimo ditemukan meninggal dunia di Klinik Morden Estetik pada Kamis 23 Juli lalu. Saat ditemukan, korban dalam kondisi mulut berbusa dan tubuhnya telah ditutupi kain berwarna biru bermotif bunga. Hingga kini penyebab kematian Sutrimo masih menjadi misteri. Polisi juga masih mendalami pesan terakhir korban sebelum meninggal dunia. Sementara itu beredar informasi yang menyebut bahwa Sutrimo merupakan kepala urusan rumah tangga atau Karumga di rumah dinas mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah. Namun kepolisian belum membenarkan informasi tersebut dan menyatakan identitas serta keterkaitan korban dengan Febri Adriansyah masih dalam tahap pendalaman. Tim gabungan dari Puslap 4 Barreskrim Polri, Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan, dan Polda Metro Jaya menggelar olah tempat kejadian perkara kedua atas kematian pria bernama Sutrimo di Klinik Morden Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Senin 27 Juli. Olah TKP berlangsung selama sekitar 1 jam. Penyidik terlihat membawa 3 bungkusan coklat yang diduga barang bukti untuk kemudian dibawa ke Lab 4 dan diteliti. Sebelumnya, olah TKP pertama digelar pada Minggu 26 Juli malam. Selengkapnya akan dilaporkan jurnalis Tribun News Rekan Abdi Rianda. Silakan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih bisa saya laporkan terkait dengan perkembangan soal temuan adanya seorang pria bernama Sutrimo yang ditemukan tergelepak di klinik kecantikan bernama Morden di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada hari Kamis 23 Juli 2026 yang lalu. Memang saat ini pada hari Senin tanggal 27 Juli 2026 pihak kepolisian kembali melakukan olah TKP untuk mencari bukti-bukti terkait dengan penemuan Sutrimo yang memang tewas di kawasan Kebayoran Baru ini setelah dibawa ke Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring, Jakarta Selatan. Ya, memang dari tadi bisa dari dalam pantauan kami pihak kepolisian bersama dari Polres Metro Jakarta Selatan dan juga Puslap 4 Polri melakukan olah TKP kembali setelah memang dari pada hari Minggu tanggal 26
Juli 2026 malam hari pihak kepolisian sudah melakukan olah TKP sebelumnya dan langsung memasangkan garis polisi di pagar klinik kecantikan bernama Morden ini. Memang sejauh ini pihak kepolisian masih terus mendalami dan juga barang bukti yang didapat dari hasil olah TKP ini sudah dibawa ke Pusat Laboratorium Forensik atau Puslapor Polri untuk nantinya diuji untuk nantinya menentukan apakah penyebab kematian dari seorang pria bernama Sutrimo yang memang ditemukan dengan kondisi mulut berbusa di klinik kecantikan Morden ini. Dan saat ini memang pihak kepolisian juga menghimbau kepada pihak keluarga jika memang ditemukan kejanggalan dari kematian Sutrimo untuk segera membuat laporan polisi untuk nantinya bisa ditindaklanjuti dan dilakukan penyelidikan lebih lanjut oleh pihak kepolisian. Lalu juga bisa saya sampaikan terkait tadi dari sejumlah dari olah TKP yang dilakukan memang ada beberapa barang bukti yang dimasukkan ke dalam 4 paper bag yang memang masih belum diketahui barang buktinya apa aja. Namun tadi juga hasil wawancara kami dengan warga sekitar memang banyak yang tidak mengetahui terkait dengan peristiwa ditemukannya jasad dari Sutrimo ini yang memang langsung dibawa ke Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring, Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2026 yang lalu. Lalu juga di dalam penelusuran kami memang kasus ini terungkap setelah memang adanya viral di media sosial yang menyebutkan jika Sutrimo ini merupakan kepala rumah tangga mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriaza, sehingga memang memunculkan perbincangan atau menjadi sorotan di media sosial sehingga pihak kepolisian tuh langsung turun melakukan penyelidikan untuk melakukan pendalaman terkait dengan penyebab kematian dari Sutrimo itu sendiri. Begitu rekan, kembali ke studio. Lapornya juga nggak? Oke, terima kasih. Yang pertama kita menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya saudara S. Nah, Polda Metro Jaya itu mendapatkan informasi ini dari teman-teman media, dari informasi media online, adapun media sosial, termasuk media TV yang menyampaikan adanya dugaan ataupun berita meninggalnya seseorang yang dianggap tidak wajar. Nah, Polda Metro Jaya pasti akan mendalami informasi sekecil apapun, apalagi terkait tentang hilangnya nyawa seseorang. Apakah itu wajar atau tidak wajar? Ini masih didalami. Pasti nanti kami akan sampaikan kepada teman-teman sekalian update terkini. Tapi yang paling utama adalah kami berterima kasih ada informasi ini berawal dari teman-teman media ataupun penggiat-penggiat media sosial. Sekecil apapun informasi pasti akan didalami oleh Polda Metro Jaya, dan ini pasti harus ada profesionalitas, kehati-hatian. Kita tetap menjunjung azas praduga tak bersalah. Pak, dari olah TKP yang ditemukan apa aja, Pak? Masih didalamin, makanya nanti kita melihat, karena selama ini beberapa waktu dari hari kemarin kita mendapatkan postingan-postingan foto, dokumen. Ini kan harus ada pendalaman. Kita juga memberi ruang kepada keluarga korban yang masih dalam kondisi berduka. Dan kita juga memberikan himbauan, apabila memang keluarga korban merasa ada kejanggalan terhadap meninggalnya saudara S, ini bisa membuat laporan kepada Polda Metro Jaya, dan ini lebih pro justicia-nya lebih tepat, lebih enak untuk kita melakukan pendalaman. CCTV-nya udah disisir, Pak? Ya, kita kan sampaikan bahwa pihak keluarga masih berduka, jadi kita harus bisa memisahkan antara proses penegakan hukum dengan empati yang diterima oleh pihak keluarga. CCTV-nya, Pak, udah disisir, Pak? CCTV kan kalau kita melakukan penyisiran dan segala macam itu kan harus ada legalitas. Ketika ada Betul. laporan, apakah ada kemungkinan ekshumasi, Pak? Ada korban ekshumasi, Pak? Ya, makanya ekshumasi itu dilakukan nanti apabila untuk menentukan, kita mencari tahu akibat kematian seseorang. Nah, ini kan ada tahapan-tahapan. Kami akan menyampaikan pada teman-teman tahapan awal. Tadi ditanyakan, kita terima kasih ada informasi ini, tetapi ada tahapan selanjutnya. Nanti kami akan update kepada teman-teman. Itu ya. Sudah ada
Ya belum, kan kita masih mendalami itu. Nah, tapi kalau ekshumasi itu perlu persetujuan keluarga atau gimana? Kita melihat memang ada di dalam KUHP itu menentukan bahwa seizin keluarga ataupun tidak diberi izin apabila kematian tersebut dianggap wajar atau tidak wajar. Maka tahapannya nanti itu udah tahap akhir, nanti akan dilakukan ekshumasi. Pak, ini kan ada jangka jeda waktu dari hari Kamis kejadian ya Pak ya, terus kemudian pemeriksaan olah TKP kan hari kemarin ya Pak ya, maka itu juga berpengaruh terhadap kondisi TKP-nya Pak. Ada kesulitan penyidik untuk mencari penyebab atau... Ya makanya apabila ini sudah memang dilakukan investigasi murni, bukan karena dasar informasi dan lain-lain, nah ini pasti ada teknik-teknik penyidikan yang tidak harus kami sampaikan kepada teman-teman media. Pusat Laboratorium Forensik Polri tidak menemukan adanya racun saat melakukan olah tempat kejadian perkara di Klinik Morden Estetik Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, di mana lokasi tersebut adalah TKP pria bernama Sutrimo ditemukan meninggal dunia. Hal itu disampaikan oleh Kasubnit Resmo Polres Metro Jakarta Selatan, Ibda Robi Pasha, usai olah TKP pada Senin 27 Juli. Meski demikian, polisi menegaskan penyebab pasti kematian Sutrimo masih dalam proses penyelidikan. Dalam olah TKP tersebut, penyidik turut mengamankan sejumlah barang bukti dari dalam klinik, salah satunya adalah benda yang diduga berupa karpet atau tikar. Seluruh barang bukti kemudian dibawa ke Puslap 4 Polri untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sebelumnya, Sutrimo ditemukan meninggal dunia di Klinik Morden Estetik pada Kamis 23 Juli lalu. Saat ditemukan, korban dalam kondisi mulut berbusa dan tubuhnya telah ditutupi kain berwarna biru bermotif bunga. Hingga kini penyebab kematian Sutrimo masih menjadi misteri. Polisi juga masih mendalami pesan terakhir korban sebelum meninggal dunia. Sementara itu beredar informasi yang menyebut bahwa Sutrimo merupakan kepala urusan rumah tangga atau Karumga di rumah dinas mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah. Namun kepolisian belum membenarkan informasi tersebut dan menyatakan identitas serta keterkaitan korban dengan Febri Adriansyah masih dalam tahap pendalaman. Tim gabungan dari Puslap 4 Barreskrim Polri, Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan, dan Polda Metro Jaya menggelar olah tempat kejadian perkara kedua atas kematian pria bernama Sutrimo di Klinik Morden Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Senin 27 Juli. Olah TKP berlangsung selama sekitar 1 jam. Penyidik terlihat membawa 3 bungkusan coklat yang diduga barang bukti untuk kemudian dibawa ke Lab 4 dan diteliti. Sebelumnya, olah TKP pertama digelar pada Minggu 26 Juli malam. Selengkapnya akan dilaporkan jurnalis Tribun News Rekan Abdi Rianda. Silakan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih bisa saya laporkan terkait dengan perkembangan soal temuan adanya
seorang pria bernama Sutrimo yang ditemukan tergeletak di klinik kecantikan bernama Morden di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada hari Kamis 23 Juli 2026 yang lalu. Memang saat ini pada hari Senin tanggal 27 Juli 2026 pihak kepolisian kembali melakukan olah TKP untuk mencari bukti-bukti terkait dengan penemuan Sutrimo yang memang tewas di kawasan Kebayoran Baru ini setelah dibawa ke Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring, Jakarta Selatan. Ya, memang dari tadi bisa dari dalam pantauan kami pihak kepolisian bersama dari Polres Metro Jakarta Selatan dan juga Puslapor Polri melakukan olah TKP kembali setelah memang dari pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2026 malam hari pihak kepolisian sudah melakukan olah TKP sebelumnya dan langsung memasangkan garis polisi di pagar klinik kecantikan bernama Morden ini. Memang sejauh ini pihak kepolisian masih terus mendalami dan juga barang bukti yang didapat dari hasil olah TKP ini sudah dibawa ke Pusat Laboratorium Forensik atau Puslapor Polri untuk nantinya diuji untuk nantinya menentukan apakah penyebab kematian dari seorang pria bernama Sutrimo yang memang ditemukan dengan kondisi mulut berbusa di klinik kecantikan Morden ini. Dan saat ini memang pihak kepolisian juga menghimbau kepada pihak keluarga jika memang ditemukan kejanggalan dari kematian Sutrimo untuk segera membuat laporan polisi untuk nantinya bisa ditindaklanjuti dan dilakukan penyelidikan lebih lanjut oleh pihak kepolisian. Lalu juga bisa saya sampaikan terkait tadi dari sejumlah dari olah TKP yang dilakukan memang ada beberapa barang bukti yang dimasukkan ke dalam 4 paper bag yang memang masih belum diketahui barang buktinya apa aja. Namun tadi juga hasil wawancara kami dengan warga sekitar memang banyak yang tidak mengetahui terkait dengan peristiwa ditemukannya jasad dari Sutrimo ini yang memang langsung dibawa ke Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring, Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2026 yang lalu. Lalu juga di dalam penelusuran kami memang kasus ini terungkap setelah memang adanya viral di media sosial yang menyebutkan jika Sutrimo ini merupakan kepala rumah tangga mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriaza, sehingga memang memunculkan perbincangan atau menjadi sorotan di media sosial sehingga pihak kepolisian tuh langsung turun melakukan penyelidikan untuk melakukan pendalaman terkait dengan penyebab kematian dari Sutrimo itu sendiri. Begitu rekan, kembali ke studio. Lapornya juga nggak? Oke, terima kasih. Yang pertama kita menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya saudara S. Nah, Polda Metro Jaya itu mendapatkan informasi ini dari teman-teman media, dari informasi media online, adapun media sosial, termasuk media TV yang menyampaikan adanya dugaan ataupun berita meninggalnya seseorang yang dianggap tidak wajar. Nah, Polda Metro Jaya pasti akan mendalami informasi sekecil apapun, apalagi terkait tentang hilangnya nyawa seseorang. Apakah itu wajar atau tidak wajar? Ini masih didalami. Pasti nanti kami akan sampaikan kepada teman-teman sekalian update terkini. Tapi yang paling utama adalah kami berterima kasih ada informasi ini berawal dari teman-teman media ataupun penggiat-penggiat media sosial. Sekecil apapun informasi pasti akan didalami oleh Polda Metro Jaya, dan ini pasti harus ada profesionalitas, kehati-hatian. Kita tetap menjunjung azas praduga tak bersalah. Pak, dari olah TKP yang ditemukan apa aja, Pak? Masih didalamin, makanya nanti kita melihat, karena selama ini beberapa waktu dari hari kemarin kita mendapatkan postingan-postingan foto, dokumen. Ini kan harus ada pendalaman. Kita juga memberi ruang kepada keluarga korban yang masih dalam kondisi berduka. Dan kita juga memberikan himbauan
apabila memang keluarga korban merasa ada kejanggalan terhadap meninggalnya saudara S, ini bisa membuat laporan kepada Polda Metro Jaya, dan ini lebih pro-justisianya lebih tepat, lebih enak untuk kita melakukan pendalaman. CCTV-nya udah disisir, Pak. Ya, kita kan sampaikan bahwa pihak keluarga masih berduka. Jadi kita harus bisa memisahkan antara proses penegakan hukum dengan empati yang diterima oleh pihak keluarga. CCTV-nya Pak udah disisir, Pak. CCTV kan kalau kita melakukan penyisiran dan segala macam itu kan harus ada legalitas. Ketika ada Betul. laporan, apakah ada kemungkinan ekshumasi, Pak, terhadap korban ekshumasi, Pak? Ya, makanya ekshumasi itu dilakukan nanti apabila untuk menentukan, kita mencari tahu akibat kematian seseorang. Nah, ini kan ada tahapan-tahapan. Kami akan menyampaikan pada teman-teman tahapan awal. Tadi ditanyakan, kita terima kasih ada informasi ini, tetapi ada tahapan selanjutnya. Nanti kami akan update kepada teman-teman. Itu ya? Ya belum, kan kita masih mendalami itu. Nah, tapi kalau ekshumasi itu perlu persetujuan keluarga atau gimana? Kita melihat memang ada di dalam KUHP itu menentukan bahwa seizin keluarga ataupun tidak diberi izin apabila kematian tersebut dianggap wajar atau tidak wajar. Maka tahapannya nanti itu sudah tahap akhir, nanti akan dilakukan ekshumasi. Pak, ini kan ada jangka jeda waktu dari hari Kamis kejadian ya Pak ya, terus kemudian pemeriksaan olah TKP kan hari kemarin ya Pak ya, maka itu juga berpengaruh terhadap kondisi TKP-nya Pak. Ada kesulitan penyidik untuk mencari penyebab atau... Ya makanya apabila ini sudah memang dilakukan investigasi murni, bukan karena dasar informasi dan lain-lain, nah ini pasti ada teknik-teknik penyidikan yang tidak harus kami sampaikan kepada teman-teman media. Pusat Laboratorium Forensik Polri tidak menemukan adanya racun saat melakukan olah tempat kejadian perkara di Klinik Morden Estetik Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, di mana lokasi tersebut adalah TKP pria bernama Sutrimo ditemukan meninggal dunia. Hal itu disampaikan oleh Kasubnit Resmo Polres Metro Jakarta Selatan, Ibda Robi Pasha, usai olah TKP pada Senin 27 Juli. Meski demikian, polisi menegaskan penyebab pasti kematian Sutrimo masih dalam proses penyelidikan. Dalam olah TKP tersebut, penyidik turut mengamankan sejumlah barang bukti dari dalam klinik, salah satunya adalah benda yang diduga berupa karpet atau tikar. Seluruh barang bukti kemudian dibawa ke Puslap 4 Polri untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sebelumnya, Sutrimo ditemukan meninggal dunia di Klinik Morden Estetik pada Kamis 23 Juli lalu. Saat ditemukan, korban dalam kondisi mulut berbusa dan tubuhnya telah ditutupi kain berwarna biru bermotif bunga. Hingga kini penyebab kematian Sutrimo masih menjadi misteri. Polisi juga masih mendalami pesan terakhir korban sebelum meninggal dunia. Sementara itu beredar informasi yang menyebut bahwa Sutrimo merupakan kepala urusan rumah tangga atau Karumga di rumah dinas mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah. Namun kepolisian belum membenarkan informasi tersebut dan menyatakan identitas serta keterkaitan korban dengan Febri Adriansyah masih dalam tahap pendalaman.
Tim gabungan dari Puslap 4 Barreskrim Polri, Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan dan Polda Metro Jaya menggelar olah tempat kejadian perkara kedua atas kematian pria bernama Sutrimo di Klinik Morden Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Senin 27 Juli. Olah TKP berlangsung selama sekitar 1 jam. Penyidik terlihat membawa 3 bungkusan coklat yang diduga barang bukti untuk kemudian dibawa ke Lab 4 dan diteliti. Sebelumnya, olah TKP pertama digelar pada Minggu 26 Juli malam. Selengkapnya akan dilaporkan jurnalis Tribun News Rekan Abdi Rianda. Silakan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih bisa saya laporkan terkait dengan perkembangan soal temuan adanya seorang pria bernama Sutrimo yang ditemukan tergeletak di klinik kecantikan bernama Morden di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada hari Kamis 23 Juli 2026 yang lalu. Memang saat ini pada hari Senin tanggal 27 Juli 2026 pihak kepolisian kembali melakukan olah TKP untuk mencari bukti-bukti terkait dengan penemuan Sutrimo yang memang tewas di kawasan Kebayoran Baru ini setelah dibawa ke Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring, Jakarta Selatan. Ya, memang dari tadi bisa dari dalam pantauan kami pihak kepolisian bersama dari Polres Metro Jakarta Selatan dan juga Puslap 4 Polri melakukan olah TKP kembali setelah memang dari pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2026 malam hari pihak kepolisian sudah melakukan olah TKP sebelumnya dan langsung memasangkan garis polisi di pagar klinik kecantikan bernama Morden ini. Memang sejauh ini pihak kepolisian masih terus mendalami dan juga barang bukti yang didapat dari hasil olah TKP ini sudah dibawa ke Pusat Laboratorium Forensik atau Puslap 4 Polri untuk nantinya diuji untuk nantinya menentukan apakah penyebab kematian dari seorang pria bernama Sutrimo yang memang ditemukan dengan kondisi mulut berbusa di klinik kecantikan Morden ini. Dan saat ini memang pihak kepolisian juga menghimbau kepada pihak keluarga jika memang ditemukan kejanggalan dari kematian Sutrimo untuk segera membuat laporan polisi untuk nantinya bisa ditindaklanjuti dan dilakukan penyelidikan lebih lanjut oleh pihak kepolisian. Lalu juga bisa saya sampaikan terkait tadi dari sejumlah dari olah TKP yang dilakukan memang ada beberapa barang bukti yang dimasukkan ke dalam 4 paper bag yang memang masih belum diketahui barang buktinya apa aja. Namun tadi juga hasil wawancara kami dengan warga sekitar memang banyak yang tidak mengetahui terkait dengan peristiwa ditemukannya jasad dari Sutrimo ini yang memang langsung dibawa ke Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring, Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2026 yang lalu. Lalu juga di dalam penelusuran kami memang kasus ini terungkap setelah memang adanya viral di media sosial yang menyebutkan jika Sutrimo ini merupakan kepala rumah tangga mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriaza, sehingga memang memunculkan perbincangan atau menjadi sorotan di media sosial sehingga pihak kepolisian tuh langsung turun melakukan penyelidikan untuk melakukan pendalaman terkait dengan penyebab kematian dari Sutrimo itu sendiri. Begitu rekan, kembali ke studio. Lapornya juga nggak? Oke, terima kasih. Yang pertama kita menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya saudara S. Nah, Polda Metro Jaya itu mendapatkan informasi ini dari teman-teman media, dari informasi media online, adapun media sosial, termasuk media TV yang menyampaikan adanya dugaan ataupun berita meninggalnya seseorang yang dianggap tidak wajar. Nah, Polda Metro Jaya pasti akan mendalami informasi sekecil apapun, apalagi terkait tentang hilangnya nyawa seseorang. Apakah itu wajar atau tidak wajar? Ini masih didalami. Pasti nanti kami akan sampaikan kepada teman-teman sekalian update terkini.
Tapi yang paling utama adalah kami berterima kasih ada informasi ini berawal dari teman-teman media ataupun penggiat-penggiat media sosial. Sekecil apapun informasi pasti akan didalami oleh Polda Metro Jaya, dan ini pasti harus ada profesionalitas, kehati-hatian. Kita tetap menjunjung azas praduga tak bersalah. Pak, dari olah TKP yang ditemukan apa aja, Pak? Masih didalamin, makanya nanti kita melihat, karena selama ini beberapa waktu dari hari kemarin kita mendapatkan postingan-postingan foto, dokumen. Ini kan harus ada pendalaman. Kita juga memberi ruang kepada keluarga korban yang masih dalam kondisi berduka. Dan kita juga memberikan himbauan, apabila memang keluarga korban merasa ada kejanggalan terhadap meninggalnya saudara S, ini bisa membuat laporan kepada Polda Metro Jaya. Dan ini lebih pro-justisianya lebih tepat, lebih enak untuk kita melakukan pendalaman. CCTV-nya udah disisir, Pak? Ya, kita kan sampaikan bahwa pihak keluarga masih berduka. Jadi kita harus bisa memisahkan antara proses penegakan hukum dengan empati yang diterima oleh pihak keluarga. CCTV-nya, Pak, udah disisir, Pak? CCTV kan kalau kita melakukan penyisiran dan segala macam itu kan harus ada legalitas. Pak, ketika ada Betul. laporan, apakah ada kemungkinan ekshumasi, Pak? Ada korban ekshumasi, Pak? Ya, makanya ekshumasi itu dilakukan nanti apabila untuk menentukan, kita mencari tahu akibat kematian seseorang. Nah, ini kan ada tahapan-tahapan. Kami akan menyampaikan pada teman-teman tahapan awal. Tadi ditanyakan, kita terima kasih ada informasi ini, tetapi ada tahapan selanjutnya. Nanti kami akan update kepada teman-teman. Itu ya? Ya belum, kan kita masih mendalami itu. Nah, tapi kalau ekshumasi itu perlu persetujuan keluarga atau gimana? Kita melihat memang ada di dalam KUHP itu menentukan bahwa seizin keluarga ataupun tidak diberi izin apabila kematian tersebut dianggap wajar atau tidak wajar. Maka tahapannya nanti itu udah tahap akhir, nanti akan dilakukan ekshumasi. Pak, ini kan ada jangka waktu dari hari Kamis kejadian ya, Pak ya. Terus kemudian pemeriksaan olah TKP kan hari kemarin ya, Pak ya. Apakah itu juga berpengaruh terhadap kondisi TKP-nya, Pak? Ada kesulitan penyidik untuk mencari penyebab atau... Ya makanya apabila ini sudah memang dilakukan investigasi murni, bukan karena dasar informasi dan lain-lain, nah ini pasti ada teknik-teknik penyidikan yang tidak harus kami sampaikan kepada teman-teman media. Pusat Laboratorium Forensik Polri tidak menemukan adanya racun saat melakukan olah tempat kejadian perkara di Klinik Morden Estetik Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, di mana lokasi tersebut adalah TKP pria bernama Sutrimo ditemukan meninggal dunia. Hal itu disampaikan oleh Kasubnit Resmo Polres Metro Jakarta Selatan, Ibda Robi Pasha, usai olah TKP pada Senin 27 Juli. Meski demikian, polisi menegaskan penyebab pasti kematian Sutrimo masih dalam proses penyelidikan. Dalam olah TKP tersebut, penyidik turut mengamankan sejumlah barang bukti dari dalam klinik, salah satunya adalah benda yang diduga berupa karpet atau tikar. Seluruh barang bukti kemudian dibawa ke Puslap 4 Polri untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sebelumnya, Sutrimo ditemukan meninggal dunia di Klinik Morden Estetik pada Kamis 23 Juli lalu. Saat ditemukan, korban dalam kondisi mulut berbusa dan tubuhnya telah ditutupi kain berwarna biru bermotif bunga. Hingga kini penyebab kematian Sutrimo masih menjadi misteri. Polisi juga masih mendalami pesan terakhir korban sebelum meninggal dunia. Sementara itu beredar informasi yang menyebut bahwa Sutrimo merupakan kepala urusan rumah tangga atau Karumga di rumah dinas mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah. Namun kepolisian belum membenarkan informasi tersebut dan menyatakan identitas serta keterkaitan korban dengan Febri Adriansyah masih dalam tahap pendalaman.
Tim gabungan dari Puslap 4 Barreskrim Polri, Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan dan Polda Metro Jaya menggelar olah tempat kejadian perkara kedua atas kematian pria bernama Sutrimo di Klinik Morden, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Senin 27 Juli. Olah TKP berlangsung selama sekitar 1 jam. Penyidik terlihat membawa 3 bungkusan coklat yang diduga barang bukti untuk kemudian dibawa ke Lab 4 dan diteliti. Sebelumnya, olah TKP pertama digelar pada Minggu 26 Juli malam. Selengkapnya akan dilaporkan jurnalis Tribun News Rekan Abdi Rianda. Silakan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih bisa saya laporkan terkait dengan perkembangan soal temuan adanya seorang pria bernama Sutrimo yang ditemukan tergeletak di klinik kecantikan bernama Morden di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada hari Kamis 23 Juli 2026 yang lalu. Memang saat ini pada hari Senin tanggal 27 Juli 2026 pihak kepolisian kembali melakukan olah TKP untuk mencari bukti-bukti terkait dengan penemuan Sutrimo yang memang tewas di kawasan Kebayoran Baru ini setelah dibawa ke Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring, Jakarta Selatan. Ya, memang dari tadi bisa dari dalam pantauan kami pihak kepolisian bersama dari Polres Metro Jakarta Selatan dan juga Puslap 4 Polri melakukan olah TKP kembali setelah memang dari pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2026 malam hari pihak kepolisian sudah melakukan olah TKP sebelumnya dan langsung memasangkan garis polisi di pagar klinik kecantikan bernama Morden ini. Memang sejauh ini pihak kepolisian masih terus mendalami dan juga barang bukti yang didapat dari hasil olah TKP ini sudah dibawa ke Pusat Laboratorium Forensik atau Puslap 4 Polri untuk nantinya diuji untuk nantinya menentukan apakah penyebab kematian dari seorang pria bernama Sutrimo yang memang ditemukan dengan kondisi mulut berbusa di klinik kecantikan Morden ini. Dan saat ini memang pihak kepolisian juga menghimbau kepada pihak keluarga jika memang ditemukan kejanggalan dari kematian Sutrimo untuk segera membuat laporan polisi untuk nantinya bisa ditindaklanjuti dan dilakukan penyelidikan lebih lanjut oleh pihak kepolisian. Lalu juga bisa saya sampaikan terkait tadi dari sejumlah dari olah TKP yang dilakukan memang ada beberapa barang bukti yang dimasukkan ke dalam 4 paper bag yang memang masih belum diketahui barang buktinya apa aja. Namun tadi juga hasil wawancara kami dengan warga sekitar memang banyak yang tidak mengetahui terkait dengan peristiwa ditemukannya jasad dari Sutrimo ini yang memang langsung dibawa ke Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring, Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2026 yang lalu. Lalu juga di dalam penelusuran kami memang kasus ini terungkap setelah memang adanya viral di media sosial yang menyebutkan jika Sutrimo ini merupakan kepala rumah tangga mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah, sehingga memang memunculkan perbincangan atau menjadi sorotan di media sosial sehingga pihak kepolisian tuh langsung turun melakukan penyelidikan untuk melakukan pendalaman terkait dengan penyebab kematian dari Sutrimo itu sendiri. Begitu rekan, kembali ke studio. Lapornya juga nggak? Oke, terima kasih. Yang pertama kita menyampaikan bela sungkawa
atas meninggalnya saudara S. Nah, Polda Metro Jaya itu mendapatkan informasi ini dari teman-teman media, dari informasi media online, adapun media sosial, termasuk media TV yang menyampaikan adanya dugaan ataupun berita meninggalnya seseorang yang dianggap tidak wajar. Nah, Polda Metro Jaya pasti akan mendalami informasi sekecil apapun, apalagi terkait tentang hilangnya nyawa seseorang. Apakah itu wajar atau tidak wajar? Ini masih didalami. Pasti nanti kami akan sampaikan kepada teman-teman sekalian update terkini. Tapi yang paling utama adalah kami berterima kasih ada informasi ini berawal dari teman-teman media ataupun penggiat-penggiat media sosial. Sekecil apapun informasi pasti akan didalami oleh Polda Metro Jaya, dan ini pasti harus ada profesionalitas, kehati-hatian. Kita tetap menjunjung azas praduga tak bersalah. Pak, dari olah TKP yang ditemukan apa aja Pak? Masih didalamin, makanya nanti kita melihat, karena selama ini beberapa waktu dari hari kemarin kita mendapatkan postingan-postingan foto, dokumen. Ini kan harus ada pendalaman. Kita juga memberi ruang kepada keluarga korban yang masih dalam kondisi berduka. Dan kita juga memberikan himbauan, apabila memang keluarga korban merasa ada kejanggalan terhadap meninggalnya saudara S, ini bisa membuat laporan kepada Polda Metro Jaya. Dan ini lebih pro-justisianya lebih tepat, lebih enak untuk kita melakukan pendalaman. CCTV-nya udah disisir Pak? Ya, kita kan sampaikan bahwa pihak keluarga masih berduka. Jadi kita harus bisa memisahkan antara proses penegakan hukum dengan empati yang diterima oleh pihak keluarga. CCTV-nya Pak udah disisir Pak? CCTV kan kalau kita melakukan penyisiran dan segala macam itu kan harus ada legalitas. Pak, ketika ada Betul. laporan, apakah ada kemungkinan ekshumasi Pak terhadap korban, ekshumasi Pak? Ya, makanya ekshumasi itu dilakukan nanti apabila untuk menentukan, kita mencari tahu akibat kematian seseorang. Nah, ini kan ada tahapan-tahapan. Kami akan menyampaikan pada teman-teman tahapan awal. Tadi ditanyakan, kita terima kasih ada informasi ini, tetapi ada tahapan selanjutnya. Nanti kami akan update kepada teman-teman. Itu ya? Ya belum, kan kita masih mendalami itu. Tapi kalau ekshumasi itu perlu persetujuan keluarga atau gimana? Kita melihat memang ada di dalam KUHP itu menentukan bahwa seizin keluarga ataupun tidak diberi izin apabila kematian tersebut dianggap wajar atau tidak wajar. Maka tahapannya nanti itu sudah tahap akhir, nanti akan dilakukan ekshumasi. Pak, ini kan ada jangka waktu dari hari Kamis kejadian ya Pak ya, terus kemudian pemeriksaan olah TKP kan hari kemarin ya Pak ya, apakah itu juga berpengaruh terhadap kondisi TKP-nya Pak? Ada kesulitan penyidik untuk mencari penyebab atau... Ya makanya apabila ini sudah memang dilakukan investigasi murni, bukan karena dasar informasi dan lain-lain, nah ini pasti ada teknik-teknik penyidikan yang tidak harus kami sampaikan kepada teman-teman media. Pusat Laboratorium Forensik Polri tidak menemukan adanya racun saat melakukan olah tempat kejadian perkara di Klinik Morden Estetik Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, di mana lokasi tersebut adalah TKP pria bernama Sutrimo ditemukan meninggal dunia. Hal itu disampaikan oleh Kasubnit Resmo Polres Metro Jakarta Selatan, Ibda Robi Pasha, usai olah TKP pada Senin 27 Juli. Meski demikian, polisi menegaskan penyebab pasti kematian Sutrimo masih dalam proses penyelidikan. Dalam olah TKP tersebut, penyidik turut mengamankan sejumlah barang bukti dari dalam klinik, salah satunya adalah benda yang diduga berupa karpet atau tikar. Seluruh barang bukti kemudian dibawa ke Puslap 4 Polri untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sebelumnya, Sutrimo ditemukan meninggal dunia di Klinik Morden Estetik pada Kamis 23 Juli lalu. Saat ditemukan, korban dalam kondisi mulut berbusa dan tubuhnya telah ditutupi kain berwarna biru bermotif bunga. Hingga kini penyebab kematian Sutrimo masih menjadi misteri. Polisi juga masih mendalami pesan terakhir korban sebelum meninggal dunia.
Sementara itu beredar informasi yang menyebut bahwa Sutrimo merupakan kepala urusan rumah tangga atau Karumga di rumah dinas mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah. Namun kepolisian belum membenarkan informasi tersebut dan menyatakan identitas serta keterkaitan korban dengan Febri Adriansyah masih dalam tahap pendalaman. Tim gabungan dari Puslap 4 Barreskrim Polri, Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan dan Polda Metro Jaya menggelar olah tempat kejadian perkara kedua atas kematian pria bernama Sutrimo di Klinik Morden Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Senin 27 Juli. Olah TKP berlangsung selama sekitar 1 jam. Penyidik terlihat membawa 3 bungkusan coklat yang diduga barang bukti untuk kemudian dibawa ke Lab 4 dan diteliti. Sebelumnya, olah TKP pertama digelar pada Minggu 26 Juli malam. Selengkapnya akan dilaporkan jurnalis Tribun News Rekan Abdi Rianda. Silakan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih bisa saya laporkan terkait dengan perkembangan soal temuan adanya seorang pria bernama Sutrimo yang ditemukan tergelepak di klinik kecantikan bernama Morden di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada hari Kamis 23 Juli 2026 yang lalu. Memang saat ini pada hari Senin tanggal 27 Juli 2026 pihak kepolisian kembali melakukan olah TKP untuk mencari bukti-bukti terkait dengan penemuan Sutrimo yang memang tewas di kawasan Kebayoran Baru ini setelah dibawa ke Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring, Jakarta Selatan. Ya, memang dari tadi bisa dari dalam pantauan kami pihak kepolisian bersama dari Polres Metro Jakarta Selatan dan juga Puslap 4 Polri melakukan olah TKP kembali setelah memang dari pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2026 malam hari pihak kepolisian sudah melakukan olah TKP sebelumnya dan langsung memasangkan garis polisi di pagar klinik kecantikan bernama Morden ini. Memang sejauh ini pihak kepolisian masih terus mendalami dan juga barang bukti yang didapat dari hasil olah TKP ini sudah dibawa ke Pusat Laboratorium Forensik atau Puslap 4 Polri untuk nantinya diuji untuk nantinya menentukan apakah penyebab kematian dari seorang pria bernama Sutrimo yang memang ditemukan dengan kondisi mulut berbusa di klinik kecantikan Morden ini. Dan saat ini memang pihak kepolisian juga menghimbau kepada pihak keluarga jika memang ditemukan kejanggalan dari kematian Sutrimo untuk segera membuat laporan polisi untuk nantinya bisa ditindaklanjuti dan dilakukan penyelidikan lebih lanjut oleh pihak kepolisian.
Lalu juga bisa saya sampaikan terkait tadi dari sejumlah dari olah TKP yang dilakukan, memang ada beberapa barang bukti yang dimasukkan ke dalam 4 paper bag yang memang masih belum diketahui barang buktinya apa aja. Namun tadi juga hasil wawancara kami dengan warga sekitar, memang banyak yang tidak mengetahui terkait dengan peristiwa ditemukannya jasad dari Sutrimo ini, yang memang langsung dibawa ke Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring, Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2026 yang lalu. Lalu juga di dalam penelusuran kami memang kasus ini terungkap setelah memang adanya viral di media sosial yang menyebutkan jika Sutrimo ini merupakan kepala rumah tangga mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah, sehingga memang memunculkan perbincangan atau menjadi sorotan di media sosial, sehingga pihak kepolisian tuh langsung turun melakukan penyelidikan untuk melakukan pendalaman terkait dengan penyebab kematian dari Sutrimo itu sendiri. Begitu rekan, kembali ke studio. Lapornya juga nggak? Oke, terima kasih. Yang pertama kita menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya saudara S. Nah, Polda Metro Jaya itu mendapatkan informasi ini dari teman-teman media, dari informasi media online, adapun media sosial, termasuk media TV yang menyampaikan adanya dugaan ataupun berita meninggalnya seseorang yang dianggap tidak wajar. Nah, Polda Metro Jaya pasti akan mendalami informasi sekecil apapun, apalagi terkait tentang hilangnya nyawa seseorang. Apakah itu wajar atau tidak wajar? Ini masih didalami. Pasti nanti kami akan sampaikan kepada teman-teman sekalian update terkini. Tapi yang paling utama adalah kami berterima kasih ada informasi ini berawal dari teman-teman media ataupun penggiat-penggiat media sosial. Sekecil apapun informasi pasti akan didalami oleh Polda Metro Jaya, dan ini pasti harus ada profesionalitas, kehati-hatian. Kita tetap menjunjung azas praduga tak bersalah. Pak, dari olah TKP yang ditemukan apa aja, Pak? Masih didalamin, makanya nanti kita melihat, karena selama ini beberapa waktu dari hari kemarin kita mendapatkan postingan-postingan foto, dokumen. Ini kan harus ada pendalaman. Kita juga memberi ruang kepada keluarga korban yang masih dalam kondisi berduka. Dan kita juga memberikan himbauan, apabila memang keluarga korban merasa ada kejanggalan terhadap meninggalnya saudara S, ini bisa membuat laporan kepada Polda Metro Jaya, dan ini lebih pro justisianya lebih tepat, lebih enak untuk kita melakukan pendalaman. CCTV-nya udah disisir, Pak? Ya, kita kan sampaikan bahwa pihak keluarga masih berduka, jadi kita harus bisa memisahkan antara proses penegakan hukum dengan empati yang diterima oleh pihak keluarga. CCTV-nya, Pak, udah disisir, Pak? CCTV kan kalau kita melakukan penyisiran dan segala macam itu kan harus ada legalitas. Ketika ada Betul. laporan, apakah ada kemungkinan ekshumasi, Pak? Ada korban ekshumasi, Pak? Ya, makanya ekshumasi itu dilakukan nanti apabila untuk menentukan, kita mencari tahu akibat kematian seseorang. Nah, ini kan ada tahapan-tahapan. Kami akan menyampaikan pada teman-teman tahapan awal. Tadi ditanyakan, kita terima kasih ada informasi ini, tetapi ada tahapan selanjutnya. Nanti kami akan update kepada teman-teman. Itu ya? Ya belum, kan kita masih mendalami itu. Tapi kalau ekshumasi itu perlu persetujuan keluarga atau gimana? Kita melihat memang ada di dalam KUHP itu menentukan bahwa seizin keluarga ataupun tidak diberi izin apabila kematian tersebut dianggap wajar atau tidak wajar. Maka tahapannya nanti itu sudah tahap akhir, nanti akan dilakukan ekshumasi. Pak, ini kan ada jangka waktu dari hari Kamis kejadian ya, Pak ya. Terus kemudian pemeriksaan olah TKP kan hari kemarin ya, Pak ya. Apakah itu juga berpengaruh terhadap kondisi TKP-nya, Pak? Ada kesulitan penyidik untuk mencari penyebab atau... Ya, makanya apabila ini sudah memang dilakukan investigasi murni, bukan karena dasar informasi dan lain-lain, nah ini pasti ada teknik-teknik penyidikan yang tidak harus kami sampaikan kepada teman-teman media.
Pusat Laboratorium Forensik Polri tidak menemukan adanya racun saat melakukan olah tempat kejadian perkara di Klinik Morden Estetik Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, di mana lokasi tersebut adalah TKP pria bernama Sutrimo ditemukan meninggal dunia. Hal itu disampaikan oleh Kasubnit Resmo Polres Metro Jakarta Selatan, Ibda Robi Pasha, usai olah TKP pada Senin 27 Juli. Meski demikian, polisi menegaskan penyebab pasti kematian Sutrimo masih dalam proses penyelidikan. Dalam olah TKP tersebut, penyidik turut mengamankan sejumlah barang bukti dari dalam klinik, salah satunya adalah benda yang diduga berupa karpet atau tikar. Seluruh barang bukti kemudian dibawa ke Puslap 4 Polri untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sebelumnya, Sutrimo ditemukan meninggal dunia di Klinik Morden Estetik pada Kamis 23 Juli lalu. Saat ditemukan, korban dalam kondisi mulut berbusa dan tubuhnya telah ditutupi kain berwarna biru bermotif bunga. Hingga kini penyebab kematian Sutrimo masih menjadi misteri. Polisi juga masih mendalami pesan terakhir korban sebelum meninggal dunia. Sementara itu beredar informasi yang menyebut bahwa Sutrimo merupakan kepala urusan rumah tangga atau Karumga di rumah dinas mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah. Namun kepolisian belum membenarkan informasi tersebut dan menyatakan identitas serta keterkaitan korban dengan Febri Adriansyah masih dalam tahap pendalaman. Tim gabungan dari Puslap 4 Barreskrim Polri, Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan, dan Polda Metro Jaya menggelar olah tempat kejadian perkara kedua atas kematian pria bernama Sutrimo di Klinik Morden Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Senin 27 Juli. Olah TKP berlangsung selama sekitar 1 jam. Penyidik terlihat membawa 3 bungkusan coklat yang diduga barang bukti untuk kemudian dibawa ke Lab 4 dan diteliti. Sebelumnya, olah TKP pertama digelar pada Minggu 26 Juli malam. Selengkapnya akan dilaporkan jurnalis Tribun News Rekan Abdi Rianda. Silakan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih bisa saya laporkan terkait dengan perkembangan soal temuan adanya seorang pria bernama Sutrimo yang ditemukan tergelepak di klinik kecantikan bernama Morden di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada hari Kamis 23 Juli 2026 yang lalu. Memang saat ini pada hari Senin tanggal 27 Juli 2026 pihak kepolisian kembali melakukan olah TKP untuk mencari bukti-bukti terkait dengan penemuan Sutrimo yang memang tewas di kawasan Kebayoran Baru ini setelah dibawa ke Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring, Jakarta Selatan. Ya, memang dari tadi bisa dari dalam pantauan kami pihak kepolisian bersama dari Polres Metro Jakarta Selatan dan juga Puslap 4 Polri melakukan olah TKP kembali setelah memang dari pada hari Minggu tanggal 26
Juli 2026 malam hari pihak kepolisian sudah melakukan olah TKP sebelumnya dan langsung memasangkan garis polisi di pagar klinik kecantikan bernama Morden ini. Memang sejauh ini pihak kepolisian masih terus mendalami dan juga barang bukti yang didapat dari hasil olah TKP ini sudah dibawa ke Pusat Laboratorium Forensik atau Puslapor Polri untuk nantinya diuji untuk nantinya menentukan apakah penyebab kematian dari seorang pria bernama Sutrimo yang memang ditemukan dengan kondisi mulut berbusa di klinik kecantikan Morden ini. Dan saat ini memang pihak kepolisian juga menghimbau kepada pihak keluarga jika memang ditemukan kejanggalan dari kematian Sutrimo untuk segera membuat laporan polisi untuk nantinya bisa ditindaklanjuti dan dilakukan penyelidikan lebih lanjut oleh pihak kepolisian. Lalu juga bisa saya sampaikan terkait tadi dari sejumlah dari olah TKP yang dilakukan memang ada beberapa barang bukti yang dimasukkan ke dalam 4 paper bag yang memang masih belum diketahui barang buktinya apa aja. Namun tadi juga hasil wawancara kami dengan warga sekitar memang banyak yang tidak mengetahui terkait dengan peristiwa ditemukannya jasad dari Sutrimo ini yang memang langsung dibawa ke Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring, Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2026 yang lalu. Lalu juga di dalam penelusuran kami memang kasus ini terungkap setelah memang adanya viral di media sosial yang menyebutkan jika Sutrimo ini merupakan kepala rumah tangga mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah, sehingga memang memunculkan perbincangan atau menjadi sorotan di media sosial sehingga pihak kepolisian tuh langsung turun melakukan penyelidikan untuk melakukan pendalaman terkait dengan penyebab kematian dari Sutrimo itu sendiri. Begitu rekan, kembali ke studio. Lapornya juga nggak? Oke, terima kasih. Yang pertama kita menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya saudara S. Nah, Polda Metro Jaya itu mendapatkan informasi ini dari teman-teman media, dari informasi media online, adapun media sosial, termasuk media TV yang menyampaikan adanya dugaan ataupun berita meninggalnya seseorang yang dianggap tidak wajar. Nah, Polda Metro Jaya pasti akan mendalami informasi sekecil apapun, apalagi terkait tentang hilangnya nyawa seseorang. Apakah itu wajar atau tidak wajar? Ini masih didalami. Pasti nanti kami akan sampaikan kepada teman-teman sekalian update terkini. Tapi yang paling utama adalah kami berterima kasih ada informasi ini berawal dari teman-teman media ataupun penggiat-penggiat media sosial. Sekecil apapun informasi pasti akan didalami oleh Polda Metro Jaya, dan ini pasti harus ada profesionalitas, kehati-hatian. Kita tetap menjunjung azas praduga tak bersalah. Pak, dari olah TKP yang ditemukan apa aja, Pak? Masih didalamin, makanya nanti kita melihat, karena selama ini beberapa waktu dari hari kemarin kita mendapatkan postingan-postingan foto, dokumen. Ini kan harus ada pendalaman. Kita juga memberi ruang kepada keluarga korban yang masih dalam kondisi berduka. Dan kita juga memberikan himbauan, apabila memang keluarga korban merasa ada kejanggalan terhadap meninggalnya saudara S, ini bisa membuat laporan kepada Polda Metro Jaya, dan ini lebih pro-justisianya lebih tepat, lebih enak untuk kita melakukan pendalaman. CCTV-nya udah disisir, Pak? Ya, kita kan sampaikan bahwa pihak keluarga masih berduka, jadi kita harus bisa memisahkan antara proses penegakan hukum dengan empati yang diterima oleh pihak keluarga. CCTV-nya, Pak, udah disisir, Pak? CCTV kan kalau kita melakukan penyisiran dan segala macam itu kan harus ada legalitas. Ketika ada Betul. laporan, apakah ada kemungkinan ekshumasi, Pak? Ada korban ekshumasi, Pak? Ya, makanya ekshumasi itu dilakukan nanti apabila untuk menentukan, kita mencari tahu akibat kematian seseorang. Nah, ini kan ada tahapan-tahapan. Kami akan menyampaikan pada teman-teman tahapan awal. Tadi ditanyakan, kita terima kasih ada informasi ini, tetapi ada tahapan selanjutnya. Nanti kami akan update kepada teman-teman. Itu ya. Sudah ada
Ya belum, kan kita masih mendalami itu. Nah, tapi kalau ekshumasi itu perlu ke persetujuan keluarga atau gimana? Kita melihat memang ada di dalam KUHP itu menentukan bahwa seizin keluarga ataupun tidak diberi izin apabila kematian tersebut dianggap wajar atau tidak wajar. Maka tahapannya nanti itu sudah tahap akhir, nanti akan dilakukan ekshumasi. Pak, ini kan ada jangka jeda waktu dari hari Kamis kejadian ya Pak ya, terus kemudian pemeriksaan olah TKP kan hari kemarin ya Pak ya, maka itu juga berpengaruh terhadap kondisi TKP-nya Pak. Ada kesulitan penyidik untuk mencari penyebab atau... Ya makanya apabila ini sudah memang dilakukan investigasi murni, bukan karena dasar informasi dan lain-lain. Nah ini pasti ada teknik-teknik penyidikan yang tidak harus kami sampaikan kepada teman-teman media. Pusat Laboratorium Forensik Polri tidak menemukan adanya racun saat melakukan olah tempat kejadian perkara di Klinik Morden Estetik Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, di mana lokasi tersebut adalah TKP pria bernama Sutrimo ditemukan meninggal dunia. Hal itu disampaikan oleh Kasubnit Resmo Polres Metro Jakarta Selatan, Ibda Robi Pasha, usai olah TKP pada Senin 27 Juli. Meski demikian, polisi menegaskan penyebab pasti kematian Sutrimo masih dalam proses penyelidikan. Dalam olah TKP tersebut, penyidik turut mengamankan sejumlah barang bukti dari dalam klinik, salah satunya adalah benda yang diduga berupa karpet atau tikar. Seluruh barang bukti kemudian dibawa ke Puslap 4 Polri untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sebelumnya, Sutrimo ditemukan meninggal dunia di Klinik Morden Estetik pada Kamis 23 Juli lalu. Saat ditemukan, korban dalam kondisi mulut berbusa dan tubuhnya telah ditutupi kain berwarna biru bermotif bunga. Hingga kini penyebab kematian Sutrimo masih menjadi misteri. Polisi juga masih mendalami pesan terakhir korban sebelum meninggal dunia. Sementara itu beredar informasi yang menyebut bahwa Sutrimo merupakan kepala urusan rumah tangga atau Karumga di rumah dinas mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah. Namun kepolisian belum membenarkan informasi tersebut dan menyatakan identitas serta keterkaitan korban dengan Febri Adriansyah masih dalam tahap pendalaman. Tim gabungan dari Puslap 4 Barreskrim Polri, Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan, dan Polda Metro Jaya menggelar olah tempat kejadian perkara kedua atas kematian pria bernama Sutrimo di Klinik Morden Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Senin 27 Juli. Olah TKP berlangsung selama sekitar 1 jam. Penyidik terlihat membawa 3 bungkusan coklat yang diduga barang bukti untuk kemudian dibawa ke Lab 4 dan diteliti. Sebelumnya, olah TKP pertama digelar pada Minggu 26 Juli malam. Selengkapnya akan dilaporkan jurnalis Tribun News Rekan Abdi Rianda. Silakan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih bisa saya laporkan terkait dengan perkembangan soal temuan adanya
seorang pria bernama Sutrimo yang ditemukan tergeletak di klinik kecantikan bernama Morden di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada hari Kamis 23 Juli 2026 yang lalu. Memang saat ini pada hari Senin tanggal 27 Juli 2026 pihak kepolisian kembali melakukan olah TKP untuk mencari bukti-bukti terkait dengan penemuan Sutrimo yang memang tewas di kawasan Kebayoran Baru ini setelah dibawa ke Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring, Jakarta Selatan. Ya, memang dari tadi bisa dari dalam pantauan kami pihak kepolisian bersama dari Polres Metro Jakarta Selatan dan juga Puslapor Polri melakukan olah TKP kembali setelah memang dari pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2026 malam hari pihak kepolisian sudah melakukan olah TKP sebelumnya dan langsung memasangkan garis polisi di pagar klinik kecantikan bernama Morden ini. Memang sejauh ini pihak kepolisian masih terus mendalami dan juga barang bukti yang didapat dari hasil olah TKP ini sudah dibawa ke Pusat Laboratorium Forensik atau Puslapor Polri untuk nantinya diuji untuk nantinya menentukan apakah penyebab kematian dari seorang pria bernama Sutrimo yang memang ditemukan dengan kondisi mulut berbusa di klinik kecantikan Morden ini. Dan saat ini memang pihak kepolisian juga menghimbau kepada pihak keluarga jika memang ditemukan kejanggalan dari kematian Sutrimo untuk segera membuat laporan polisi untuk nantinya bisa ditindaklanjuti dan dilakukan penyelidikan lebih lanjut oleh pihak kepolisian. Lalu juga bisa saya sampaikan terkait tadi dari sejumlah dari olah TKP yang dilakukan memang ada beberapa barang bukti yang dimasukkan ke dalam 4 paper bag yang memang masih belum diketahui barang buktinya apa aja. Namun tadi juga hasil wawancara kami dengan warga sekitar memang banyak yang tidak mengetahui terkait dengan peristiwa ditemukannya jasad dari Sutrimo ini yang memang langsung dibawa ke Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring, Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2026 yang lalu. Lalu juga di dalam penelusuran kami memang kasus ini terungkap setelah memang adanya viral di media sosial yang menyebutkan jika Sutrimo ini merupakan kepala rumah tangga mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah, sehingga memang memunculkan perbincangan atau menjadi sorotan di media sosial sehingga pihak kepolisian tuh langsung turun melakukan penyelidikan untuk melakukan pendalaman terkait dengan penyebab kematian dari Sutrimo itu sendiri. Begitu rekan, kembali ke studio. Lapornya juga nggak? Oke, terima kasih. Yang pertama kita menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya saudara S. Nah, Polda Metro Jaya itu mendapatkan informasi ini dari teman-teman media, dari informasi media online, adapun media sosial, termasuk media TV yang menyampaikan adanya dugaan ataupun berita meninggalnya seseorang yang dianggap tidak wajar. Nah, Polda Metro Jaya pasti akan mendalami informasi sekecil apapun, apalagi terkait tentang hilangnya nyawa seseorang. Apakah itu wajar atau tidak wajar? Ini masih didalami. Pasti nanti kami akan sampaikan kepada teman-teman sekalian update terkini. Tapi yang paling utama adalah kami berterima kasih ada informasi ini berawal dari teman-teman media ataupun penggiat-penggiat media sosial. Sekecil apapun informasi pasti akan didalami oleh Polda Metro Jaya, dan ini pasti harus ada profesionalitas, kehati-hatian. Kita tetap menjunjung azas praduga tak bersalah. Pak, dari olah TKP yang ditemukan apa aja, Pak? Masih didalami, makanya nanti kita melihat, karena selama ini beberapa waktu dari hari kemarin kita mendapatkan postingan-postingan foto, dokumen. Ini kan harus ada pendalaman. Kita juga memberi ruang kepada keluarga korban yang masih dalam kondisi berduka, dan kita juga memberikan himbauan
apabila memang keluarga korban merasa ada kejanggalan terhadap meninggalnya saudara S, ini bisa membuat laporan kepada Polda Metro Jaya, dan ini lebih pro-justusianya lebih tepat, lebih enak untuk kita melakukan pendalaman. Sampai sekarang belum ada CCTV-nya laporan udah ya, disisir, Pak. Ya, kita kan sampaikan bahwa pihak keluarga masih berduka. Jadi kita harus bisa memisahkan antara proses penegakan hukum dengan empati yang diterima oleh pihak keluarga. CCTV-nya Pak udah disisir, Pak. CCTV kan kalau kita melakukan penyisiran dan segala macam itu kan harus ada legalitas. Ketika ada Betul. laporan, apakah ada kemungkinan ekshumasi Pak, ada korban ekshumasi Pak? Ya, makanya ekshumasi itu dilakukan nanti apabila untuk menentukan, kita mencari tahu akibat kematian seseorang. Nah, ini kan ada tahapan-tahapan. Kami akan menyampaikan pada teman-teman tahapan awal. Tadi ditanyakan, kita terima kasih ada informasi ini, tetapi ada tahapan selanjutnya. Nanti kami akan update kepada teman-teman. Itu ya? Ya belum, kan kita masih mendalami itu. Nah, tapi kalau ekshumasi itu perlu persetujuan keluarga atau gimana? Kita melihat memang ada di dalam KUHP itu menentukan bahwa seizin keluarga ataupun tidak diberi izin apabila kematian tersebut dianggap wajar atau tidak wajar. Maka tahapannya nanti itu udah tahap akhir, nanti akan dilakukan ekshumasi. Pak, ini kan ada jangka jeda waktu dari hari Kamis kejadian ya Pak ya, terus kemudian pemeriksaan olah TKP kan hari kemarin ya Pak ya. Apakah itu juga berpengaruh terhadap kondisi TKP-nya Pak? Ada kesulitan penyidik untuk mencari penyebab atau... Ya makanya apabila ini sudah memang dilakukan investigasi murni, bukan karena dasar informasi dan lain-lain, nah ini pasti ada teknik-teknik penyidikan yang tidak harus kami sampaikan kepada teman-teman media. Pusat Laboratorium Forensik Polri tidak menemukan adanya racun saat melakukan olah tempat kejadian perkara di Klinik Morden Estetik Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, di mana lokasi tersebut adalah TKP pria bernama Sutrimo ditemukan meninggal dunia. Hal itu disampaikan oleh Kasubnit Resmo Polres Metro Jakarta Selatan, Ibda Robi Pasha, usai olah TKP pada Senin 27 Juli. Meski demikian, polisi menegaskan penyebab pasti kematian Sutrimo masih dalam proses penyelidikan. Dalam olah TKP tersebut, penyidik turut mengamankan sejumlah barang bukti dari dalam klinik, salah satunya adalah benda yang diduga berupa karpet atau tikar. Seluruh barang bukti kemudian dibawa ke Puslap 4 Polri untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sebelumnya, Sutrimo ditemukan meninggal dunia di Klinik Morden Estetik pada Kamis 23 Juli lalu. Saat ditemukan, korban dalam kondisi mulut berbusa dan tubuhnya telah ditutupi kain berwarna biru bermotif bunga. Hingga kini penyebab kematian Sutrimo masih menjadi misteri. Polisi juga masih mendalami pesan terakhir korban sebelum meninggal dunia. Sementara itu beredar informasi yang menyebut bahwa Sutrimo merupakan kepala urusan rumah tangga atau Karumga di rumah dinas mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah. Namun kepolisian belum membenarkan informasi tersebut dan menyatakan identitas serta keterkaitan korban dengan Febri Adriansyah masih dalam tahap pendalaman.
Tim gabungan dari Puslap 4 Barreskrim Polri, Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan dan Polda Metro Jaya menggelar olah tempat kejadian perkara kedua atas kematian pria bernama Sutrimo di Klinik Morden, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Senin 27 Juli. Olah TKP berlangsung selama sekitar 1 jam. Penyidik terlihat membawa 3 bungkusan coklat yang diduga barang bukti untuk kemudian dibawa ke Lab 4 dan diteliti. Sebelumnya, olah TKP pertama digelar pada Minggu 26 Juli malam. Selengkapnya akan dilaporkan jurnalis Tribun News, rekan Abdi Rianda. Silakan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih bisa saya laporkan terkait dengan perkembangan soal temuan adanya seorang pria bernama Sutrimo yang ditemukan tergeletak di klinik kecantikan bernama Morden di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada hari Kamis 23 Juli 2026 yang lalu. Memang saat ini pada hari Senin tanggal 27 Juli 2026 pihak kepolisian kembali melakukan olah TKP untuk mencari bukti-bukti terkait dengan penemuan Sutrimo yang memang tewas di kawasan Kebayoran Baru ini setelah dibawa ke Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring, Jakarta Selatan. Ya, memang dari tadi bisa dari dalam pantauan kami pihak kepolisian bersama dari Polres Metro Jakarta Selatan dan juga Puslap 4 Polri melakukan olah TKP kembali setelah memang pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2026 malam hari pihak kepolisian sudah melakukan olah TKP sebelumnya dan langsung memasangkan garis polisi di pagar klinik kecantikan bernama Morden ini. Memang sejauh ini pihak kepolisian masih terus mendalami dan juga barang bukti yang didapat dari hasil olah TKP ini sudah dibawa ke Pusat Laboratorium Forensik atau Puslap 4 Polri untuk nantinya diuji untuk nantinya menentukan apakah penyebab kematian dari seorang pria bernama Sutrimo yang memang ditemukan dengan kondisi mulut berbusa di klinik kecantikan Morden ini. Dan saat ini memang pihak kepolisian juga menghimbau kepada pihak keluarga jika memang ditemukan kejanggalan dari kematian Sutrimo untuk segera membuat laporan polisi untuk nantinya bisa ditindaklanjuti dan dilakukan penyelidikan lebih lanjut oleh pihak kepolisian. Lalu juga bisa saya sampaikan terkait tadi dari sejumlah dari olah TKP yang dilakukan memang ada beberapa barang bukti yang dimasukkan ke dalam 4 paper bag yang memang masih belum diketahui barang buktinya apa aja. Namun tadi juga hasil wawancara kami dengan warga sekitar memang banyak yang tidak mengetahui terkait dengan peristiwa ditemukannya jasad dari Sutrimo ini yang memang langsung dibawa ke Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring, Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2026 yang lalu. Lalu juga di dalam penelusuran kami memang kasus ini terungkap setelah memang adanya viral di media sosial yang menyebutkan jika Sutrimo ini merupakan kepala rumah tangga mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriaza, sehingga memang memunculkan perbincangan atau menjadi sorotan di media sosial sehingga pihak kepolisian tuh langsung turun melakukan penyelidikan untuk melakukan pendalaman terkait dengan penyebab kematian dari Sutrimo itu sendiri. Begitu rekan, kembali ke studio. Lapornya juga nggak? Oke, terima kasih. Yang pertama kita menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya saudara S. Nah, Polda Metro Jaya itu mendapatkan informasi ini dari teman-teman media, dari informasi media online, adapun media sosial, termasuk media TV yang menyampaikan adanya dugaan ataupun berita meninggalnya seseorang yang dianggap tidak wajar. Nah, Polda Metro Jaya pasti akan mendalami informasi sekecil apapun, apalagi terkait tentang hilangnya nyawa seseorang. Apakah itu wajar atau tidak wajar? Ini masih didalami. Pasti nanti kami akan sampaikan kepada teman-teman sekalian update terkini.
Tapi yang paling utama adalah kami berterima kasih ada informasi ini berawal dari teman-teman media ataupun penggiat-penggiat media sosial. Sekecil apapun informasi pasti akan didalami oleh Polda Metro Jaya, dan ini pasti harus ada profesionalitas, kehati-hatian. Kita tetap menjunjung azas praduga tak bersalah. Pak, dari olah TKP yang ditemukan apa aja, Pak? Masih didalami, makanya nanti kita melihat, karena selama ini beberapa waktu dari hari kemarin kita mendapatkan postingan-postingan foto, dokumen. Ini kan harus ada pendalaman. Kita juga memberi ruang kepada keluarga korban yang masih dalam kondisi berduka. Dan kita juga memberikan himbauan, apabila memang keluarga korban merasa ada kejanggalan terhadap meninggalnya saudara S, ini bisa membuat laporan kepada Polda Metro Jaya. Dan ini lebih projustusianya lebih tepat, lebih enak untuk kita melakukan pendalaman. CCTV-nya udah disisir, Pak? Ya, kita kan sampaikan bahwa pihak keluarga masih berduka. Jadi kita harus bisa memisahkan antara proses penegakan hukum dengan empati yang diterima oleh pihak keluarga. CCTV-nya, Pak, udah disisir, Pak? CCTV kan kalau kita melakukan penyisiran dan segala macam itu kan harus ada legalitas. Pak, ketika ada Betul. laporan, apakah ada kemungkinan ekshumasi, Pak? Ada korban ekshumasi, Pak? Ya, makanya ekshumasi itu dilakukan nanti apabila untuk menentukan, kita mencari tahu akibat kematian seseorang. Nah, ini kan ada tahapan-tahapan. Kami akan menyampaikan pada teman-teman tahapan awal. Tadi ditanyakan, kita terima kasih ada informasi ini, tetapi ada tahapan selanjutnya. Nanti kami akan update kepada teman-teman. Itu ya? Ya belum, kan kita masih mendalami itu. Tapi kalau ekshumasi itu perlu persetujuan keluarga atau gimana? Kita melihat memang ada di dalam KUHP itu menentukan bahwa seizin keluarga ataupun tidak diberi izin apabila kematian tersebut dianggap wajar atau tidak wajar. Maka tahapannya nanti itu udah tahap akhir, nanti akan dilakukan ekshumasi. Pak, ini kan ada jangka waktu dari hari Kamis kejadian ya, Pak ya. Terus kemudian pemeriksaan olah TKP kan hari kemarin ya, Pak ya. Apakah itu juga berpengaruh terhadap kondisi TKP-nya, Pak? Ada kesulitan penyidik untuk mencari penyebab atau... Ya makanya apabila ini sudah memang dilakukan investigasi murni, bukan karena dasar informasi dan lain-lain, nah ini pasti ada teknik-teknik penyidikan yang tidak harus kami sampaikan kepada teman-teman media. Pusat Laboratorium Forensik Polri tidak menemukan adanya racun saat melakukan olah tempat kejadian perkara di Klinik Morden Estetik Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, di mana lokasi tersebut adalah TKP pria bernama Sutrimo ditemukan meninggal dunia. Hal itu disampaikan oleh Kasubnit Resmo Polres Metro Jakarta Selatan, Ibda Robi Pasha, usai olah TKP pada Senin 27 Juli. Meski demikian, polisi menegaskan penyebab pasti kematian Sutrimo masih dalam proses penyelidikan. Dalam olah TKP tersebut, penyidik turut mengamankan sejumlah barang bukti dari dalam klinik, salah satunya adalah benda yang diduga berupa karpet atau tikar. Seluruh barang bukti kemudian dibawa ke Puslap 4 Polri untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sebelumnya, Sutrimo ditemukan meninggal dunia di Klinik Morden Estetik pada Kamis 23 Juli lalu. Saat ditemukan, korban dalam kondisi mulut berbusa dan tubuhnya telah ditutupi kain berwarna biru bermotif bunga. Hingga kini penyebab kematian Sutrimo masih menjadi misteri. Polisi juga masih mendalami pesan terakhir korban sebelum meninggal dunia. Sementara itu beredar informasi yang menyebut bahwa Sutrimo merupakan kepala urusan rumah tangga atau Karumga di rumah dinas mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah. Namun kepolisian belum membenarkan informasi tersebut dan menyatakan identitas serta keterkaitan korban dengan Febri Adriansyah masih dalam tahap pendalaman.
Pesawat sampai sini aja ya. Tim gabungan dari Puslap 4 Barreskrim Polri, Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan dan Polda Metro Jaya menggelar olah tempat kejadian perkara kedua atas kematian pria bernama Sutrimo di Klinik Morden, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Senin 27 Juli. Olah TKP berlangsung selama sekitar 1 jam. Penyidik terlihat membawa 3 bungkusan coklat yang diduga barang bukti untuk kemudian dibawa ke Lab 4 dan diteliti. Sebelumnya, olah TKP pertama digelar pada Minggu 26 Juli malam. Selengkapnya akan dilaporkan jurnalis Tribun News, Rekan Abdi Rianda. Silakan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih. Bisa saya laporkan terkait dengan perkembangan soal temuan adanya seorang pria bernama Sutrimo yang ditemukan tergeletak di klinik kecantikan bernama Morden di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada hari Kamis 23 Juli 2026 yang lalu. Memang saat ini pada hari Senin tanggal 27 Juli 2026 pihak kepolisian kembali melakukan olah TKP untuk mencari bukti-bukti terkait dengan penemuan Sutrimo yang memang tewas di kawasan Kebayoran Baru ini setelah dibawa ke Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring, Jakarta Selatan. Ya, memang dari tadi bisa dari dalam pantauan kami pihak kepolisian bersama dari Polres Metro Jakarta Selatan dan juga Puslap 4 Polri melakukan olah TKP kembali setelah memang pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2026 malam hari pihak kepolisian sudah melakukan olah TKP sebelumnya dan langsung memasangkan garis polisi di pagar klinik kecantikan bernama Morden ini. Memang sejauh ini pihak kepolisian masih terus mendalami dan juga barang bukti yang didapat dari hasil olah TKP ini sudah dibawa ke Pusat Laboratorium Forensik atau Puslap 4 Polri untuk nantinya diuji untuk nantinya menentukan apakah penyebab kematian dari seorang pria bernama Sutrimo yang memang ditemukan dengan kondisi mulut berbusa di klinik kecantikan Morden ini. Dan saat ini memang pihak kepolisian juga menghimbau kepada pihak keluarga jika memang ditemukan kejanggalan dari kematian Sutrimo untuk segera membuat laporan polisi untuk nantinya bisa ditindaklanjuti dan dilakukan penyelidikan lebih lanjut oleh pihak kepolisian. Lalu juga bisa saya sampaikan terkait tadi dari sejumlah dari olah TKP yang dilakukan memang ada beberapa barang bukti yang dimasukkan ke dalam 4 paper bag yang memang masih belum diketahui barang buktinya apa aja. Namun tadi juga hasil wawancara kami dengan warga sekitar memang banyak yang tidak mengetahui terkait dengan peristiwa ditemukannya jasad dari Sutrimo ini yang memang langsung dibawa ke Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring, Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2026 yang lalu. Lalu juga di dalam penelusuran kami memang kasus ini terungkap setelah memang adanya viral di media sosial yang menyebutkan jika Sutrimo ini merupakan kepala rumah tangga mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriaza, sehingga memang memunculkan perbincangan atau menjadi sorotan di media sosial sehingga pihak kepolisian tuh langsung turun melakukan penyelidikan untuk melakukan pendalaman terkait dengan penyebab kematian dari Sutrimo itu sendiri. Begitu rekan, kembali ke studio. Lapornya juga nggak? Oke, terima kasih. Yang pertama kita menyampaikan bela sungkawa
atas meninggalnya saudara S. Nah, Polda Metro Jaya itu mendapatkan informasi ini dari teman-teman media, dari informasi media online, adapun media sosial, termasuk media TV yang menyampaikan adanya dugaan ataupun berita meninggalnya seseorang yang dianggap tidak wajar. Nah, Polda Metro Jaya pasti akan mendalami informasi sekecil apapun, apalagi terkait tentang hilangnya nyawa seseorang. Apakah itu wajar atau tidak wajar? Ini masih didalami. Pasti nanti kami akan sampaikan kepada teman-teman sekalian update terkini. Tapi yang paling utama adalah kami berterima kasih ada informasi ini berawal dari teman-teman media ataupun penggiat-penggiat media sosial. Sekecil apapun informasi pasti akan didalami oleh Polda Metro Jaya, dan ini pasti harus ada profesionalitas, kehati-hatian. Kita tetap menjunjung azas praduga tak bersalah. Pak, dari olah TKP yang ditemukan apa aja, Pak? Masih didalami, makanya nanti kita melihat, karena selama ini beberapa waktu dari hari kemarin kita mendapatkan postingan-postingan foto, dokumen. Ini kan harus ada pendalaman. Kita juga memberi ruang kepada keluarga korban yang masih dalam kondisi berduka. Dan kita juga memberikan himbauan, apabila memang keluarga korban merasa ada kejanggalan terhadap meninggalnya saudara S, ini bisa membuat laporan kepada Polda Metro Jaya, dan ini lebih pro justicia-nya lebih tepat, lebih enak untuk kita melakukan pendalaman. CCTV-nya udah disisir, Pak? Ya, kita kan sampaikan bahwa pihak keluarga masih berduka, jadi kita harus bisa memisahkan antara proses penegakan hukum dengan empati yang diterima oleh pihak keluarga. CCTV-nya, Pak, udah disisir, Pak? CCTV kan kalau kita melakukan penyisiran dan segala macam itu kan harus ada legalitas. Ketika ada Betul. laporan, apakah ada kemudian ekshumasi, Pak, terhadap korban, ekshumasi, Pak? Ya, makanya ekshumasi itu dilakukan nanti apabila untuk menentukan, kita mencari tahu akibat kematian seseorang. Nah, ini kan ada tahapan-tahapan. Kami akan menyampaikan pada teman-teman tahapan awal. Tadi ditanyakan, kita terima kasih ada informasi ini, tetapi ada tahapan selanjutnya. Nanti kami akan update kepada teman-teman. Itu ya? Ya belum, kan kita masih mendalami itu. Tapi kalau ekshumasi itu perlu persetujuan keluarga atau gimana? Kita melihat memang ada di dalam KUHP itu menentukan bahwa seizin keluarga ataupun tidak diberi izin apabila kematian tersebut dianggap wajar atau tidak wajar. Maka tahapannya nanti itu udah tahap akhir, nanti akan dilakukan ekshumasi. Pak, ini kan ada jangka jeda waktu dari hari Kamis kejadian ya, Pak, ya. Terus kemudian pemeriksaan olah TKP kan hari kemarin ya, Pak, ya. Apakah itu juga berpengaruh terhadap kondisi TKP-nya, Pak? Ada kesulitan penyidik untuk mencari penyebab atau... Ya makanya apabila ini sudah memang dilakukan investigasi murni, bukan karena dasar informasi dan lain-lain, nah ini pasti ada teknik-teknik penyidikan yang tidak harus kami sampaikan kepada teman-teman media. Pusat Laboratorium Forensik Polri tidak menemukan adanya racun saat melakukan olah tempat kejadian perkara di Klinik Morden Estetik Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, di mana lokasi tersebut adalah TKP pria bernama Sutrimo ditemukan meninggal dunia. Hal itu disampaikan oleh Kasubnit Resmo Polres Metro Jakarta Selatan, Ibda Robi Pasha, usai olah TKP pada Senin 27 Juli. Meski demikian, polisi menegaskan penyebab pasti kematian Sutrimo masih dalam proses penyelidikan. Dalam olah TKP tersebut, penyidik turut mengamankan sejumlah barang bukti dari dalam klinik, salah satunya adalah benda yang diduga berupa karpet atau tikar. Seluruh barang bukti kemudian dibawa ke Puslap 4 Polri untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sebelumnya, Sutrimo ditemukan meninggal dunia di Klinik Morden Estetik pada Kamis 23 Juli lalu. Saat ditemukan, korban dalam kondisi mulut berbusa dan tubuhnya telah ditutupi kain berwarna biru bermotif bunga. Hingga kini penyebab kematian Sutrimo masih menjadi misteri. Polisi juga masih mendalami pesan terakhir korban sebelum meninggal dunia.
Sementara itu beredar informasi yang menyebut bahwa Sutrimo merupakan kepala urusan rumah tangga atau Karumga di rumah dinas mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah. Namun kepolisian belum membenarkan informasi tersebut dan menyatakan identitas serta keterkaitan korban dengan Febri Adriansyah masih dalam tahap pendalaman. Tim gabungan dari Puslap 4 Barreskrim Polri, Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan dan Polda Metro Jaya menggelar olah tempat kejadian perkara kedua atas kematian pria bernama Sutrimo di Klinik Morden, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Senin 27 Juli. Olah TKP berlangsung selama sekitar 1 jam. Penyidik terlihat membawa 3 bungkusan coklat yang diduga barang bukti untuk kemudian dibawa ke Lab 4 dan diteliti. Sebelumnya, olah TKP pertama digelar pada Minggu 26 Juli malam. Selengkapnya akan dilaporkan jurnalis Tribun News Rekan Abdi Rianda. Silakan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih bisa saya laporkan terkait dengan perkembangan soal temuan adanya seorang pria bernama Sutrimo yang ditemukan tergelepak di klinik kecantikan bernama Morden di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada hari Kamis 23 Juli 2026 yang lalu. Memang saat ini pada hari Senin tanggal 27 Juli 2026 pihak kepolisian kembali melakukan olah TKP untuk mencari bukti-bukti terkait dengan penemuan Sutrimo yang memang tewas di kawasan Kebayoran Baru ini setelah dibawa ke Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring, Jakarta Selatan. Ya, memang dari tadi bisa dari dalam pantauan kami pihak kepolisian bersama dari Polres Metro Jakarta Selatan dan juga Puslap 4 Polri melakukan olah TKP kembali setelah memang pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2026 malam hari pihak kepolisian sudah melakukan olah TKP sebelumnya dan langsung memasangkan garis polisi di pagar klinik kecantikan bernama Morden ini. Memang sejauh ini pihak kepolisian masih terus mendalami dan juga barang bukti yang didapat dari hasil olah TKP ini sudah dibawa ke Pusat Laboratorium Forensik atau Puslap 4 Polri untuk nantinya diuji untuk nantinya menentukan apakah penyebab kematian dari seorang pria bernama Sutrimo yang memang ditemukan dengan kondisi mulut berbusa di klinik kecantikan Morden ini. Dan saat ini memang pihak kepolisian juga menghimbau kepada pihak keluarga jika memang ditemukan kejanggalan dari kematian Sutrimo untuk segera membuat laporan polisi untuk nantinya bisa ditindaklanjuti dan dilakukan penyelidikan lebih lanjut oleh pihak kepolisian.
Lalu juga bisa saya sampaikan terkait tadi dari sejumlah dari olah TKP yang dilakukan, memang ada beberapa barang bukti yang dimasukkan ke dalam 4 paper bag yang memang masih belum diketahui barang buktinya apa aja. Namun tadi juga hasil wawancara kami dengan warga sekitar, memang banyak yang tidak mengetahui terkait dengan peristiwa ditemukannya jasad dari Sutrimo ini, yang memang langsung dibawa ke rumah sakit Muhammadiyah Taman Puring, Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2026 yang lalu. Lalu juga di dalam penelusuran kami memang kasus ini terungkap setelah memang adanya viral di media sosial yang menyebutkan jika Sutrimo ini merupakan kepala rumah tangga mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriaza, sehingga memang memunculkan perbincangan atau menjadi sorotan di media sosial, sehingga pihak kepolisian tuh langsung turun melakukan penyelidikan untuk melakukan pendalaman terkait dengan penyebab kematian dari Sutrimo itu sendiri. Begitu rekan, kembali ke studio. Lapornya juga nggak? Oke, terima kasih. Yang pertama kita menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya saudara S. Nah, Polda Metro Jaya itu mendapatkan informasi ini dari teman-teman media, dari informasi media online, adapun media sosial, termasuk media TV yang menyampaikan adanya dugaan ataupun berita meninggalnya seseorang yang dianggap tidak wajar. Nah, Polda Metro Jaya pasti akan mendalami informasi sekecil apapun, apalagi terkait tentang hilangnya nyawa seseorang. Apakah itu wajar atau tidak wajar? Ini masih didalami. Pasti nanti kami akan sampaikan kepada teman-teman sekalian update terkini. Tapi yang paling utama adalah kami berterima kasih ada informasi ini berawal dari teman-teman media ataupun penggiat-penggiat media sosial. Sekecil apapun informasi pasti akan didalami oleh Polda Metro Jaya, dan ini pasti harus ada profesionalitas, kehati-hatian. Kita tetap menjunjung azas praduga tak bersalah. Pak, dari olah TKP yang ditemukan apa aja, Pak? Masih didalamin, makanya nanti kita melihat, karena selama ini beberapa waktu dari hari kemarin kita mendapatkan postingan-postingan foto, dokumen. Ini kan harus ada pendalaman. Kita juga memberi ruang kepada keluarga korban yang masih dalam kondisi berduka. Dan kita juga memberikan himbauan, apabila memang keluarga korban merasa ada kejanggalan terhadap meninggalnya saudara S, ini bisa membuat laporan kepada Polda Metro Jaya, dan ini lebih pro justisianya lebih tepat, lebih enak untuk kita melakukan pendalaman. CCTV-nya udah disisir, Pak? Ya, kita kan sampaikan bahwa pihak keluarga masih berduka, jadi kita harus bisa memisahkan antara proses penegakan hukum dengan empati yang diterima oleh pihak keluarga. CCTV-nya, Pak, udah disisir, Pak? CCTV kan kalau kita melakukan penyisiran dan segala macam itu kan harus ada legalitas. Ketika ada laporan, apakah ada kemungkinan ekshumasi, Pak, terhadap korban, ekshumasi, Pak? Ya, makanya ekshumasi itu dilakukan nanti apabila untuk menentukan, kita mencari tahu akibat kematian seseorang. Nah, ini kan ada tahapan-tahapan. Kami akan menyampaikan pada teman-teman tahapan awal. Tadi ditanyakan, kita terima kasih ada informasi ini, tetapi ada tahapan selanjutnya. Nanti kami akan update kepada teman-teman. Itu ya? Ya belum, kan kita masih mendalami itu. Tapi kalau ekshumasi itu perlu persetujuan keluarga atau gimana? Kita melihat memang ada di dalam KUHP itu menentukan bahwa seizin keluarga ataupun tidak diberi izin apabila kematian tersebut dianggap wajar atau tidak wajar. Maka tahapannya nanti itu udah tahap akhir, nanti akan dilakukan ekshumasi. Pak, ini kan ada jangka jeda waktu dari hari Kamis kejadian ya, Pak ya. Terus kemudian pemeriksaan olah TKP kan hari kemarin ya, Pak ya. Apakah itu juga berpengaruh terhadap kondisi TKP-nya, Pak? Ada kesulitan penyidik untuk mencari penyebab atau? Ya makanya apabila ini sudah memang dilakukan investigasi murni, bukan karena dasar informasi dan lain-lain. Nah, ini pasti ada teknik-teknik penyidikan yang tidak harus kami sampaikan kepada teman-teman media.
Pusat Laboratorium Forensik Polri tidak menemukan adanya racun saat melakukan olah tempat kejadian perkara di Klinik Morden Estetik Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, di mana lokasi tersebut adalah TKP pria bernama Sutrimo ditemukan meninggal dunia. Hal itu disampaikan oleh Kasubnit Resmo Polres Metro Jakarta Selatan, Ibda Robi Pasha, usai olah TKP pada Senin 27 Juli. Meski demikian, polisi menegaskan penyebab pasti kematian Sutrimo masih dalam proses penyelidikan. Dalam olah TKP tersebut, penyidik turut mengamankan sejumlah barang bukti dari dalam klinik, salah satunya adalah benda yang diduga berupa karpet atau tikar. Seluruh barang bukti kemudian dibawa ke Puslap-4 Polri untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sebelumnya, Sutrimo ditemukan meninggal dunia di Klinik Morden Estetik pada Kamis 23 Juli lalu. Saat ditemukan, korban dalam kondisi mulut berbusa dan tubuhnya telah ditutupi kain berwarna biru bermotif bunga. Hingga kini penyebab kematian Sutrimo masih menjadi misteri. Polisi juga masih mendalami pesan terakhir korban sebelum meninggal dunia. Sementara itu beredar informasi yang menyebut bahwa Sutrimo merupakan kepala urusan rumah tangga atau Karumga di rumah dinas mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah. Namun kepolisian belum membenarkan informasi tersebut dan menyatakan identitas serta keterkaitan korban dengan Febri Adriansyah masih dalam tahap pendalaman. Tim gabungan dari Puslap-4 Barreskrim Polri, Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan, dan Polda Metro Jaya menggelar olah tempat kejadian perkara kedua atas kematian pria bernama Sutrimo di Klinik Morden Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Senin 27 Juli. Olah TKP berlangsung selama sekitar 1 jam. Penyidik terlihat membawa 3 bungkusan coklat yang diduga barang bukti untuk kemudian dibawa ke Lab-4 dan diteliti. Sebelumnya, olah TKP pertama digelar pada Minggu 26 Juli malam. Selengkapnya akan dilaporkan jurnalis Tribun News Rekan Abdi Rianda. Silakan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih. Bisa saya laporkan terkait dengan perkembangan soal temuan adanya seorang pria bernama Sutrimo yang ditemukan tergelepak di klinik kecantikan bernama Morden di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada hari Kamis 23 Juli 2026 yang lalu. Memang saat ini pada hari Senin tanggal 27 Juli 2026 pihak kepolisian kembali melakukan olah TKP untuk mencari bukti-bukti terkait dengan penemuan Sutrimo yang memang tewas di kawasan Kebayoran Baru ini setelah dibawa ke Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring, Jakarta Selatan. Ya, memang dari tadi bisa dari dalam pantauan kami pihak kepolisian bersama dari Polres Metro Jakarta Selatan dan juga Puslap-4 Polri melakukan olah TKP kembali setelah memang pada hari Minggu tanggal 26
Juli 2026 malam hari pihak kepolisian sudah melakukan olah TKP sebelumnya dan langsung memasangkan garis polisi di pagar klinik kecantikan bernama Morden ini. Memang sejauh ini pihak kepolisian masih terus mendalami dan juga barang bukti yang didapat dari hasil olah TKP ini sudah dibawa ke Pusat Laboratorium Forensik atau Puslapor Polri untuk nantinya diuji untuk nantinya menentukan apakah penyebab kematian dari seorang pria bernama Sutrimo yang memang ditemukan dengan kondisi mulut berbusa di klinik kecantikan Morden ini. Dan saat ini memang pihak kepolisian juga menghimbau kepada pihak keluarga jika memang ditemukan kejanggalan dari kematian Sutrimo untuk segera membuat laporan polisi untuk nantinya bisa ditindaklanjuti dan dilakukan penyelidikan lebih lanjut oleh pihak kepolisian. Lalu juga bisa saya sampaikan terkait tadi dari sejumlah dari olah TKP yang dilakukan memang ada beberapa barang bukti yang dimasukkan ke dalam 4 paper bag yang memang masih belum diketahui barang buktinya apa aja. Namun tadi juga hasil wawancara kami dengan warga sekitar memang banyak yang tidak mengetahui terkait dengan peristiwa ditemukannya jasad dari Sutrimo ini yang memang langsung dibawa ke rumah sakit Muhammadiyah Taman Puring, Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2026 yang lalu. Lalu juga di dalam penelusuran kami memang kasus ini terungkap setelah memang adanya viral di media sosial yang menyebutkan jika Sutrimo ini merupakan kepala rumah tangga mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriaja, sehingga memang memunculkan perbincangan atau menjadi sorotan di media sosial sehingga pihak kepolisian tuh langsung turun melakukan penyelidikan untuk melakukan pendalaman terkait dengan penyebab kematian dari Sutrimo itu sendiri. Begitu rekan, kembali ke studio. Lapornya juga nggak? Oke, terima kasih. Yang pertama kita menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya saudara S. Nah, Polda Metro Jaya itu mendapatkan informasi ini dari teman-teman media, dari informasi media online, adapun media sosial, termasuk media TV yang menyampaikan adanya dugaan ataupun berita meninggalnya seseorang yang dianggap tidak wajar. Nah, Polda Metro Jaya pasti akan mendalami informasi sekecil apapun, apalagi terkait tentang hilangnya nyawa seseorang. Apakah itu wajar atau tidak wajar? Ini masih didalami. Pasti nanti kami akan sampaikan kepada teman-teman sekalian update terkini. Tapi yang paling utama adalah kami berterima kasih ada informasi ini berawal dari teman-teman media ataupun penggiat-penggiat media sosial. Sekecil apapun informasi pasti akan didalami oleh Polda Metro Jaya, dan ini pasti harus ada profesionalitas, kehati-hatian. Kita tetap menjunjung azas praduga tak bersalah. Pak, dari olah TKP yang ditemukan apa aja, Pak? Masih didalamin, makanya nanti kita melihat, karena selama ini beberapa waktu dari hari kemarin kita mendapatkan postingan-postingan foto, dokumen. Ini kan harus ada pendalaman. Kita juga memberi ruang kepada keluarga korban yang masih dalam kondisi berduka. Dan kita juga memberikan himbauan, apabila memang keluarga korban merasa ada kejanggalan terhadap meninggalnya saudara S, ini bisa membuat laporan kepada Polda Metro Jaya, dan ini lebih pro-justistianya lebih tepat, lebih enak untuk kita melakukan pendalaman. CCTV-nya udah disisir, Pak? Ya, kita kan sampaikan bahwa pihak keluarga masih berduka, jadi kita harus bisa memisahkan antara proses penegakan hukum dengan empati yang diterima oleh pihak keluarga. CCTV-nya, Pak, udah disisir, Pak? CCTV kan kalau kita melakukan penyisiran dan segala macam itu kan harus ada legalitas. Ketika ada laporan, apakah ada kemungkinan ekshumasi, Pak? Ada korban ekshumasi, Pak? Ya, makanya ekshumasi itu dilakukan nanti apabila untuk menentukan, kita mencari tahu akibat kematian seseorang. Nah, ini kan ada tahapan-tahapan. Kami akan menyampaikan pada teman-teman tahapan awal. Tadi ditanyakan, kita terima kasih ada informasi ini, tetapi ada tahapan selanjutnya. Nanti kami akan update kepada teman-teman. Itu ya.
Ya belum, kan kita masih mendalami itu. Nah, tapi kalau ekshumasi itu perlu persetujuan keluarga atau gimana? Kita melihat memang ada di dalam KUHP itu menentukan bahwa seizin keluarga ataupun tidak diberi izin apabila kematian tersebut dianggap wajar atau tidak wajar. Maka tahapannya nanti itu udah tahap akhir, nanti akan dilakukan ekshumasi. Pak, ini kan ada jangka jeda waktu dari hari Kamis kejadian ya Pak ya, terus kemudian pemeriksaan olah TKP kan hari kemarin ya Pak ya, maka itu juga berpengaruh terhadap kondisi TKP-nya Pak. Ada kesulitan penyidik untuk mencari penyebab atau... Ya makanya apabila ini sudah memang dilakukan investigasi murni, bukan karena dasar informasi dan lain-lain, nah ini pasti ada teknik-teknik penyidikan yang tidak harus kami sampaikan kepada teman-teman media. Pusat Laboratorium Forensik Polri tidak menemukan adanya racun saat melakukan olah tempat kejadian perkara di Klinik Morden Estetik Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, di mana lokasi tersebut adalah TKP pria bernama Sutrimo ditemukan meninggal dunia. Hal itu disampaikan oleh Kasubnit Resmo Polres Metro Jakarta Selatan, Ibda Robi Pasha, usai olah TKP pada Senin 27 Juli. Meski demikian, polisi menegaskan penyebab pasti kematian Sutrimo masih dalam proses penyelidikan. Dalam olah TKP tersebut, penyidik turut mengamankan sejumlah barang bukti dari dalam klinik, salah satunya adalah benda yang diduga berupa karpet atau tikar. Seluruh barang bukti kemudian dibawa ke Puslap 4 Polri untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sebelumnya, Sutrimo ditemukan meninggal dunia di Klinik Morden Estetik pada Kamis 23 Juli lalu. Saat ditemukan, korban dalam kondisi mulut berbusa dan tubuhnya telah ditutupi kain berwarna biru bermotif bunga. Hingga kini penyebab kematian Sutrimo masih menjadi misteri. Polisi juga masih mendalami pesan terakhir korban sebelum meninggal dunia. Sementara itu beredar informasi yang menyebut bahwa Sutrimo merupakan kepala urusan rumah tangga atau Karumga di rumah dinas mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah. Namun kepolisian belum membenarkan informasi tersebut dan menyatakan identitas serta keterkaitan korban dengan Febri Adriansyah masih dalam tahap pendalaman. Tim gabungan dari Puslap 4 Barreskrim Polri, Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan, dan Polda Metro Jaya menggelar olah tempat kejadian perkara kedua atas kematian pria bernama Sutrimo di Klinik Morden Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Senin 27 Juli. Olah TKP berlangsung selama sekitar 1 jam. Penyidik terlihat membawa 3 bungkusan coklat yang diduga barang bukti untuk kemudian dibawa ke Lab 4 dan diteliti. Sebelumnya, olah TKP pertama digelar pada Minggu 26 Juli malam. Selengkapnya akan dilaporkan jurnalis Tribun News Rekan Abdi Rianda. Silakan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih bisa saya laporkan terkait dengan perkembangan soal temuan adanya
seorang pria bernama Sutrimo yang ditemukan tergeletak di klinik kecantikan bernama Morden di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada hari Kamis 23 Juli 2026 yang lalu. Memang saat ini pada hari Senin tanggal 27 Juli 2026 pihak kepolisian kembali melakukan olah TKP untuk mencari bukti-bukti terkait dengan penemuan Sutrimo yang memang tewas di kawasan Kebayoran Baru ini setelah dibawa ke Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring, Jakarta Selatan. Ya, memang dari tadi bisa dari dalam pantauan kami pihak kepolisian bersama dari Polres Metro Jakarta Selatan dan juga Puslapor Polri melakukan olah TKP kembali setelah memang pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2026 malam hari pihak kepolisian sudah melakukan olah TKP sebelumnya dan langsung memasangkan garis polisi di pagar klinik kecantikan bernama Morden ini. Memang sejauh ini pihak kepolisian masih terus mendalami dan juga barang bukti yang didapat dari hasil olah TKP ini sudah dibawa ke Pusat Laboratorium Forensik atau Puslapor Polri untuk nantinya diuji untuk nantinya menentukan apakah penyebab kematian dari seorang pria bernama Sutrimo yang memang ditemukan dengan kondisi mulut berbusa di klinik kecantikan Morden ini. Dan saat ini memang pihak kepolisian juga menghimbau kepada pihak keluarga jika memang ditemukan kejanggalan dari kematian Sutrimo untuk segera membuat laporan polisi untuk nantinya bisa ditindaklanjuti dan dilakukan penyelidikan lebih lanjut oleh pihak kepolisian. Lalu juga bisa saya sampaikan terkait tadi dari sejumlah dari olah TKP yang dilakukan memang ada beberapa barang bukti yang dimasukkan ke dalam 4 paper bag yang memang masih belum diketahui barang buktinya apa aja. Namun tadi juga hasil wawancara kami dengan warga sekitar memang banyak yang tidak mengetahui terkait dengan peristiwa ditemukannya jasad dari Sutrimo ini yang memang langsung dibawa ke Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring, Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2026 yang lalu. Lalu juga di dalam penelusuran kami memang kasus ini terungkap setelah memang adanya viral di media sosial yang menyebutkan jika Sutrimo ini merupakan kepala rumah tangga mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriaza, sehingga memang memunculkan perbincangan atau menjadi sorotan di media sosial sehingga pihak kepolisian tuh langsung turun melakukan penyelidikan untuk melakukan pendalaman terkait dengan penyebab kematian dari Sutrimo itu sendiri. Begitu rekan, kembali ke studio. Lapornya juga nggak? Oke, terima kasih. Yang pertama kita menyampaikan bela-sungkawa atas meninggalnya saudara S. Nah, Polda Metro Jaya itu mendapatkan informasi ini dari teman-teman media, dari informasi media online, adapun media sosial, termasuk media TV yang menyampaikan adanya dugaan ataupun berita meninggalnya seseorang yang dianggap tidak wajar. Nah, Polda Metro Jaya pasti akan mendalami informasi sekecil apapun, apalagi terkait tentang hilangnya nyawa seseorang. Apakah itu wajar atau tidak wajar? Ini masih didalami. Pasti nanti kami akan sampaikan kepada teman-teman sekalian update terkini. Tapi yang paling utama adalah kami berterima kasih ada informasi ini berawal dari teman-teman media ataupun penggiat-penggiat media sosial. Sekecil apapun informasi pasti akan didalami oleh Polda Metro Jaya, dan ini pasti harus ada profesionalitas, kehati-hatian. Kita tetap menjunjung azas praduga tak bersalah. Pak, dari olah TKP yang ditemukan apa aja, Pak? Masih didalami, makanya nanti kita melihat, karena selama ini beberapa waktu dari hari kemarin kita mendapatkan postingan-postingan foto, dokumen. Ini kan harus ada pendalaman. Kita juga memberi ruang kepada keluarga korban yang masih dalam kondisi berduka. Dan kita juga memberikan himbauan
apabila memang keluarga korban merasa ada kejanggalan terhadap meninggalnya saudara S, ini bisa membuat laporan kepada Polda Metro Jaya, dan ini lebih projustusianya lebih tepat, lebih enak untuk kita melakukan pendalaman. Berarti sampai sekarang belum ada CCTV-nya laporan udah ya, Pak? disisir, Pak. Ya, kita kan sampaikan bahwa pihak keluarga masih berduka. Jadi kita harus bisa memisahkan antara proses penegakan hukum dengan empati yang diterima oleh pihak keluarga. CCTV-nya Pak udah disisir, Pak. CCTV kan kalau kita melakukan penyisiran dan segala macam itu kan harus ada legalitas. Pak, ketika ada Betul. laporan, apakah ada kemungkinan ekshumasi, Pak, terhadap korban, ekshumasi, Pak? Ya, makanya ekshumasi itu dilakukan nanti apabila untuk menentukan, kita mencari tahu akibat kematian seseorang. Nah, ini kan ada tahapan-tahapan. Kami akan menyampaikan pada teman-teman tahapan awal. Tadi ditanyakan, kita terima kasih ada informasi ini, tetapi ada tahapan selanjutnya. Nanti kami akan update kepada teman-teman. Itu ya? Ya belum, kan kita masih mendalami itu. Tapi kalau ekshumasi itu perlu persetujuan keluarga atau gimana? Kita melihat memang ada di dalam KUHP itu menentukan bahwa seizin keluarga ataupun tidak diberi izin apabila kematian tersebut dianggap wajar atau tidak wajar. Maka tahapannya nanti itu udah tahap akhir, nanti akan dilakukan ekshumasi. Pak, ini kan ada jangka waktu dari hari Kamis kejadian ya, Pak ya. Terus kemudian pemeriksaan olah TKP kan hari kemarin ya, Pak ya. Maka itu juga berpengaruh terhadap kondisi TKP-nya, Pak. Ada kesulitan penyidik untuk mencari penyebab atau Ya makanya apabila ini sudah memang dilakukan investigasi murni, bukan karena dasar informasi dan lain-lain, nah ini pasti ada teknik-teknik penyidikan yang tidak harus kami sampaikan kepada teman-teman media. Pusat Laboratorium Forensik Polri tidak menemukan adanya racun saat melakukan olah tempat kejadian perkara di Klinik Morden Estetik Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, di mana lokasi tersebut adalah TKP pria bernama Sutrimo ditemukan meninggal dunia. Hal itu disampaikan oleh Kasubnit Resmo Polres Metro Jakarta Selatan, Ibda Robi Pasha, usai olah TKP pada Senin 27 Juli. Meski demikian, polisi menegaskan penyebab pasti kematian Sutrimo masih dalam proses penyelidikan. Dalam olah TKP tersebut, penyidik turut mengamankan sejumlah barang bukti dari dalam klinik, salah satunya adalah benda yang diduga berupa karpet atau tikar. Seluruh barang bukti kemudian dibawa ke Puslap 4 Polri untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sebelumnya, Sutrimo ditemukan meninggal dunia di Klinik Morden Estetik pada Kamis 23 Juli lalu. Saat ditemukan, korban dalam kondisi mulut berbusa dan tubuhnya telah ditutupi kain berwarna biru bermotif bunga. Hingga kini penyebab kematian Sutrimo masih menjadi misteri. Polisi juga masih mendalami pesan terakhir korban sebelum meninggal dunia. Sementara itu beredar informasi yang menyebut bahwa Sutrimo merupakan kepala urusan rumah tangga atau Karumga di rumah dinas mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah. Namun kepolisian belum membenarkan informasi tersebut dan menyatakan identitas serta keterkaitan korban dengan Febri Adriansyah masih dalam tahap pendalaman.
gabungan dari Puslap 4 Barreskrim Polri, Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan dan Polda Metro Jaya menggelar olah tempat kejadian perkara kedua atas kematian pria bernama Sutrimo di Klinik Morden, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Senin 27 Juli. Olah TKP berlangsung selama sekitar 1 jam. Penyidik terlihat membawa 3 bungkusan coklat yang diduga barang bukti untuk kemudian dibawa ke Lab 4 dan diteliti. Sebelumnya, olah TKP pertama digelar pada Minggu 26 Juli malam. Selengkapnya akan dilaporkan jurnalis Tribun News, Rekan Abdi Rianda. Silakan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih bisa saya laporkan terkait dengan perkembangan soal temuan adanya seorang pria bernama Sutrimo yang ditemukan tergeletak di klinik kecantikan bernama Morden di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada hari Kamis 23 Juli 2026 yang lalu. Memang saat ini pada hari Senin tanggal 27 Juli 2026 pihak kepolisian kembali melakukan olah TKP untuk mencari bukti-bukti terkait dengan penemuan Sutrimo yang memang tewas di kawasan Kebayoran Baru ini setelah dibawa ke Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring, Jakarta Selatan. Ya, memang dari tadi bisa dari dalam pantauan kami pihak kepolisian bersama dari Polres Metro Jakarta Selatan dan juga Puslap 4 Polri melakukan olah TKP kembali setelah memang pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2026 malam hari pihak kepolisian sudah melakukan olah TKP sebelumnya dan langsung memasangkan garis polisi di pagar klinik kecantikan bernama Morden ini. Memang sejauh ini pihak kepolisian masih terus mendalami dan juga barang bukti yang didapat dari hasil olah TKP ini sudah dibawa ke Pusat Laboratorium Forensik atau Puslap 4 Polri untuk nantinya diuji untuk nantinya menentukan apakah penyebab kematian dari seorang pria bernama Sutrimo yang memang ditemukan dengan kondisi mulut berbusa di klinik kecantikan Morden ini. Dan saat ini memang pihak kepolisian juga menghimbau kepada pihak keluarga jika memang ditemukan kejanggalan dari kematian Sutrimo untuk segera membuat laporan polisi untuk nantinya bisa ditindaklanjuti dan dilakukan penyelidikan lebih lanjut oleh pihak kepolisian. Lalu juga bisa saya sampaikan terkait tadi dari sejumlah dari olah TKP yang dilakukan memang ada beberapa barang bukti yang dimasukkan ke dalam 4 paper bag yang memang masih belum diketahui barang buktinya apa aja. Namun tadi juga hasil wawancara kami dengan warga sekitar memang banyak yang tidak mengetahui terkait dengan peristiwa ditemukannya jasad dari Sutrimo ini yang memang langsung dibawa ke Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring, Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2026 yang lalu. Lalu juga di dalam penelusuran kami memang kasus ini terungkap setelah memang adanya viral di media sosial yang menyebutkan jika Sutrimo ini merupakan kepala rumah tangga mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriaja, sehingga memang memunculkan perbincangan atau menjadi sorotan di media sosial sehingga pihak kepolisian tuh langsung turun melakukan penyelidikan untuk melakukan pendalaman terkait dengan penyebab kematian dari Sutrimo itu sendiri. Begitu rekan, kembali ke studio. Lapornya juga nggak? Oke, terima kasih. Yang pertama kita menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya saudara S. Nah, Polda Metro Jaya itu mendapatkan informasi ini dari teman-teman media, dari informasi media online, adapun media sosial, termasuk media TV yang menyampaikan adanya dugaan ataupun berita meninggalnya seseorang yang dianggap tidak wajar. Nah, Polda Metro Jaya pasti akan mendalami informasi sekecil apapun, apalagi terkait tentang hilangnya nyawa seseorang. Apakah itu wajar atau tidak wajar? Ini masih didalami. Pasti nanti kami akan sampaikan kepada teman-teman sekalian update terkini.
Tapi yang paling utama adalah kami berterima kasih ada informasi ini berawal dari teman-teman media ataupun penggiat-penggiat media sosial. Sekecil apapun informasi pasti akan didalami oleh Polda Metro Jaya, dan ini pasti harus ada profesionalitas, kehati-hatian. Kita tetap menjunjung azas praduga tak bersalah. Pak, dari olah TKP yang ditemukan apa aja, Pak? Masih didalamin, makanya nanti kita melihat, karena selama ini beberapa waktu dari hari kemarin kita mendapatkan postingan-postingan foto, dokumen. Ini kan harus ada pendalaman. Kita juga memberi ruang kepada keluarga korban yang masih dalam kondisi berduka. Dan kita juga memberikan himbauan, apabila memang keluarga korban merasa ada kejanggalan terhadap meninggalnya saudara S, ini bisa membuat laporan kepada Polda Metro Jaya, dan ini lebih projustusianya lebih tepat, lebih enak untuk kita melakukan pendalaman. CCTV-nya udah disisir, Pak? Ya, kita kan sampaikan bahwa pihak keluarga masih berduka. Jadi kita harus bisa memisahkan antara proses penegakan hukum dengan empati yang diterima oleh pihak keluarga. CCTV-nya, Pak, udah disisir, Pak? CCTV kan kalau kita melakukan penyisiran dan segala macam itu kan harus ada legalitas. Ketika ada Betul. laporan, apakah ada kemungkinan ekshumasi, Pak? Ada korban ekshumasi, Pak? Ya, makanya ekshumasi itu dilakukan nanti apabila untuk menentukan, kita mencari tahu akibat kematian seseorang. Nah, ini kan ada tahapan-tahapan. Kami akan menyampaikan pada teman-teman tahapan awal. Tadi ditanyakan, kita terima kasih ada informasi ini, tetapi ada tahapan selanjutnya. Nanti kami akan update kepada teman-teman. Itu ya? Ya belum, kan kita masih mendalami itu. Tapi kalau ekshumasi itu perlu persetujuan keluarga atau gimana? Kita melihat memang ada di dalam KUHP itu menentukan bahwa seizin keluarga ataupun tidak diberi izin apabila kematian tersebut dianggap wajar atau tidak wajar. Maka tahapannya nanti itu udah tahap akhir, nanti akan dilakukan ekshumasi. Pak, ini kan ada jangka jeda waktu dari hari Kamis kejadian ya, Pak ya. Terus kemudian pemeriksaan olah TKP kan hari kemarin ya, Pak ya. Maka itu juga berpengaruh terhadap kondisi TKP-nya, Pak. Ada kesulitan penyidik untuk mencari penyebab atau... Ya makanya apabila ini sudah memang dilakukan investigasi murni, bukan karena dasar informasi dan lain-lain, nah ini pasti ada teknik-teknik penyidikan yang tidak harus kami sampaikan kepada teman-teman media. Pusat Laboratorium Forensik Polri tidak menemukan adanya racun saat melakukan olah tempat kejadian perkara di Klinik Morden Estetik Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, di mana lokasi tersebut adalah TKP pria bernama Sutrimo ditemukan meninggal dunia. Hal itu disampaikan oleh Kasubnit Resmo Polres Metro Jakarta Selatan, Ibda Robi Pasha, usai olah TKP pada Senin 27 Juli. Meski demikian, polisi menegaskan penyebab pasti kematian Sutrimo masih dalam proses penyelidikan. Dalam olah TKP tersebut, penyidik turut mengamankan sejumlah barang bukti dari dalam klinik, salah satunya adalah benda yang diduga berupa karpet atau tikar. Seluruh barang bukti kemudian dibawa ke Puslap 4 Polri untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sebelumnya, Sutrimo ditemukan meninggal dunia di Klinik Morden Estetik pada Kamis 23 Juli lalu. Saat ditemukan, korban dalam kondisi mulut berbusa dan tubuhnya telah ditutupi kain berwarna biru bermotif bunga. Hingga kini penyebab kematian Sutrimo masih menjadi misteri. Polisi juga masih mendalami pesan terakhir korban sebelum meninggal dunia. Sementara itu beredar informasi yang menyebut bahwa Sutrimo merupakan kepala urusan rumah tangga atau Karumga di rumah dinas mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah. Namun kepolisian belum membenarkan informasi tersebut dan menyatakan identitas serta keterkaitan korban dengan Febri Adriansyah masih dalam tahap pendalaman.
Sungkawa sampai sini aja ya. Tim gabungan dari Puslap 4 Barreskrim Polri, Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan dan Polda Metro Jaya menggelar olah tempat kejadian perkara kedua atas kematian pria bernama Sutrimo di Klinik Morden, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Senin 27 Juli. Olah TKP berlangsung selama sekitar 1 jam. Penyidik terlihat membawa 3 bungkusan coklat yang diduga barang bukti untuk kemudian dibawa ke Lab 4 dan diteliti. Sebelumnya, olah TKP pertama digelar pada Minggu 26 Juli malam. Selengkapnya akan dilaporkan jurnalis Tribun News Rekan Abdi Rianda. Silakan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih bisa saya laporkan terkait dengan perkembangan soal temuan adanya seorang pria bernama Sutrimo yang ditemukan tergelepak di klinik kecantikan bernama Morden di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada hari Kamis 23 Juli 2026 yang lalu. Memang saat ini pada hari Senin tanggal 27 Juli 2026 pihak kepolisian kembali melakukan olah TKP untuk mencari bukti-bukti terkait dengan penemuan Sutrimo yang memang tewas di kawasan Kebayoran Baru ini setelah dibawa ke Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring, Jakarta Selatan. Ya, memang dari tadi bisa dari dalam pantauan kami pihak kepolisian bersama dari Polres Metro Jakarta Selatan dan juga Puslap 4 Polri melakukan olah TKP kembali setelah memang pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2026 malam hari pihak kepolisian sudah melakukan olah TKP sebelumnya dan langsung memasangkan garis polisi di pagar klinik kecantikan bernama Morden ini. Memang sejauh ini pihak kepolisian masih terus mendalami dan juga barang bukti yang didapat dari hasil olah TKP ini sudah dibawa ke Pusat Laboratorium Forensik atau Puslap 4 Polri untuk nantinya diuji untuk nantinya menentukan apakah penyebab kematian dari seorang pria bernama Sutrimo yang memang ditemukan dengan kondisi mulut berbusa di klinik kecantikan Morden ini. Dan saat ini memang pihak kepolisian juga menghimbau kepada pihak keluarga jika memang ditemukan kejanggalan dari kematian Sutrimo untuk segera membuat laporan polisi untuk nantinya bisa ditindaklanjuti dan dilakukan penyelidikan lebih lanjut oleh pihak kepolisian. Lalu juga bisa saya sampaikan terkait tadi dari sejumlah dari olah TKP yang dilakukan memang ada beberapa barang bukti yang dimasukkan ke dalam 4 paper bag yang memang masih belum diketahui barang buktinya apa aja. Namun tadi juga hasil wawancara kami dengan warga sekitar memang banyak yang tidak mengetahui terkait dengan peristiwa ditemukannya jasad dari Sutrimo ini yang memang langsung dibawa ke Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring, Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2026 yang lalu. Lalu juga di dalam penelusuran kami memang kasus ini terungkap setelah memang adanya viral di media sosial yang menyebutkan jika Sutrimo ini merupakan kepala rumah tangga mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriaza, sehingga memang memunculkan perbincangan atau menjadi sorotan di media sosial sehingga pihak kepolisian tuh langsung turun melakukan penyelidikan untuk melakukan pendalaman terkait dengan penyebab kematian dari Sutrimo itu sendiri. Begitu rekan, kembali ke studio. Lapornya juga nggak? Oke, terima kasih. Yang pertama kita menyampaikan bela sungkawa
atas meninggalnya saudara S. Nah, Polda Metro Jaya itu mendapatkan informasi ini dari teman-teman media, dari informasi media online, adapun media sosial, termasuk media TV yang menyampaikan adanya dugaan ataupun berita meninggalnya seseorang yang dianggap tidak wajar. Nah, Polda Metro Jaya pasti akan mendalami informasi sekecil apapun, apalagi terkait tentang hilangnya nyawa seseorang. Apakah itu wajar atau tidak wajar? Ini masih didalami. Pasti nanti kami akan sampaikan kepada teman-teman sekalian update terkini. Tapi yang paling utama adalah kami berterima kasih ada informasi ini berawal dari teman-teman media ataupun penggiat-penggiat media sosial. Sekecil apapun informasi pasti akan didalami oleh Polda Metro Jaya, dan ini pasti harus ada profesionalitas, kehati-hatian. Kita tetap menjunjung azas praduga tak bersalah. Pak, dari olah TKP yang ditemukan apa aja Pak? Masih didalami, makanya nanti kita melihat, karena selama ini beberapa waktu dari hari kemarin kita mendapatkan postingan-postingan foto, dokumen. Ini kan harus ada pendalaman. Kita juga memberi ruang kepada keluarga korban yang masih dalam kondisi berduka. Dan kita juga memberikan himbauan, apabila memang keluarga korban merasa ada kejanggalan terhadap meninggalnya saudara S, ini bisa membuat laporan kepada Polda Metro Jaya. Dan ini lebih pro-justisianya lebih tepat, lebih enak untuk kita melakukan pendalaman. CCTV-nya udah disisir Pak? Ya, kita kan sampaikan bahwa pihak keluarga masih berduka. Jadi kita harus bisa memisahkan antara proses penegakan hukum dengan empati yang diterima oleh pihak keluarga. CCTV-nya Pak udah disisir Pak? CCTV kan kalau kita melakukan penyisiran dan segala macam itu kan harus ada legalitas. Ketika ada Betul. laporan, apakah ada kemungkinan ekshumasi Pak? Ada korban ekshumasi Pak? Ya, makanya ekshumasi itu dilakukan nanti apabila untuk menentukan, kita mencari tahu akibat kematian seseorang. Nah, ini kan ada tahapan-tahapan. Kami akan menyampaikan pada teman-teman tahapan awal. Tadi ditanyakan, kita terima kasih ada informasi ini, tetapi ada tahapan selanjutnya. Nanti kami akan update kepada teman-teman. Itu ya? Ya belum, kan kita masih mendalami itu. Tapi kalau ekshumasi itu perlu persetujuan keluarga atau gimana? Kita melihat memang ada di dalam KUHP itu menentukan bahwa seizin keluarga ataupun tidak diberi izin apabila kematian tersebut dianggap wajar atau tidak wajar. Maka tahapannya nanti itu udah tahap akhir, nanti akan dilakukan ekshumasi. Pak, ini kan ada jangka waktu dari hari Kamis kejadian ya Pak ya, terus kemudian pemeriksaan olah TKP kan hari kemarin ya Pak ya. Apakah itu juga berpengaruh terhadap kondisi TKP-nya Pak? Ada kesulitan penyidik untuk mencari penyebab atau... Ya makanya apabila ini sudah memang dilakukan investigasi murni, bukan karena dasar informasi dan lain-lain, nah ini pasti ada teknik-teknik penyidikan yang tidak harus kami sampaikan kepada teman-teman media. Pusat Laboratorium Forensik Polri tidak menemukan adanya racun saat melakukan olah tempat kejadian perkara di Klinik Morden Estetik Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, di mana lokasi tersebut adalah TKP pria bernama Sutrimo ditemukan meninggal dunia. Hal itu disampaikan oleh Kasubnit Resmo Polres Metro Jakarta Selatan, Ibda Robi Pasha, usai olah TKP pada Senin 27 Juli. Meski demikian, polisi menegaskan penyebab pasti kematian Sutrimo masih dalam proses penyelidikan. Dalam olah TKP tersebut, penyidik turut mengamankan sejumlah barang bukti dari dalam klinik, salah satunya adalah benda yang diduga berupa karpet atau tikar. Seluruh barang bukti kemudian dibawa ke Puslap 4 Polri untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sebelumnya, Sutrimo ditemukan meninggal dunia di Klinik Morden Estetik pada Kamis 23 Juli lalu. Saat ditemukan, korban dalam kondisi mulut berbusa dan tubuhnya telah ditutupi kain berwarna biru bermotif bunga. Hingga kini penyebab kematian Sutrimo masih menjadi misteri. Polisi juga masih mendalami pesan terakhir korban sebelum meninggal dunia.
Sementara itu beredar informasi yang menyebut bahwa Sutrimo merupakan kepala urusan rumah tangga atau Karumga di rumah dinas mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah. Namun kepolisian belum membenarkan informasi tersebut dan menyatakan identitas serta keterkaitan korban dengan Febri Adriansyah masih dalam tahap pendalaman.